شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، وقت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran Solata PM2 Upload. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di malam hari ini Pak Bobom kita soulmate ya, malam minggu soulmate yang Pak Bobom ambil. Judulnya bagaimanakah surganya orang Kristen dan bagaimanakah surga tetangga sebelah. Pak Bobom tak tahu ya, Pak Bobom akan jelaskan karena mereka selalu bertanya. Dan pasti anak-anak Kristen juga bertanya ya, belum pernah dijelaskan di Solata PM2. Untuk itu kayak kemarin ya si AHA ini ya, sampai tadi channel Talang Air itu sampai ke bawah masalah bilang semua ya, itulah ya kalau mereka di sebelah ya, kalau mereka nggak suka Pak Bobom mereka bilang yang orang yang tidak benar itu yang benar, ya biarin aja ya. Nah, saya udah kasih tunjukkan dasar-dasarnya ya. Malam hari ini nanti kita lihat bahwa Pak Bobom sekalian jelaskan apa itu Taman Eden ya. Kalau mau bicara ayat, saya mau berdialog sama orang yang mengerti firman Tuhan. Kalau berdialog yang hanya orang yang congor-congor ya, bicara sembarang, dia hanya berpatokan 1-2 ayat, sedangkan saya puluhan ayat saya punya bisa menguatkan. Ya. Taman Eden itu kenapa Pak Bobom bilang di surga? Tanpa alasan. Ya teman-teman kan tahu Pak Bobom, masa Pak Bobom mengajar mau. Kalau kita berbeda pendapat masalah sekunder ya nggak apa-apa lah. Yang utama itu Pak Bobom mengajar masalah primer. Kalau sekunder makanya mereka tanya, Pak Bobom tidak mau itu apa? Masalah Adam dan Hawa di Taman Eden, yang kedua masalah Yudas. Pak Bobom karena jelas akan ada perbedaan. Coba saudara-saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 1 saja. Coba lihat masalah Yudas. Apakah janji Tuhan itu? Terus Matius 26 ayat 28. Itu baru 2 ayat. Belum di Yohanes 6 ayat 46 dan selanjutnya. Apakah janji Tuhan itu nanti setengah-setengah? Nah ini untuk orang-orang nih anak Tuhan, coba baca Alkitab aja ya di dalam Yohanes 17 ya.
11 ya. Yohanes 13, maaf ya, Yohanes 13 ayat 1. Nah ini, Pak Bobo baca aja ya, ini tentang muridnya ke-12 itu. Di situ Yesus sendiri memilih Yudas. Nah, kalau kita mengaitkan masalah dari Yohanes 6 ya, 6, di situ Yesus memilih Yudas, dan Yesus tahu dia adalah iblis. Kenapa Yesus memilih? Nah sekarang coba kita baca dalam Yohanes 13 ayat 1, Yohanes 13 ya, pengumuman beralat tadi, salah sebut saja. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Yesus telah tahu, Yesus sudah tahu bahwa nanti Yudas muridnya serahkan dia kepada iblis. Iblis itu punya mau supaya jangan Yesus mati disalib. Kan Paulus sudah jelaskan dalam Galatia 13, Galatia 3, 13. Galatia 3, 13a sampai b. Bahwa iblis mau itu kalau orang yang terkutuk itu harus tidak boleh kakinya injak tanah, kemudian di kayu salib. Jadi langit tidak terima, bumi tidak terima karena tanah sudah dikutuk. Nah ini harus orang memahami. Sedangkan Adam dan Hawa itu pertama umurnya berapa? Ya. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Harus kita pertanyakan di situ kenapa 1000 tahun di dalam 2 Petrus. Ya. 1000 tahun. Terus Adam punya umur mati 930 tahun. Pertanyaannya, 70 tahun itu kemana? Apakah kita mau bilang Tuhan itu bohong? 70 tahun di mana? Ya di Taman Eden lah. Setelah itu dia diusir. 930 tahun dia di mana? Hidup di dunia. Itu pertama ya. Nah, itu Adam, tapi kok salah. Kita bicara lagi itu kan namanya kan Alkitab tidak perlu ditafsir. Jelaskan itu aja. Kita baca di Yohanes 13 ayat 1 nih. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sudah saatnya Yesus kembali kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa, perhatikan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Murid-muridnya, berarti 12 murid itu. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai Yesus mati, disalib. Sampai kepada kesudahannya. Berarti sampai kesudahan. Kesudahan itu sampai kapan? Berarti Yudas masuk surga. Ya, apakah Yesus mengatakan janjinya? Ingat Yohanes 55, Yesaya 55:11. Baca firman Tuhan itu, anak-anak Tuhan kadang-kadang baca firman Tuhan ini aneh-aneh ya. Kalau dia mau katakan bahwa ya, anak-anak Kristen yang baru belajar, kalau kau sebentar masuk, saya undang kau masuk ya, baru kita bahas. Yang penting kau siapkan ayat banyak, jangan cuma ayat 1. Kau bilang surga ada tingkat 1, ada di atas awan-awan. Saya kasih minta ayat, kau kasih tunjuk Kejadian 1 ayat 6. Itu orang yang sakit itu kasih tunjuk Kejadian 1 ayat 6. Apa urusannya surga di awan-awan? Emangnya kok terlihat itu roket utara itu, Korea Utara lagi jalan di atas awan-awan itu. Dari Korea ke Jepang. Aneh-aneh jadi orang-orang menerangkan firman Tuhan. Pusing Epen. Ya malam hari ini Pak Bobon dulu salam-salam ya. Buat Ibu terkasih, Ibu Sylvia Iren, Tuhan berkati. Dan teman-teman semua yang di Australia, Tuhan berkati. Bu, gimana kabarnya Bu Sylvia? Sudah senyum-senyum ya, Ibu ada nonton ya. Dan Ibu di Amerika ya, di sana ada Ibu Elita, Ibu Ika atau Nur Hayati, terus Pak Edi Gunawan, terus Ibu Heni Tampu Bolon, terus Ibu Winet Amerika, Ibu Winet Pasaribu. Terus Pak Edi Gunawan ya, sebenarnya di Amerika, terus Pak Dadre, semua teman-teman yang di Amerika, Pak Stanley, Tuhan Yesus memberkati. Terus ada di Eropa, ada Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, ada Pak Ian Tobing di
Denmark, Shalom, kemudian Ibu Ine di Kanada, Pak Yansi Payung Norwegia, terus ada Ibu Dewi di Jerman. Bu, gimana Bu signalnya? Udah bagus ya? Nah, terus Pak Om kita di Prancis, Tuhan Yesus memberkati, dan di Belanda ada Pak Ren Wechsler yang lagi nonton, sahabat saya ya, yang rambutnya nggak pernah tumbuh-tumbuh. Iya ya, pasti dia bilang, Om ini ada aja. Ya udahlah, kalau rambut sudah mau tumbuh ya udah nggak tumbuh. Aduh, ya ada teman-teman di Belanda ya. Kemudian ada Pak Kis ya, di Belanda atau di Amsterdam, Tuhan Yesus berkati. Terus ada Ibu CTWD, ada Ibu Lenda. Makasih Bu Lenda, cemilenya udah tiba dari Belanda ke sini ya. Cepat ya, pakai cepat ya. Dari Belanda. Nanti bilang cemilan pasti tuh di adik kata lain mereka marah-marah. Pak Bobom tuh cuma cari cemilan. Itu ya, biarin aja. Kemudian teman-teman Ibu Lis ya yang ada di Belanda, kemudian Ibu Sarce di Belanda, terus berkati, Ibu Iriani, Ibu Winnie di Belanda, Shalom, darah Manado ya. Terus Ibu Mary, Ibu Ratna di Belanda, Tuhan berkati, dan teman-teman yang ada di Eropa, terutama Pak Julius ada di Irlandia, di Inggris, semua teman-teman, di Italia, di Jerman, di Norwegia, pokoknya semua ya, di Eropa terus berkati, dan di benua Afrika, Tuhan berkati, di Timur Tengah, di Turki, di Arab Saudi, ada ibu yang di Arab Saudi ya, apa lagi namanya, Tuhan Yesus memberkati. Mana? Kemudian di Timur Leste ada Mario Guterres, Lino de Santos, Ronaldo, Deco, Luis Figo. Ya, saya nggak tahu nama-nama ya, sesalamnya anak Tuhan yang ada di Timur Leste. Oke, dan di Filipina ada Pak Edi. Terus di mana lagi? Di Malaysia ada Ina ada Ina yang cantik, yang di fotonya dia pakai lipstik merah sampai naik sampai sini. Merah. Oh? Kayak begini. Apa? Pakai celak. Kalau ciler udah pakai celak. Malam-malam celak, pakai celak. Terus siapa ya? Teman-teman di Asia itu dia di Brunei. Kalau Pak Halo dan Horas di Jepang sama Ibu Eva di Jepang. Nah, terus ada di Malaysia di Ibu Ina dan teman-teman semua, dan di Singapura. Pokoknya seluruh Asia, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam untuk anak-anak Tuhan yang ada di malam hari ini. Pak Bom kasih ingatkan, jaga ya, jaga keluar karena corona ini lagi merajalela ya. Jadi anak-anak Tuhan hati-hati, Pak Bom juga hati-hati karena di kota Pak Bom ini sekarang ini ada mulai corona ya. Corona, kita berdoa sebentar. Kita thinking dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa roh penyakit kita tolak. Ya. 1 Petrus ini ya. 5 ya. 5 ayat 8. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi anak Tuhan berjaga-jagalah ya. Nanti Pak Bom baca, tapi itu sebelum salam-salam dulu. Salam-salam dulu anak-anak di Papua, Papua Barat, semua anak-anak Papua yang ada di Papua, Papua Barat, terus berkati, anak-anak Indonesia semua. Kemudian di Maluku, Ternate, Pulau Tidore, terus berkati. Kemudian di mana itu? Nusa Tenggara Barat. Pak Bom tidak tahu ya satu persatu. Ada nama Yusuf ya, anak rohani Pak Bom ya di sana, di Mataram. Ada Lin juga di sana. Siapa itu ya di Mataram ya. Kemudian ada anak Tuhan juga di Mataram yang kemarin WA ke Pak Bomom ya. Ada sekolah teologi ya. Coba dia belum pernah WA ke Pak Bomom lagi, nggak tahu ya. Kemudian
Di Nusa Tenggara Timur ada Pak di Pulau Alor, khususnya ada Pak Inyoman Gede. Pak Inyoman Gede, shalom, selamat malam. Pak Ian Tobing sudah monitor ya dari dari kota Denmark. Denmark. Di sana dulu pemain bola siapa ya? Saya lupa lah. Pemain bola yang laju itu siapa, tendangannya keras. Pemain Denmark, saya lupa ya. Ditakuti ya, dipakai di Liga Inggris. Saya lupa namanya. Mungkin Pak Ian Tobing tahu kah ketik. Kemudian anak Tuhan yang ada di Pulau Bali, Imade Saniaya. Kemudian di Jawa Timur ada ibu atau bapak ya, kayaknya ibu nih, kayaknya di Surabaya nih. Li Iting, itu di Jember ya, di Jawa Timur. Terus anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta. Iya, biarin aja, sebentar masuk ya. Saya mau lihat, tapi kau pakai data, jangan pakai mulutmu. Bikin dari seberang, bikin sampah saja di sini. Abang tidak suka kalau orang sampah ya. Ngomongnya udah bacot besar, sampah lagi, nggak ada ayatnya dikasih lagi, lari kiri kanan. Masa kau mau ajar orang Kristen bilang, surga orang Kristen ada di awan-awan. Baru ayatnya Kejadian 1 ayat 6 lagi. Aduh, pusing Derby. Masa Kejadian 1 ayat 6 itu? Coba teman-teman buka. Setuju nggak? Kejadian 1 ayat 6 itu surga, ada tulisan surga situ. Coba teman-teman bacalah di Alkitab. Kejadian 1 ayat 6, apakah itu kejadian? Itu surga tingkat pertama di awan-awan. Coba, yang botol itu Pak Bom atau ada aja. Baru di situ aja udah bingung. Apalagi bilang masalah Taman Eden. Aduh. Bentar ya. Ya ada. Ya saya mau kasih tahu bahwa hati-hati sekarang penyakit COVID lagi merajalela ya. Nah, jadi kita ada dikasih tahu, puji Tuhan mudah-mudahan jauh ya, mungkin ada keponakan saya tahu ya. Ya. Bentar ya. Bentar ya. Anak saya deh, perlu penting sekali. Minta maaf ya. Penting jadi perlu dijawab. Dan kalau Pak Dr. Leon Peter sudah tahu, Pak Bowo kenapa begini ya. Teman-teman semua yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kalau Purwokerto itu di mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Pak Bowo ini lupa, nggak tahu ya. Saya nggak pernah ke Purwokerto. Saya aku lihat Purwokerto, kayaknya Jawa. Mana? Oh Jawa, ya. Jawa Tengah ya. Antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Iya, Malang, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, oh Jawa Tengah. Benar, ya Jawa Tengah udah benar. Pak Bowo takut salah, karena kan Purwokerto kan baku dekat dengan Jawa Barat. Cilacap tuh. Jangan sampai salah lagi. Nah, kemudian teman-teman yang di Jakarta, terutama anak-anak Tuhan yang selalu setia membantu dalam pelayanan, Pak Santoso, Ibu Dwi, terus Pak Frans Kiatma, Pak Charlie, Shalom, terus berkati, terus Pak Dr. Leon Peter, Ibu Vera, Shalom, terus Ibu Huta Barat, Ibu Victoria, Shalom, Pak Binsar Sagala, Pak apa namanya yang di Jakarta ini, oh Ibu Rolina, Shalom di Tangerang Selatan, itu Tangerang ya, Pak Charlie Maruli, terus ya Pak Binsar Sagala semua, terus Paula Fani, Harton, terus Pak Bambang,
Paciler, semuanya di Jakarta ya. Palobo, Palidara, kemudian apa deh? Pak Johan, di Makassar itu ya, Pak Johan di Malaysia, Pak Johan juga Malaysia. Terus di Banten, Ibu Minef, sudah pulang ya dari Amerika, Pasar Ibu Minef. Terus Pak Joko Riyadi, itu di mana itu? Oh, Klaten Jawa Tengah ya, Klaten ya, Pak Joko Riyadi di Klaten. Terus Pak Andreas Manurung, atau di mana ya, Pak Andreas Manurung di mana? Di kayaknya di Jakarta. Terus Pak Baktiar Simanjuntak. Iya. Terus tadi saya lupa yang di Hong Kong ya, Gani Nurhayati. Ya, Bu Nurhayati ya, Nurhayati. Di Hong Kong sama Ibu Helen Walangitan sama Ibu Vicky dan Ibu Nina di Taiwan. Di Taiwan itu Ibu siapa? Ibu yang satu nih nama Murwati. Kalau Ibu Nina ya di Taiwan yang biasanya komen, Pak Bom, saya lagi masak kepala babi nih, kaki babi. Wih, sedap sekali ya. Kalau Pak Bom tiap hari Sabtu harus makan daging babi. Kalau nggak makan nanti jin datang lagi. Jadi kita harus makan daging babi. Karena di Gerasa itu kan setan jin dibuang ke dalam babi. Nah, sekarang kalau kita makan babi, makan apa dong? Enggak ya, itu hanya hiburan ya. Ada kosong. Nanti jam framing bilang Pak bilang, kalau makan babi, berarti sudah makan jin. Enggak, itu framing aja tuh hiburan ya. Lawakan si Mongol saja ya. Jadi kalau di Manado, nyanda ada setan, kuntilanak, gunorowo, nyanda ada. Karena apa? Orang Manado semua kuat makan babi, lo makan daging babi. Babi masuk di mana? Di Gerasa. Setan masuk di babi. Terus orang Manado kita makan babi semua. Nah, setan aja kita makan, apalagi ya nenek moyangnya setan kita makan. Itu kan kata Mongol, bukan kata Pak Bom. Ada aja. Sakut paut apa babi dengan setan. Oh ya, Banten, Tuhan berkati di Banten. Ya, dan teman-teman semua anak Tuhan di Pulau Sumatera, keluarga Sibarani, Sianipat, Simanukalit, Simamora, Simanjuntak, terus Simatupang, kemudian Tapu Bolon, kemudian Ibu Heni ya, Ibu Heni Tapu Bolon, keluarga semua, terus keluarga Pasar Ibu Winef ya, keluarga Sagala, keluarga Marbun ya, macam-macam. Pak Marban keluarga apa ya. Teman-teman anak Tuhan di Sumatera Utara, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman di Kalimantan, Pak Daud Bakarang, Pak Ibu Griti, dan saudara-saudara yang ada di Sulawesi Tengah, Tenggara, Sulawesi Selatan, ada Ibu terkasih, Ibu Grace, dan suaminya, anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati usaha semua pekerjaan, dan keluarga saya yang ada di Toraja, khususnya di Pangala, Tuhan Yesus berkati, dan ipar-ipar saya, keluarga Sumaranda, ini Agus, semua yang ada di Pal 2 dan di Paso, Tuhan Yesus berkati, dan keluarga besar Tumanung, keluarga besar Sanger, Tuhan Yesus memberkati di Manado maupun di Sanggar Talau. Dan anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sampai ujung dunia. Yesus ke-10 ya. Pak Bobo mau kasih pesan ya sebentar. Nah, sebentar dulu Pak Bobo sebelum ini. Coba anak-anak Tuhan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Pak Bobo baca aja ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat ya, keluarga saudara semua di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini jelas bahwa firman Tuhan sudah disampaikan bahwa nubuatan-nubuatan sudah terjadi baik itu secara rohani maupun jasmani. Rohani masalah iman. Kepercayaan banyak iblis ganggu, ya ajaran yang aneh-aneh. Kemudian masalah fisik atau jasmani. Sekarang ini kan corona ya semakin sudah mulai meningkat ya, di Manokwari aja Papua udah mulai meningkat. Ya. Corona sekarang itu hati-hati ya. Jadi lebih baik firman Tuhan, catat aja ya Pak Bom, ntar baca ya, Pak Bom baca aja dulu. Kita baca dalam Amsal 22 ya. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kita baca ya, Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ingat dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4, pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kalau pemerintah larang kita untuk kita tinggal di rumah supaya nonton Pak Bobo. Supaya tinggal di rumah, jangan keluar-keluar kaki bakal. Kalau ada corona nih tinggal di rumah saja. Satu orang saja keluar, nanti kalau orang datang baru semprot. Pak Bobo begitu juga. Sekarang Pak Bobo juga, meskipun kita juga hati-hati ya. Itu dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Itu sudah satu ayat ya. Jadi ayat itu harus saling menguatkan. Kita baca dalam Yesaya 20 ayat 26. 26 atau berapa ya? Asal Yesaya 26 ya, ayat 20 kan. Ya, Yesaya 26 ayat 20. Kita baca ya sama-sama. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi baik dengan orang yang sudah sakit, dia isolasi mandiri dulu di rumah, atau di rumah sakit, atau di rumah, isolasi mandiri sampai amarah itu berlalu, supaya jangan kasih keluar kena orang. Begitu pula juga kalau orang yang sakit, kalau orang yang sehat di rumah, jangan dia keluar kaki bagatal. Orang Manado bilang dia berkaki pajak, bagatal berjalan. Nanti pulang bawa penyakit untuk keluarga. Nah, ya di situ ya. Jadi bukan firman Tuhan Pak Bobo tidak. Itu peringatan. Sudah disampaikan Tuhan bahwa kita manusia ini kan diberikan hikmah, berjaga-jaga ya. Nah malam hari ini juga kita harus tahu bahwa anak-anak Tuhan sekarang ini banyak menafsir Alkitab dengan seenaknya saja. Ingat, Alkitab itu jangan ditafsir satu ayat, pakai satu ayat baru kita harus cocokkan. Nanti dia baku tabrak dengan ayat dia. Ya. Pak Bomom tidak pernah bilang Pak Bomom benar, yang benar itu firman Tuhan. Makanya Pak Bomom Pak Bomom di sini mengajarkan masalah primer. Kalau sekunder itu lain berpendapat tidak apa-apa. Yang penting bisa menyampaikan, ya, bisa menyampaikan apa maksud daripada dia punya keinginan, tapi harus disampaikan. Kemudian masalah Unitarian yang tidak suka dengan Trinitas ya. Karena ada orang Unitarian Pak seperti siapa itu namanya, Beni atau siapa ya, pernah dialog sama Rudy Yohanes. Coba sekali-sekali kau masuk kan sebentar sih tanya Pak Bom. Pada Pak Bom mau tanya supaya otakmu tuh saya buka sedikit ya. Saya mau tanya masalah, kau bilang Trinitas, ya sudah, masuk sini buat saya mau tanya saja. Saya tanya paling 3 ayat saja. Kau bisa jawab ke tidak? Orang-orang Unitarian ya, yang hanya Yesus, bilang Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, Roh itu Yesus, semua itu Yesus. Masuk ya, nanti kau jelaskan, saya mau tanya 3 ayat saja. Kalau kau bisa jawab, saya berhenti jadi YouTuber. Saya lebih melayani gereja saja. Ya. Orang Unitarian ya, si yang tadi malam kemarin saya nonton, ada dengan Rudy Yohanes ya. Pertanyaan saya cuma 3 saja, kau jawab. Kalau memang kau bisa jawab, itu masalah Trinitas ya, saya akan berikan. Yang mengaku bilang, Yesus itu seperti Yosua Teu ya, Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Termasuk Henry, yang pendeta kacamata itu ya. Kacamata sama dengan Pak Bomong, tapi Pak Bomong lebih besar. Dia kan badan kecil toh. Singgung-singgung Dr. Esra Soru,
bilang kita nggak perlu doa Bapa kami. Pernah saya bahas dia tuh, saya kasih ayat sampai puluhan, sampai 20 ke 30 ayat. Itulah ya, kalau orang jadi, kita cari jemaat, gak usah menghina-hina hamba Tuhan lah. Kalau Anda sudah kore-kore dari denominasi gereja saya kan satu aliran yang ekstra soro, menghapus segala. Jujur saja, saya satu aliran. Gak usah lah menghapus segala ekstra soro, gak usah, bom saja. Ya. Kalau nanti saya tanya, kau bisa jawab atau tidak kalau saya tanya. Selama ini kan kalian jawab, tanya saya jawab. Tapi kalau saya tanya, bisa jawab kan? Pertanyaan yang saya paling susah sampai sekarang saya belum bisa jawab itu masalah 24 tua-tua. Kalau 24, 12 itu adalah murid Yesus, termasuk Yudas salah satunya. Kalau 24 tua-tua, 12-nya itu dari mana? Itulah orang tua-tua dari suku Lewi. Itu nabi-nabi ya. Tapi namanya, ayatnya, penguatnya saya belum begitu dapat. Tapi penjelasan memang larinya ke orang tua-tua Yahudi, khususnya suku Lewi. Itu 12-nya. Bisa para nabi, bisa nabi-nabi ya, karena suku Lewi. Oke? Dan malam hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana surga orang Kristen dan bagaimana surga tetangga sebelah. Pak Bobo nggak tahu, nanti yang lain masuk ya. Pak Bobo bertanya, nanti tanya Pak Bobo juga bertanya. Nanti Pak Bobo menjelaskan masalah surga orang Kristen. Dan Pak Bobo menjelaskan masalah surga punya tingkatan juga sekalian, ya, dari ayat per ayat. Oke? Untuk itu teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Oke? Karena tanpa bimbingan Roh Kudus kita tidak bisa dituntun di dalam iman kita sebagai anak Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami semua hadir, datang Tuhan, merendahkan diri, memohon pengampunan kepadamu Tuhan. Ampunilah atas kesalahan kami Tuhan, dosa kami, biar pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, kami semua layak Tuhan, dan menerima firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, benih-benih rohani boleh kami menabur kepada saudara-saudara kami, terlebih saudara kami di dalam rumah kami maupun tetangga ataupun saudara kami yang kami kenal. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami layak dan Tuhan selalu pakai kami dalam melakukan pelayanan. Bapa, di malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk negeri tercinta kami ini Tuhan, negara Republik Indonesia. Mana Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Mahfud Amin, para Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, sampai pemerintahan yang terkecil, Tuhan Yesus memberkati. Bapak berkati negara kami ini yang mana kami dilanda penyakit COVID-19, Tuhan Yesus, di malam hari ini. Hamba-Mu mohon padamu Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 2. Kuasa-kuasa kegelapan di udara. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Curahkan kepada negeri kami ini Tuhan. Tuhan sembuhkanlah negeri kami ini Tuhan. Dari penyakit corona yang lagi melanda di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Khususnya negara kami yang tercinta ini Tuhan. Banyak yang sudah jatuh korban Tuhan. Untuk itu Tuhan pulihkan negeri kami ini Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, anak-anak-Mu selalu berseru kepadamu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan. Kami semua hamba Tuhan selalu berdoa meminta Tuhan. Lindungi negeri kami ini Tuhan. Negeri tercinta ini Tuhan. Berkati negara kami ini Tuhan. Jauhkanlah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kami tahu Tuhan dalam nama Yesus. Kami semua anak-anak Tuhan diberkati. Kami sepakat anak-anak Tuhan kami memohon. Berdoa meminta kepadamu Tuhan. Bapak berkati negara kami ini Tuhan. Sekarang penyakit ini kuasa kegelapan mau merenggut.
nyawa anak-anak Tuhan yang percaya. Untuk itu Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau angkat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kepada keponakan hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Yang mana dia mengalami sakit penyakit yang belum jelas. Tapi kami sudah sadar Tuhan apa yang dia alami. Untuk itu Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, hamba-Mu mohon padamu Tuhan, darah Yesus berkuasa. Engkau jamah anak-anak Tuhan yang berseru, yang mengandalkan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengalami pemulihan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan menjamah kami Tuhan, sembuhkan kami. Hindarkan kami dari penyakit yang mau merebut nyawa kami. Biarlah kami berkenan semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap mau melayani Engkau Tuhan. Berikanlah kami waktu Tuhan. Anak-anak yang sekarang lagi terbaring di rumah sakit, yang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Jamah para dokter, tim medis, obat-obatan yang mereka minum. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, keponakan dari Ibu Dewi yang ada di Jerman, yang mengalami sakit COVID, Tuhan Yesus berkati, sembuhkan anak-anak yang semua mengalami sakit COVID, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus, menyucikan kami semua Tuhan. Bapa, kami berdoa, anak-anak Tuhan di malam hari ini, yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Usaha mereka karena ada penyakit yang lagi melanda negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus kembalikan kepada mereka. Hiburkan mereka. Usaha mereka Tuhan majukan seperti melebihi apa yang mereka minta Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Mereka sudah bersungut-sungut tapi kami percaya anak-anak Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan, biarlah mereka bertahan. Jangan sampai mereka meninggalkan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Kami semua mengangkat tangan dan berlutut memohon padamu Tuhan. Berkati kami sudah semua Tuhan. Berkati kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa. Tim Solat ABM2, hamba-Mu beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lobo beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Lidara, Tuhan Yesus berkati. Pak Budiman, Pak Bambang, Pak Sibarani, Marban, Ibu Abris, Ibu Sofiatul, Pak Jeki Sendiri, Ibu Watimena, Rudi Yohanes, Rio, Pak V88, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan yang siap setia melayani Engkau Tuhan. Ibu Grace di Makassar, Tuhan Yesus berkati keluarganya, usaha Tuhan Yesus berkati. Ibu Sylvia di Australia, Tuhan Yesus berkati. Pak Ian Tobing, Tuhan Yesus berkati. Ibu Budi Hartiningsi, Tuhan Yesus berkati. Siapapun anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Dalam pelayanan di dalam tim Solat ABM2, Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Biarlah titipan ini Tuhan, kami boleh mau bekerja. Baik Tuhan berikan kami hikmat, talenta. Kami kembalikan dan kami berikan kepada saudara yang membutuhkan. Karena Engkau mengajar kami tentang saling kasih mengasihi. Engkau mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34, hari ini aku mengajar kalian untuk saling mengasihi. Untuk itu Tuhan berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami semua yang haus akan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hadir di malam hari ini, yang mendengarkan baik itu secara live maupun secara ulang. Tuhan berkati kami, kehidupan kami. Berkati Tuhan. Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Jaringan internet yang kami pakai. Bapa jaga kami Tuhan dalam diskusi. Kami yakin dan percaya ada satu oknum yang tidak suka. Untuk itu Tuhan kami thinking. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami usir, kami tolak segala kuasa kegelapan roh-roh jahat. Biarlah nama-Mu kami puji dan muliakan. Biarlah kami menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kebesaran-Mu sesuai dalam firman-Mu. Mazmur 96 ayat 3. Pakailah kami Tuhan terus, anak-anak Tuhan sebagai batu hidup. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua berdoa.
Haleluya. Amin. Ya. Shalom Maranatha. Malam hari ini Pak Bobom tidak terlalu khotbah panjang ya. Pak Bobom jelaskan. Besok mungkin ya, mungkin jadwalnya Pak Bobom balik. Mungkin besok kayaknya Pak Bobom akan khotbah. Judulnya itu perlu ya, penting besok ya, kayaknya besok. Pak Bobom sudah siapkan tema khotbahnya. Besok pengikut Kristus atau Kristen. Ya. Jadi pengikut Kristen itu bagaimana? Jangan orang selama ini bilang Kristen, tapi kenyataan, aduh, Pak Bobom punya rambut nggak ada lagi. Nah, belum ya. Aditya sih talang air, jadi ini kayak talang air. Ya, besok ya, hidup Kristen, hidup Kristus atau Kristen, pengikut Kristus. Nanti besok Pak Bobom bahas, Pak Bobom khotbah. Dan malam hari ini Pak Bobom tukar jadwalnya karena tadi Pak Bobom sudah siap sebenarnya. Cuma Pak Bobom tadi tergelitik dengan Aditya ya, makanya saya undang itu si Ehem. Anda siapkan ayat-ayat, malam hari ini saya bahas ada ya. Nanti orang bilang, ih Pak Bobom itu, sebenarnya anak-anak Tuhan kan yang cari kan masalah primer, betul nggak? Keselamatan. Kalau sekunder kan kita nggak perlu, nanti situ bilang kita hebat. Makanya kalau memang mau diskusi bawa ayat. Tapi jangan bawa ayat yang abal-abal. Masa surga? Nah, cocok malam hari ini kita mau bahas ini. Malam hari ini kan Pak Bom bikin, bagaimanakah surga Kristen, bagaimanakah surga tetangga sebelah. Pak Bom kan tidak tahu, ya Pak Bom cuma jelaskan surga Kristen aja. Nah, untuk itu sebelum kita bahas, kita baca dulu bagaimana surga Kristen itu. Nah, surga itu terdiri dari berapa tingkat? Ada tata kemuliaan, Firdaus, Taman Eden. Kan Bapak sebelah itu, Taman Eden. Berapa tempatnya? Baru tahtanya di mana? Nah, kita baca ya firman Tuhan ya. Kita baca mulai dari Wahyu 21 ayat yang ke 11. Kita baca ya. Perhatikan. Ya, kita baca ya. Nah. Tentang surganya orang Kristen. Nah, ini kita baca. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal dan temboknya besar, lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kenapa 12 suku Israel? Hah? Kok tidak ada yang satunya? Nah, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud,
Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu liduardi, dan kedua-belas batu kecubung. Kedua-belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawanya kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oh haleluya. Yang di rumah katakan amin. Yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang Anda sudah ditebus dengan darah domba, Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Gimana? Secara jelas di dalam Alkitab, ya, sangat sedikit sekali bahwa di sorga itu bagaimana keadaannya. Apakah sorga orang Kristen ada pasar? Ada penjual motor knalpot racing? Seperti Badia kan? Gak ada orang Kristen ke sorga. Nah, perhatikan ya. Tadi 12 suku Israel, 2 murid. Mau lari ke Yudas lagi? Apakah Matius ada pada waktu perjamuan? Ya toh? 12 suku bro, yang menghakimi. Ada 12 batu-batu dasarnya. Nah. Sebelum kita baca di sini ya, di Alkitab itu bicara, apa yang banyak dibicara dalam Alkitab tentang kerajaan surga. Justru lebih banyak itu menceritakan tentang yang tidak ada di kerajaan surga. Betul nggak? Dalam Alkitab kita buka. Nanti saya buka. Kalau di surga menceritakan, di Alkitab itu menceritakan tentang surga, ya tadi Pak Bom jelaskan, itu aja. Tidak ada lagi bila di surga ada pasar, ada kereta api, ada pesawat, ya, ada makhluk, ada bidadari. Mana? Ya nggak ada. Ada orang jualan di pasar tinggal main lotre, kayak Madia bilang. Ada, ya. Pak Lobo sabar ya, ada di bawah Pak Lobo ya. Ya, yang makanya Pak Bomo akan jelaskan di surga itu yang tidak ada apa saja yang tidak ada. Tapi sebelum itu Pak Bomo akan jelaskan surga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tahta Elohim. Oke, kita buka dulu di dalam catat di rumah ya. Tahta Elohim itu ada di 1 Raja-Raja. Kita baca dulu ya. Dalam 1 Raja-Raja, perjanjian lama. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-39. Ini tahta ya. Sama-sama. Oke. Oke. Nah, sama-sama ya. Maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga. Perhatikan. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Perhatikan, di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Tempat kediaman. Jadi Tuhan pilih tempat kediaman itu tetap. Tahta Elohim.
Kita langsung baca dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Tingkat pertama itu adalah tahta. Ya. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ini adalah tahta Allah. Berarti tingkat pertama. Kita lihat tingkat kedua. Taman Eden. Jangan bilang Taman Eden di bumi lagi. Kita lihat dalam Yeskel 28. Yeskel 28 ayat yang ke-13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yapis hijau, permata pirus, krisopras, dan netrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Nah, di sini ada 12. Kita baca di dalam Kejadian. Kembali ke Kejadian 2 ayat 8. Perhatikan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita lihat lagi. Kita lihat di Kejadian 3. Oh, lihat ya. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Pohon kehidupan itu tidak pernah diangkat dari bumi, kasih pindah. Tidak ada ayatnya. Jangan kita tambah-tambah. Oh tidak, pohon kehidupan itu sudah dihantam oleh air bah dari Nabi Nuh. Mana ayatnya? Pohon kehidupan dihantam air bah. Oh ada dalam tanah. Aduh. Pohon kehidupan tuh kalau manusia sekarang pergi cari ambil buahnya, orang tidak akan mati-mati. Nah, Kemudian Taman Firdaus. Ya. Yang ketiga, kita buka dalam 2 Korintus. Nah, Korintus 2 ayat 22. Tuh. Bentar ya. 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ke tingkat dari dirinya di sorga. Sebentar ya. Ya. Dan Wahyu 2. Kita buka dalam Wahyu 2. Wahyu 2. Ya, Wahyu 2 ya. Ayat yang ke-7. Kita bicara Firdaus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Taman Eden dan Firdaus. Ya, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Tingkat pertama itu tahta Allah, Bapa dan Anak. Itu ayatnya tadi. Anak domba. Anak domba siapa? Yesus. Nah ini pendeta Henry ini saya juga heran-heran. Ya, aneh-aneh. Itu pertama. Dan kalau kita mau melihat bahwa kenapa sampai malam hari ini Pak Bobo membahas tentang surga orang Kristen. Orang yang percaya itu nanti kemana orang Kristen? Pak Bobo ngarang-ngarang, emangnya kan jaminan Tuhan Yesus kan udah jelas. Ada di dalam 1 Tesalonika 4. Sekarang anak domba. Tadi Pak Bom sudah jelaskan dalam Wahyu 21 ayat 11 sampai 27. Ayat 27 tadi itu, 26, 27. Anak domba ada di kerajaan sorga. Dan Tuhan akan mengumpulkan anak-anak Tuhan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ini ayatnya. Kita baca ya di hari ini. Kita buka di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Anak-anak Tuhan yang percaya akan ada di sorga. Nah ini. Apa ya? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ingat, akan dikumpulkan sama-sama dengan anak domba. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kemudian kita baca lagi di dalam, ya banyak ya, cuma Pak Bogom bentar ya, buka saya apa ya, Wahyu 22 udahlah. Ya. Wahyu 22, banyak ya itu sebenarnya. Ayat 2 ya. Pak Bogom buka saya di, ya. Agak berat ini Pak Bogom punya ini. Lukas, Firdaus, oke, ya, di sini, ya, Lukas, Wahyu 22 ayat yang kedua, perhatikan ini ya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang, menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan, yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu, dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini bukan untuk menyembuhkan kayak apa? Menyembuhkan kayak di sini minum obat kita sembuh. Sudah tidak ada lagi kesakitan, tidak ada. Jadi jangan salah tafsir ya. Banyak orang anak-anak Kristen salah tafsir. Bilang di surga itu ada kesakitan lagi. Nanti sebentar Pak Bomo menjelaskan. Ya, ingat sebentar Pak Bomo menjelaskan. Nanti setelah baca ayat ini, berarti ada buah yang kita makan tidak sakit ini. Tidak ya. Kalau sudah makan buah kehidupan itu nggak perlu lagi. Gak ada sakit-sakitan. Sekarang kita bahas yang tidak ada di kerajaan sorga. Tadi dari awal, yang ada di kerajaan sorga, sorganya orang Kristen bagaimana, terus tahta kerajaan Allah, ya, yang pertama, kemudian Taman Eden kedua, Firdaus ketiga. Nah, berseberangan ya. Nah, sekarang yang tidak ada di sorga itu apa? Oke, kita buka di yang tidak ada ya. Kita buka dalam Wahyu 20, ayat yang ke-10. Wahyu 20. Yang tidak ada ya. Yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di kerajaan nanti orang-orang Kristen punya surga. So, tidak ada lagi setan, jin, iblis, gundurwo. Tidak ada lagi. Tidak ada. Nabi-nabi palsu, orang-orang laknat, orang pancuri, orang kejam, orang jahat. Sudah tidak ada. Tukang main judi, tukang seks, nyesek-nyesek. Tidak ada. Yang suka cerewet, Carlota, tidak ada. Tidak ada. Nabi-nabi palsu, orang-orang pesta-pesta apa, tidak ada. Gini, tidak ada. Itu sudah dibuang semua dalam neraka. Tidak ada lagi ya. Kita lihat lagi yang ke-10 ya. Lihat, nabi palsu juga tidak ada. Mereka sudah disiksa semua.
Tidak ada. Semua sudah dihilangkan. Jadi tidak ada. Kita mau lihat apa lagi yang tidak ada di Adam? Kita lihat dalam Wahyu 21, ya. Anak-anak Tuhan, jangan terpengaruh ya sama ajaran-ajaran yang bilang ada pesta-pesta. Bentar ya. Kita lihat dari Wahyu 21 ayat yang ke-8 ya. Kalau ajaran yang benar itu yang begini. Masa di dalam dunia ada, di surga lagi ada pesta-pesta yang macam-macam. Yang Tuhan larang, pemerintah aja larang dalam dunia, baru minum-minum mabuk. Nah ini, perhatikan ya, yang tidak ada di surga ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ini orang-orang tidak percaya ini. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang sundal, tidak ada di surga. Yang pesta-pesta itu. Tidak ada dia. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta yang tukang lorong ngidul. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Hari ini mereka mati, diangkat. Pertanyaannya, apa di Alkitab ada tulis? Orang yang tidak percaya mempunyai tubuh kemuliaan, tidak ada ditulis. Baru mereka mati bagaimana tubuhnya? Dibangkitkan, tapi bukan tubuh kemuliaan. Dan tubuh apa? Tidak dijelaskan. Pak Bob tidak bisa tambah-tambah mengurangi. Gak ada ya. Hanya orang kudus yang dijelaskan di Alkitab. Tubuh kemuliaan. Kalau mereka nggak dijelaskan. Berarti surga orang Kristen lain ya. Tidak enak ya. Tidak ada macam-macam. Dosa sudah tidak ada lagi. Di dalam dunia kita selingkuh atau apa itu pun melakukan dosa. Dan di atas tidak ada dosa lagi. Ayatnya mana? Nih. Kita buka. Buka dalam Ibrani. Lagi rame ya di live chat ya. Ya. Lagi rame ya di live chat ya. Buka dalam Ibrani 12 ayat 23. Perhatikan. Kita baca Ibrani 12 ayat 23b ya, tapi kita baca dari atas. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Perhatikan. Yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang orang yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan, roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh orang benar telah menjadi sempurna. Jadi di surga itu semua tempat orang-orang yang benar. Tidak ada orang yang tidak benar kayak sekarang kami hidup ini. Ya. Tidak ada nanti Anda mati terbakar dan pesawat sampai di surga jadi gosong. Terus mati kremasi jadi gosong di atas. Aneh-aneh aja. Gak ada ya. Mana ayatnya? Bilang kremasi dilarang. Saya kasih tunjuk ayat, bingung lagi. Jadi di surga itu tempat orang benar. Tidak ada lagi orang tidak benar. Surga Kristen itu tidak ada lagi ke sana caplok-caplok. Halo, boleh bermalam. Aku bermalam di situ satu malam. Ngapain lu? Bagi-bagi dong. Di dunia aja udah cicik, apalagi di atas. Itu orang-orang kudus. Di surga itu tempat kudus, bukan tempat maksiat. Aneh-aneh saja. Pak Bobom, di sana enak dong. Bisa tralala, lalala, lili. Wih, bisa tetangga baku koleng-koleng dong. Aneh-aneh aja. Masa sih di surga bisa bak-bak intip? Bak-bak kulit, halo, gimana? Ada punya belalai? Ada aja teman-teman. Gak ada ya? Gak ada. Pak Bobom kalau di ini lebih hancur lagi. Kalau Pak Bobom pada temu mata ya. Pak Bobom lebih hancur lagi Pak Bobom.
Ya nggak ada ya di surga itu macam-macam. Maksud orang-orang itu sudah dibuang semua dalam neraka. Iblis, nenek moyang, setan apa semua sudah dibuang gitu. Ya. Terus, apalagi yang tidak ada di kerajaan surga? Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangis. Tidak ada. Kita baca dalam Wahyu 20. Ya. Ayo, balik ke kitab Wahyu. Malam hari ini kita banyak bicara tentang kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu 20 ayat 14. Oke. Nah ini 14. Nah, Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Perhatikan ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maut, kelar maut, kematian sudah tidak ada. Sudah dibuang. Yang mengambil. Kita lihat lagi Wahyu 21 ayat 4. Oke. Kan? Nah, ini. Kita lihat ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Telah berlalu. Sudah tidak ada lagi orang mau menangis, di sana tuh ada sukacita. Makanya kita orang Kristen cari apa? 5 mahkota itu. Mahkota apa? Sukacita, damai sejahtera. Makanya orang Kristen itu anak-anak terang. Amin, saudara-saudara. Jangan kita mau percaya yang surga yang aneh-aneh. Tadi Pak Bom sudah bilang, hanya 12 suku Israel yang di kerajaan surga itu tembok. Baru yang satu kemana itu? Suku satu kemana dia? Suku yang ke-13 yang ngaku-ngaku. Pak Bom tidak baca. Atau mungkin ada di live chat. Ya, ada aja. Ketawa aja, nggak apa-apa. Ketawa ya bagaimana? Yang aneh-aneh kan? Terus kita lihat lagi dalam Wahyu 7. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Nah, kita lihat ya. Nah, perhatikan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa tidak ada matahari lagi? Karena mahkota kerajaan itu yang menyinari. Tidak ada lagi. Karena tadi kan Bapak sudah baca dalam Wahyu 21 ayat 11 sampai 27. Sudah tidak ada lagi itu yang namanya mau matahari, bulan, tidak ada. Tidak ada malam, tidak ada malam lagi, cuma siang saja. Yang menerangi apa? Mahkota kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah. Pak Bom, ada lapar nggak di sana? Ada haus nggak? Perlu cari uang, cari makan nggak? Nggak ada lapar lagi. Mana ayatnya? Nih. Saya. Kita buka lagi. Ada Wahyu 7. Ayat yang ke-16. Saya. Satu ya, Wahyu 7 ayat 16 ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik itu tidak akan menimpa mereka lagi. Nah, sama ya. Wahyu 7 ayat 16. Kalau kita baca di ayat 17, kita lanjut ya.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi tidak ada lagi kios di sebelah. Masa dia bilang ada kios? Ada kios, ada toko penjual knalpot resin kayak Ciler ya. Oh, ada knalpot penjual resin, ada jual apa lagi tuh? Tidak ada lagi sate babi, tidak ada jual sate babi lagi. Babi panggang, tidak ada. Makanya kalau hidup di dunia sekarang, hajar saja. Babi panggang, hajar. Babi made tuh. Babi kecap, hajar. Babi tidur ransang, hajar. Sate babi. Babi goreng. Hajar, di atas tidak ada orang mengenal lapar, tidak ada lagi, haus-haus tidak ada. Masa mau ada makan? Tidak ada itu belalai. Tidak ada bolpen lagi di atas, tidak ada. Mau catat-catat apa? Di atas tidak ada orang hidup dengan kepenuhan Roh Kudus, orang semua senang. Hidup tidak ada lagi mau penderitaan. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa manusia diberi makan dari mana? Kita baca ya, dalam Kejadian 3. Tidak ada yang memakan lagi karena sudah masuk surga langsung jadi abadi. Nah, ini. Kita baca sini. Nah, ya. Nah, Kejadian ya. Nih. Kejadian 3 ini, kalian lihat Kejadian 3 nih, ayat 22. Perhatikan ya, nih. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Perhatikan. Dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Pohon kehidupan untuk hidup selama-lamanya. Itulah pohon kehidupan. Apa itu? Bukan makanan, tapi Tuhan Yesus. Tadi sudah jelaskan tuh 1 Tesalonika 4:14, air kehidupan Yesus. Akulah air. Yohanes 3 ayat 5. Jadi bukan mau buah-buah lagi, makanan lagi. Jadi berapa suku yang nanti mengadili di atas? Yang ada dalam tadi kitab Wahyu 21, ayat 23 dan selanjutnya. 12 suku Israel ya. Baru yang satu suku itu kemana itu? Suku mana itu? Suku ada ya. Mungkin talang air kah ya? Atau Ehem kah? Nah, sampai di sini penjelasan, masih banyak ayat ya, tapi Pak Bobom karena hari ini khusus malam minggu jadi besok mau ibadah, jadi malam hari ini khusus ya. Silakan teman-teman tim Palobo mau naik, silakan teman-teman ya. Pak Bobom ini ya, tapi Pak Bobom kita berdoa dulu ya untuk ucapan terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang tadi Pak Bobom sampaikan, biar kita semua bisa berguna ya. Kalau bisa berguna bagi kita. Untuk kita menyampaikan kepada saudara, dalam penginjilan kita menjelaskan surga Kristen begini, bukan surga Kristen itu ada pasar, ada jualan-jualan, tidak ada ya. Ada gambar-gambar foto lagi, ada naik pesawat lagi, tidak ada ya. Oke, mari kita bersatu. Kembali lagi Tuhan, kami berseru dan kami memohon padamu Tuhan, kami semua sudah membaca firman kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, biar tetap ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak terang, dan biarlah kami bisa memberikan pengetahuan bagi saudara-saudara kita, terlebih keluarga kami, terlebih kepada anak-anak kami, biar mereka mengenal firman kebenaran ini Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari, firman Tuhan ini kami boleh merenung Tuhan, dan mau mengikuti apa dengan maksud kehendak Allah. Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Berkati kehidupan kami, anak-anak-Mu di malam hari ini yang baru bergabung. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, damai sejahtera kepada kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami semua sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, silakan kita diskusi. Oke, Pak Lobo, mana ya Abang Lobo ya tadi ya? Belum masuk ya. Bentar ya, sakit ini dulu ya. Bentar ya. Tuh, saya belum bikin ya. Bentar ya. Tuh, ya. Oke, sabar ya, teman-teman. Yang bergabung silakan. Nah, sudah ada link ya. Oke. Ya, silakan bergabung, silakan. Pak Lobo, silakan teman. Bentar ya. Ya, shalom, sang penggugat, shalom. Oh, shalom Pak, shalom. Pak Lobo mana ya tadi? Di bawah. Oh, sinyal kali itu. Tadi habis di channelnya Pak Jeki. Tiba-tiba malah hilang. Bentar ya, saya sudah cari vitamin ya, vitamin. Ya, Pak Lobo kemana ya? Ada udah masuk, tapi tiba-tiba keluar. Sinyalnya kali Pak. Iya. Oke. Bentar ya. Selamat malam, Asyir Jiri. Shalom Pak Bom. Shalom. Oke, selamat malam, Titis Nambur. Selamat malam Pak Bom. Ya, malam-malam. Ya, malam. Titis Nambur di mana nih Nambur? Titis Nambur. Titis Nambur. Shalom, Titis Nambur. Gak dengar suara Pak Bom kah? Tuh. Salam Pak Bom. Nama kok tis itu apa? Kuistis ya? Makanan Embun ringan pagi. ya? Embun pagi Pak Bom. Oh, embun pagi itu bahasa apa? Bahasa Sumatera Utara. Oh, bahasa Sumatera Utara. Ya, mantap lah kalau begitu lah. Mantap. Oh, orang Batak itu. Oh, ya benar, mantap itu. Bagaimana? Ada mau disampaikan? Atau mau kasih teguran kah Bapak Bom? Seperti Nyimak aja dulu Pak Bom, nyimak. Oh, nyimak aja. Oh. Pak Asyir Pak Jiri. Sama Pak Bom, nyimak aja dulu. Terima kasih udah ada channel ini Pak Bom. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan sampai saya balik tanya lagi. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin masalah Pak Bom. apakah? Nah, Pak Bom. Ya kita sih nunggu kam sebelah. Oh, di sini timnya udah lengkap Pak. aduh, nanti kalau mereka tanya, ayo teman-teman dari sebelah. Habis itu kalau ditanya, jangan tanya Pak Bom ya, tanya sama yang bertanya. Ini Pak. Tanya. Biasanya Ya. sebelah itu ngomong. Masa di surga cuma ibadah sama Tuhan doang, ngebosenin aja gitu loh. Nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Ya kan Ayo ya. masuk.
Biar, saya jawab biar, gini, biar, Pak. biar abang saya dibawa dulu. Nanti kalau dilihat ditakut sama mereka. Abang saya dibawa aja. Terus saya Abang bilang dibawa gini, dulu ya. Komentar di ya, live chat aja. Nanti di ketahuan. di surga kalian Bang, malah ada kamu mana, pasar. Bang? Hah? Kan lebih Itu lucu sudah, lagi. makanya dibilang surga ada knalpot racing. Makanya bang saya langsung naik. Knalpot racing. Kok ada surga? Ayo, Pak Dani. Pak Dani sekian dulu kita bahas surga yuk. Kemarin kan singgung masalah Eden. Ayo Pak Dani, siapa yang mau singgung sini? Saya kirim link dulu. Tuh, saya kirim link. Ada Pak Dani, Ari. Kita bahas surga dulu nih. Mana yang tukang-tukang protes ini? Dani, Madia. Ayo Aditya, saya kirim dulu ya. Aditya mana nih? Islam ada. Oke, mantap lah. Selamat malam Islam. Surga kita bahas surga. Kalau abang saya mau naik, kasih tahu ya di private chat aja. Live chat, bilang naik. Ya. Di private Malam chat, Pak Islam. malam. Pak Islam. Selamat malam. Malam Pak Islam. Selamat malam. Ini. Ini sinyalnya kok kurang enggak? ini ya? Ya Pak. Loh, yang dua kemana tadi? Titis ini ada Pak Islam loh, Pak keluar Pak Titis. Aduh. Sinyalnya Pak kali Titis Pak. sama apa? Iya. Udah lapar lagi. Pak Islam mau nanya dong Pak Islam. Pak Islam. Iya, silakan. Pak Islam emang benar ya itu bidadarinya 72. Ya, Bidadari di surga itu 72 Pak. bidadari. Ya. Bidadari itu sebenarnya banyak itu. Banyak. Iya. Ada berapa banyak tuh bidadari? Tapi Iya. yang nelayanin kita berapa Pak? 72 kan? Ya Pak ya? Ya, itu tergantung istilahnya. Di situ kan di alam surga apa saja yang kita minta ada. Ya. Di surga kan yang kita minta ada Pak. Ya kan? Tapi ada pasar Pak. Itu mau ngapain pasar Pak? Kan kita tinggal minta, oh saya mau kue, plung, nongol kuenya. Kan gitu Pak. Itu pasar buat apaan Pak? Buat jualan handphone. Tinggal minta pada Masa sih? Ada ayatnya enggak? Iya. Coba Pak Islam bilang ada ayatnya enggak? Iya. Itu tanya Pak Islam dong. Ada nggak ayatnya itu Kita jual tanya dulu handphone? Pak Islam. Kan katanya Iya. kanal pot racing ada katanya. Iya. Itu kan artinya Putus-putus Pak. baik. Signalnya nggak bagus Pak Islam. Putus-putus suaramu. Pak Islam keluar lagi baru masuk lagi ulang. Suaramu putus-putus. Putus-putus Pak. Pak Islam keluar dulu baru masuk lagi. Suaramu putus-putus. Iya. Ya. Suaramu putus-putus keluar lagi baru masuk lagi. Pakai wifi nggak sih ini orang? Dia pakai Alburak. Iya. Jaringan ini, jaringan. Iya, kurang bagus jaringannya Pak, kurang mantap. Kenapa ya kita bahas surga begini kok nggak ada yang naik ya? Nggak ada yang berani naik ya, Pak? Nggak bangga sama Ayo. surganya sendiri, Pak. Ayo Paskot, ada yang mau tanya surga nih, Pak Bumbu juga mau tanya surga, ayo kita bahas. Ayo. Ayo Bang Bro Scott, Scott kita bilang bahas, nggak ayo. nyambung. Abang Ciler mau naik gak itu? Bang? Ah, itu Ya, Bang. dia.
Assalamualaikum. Sudah pakai Alhamdulillah, Yesus. celak sama itu, Alhamdulillah, celak sama itu apa? Celak sama apa? Itu karena dia bilang open camp kan. Pak Cilar sekali open camp pakai itu. Nanti gampang. Mana? Sudah lama bang. Mana dia? Apa Pak Lidara? Mana dulu acara sholat BM2 ini sudah nggak ada lucu-lucu lagi. Aduh, masa Pak Bobom aja sih. Pencipta sholat BM2 sudah semakin banyak. Sudah banyak ya Pak Loboya. Pak Loboya. Ya, ya. Udah nggak ada lagi. Udah Mana nggak ini? ada. Tahu nggak? Tadi di channelnya Aditya Pak Lobo. Mereka kan adu saya dengan Ehem kan. Nah, Ya. terus Aditya itu bilang, bagaimana dia bilang apa ya? Tiger, Pak Bobom pakai nama Abdul itu bisa pidana. Emangnya ada undang-undang bilang Abdul itu pidana? Aneh-aneh aja kau sekolah di mana kau? Anak kecil masih meleleh, nggak tahu hukum. Gertak sambal mau ajar dia saya. doang tuh. Tiger, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sekolahnya apa? Kau paham nggak? Ada aja kau. Mana ada? Nggak ada hukumnya di mana coba hukumnya? Nggak ada tuh, bohong aja dia tuh. Abdul itu banyak orang Kristen di Israel sana. Bohong aja dia, Pak. Ini aja lu. Kata Abdul lu Nggak paham dia, Pak. Ini aja. Pak Cilar dari mana aja, Pak Cilar? Biasa, Pak, mutar-mutar. Lagi Kayak sapi mengelilingi. ngejar Ayo Pak Islam masuk. Mana nih teman-teman ini? Kita mau tanya, Pak Bobo ingin tanya surganya mereka bagaimana ya? Aditya ini. Parah. Talang air tuh. Mana Pak Islam tadi? Mulutnya doang yang gede. Dia turun signalnya jelek. Dia bilang nanti dia mau naik. Putus-putus. Suaranya jelek. Tahu nggak Pak Dolfi itu? Pak Dolfi ya namanya ya? Yang biasa Dosti. kita angkat itu, Pak Dolfi. Ali Dosti. Ini Palong Semut. Palong Semut, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Bombom. Iya, udah pulang kerja kah? Udah pulang kerja? Pak. Udah. Oh, mantap. Ya. Pak Bobo tanya surganya sampean tuh gimana? Ntar dulu Pak, ini ada Oke. ini apa? Bang Zuma. Ini Pak Bombom ini nggak pakai StreamYard bisa nggak? Makanya Zoom. Saya orangnya Nggak bisa. Saya bodoh. Nggak bisa ya Saya kan Pak? udah bilang saya bodoh di Enggak, teknologi. maksudnya gini Pak. Pak Zuma itu mau masuk ke room Bapak kalau pakai Zoom. Nggak Nggak tahu. ada. Saya cuma tahu StreamYard. Kan saya bilang, ini aja saya bodoh-bodoh mau isinya saya bilang. Sampai sekarang YouTube saya saja saya nggak tahu style untuk dapat dari Pak, gaji dari YouTube saya nggak tahu. Saya aja belum digaji dari YouTube. Karena saya Mau nggak tahu pakai apa-apa. StreamYard, mau pakai Zoom, itu yang penting ilmunya, Pak. Nggak mempengaruhi itu Zoom atau StreamYard. Sama-sama pakai link kok masuknya. Iya. Kalau pakai Zoom dia itu bisa masuk beliau. Oh. Kalau nggak Oh, pakai dia cuma- Zoom nggak bisa. Oh. Apa ini, Pak, kalau pakai Zoom sama StreamYard sama Iya. aja, Pak. Kalau pakai Zoom, Sama-sama. pakai Zoom justru ya Bapak juga harus download aplikasi. Kalau StreamYard nggak perlu download StreamYard, sudah bisa gabung Pak, join. Iya. Lebih gampang pakai StreamYard kok, Pak, daripada Udah, pakai judul Zoom. malam hari ini udah Kalau nggak usah enggak- lah, sudah. Kalau enggak Udah, sekali-kali yang ada di room ini ke sono apa? Main. begini Long Semut. Jangan Kalau sampai Pak Bom- dicap jadi ini loh, apa? Beraninya di kandang doang gitu. Gini, Bukan. Long Semut. Begini pengalamannya Pak Long Semut. Ketika kita masuk ke StreamYard mereka atau Zoom mereka, itu mau buka ayatnya susah. Kita bicaranya juga dibatasi. Enggak mungkin. Saya sudah lihat perdebatan semua mereka, saya pelajari kok. Malah di sini yang ruwet loh Pak, kata saya sih. Enggak lah. Oh, gini. Kalau Di sana sini itu fair, kalau bebas. di sana fair. Bang, Enggak lah. Bang, biar Pak Bom yang bicara udah. Long Semut. Udah lah, kenyataannya kamu Semut. kalian ini rame-rame kok. Ya udah, oke, Ngomongnya. Pak Bom aja. Long Semut, sekarang kau ngundang Suma. Pak Bom Suruh nggak masuk aja dua ke hati. sini kalau dia Kita bahas jago Alkitab. gitu loh. Kita bahas Alkitab aja. Nanti teman saya yang tanya dia Al-Quran. Saya tanya Alkitab. Nanti
Dia tanya saya Alkitab, saya jawab, habis itu saya tanya dia juga Alkitab. Saya mau lihat ilmunya lebih hebat mana, Pak Bom atau dia tentang Alkitab. Pak Bom tidak tanya dia Al-Quran. Pak Bom bodoh, nggak tahu apa-apa. Bagaimana? Sekalian kau pendebat Kristen yang pro ke dia, bawa ke sini. Kawan saya. Ya. Pak Bom tidak pernah membahas Al-Quran. Pak Bom tidak tahu. Hanya teman-teman Pak Bom di Solat BM2 ini yang suruh tampilkan. Tapi kalau semua kau lihat Pak Bom, bila perlu kita H2H di kota mana? Coba datang sini sudah. Di kota Manado kah atau di kota Papua? Jangan kau lari. Kalau mau di ujung pandang di kota di Toraja, di kampung saya. Orang juga orang ujung pandang tuh. Ke Toraja. Baru kau baca Alkitab. Gak usah bahas lain, Alkitab aja. Saya mau lihat ilmumu Alkitab di mana. Apakah ada mampu? 31.102 ayat. Di kota Nggak bisa, Pak. Dia main comot-comot satu dua ayat doang. aja ke sana. Pak Bom Nah, begini aja Long Semut. Saya nggak marah Long Semut. Long Semut Nggak ini kan perlu, cuma urusan. nggak perlu. Ini Nggak usah Long ladenin, Semut, Pak. saya belum ketemu King David, satu orang. jangan. Sebentar. Saya belum ketemu. Nanti kau tanya Pak Dani saja. Otak Pak Bom di mana? Anak-anak Kristen semua tahu. Pak Bom tidak pintar, bodoh. Apa? Tapi kalau mau coba-coba saya tentang Alkitab, mari. Jangan saya tanya balik ya. Saya kasih tahu. Saya tidak tahu Al-Quran, saya bodoh. Tapi kalau Alkitab, mari kita bahas Alkitab. Nah, itu dia. Long Semut. Long Semut, Pak Bom kan bikin judul. Kita Iya, santai ya. Iya. Long Semut kan teman saya nggak pernah. Long Semut orang baik. Begini, saya mau tanya, saya kan cuma jelaskan tentang surga Kristen. Nanti Long Semut jelaskan aja, nanti netizen yang menilai. Itu hak Long Semut. Kami nggak mau protes, ya. Long Semut, Pak, kalau Long Semut nggak tahu, nggak apa-apa. Salam-salam aja di situ, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau teman-teman saya ketawa atau marah, nanti saya kasih turun, ya. Long Semut jelaskan aja, nanti netizen yang menilai, oke? Bagaimana Long Semut? Oke. Oke, silakan. Long Semut bicara santai aja. Kita kan teman semua, nggak usah inilah. Kira-kira surganya sampean bagaimana? Setahu Anda? Surga itu penuh kenikmatan, Pak. Pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Oke. Ada ayatnya? Ayatnya saya nggak hafal, Pak. Tempatnya di mana nggak hafal. Cuman Iya. jadi intinya, Pak, bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah, itu tempatnya di neraka. Iya. Bagi orang-orang yang beriman, tempatnya di surga. Ya. Terus di surga itu cuma kenikmatan aja. Macam kenikmatan yang bagaimana, Pak? Kenikmatan semua, Pak. Cuman kenikmatannya itu tidak bisa ya semua ada. Di surga ada Semua jahe nggak? kesenangan kita. Long Ada, Semut. Pak. Ada ya? Ada. Oh, di bumi juga ada jahe, Pak. Ngapain kita cari ke surga, Pak? Tapi nih, Pak, ya, semua bentuk Beda-beda ya. nih nanti dulu, semua bentuk kehidupan yang di sana itu maksudnya sempurna gitu, Pak. Iya, Oh, jadi bukan jahe. seperti di Sempurnanya dunia. seperti apa? Iya. Sempurnanya seperti apa? Pokoknya dibikinnya itu sempurna. Tidak Seperti bisa apa? dibayangkan nikmatnya. Saking nikmatnya itu tidak bisa dibayangkan. Oh, begitu. Oh, Iya. tapi kita bisa membayangkan rasa jahe, Pak. Pak Bom bisa Iya. bagikan share Itu screen saya nggak, Pak? contohnya, Biar itu dijelaskan. contohnya, Oh, itu iya. contoh. Itu Ya, contoh. coba kasih. Ini, Pak. QS 76 ayat 17. Sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Ini jahe maksudnya kayak STMJ di sini, Pak, susu telur madu jahe gitu ya. Untuk tolak angin, Pak, tolak angin. Oh, Semuanya begitu. Di sana Pokoknya masuk itu, angin Pak, kita ya. rasanya itu tidak bisa dibayangkan karena saking nikmatnya, Pak, surga itu. Ya, Oh, kalau betul. jahe di bumi banyak, Pak. Di kampung saya banyak jahe. Ngapain ke surga, Pak, cari jahe? STMJ juga murah kok, Pak, di bumi. Satu gelas paling goceng.
Ini memang Malah kami, ini Pak. Pak, ya, malah Ngapain ke kami surga, ini, Pak? Dari jahe. malah kami ini, Pak, umat Islam itu ya, Heeh. sebenarnya berpikirnya itu kalau ke surga itu pikiran yang kedua, Pak. ya. Yang pertama itu jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai kena azab Allah. Loh, Azab iya, neraka tapi itu kan paling pedih juga, Pak. Nggak bisa dibayangkan pedihnya itu, neraka. tapi kan orang Bapak kan wajib mendatangi neraka, Pak. Wajib. Betul. Nih, mendatangi dengerin, Pak. neraka. Bapak ini lagi-lagi ke situ. Saya bosen, Pak, dengernya beneran. Nih, Enggak, saya itu terangkan kan ya, begini. itu Saya di kitab Maryam terangkan Nabi, Pak. 19 ayat 72. Ya, Bukan saya Iya, itu coba. di kitab Maryam Pak, ya. 1972. Saya QS terangkan ya, Pak, ya. 1972. QS Ya, saya terangkan ya, Pak, ya. 1972. Begini, Pak. Ya, Begini, Pak, QS ya. 19 ayat 72. Coba buka dulu tuh, Iya, jelasin iya. dulu. Saya terangkan nih, Pak, ya. Begini. Santai ya, santai. Ya, QS 1972. Coba buka dulu, kita Pak. menuju surga itu. 71. Iya. 71 dan 72. Tempat surga. Dengerin, Pak. Surga itu, Pak, Ya. menuju surga itu melalui neraka. Di bawahnya itu Macam mana neraka gitu, maksudnya, Pak. Kok ke Iya. surga menuju neraka bagaimana sih, Pak? Surga itu jalannya itu harus ditempuh melalui atas neraka gitu, Pak. Melalui Ayatnya? neraka dulu. Ayatnya? Saya ayatnya tidak hafal. Loh, gimana Itu sih? Pak di layar, Iya. Pak. Dan Nggak tidak apa-apa, baca di layar itu. itu. dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang Suatu sudah kemestian. ditetapkan. Iya. Ya memang suatu Ngapain? kemestian. Suatu Ya, ngapain kemestian. Ya Iya, berarti neraka. mampir Maksudnya. neraka dulu berarti. Bukan mampir, melewati Masuk. neraka. Paham nggak? Masuk ini. Mendatangi, Anda semua Pak. kan sarjana, ya, Pak. Mendatangi masuk itu, Pak. Mendatangi, Pak. Mendatangi neraka. Iya, mendatangi, melewati sama aja, Pak. Loh, lain. Mendatangi, melewati sama aja. Nggak, lain dong, Pak. Bahasa Nah, itu Indonesia mungkin, beda. Mungkin begini, Pak Lobo. Mungkin menurut mereka, ajaran mereka ya nggak apa-apa lah. Nanti Ini Pak, saya bacakan tafsirnya, jalannya tafsir. ini, Pak. Jalannya Bentar, bentar. menuju Biar Bapak Baca- kan bukan baca ahli tafsir dulu, baca tafsir. tafsir dulu. Sirotol mustaqim. Bapak Baca kan bukan tafsir ahli dulu, tafsir dulu. tafsir. Katanya harus lewat baca tafsir. Ya kan? Ya, tafsir Ini- dulu, tafsir. Tafsir ringkas Kemenak, yang ringkasnya aja lah kita baca. Sesudah memperingatkan orang-orang kafir, Allah lantas mengarahkan peringatannya kepada semua manusia. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan neraka dan mendatanginya. Hal itu yakni Iya, membuatmu datang dan menyaksikan. mendatangi. Benar Iya. itu, betul. Ya nggak apa-apa, Pak. Terus Ya kenapa? silahkan Bapak mau mendatangi neraka. Kalau kami sih nggak mau, Pak. Semua Ngapain, mendatangi neraka, Pak. Enggak, Melewati kami neraka enggak, Pak. sebelum menuju surga itu. Enggak, itu melewati Bapak neraka. aja. Oh, itu- Kami nggak mau, Pak. Lewat, Pak. Lewat pun nggak mau kami. Ngapain, Pak? Ya kalian itu kalau bukan menyembah Allah pasti udah masuk ke neraka, Pak. Dari Bukan mana? mendatangi lagi. Itu kan Ya, ngapain keyakinan kita, Pak? kamu. Pak, ngapain kita menyembah Allah Anda kalau semua kita... itu Halo, Pak. itu Pak, penghuni Pak. penghuni Ngapain neraka, kita Pak. Oh, menyembah nggak Tidak Allah? bisa. bertobat. Kamu berkata gitu nggak bisa. Itu kamu Pak, mau menang nggak bisa. sendiri namanya. Nggak bisa. Bukan nggak menang sendiri. Tar dulu, tar Begini, dulu. Mas. Bener itu. Begini, Mas. Kitab udah. kamu Di sama kitab Al-Quran. saya itu jauh lebih dulu ada kitab saya dari kitab kamu. Jangan salah. Kitab Bedanya kamu itu, ribuan tahun, ini Mas. maaf dulu ya. Saya sebelumnya Hmm. minta maaf ya. Bukannya Hmm. untuk maksudnya untuk apa ya? Suatu cemoohan gitu ya, bukan ya. Ya. Cuman aduh, kitab Anda itu gimana ya? Saya itu Ayo, Itu kenapa kitab kitab saya? kitab kamu yang aneh. Masa yang iya aneh itu semua kitab manusia Anda gitu semua loh, Pak. manusia mendatangi neraka? Yang benar Iya. aja lu. Nah, ya, Ngapain kita menyembah sarjana Allah kalau kita harus Allah. mendatangi Tuh neraka? kan, Pakai gimana otak, Anda ini? otak dipakai, Gimana jangan Anda? ditinggal di got. Katanya ini room yang sehat. Kenapa Ya orang kan bicara sehat. kok Kan kamu mengatakan ditimpal-timpal? kalau tidak menyembah Allah, tidak Iya. mendatangi neraka, ya ngapain kita nyembah Allah kamu kalau harus mendatangi neraka, kan begitu. Lo Betul, sebut, betul. apakah Nabi Musa Betul. menyembah Allah? Nabi Musa? Ya iyalah menyembah Allah. Oh ya. Nih, kamu baca ayat ini ya. Kita diskusi santai aja ya. Bentar.
Nanti Pak Ciler atau Pak Lobo baca ya. Ini firman Tuhan kepada Nabi Musa. Kita baca di ini. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15 Abang. Oke, Bung Semut dengar aja ya, nggak apa-apa. Ini iman kita ya. Nggak apa-apa. Engkau harus takut. Ya. Ya. Engkau harus takut akan Yahweh Elohimmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Yahweh Elohimmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Nah, itu jadi Long Semut, Musa dilarang menyembah ada Allah atau pengikut dari luar Israel. Nih, dan sebut nama Allah itu Israel cuma tahu Yahweh, Adonai, Hasem. Nih, 23 13 ini Long Semut. Ini kita bicara firman aja ya, kita kasih musibah. Nah, ini. Dan Ini. segala hal yang dan mana nih? Dalam segala. Ya, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, jadi orang Israel tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, Pak. Nah, kemudian para nabi semua juga demikian. Raja Daud, Raja Salomo, pokoknya nabi-nabi Yesaya, Yeremia. Maksudnya ini Daud loh. Nih, mereka nggak pernah sebut-sebut nama menyembah Allah. Ini coba lihat. Nah, ini. Silakan Pak, Lobo. Ayat 19 ya. 19:20. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, ya. Silakan Long Semut. Tanggapi. Di Al-Quran ada nih Pak ya. Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang aja ayatnya Pak, nggak usah ngaji. Ayatnya aja. Ya, ayatnya aja. Halo. Ayatnya aja. Ayatnya aja langsung, ayatnya aja, nggak usah ngaji. Apa itu? Nggak ngerti kita bahasa. Langsung aja ayatnya. Bukan Pak, itu tidak apa-apa Pak. Mereka itu membaca ayat Al-Quran itu kan harus mereka, ya, Long Semut gitu ya. Ya, itu penyembahan kepada ilah lain Pak Bombo. Gak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ada Aku setan berlindung soalnya. kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Ayat berapa itu Pak? Saya bukakan. Kalau setan itu Pak ya, Pak, dibaca ayat berapa? Al-Quran itu pada teriak-teriak Pak. Mirip kayak ente pada. Iya. Iya. Sama kayak saudara-saudara semua ini loh. Santai kita. Teman-teman, bentar. Kan waktu Muhammad juga ngaji ayat Al-Quran kan juga ada jin. Yang di live chat ya. Jadi waktu Kalian Muhammad itu mengaji, waktu Muhammad mengaji, jin-jin pun dikelilingi jin. Iya. Kalau Surat kitab Al-Jin. sejati itu Pak, kitab yang Surat benar itu Al-Jin ada teks aslinya Pak. Loh, kita juga punya dengerin. teks asli. Enak aja lu Dengerin ngomong nih. kita punya Udah. teks asli. Ngaco. Ngomongin surga Pak. Dengerin nih. Tunjukkan aja. Anu. Al-Quran nih Pak ya. Kayaknya Al-Quran feedback saya dulu. nih, Pak. Tadi tunjukin teks asli, kalian lari lagi. Artinya Pak ya, dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan kamu Kalau baca berdasarkan hafalan Jawanya, kan? Pak, kalau Berdasarkan bahasa hafalan Jawanya, kan? Pak, dengerin nih bahasa Jawanya nih ya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Bahasa Indonesianya aja, Bro. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa bihilan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula maring Allah. Coba Itu kan kamu bahasa jelaskan. Jawa.
Pak Ya Luksuman, iya, coba itu kamu itu jelaskan. ada teks Pak aslinya. Bombom share screen saya Pak, Harus coba biar ada teks dijelaskan Pak. aslinya, Pak. Kalau kitab suci Pak, itu harus ada nah ini, teks coba kamu aslinya, jelaskan gitu dulu loh. maksud ayat ini. Kenapa jin-jin itu berdesakan mengerumuni Muhammad pada saat dia sholat? Ini Karena bukan, Pak, ah, jin itu sama seperti manusia, makhluk Allah. Mereka itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran begitu indah dan merdunya gitu. Di Begitu mana mereka takjubnya tinggal? kepada ayat-ayat Jinnya tinggalnya di Allah. mana? sebentar Pak Lobo, biar dia jelaskan dulu Pak, sebentar Pak. Begitu merdunya mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan oleh Ya. Nabi Muhammad itu, sehingga mereka itu para jin itu berkumpul gitu loh. Ya. Oke, itu penjelasan kamu. Tadi kamu bilang kalau misalnya ayat Al-Quran dibacakan, setan-setan pada teriak. Tetapi jin ini kenapa mengurumuni ya? Jin ini bukan anaknya iblis, bukannya bagian dari setan. Mana yang benar? Tadi kamu bilang pada saat ayat Al-Quran itu dibacakan, setan-setan pada berteriak. Kan itu yang kamu bilang tadi. Tapi ternyata di sini di ayat ini, jin-jin itu malah mengerumuni. Iya, dengerin. Ini memanggil jin atau gimana maksudnya? Ayat-ayat. Saya terangin ya. Ya. Jin itu sama seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang enggak. Begitu jin itu mendengar, oh ini menakjubkan, ini ayat-ayat dari mana ini, suara dari mana ini? Oh, ayat Al-Quran. Itu berarti jinnya jin muslim, Pak. Dia ingin mengetahui bahwa berarti iblis itu ada yang muslim juga itu ya? begitu menakjubkan. Ya iya benar, itu kan makhluk, sama-sama makhluk Allah. Berarti jin ini kan bangsa iblis, bangsa setan ya. Sebentar Pak, sebentar. Jin ini kan bangsa iblis, bangsa setan. Berarti iblis dan setan itu ada yang Islam juga ya? Jin yang Islam ada, yang kafir ada. Kalau setan itu udah julukan. Setan itu bagaimana berarti menentukan jin dia kafir dan dia Islam? Bagaimana cara menentukannya? Pertanyaan bagus ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Silakan. Dilihat ada Seperti sunat apa belum? manusia, Ya, kalau bagaimana? didengarkan Al-Quran, mereka itu mendengar dan kami beriman kepadamu ya Allah. Tunggu. Itu berarti jin Islam. Tunggu, itu kan kalimat kamu. Itu kan kalimat yang membangkang, yang enggak menerima Tuhan. Itu kan Allah, kalimat itu jin ayat kafir. kamu. Itu kan kalimat ayat kamu yang mengatakan begitu. Sekarang pertanyaan saya, di dekat kamu ada jin nggak? Jin itu Pak gaib, tidak bisa dilihat. Makhluk gaib. Kalau tidak bisa dilihat dengan mata, bagaimana kamu menentukan dia seorang Islam dan dia seorang yang bukan Islam? Bagaimana caranya? Sedangkan kamu tidak lihat dengan mata. Bagaimana caranya? Baca tuh ayatnya. Loh, itu kan ayat. Ya kan? Itu kan ayat. Di situ ayat itu tok, ayat itu tok. Sekarang saya tanya kamu secara pribadi, bagaimana kamu sendiri sudah pernah melihat jin apa tidak? Bagaimana kamu sendiri menyaksikan jin itu kafir atau jin itu percaya kepada Allah SWT? Bagaimana caranya? Kalian yang berpikir, kalian yang ilmunya hebat ya, dengarkan nih. Lah, jawab aja. Tadi kan Anda kan membaca ayat-ayat yang jin mengerumuni itu kan. Itu diberitahu oleh Allah bahwa ada jin yang mengerumuni. Berarti ada jin Islam. Itu berbicara kepada si Muhammad. Sekarang pertanyaan saya secara pribadi kepada kamu. Kamu menjadi Islam sudah berapa tahun? Sudahkah kamu pernah lihat jin yang Islam dan jin yang bukan Islam? Adakah kamu menyaksikan itu? Dengarkan, jin itu goib. Coba jawab. Jin itu goib, berarti kamu tidak pernah melihat. Berarti itu hanya di dalam tulisan doang, bahwa itu jin kafir, jin ini itu hanya dalam tulisan, Pak. Berarti kamu tidak menyaksikan dengan mata kepala kamu sendiri bahwa jin itu ada. Bentar, begitu loh. Pak Lungsumur. Tunjukin saya. Di dunia ini ada yang gaib, ada yang nyata kan? Nah, Anda kan paham itu. Yang nyata itu apa? Ada yang nyata. Yang nyata itu apa? Ini manusia yang bisa dilihat. Yang gaib itu apa? Yang gaib itu apa? Yang gaib itu apa? Yang nggak bisa dilihat udara. Bagaimana cara kamu menulis dia itu gaib sedangkan kamu tidak melihat?
Bagaimana Ya kamu kan cara menulisnya? diberitahu oleh Allah melalui firman-Nya, Alkitab, Oh, berarti Al-Quran. begini Oh, Pak tunggu David. dulu. Pak David begini, Iya bentar Pak. kan? Bentar Karena begini. Allah yang maha Berarti tahu segala yang berarti gaib. Allahnya Silung Semut ini juru bicaranya jin, Pak. Oh, Betul, begitu. Iya. Apa Juru tadi bicara apa ngomong apa? jin. Iya, Betul, iya, iya. Kan betul. Allahnya yang memberitahu Betul. ada jin yang mengerumuni. Berarti Allah Anu ini feedback, juru anu. bicaranya jin. Anu feedback. Kan begitu. Kan dia tadi Anu yang taruh bilang di bawah bahwa dulu, Pak. Allah Anu Biar suaranya jangan feedback berisik. Anu. Anu Feedback. taruh di bawah dulu biar nggak berisik. Iya, bahwa Allah itu memberitahukan perkataan jin. Ya namanya Berarti juga Allah itu Tuhan, Pak. Allah itu juru bicara jin, Pak. Ya nggak salah kalau seperti Ya itu. namanya Betul. juga Tuhan, Allah maha sempurna, lu semut, maha lu semut. hebat. Berarti Lu semut, kalau saya Jin bisa mati nggak sih lu semut? Terus, bentar Pak. yang Lu semut, sekarang udah kalau Jin bisa mati nggak nggak? ada. Kalau saya ini Kalau. sebagai seorang pemimpin, Pak, Oh, iya. ya pasti ada juru bicara saya. Juru bicara saya itu anak buah saya. Berarti kalau jin juru bicaranya Allah, siapa yang lebih tinggi kedudukannya, Pak? Asumsi. Berdasarkan Siapa yang lebih tinggi Betul, betul, kedudukannya? Tuh, Itu Anu tuh, feedback. tuh. Anu diam dulu. Anu diam dulu. Anu diam Feedback, dulu. anu. Anu diam dulu. Feedback. Anu diam dulu. Oh ya. Oke. Oke. Lanjut Pak Ciler. Iya, kan tadi dia bilang bahwa jin itu, perkataan jin itu diberitahukan oleh Allah. Berarti kan Allah juru bicaranya jin. Kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya pasti punya juru bicara. Artinya juru Dalilnya, bicara Pak. itu adalah anak buah saya gitu. Pak Ciler. Nah, Dalilnya Sahih Bukhari 731. Anda yang dari- di live chat ya, yang di live chat yang berilmu, mohonlah, tolonglah ya berpikir ya. Jangan seperti mereka-mereka yang di room ini ya. Berpikir. Yang di room Pasti Anda kenapa? itu mengetahui. Yang di room ya. kenapa? Yang di room Yang di kenapa? room- yang di room ini Sahih terselubung Bukhari oleh berapa, Pak? minyak-minyak babi 731, Pak. Hah? Oh, apa? 731. yang di room ini ya, saraf-saraf Kenapa? otaknya itu terselubung Nih ada oleh kulit babi nih. minyak-minyak Kamu ada babi. makan ini kulit Pak babi nih Bobom, paling enak nih. jangan Nih, makan kulit babi nih. babi. Ah. Jangan makan babi. mereka ini, Pak, Menyelubung kayak silung urat-urat semut saraf ini otaknya. memikirkan segala sesuatu Ya. itu dari keinginan daging, ya Ya, kan? oke. Masalah Sedikit. babi. Ya. Saya mau nanya sama lu semut tuh. Lu semut tadi jin makhluk gaib ya lu semut ya? Jangan mikir-mikir dulu surga lah. Kalian itu selamat enggak ke Iya. surga, ke neraka. Oh, Nah, itu kan versi lu. Jin itu makhluk gaib ya? Itu kan Tahuan. versi Tersebut. lu, Kamu kepercayaan itu lu. hati-hati. Iya. Udah biarin Bisa lu Pak bawa ke David channel sabar. ini dong, kepercayaan Ah, lu lu. semut, lu Bisa. semut. Masuk Islam dulu. itu masuk Aduh. neraka. Bisa Itu. lu agama yang paling Paking baru, paling David. mudah. Paking Baru David. abad Agama ke-7. saya yang paling hebat. Abad Mas. ke-7, Mas. Abad ke-7, Mas. Abad Abad ke-7 ke-7. setelah Masehi, Mas. Kita Saya tanya Udah, sekarang udah, kamu. King David. Saya tanya sekarang sama David. kamu. Bentar. Saya Udah. tanya sekarang. Yang nggak ada Saya tanya sekarang. Saya tanya. originilnya. Jawab saya. Oke, Gimana Abraham mau berbahasa hebat? apa? Tuhan Abraham yang berbahasa mati, apa? Gimana mau hebat? Abraham berbahasa apa? Abraham berbahasa apa? Abraham. Ya, Ibrahim berbahasa apa? itu Berbahasa saya apa? nggak bisa Tuhan mengarang kamu ya, siapa? nggak bisa. Nah, udah Nggak bisa selesai mengarangnya, kamu. Ya, soalnya Abraham saya nggak itu tahu Abraham berbahasa itu Aramaik berbahasa- kuno. Hidupnya di mana? Hidupnya di Ur-Kasdim, Babilonia, Ya. bukan di Terus Arab. masalah ketauhidannya apa? Nah, Elohim memanggil dia keluar dari kekafiran dia supaya dia mengajarkan Siapa tuh agama Elohim? monoteisme. Ngerti? Itulah Abraham. Elohim itu Bukan siapa? berbahasa Arab. Tidak ada Abraham berbahasa Arab. Jangan bohong. Kamu diam dulu Anu. Ini nggak ada Tunjukin tuh, saya David lah, bukti-bukti ngomong sejarahnya sendiri. bahwa Abraham berbahasa Arab. Tunjukin. Ini Pak King David ya. Pak Ya, King David, silakan. saya itu sangat mengasihi Anda ya. Saya Loh, itu sedih. saya loh. sangat mengasihi Anda kok. Kamu Cuman Anda itu tersesat ya, aja kalau Anda mengatakan iya, Anda Abraham itu tersesat, berbahasa Arab. Pak Ke Anda keliru. King David. Saya tanya sekarang, Anda Abraham kalau itu mati hidup di sebelum abad bertobat keberapa? itu masuk neraka. Halo. Sebentar, saya tanya dulu. Abraham hidup di abad keberapa? Saya tanya kamu dulu. Kalau Iya. kamu pahami agama. Parah ya. Yang Abraham jelas, hidup di abad keberapa? Coba jawab saya dulu.
Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak Hmm. para nabi. Hidup di abad berapa, Bapak para Mas? nabi. Hidup di abad keberapa, bukan bapak para nabi. Gelarnya dia bukan itu, Mas. Ya terus intinya apa? Intinya. Ya, gelarnya dia bapak bangsa-bangsa. Nama aslinya itu Abraham, bukan Abraham. Jadi Iya, jangan terus sembarangan kalau ngomong. Ya terus intinya apa? Nah, Pengajaran dari Abraham itu bukan Ibrahim. Kami tidak mengenal yang namanya Ibrahim. Kami kenal namanya Abraham. Sebelum namanya diubah, dia namanya Abram. Dipanggil Ada nggak- keluar ada dari nggak- Ur Kasdim itu. Abraham ataupun Daud Bohong, ataupun Yunus. Loh, jangan bawa Daud dulu, Abraham dulu. Saya tanya kamu, hidup Apakah semua para nabi itu menyuruh menyembah Yesus? Kan sebentar. tidak. Sebentar dulu. Itu Kamu loh jangan ke Yesus poinnya dulu. yang harus Itu ada runutannya, ada runutannya, Mas. Kamu jangan langsung ke sana. Kalau ibarat kamu naik tangga, ada anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, anak tangga 4 sampai habis ke atas. Itu namanya naik tangga. Tidak bisa kamu loncat langsung ke atas, tidak bisa. Ya. Kalau kamu mau berbahas sama saya, mulai dari Abraham sampai ke Yeshua HaMasyiah, bisa, nggak ada masalah. Pertanyaan saya ke kamu dulu. Yeshua Masiah bukan. Sebentar, saya lagi bicara, sebentar, kamu diam dulu, saya lagi bicara sama Long Semut. Saya tanya kamu, Abraham itu hidup di abad keberapa? Jangan Ya, hanya terus asal apa beriman. poinnya? Jangan Loh, cuap-cuap harus kayak tahu lele sejarah dong. dong, Mas. Harus tahu sejarah. Contohnya begini. Iya, sejarah Long Semut, Nabi Abraham contoh itu dulu, menyembah Allah. contoh Tidak sebentar. pernah menyuruh menyembah Yesus, tidak pernah. Itu Sebentar, poinnya. sebentar. Kamu hanya ambil sepihak. Kan saya bilang tadi, kalau berjalan menapaki tangga, itu ada anak tangga pertama, ada anak tangga kedua. Kamu nggak bisa anak tangga pertama loncat ke anak tangga ke-10, nggak bisa begitu. Ya, kami orang Kristen bukan sembarang percaya. Semua itu ada sejarahnya. Mulai dari Abraham, turun ke Musa, ya, ada sejarahnya semua. Abraham, anaknya itu adalah Yitzhak. Ya, dari Yitzhak turun ke Yakob. Dari Yakob turun ke 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel turun ke raja-raja nanti semua itu, termasuk Raja Daud, Raja Salomo. Ya, turun ke nabi-nabi kecil. Nah, sampai pada akhirnya itu di Perjanjian Baru. Jadi kitab Perjanjian Lama itu seluruhnya nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Itu kalau Anda mau tahu tentang kitab kami, jadi bukan sembarangan Anda ambil satu ayat lalu Anda bikin kesimpulan, itu keliru besar. Pak King David. Aduh, saya ini pusing, Pak King David. Kepala saya ini pusing. Apa yang kamu pusingkan? Coba. Kalau Yesus dijadikan Tuhan itu pusing, nggak bisa. Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan, Mas. Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan. Tunjukin saya ayat yang mengatakan Yesus dijadikan Tuhan. Kamu jangan sembarangan ngomong. Tunjukin saya ayatnya di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Tunjukin saya ayatnya. Pak David. Tunjukin saya ayatnya. Mencoba mengalihkan topik Pak David. Iya, saya tahu dia lari. Saya mau tanya aja. Kalau dia mengatakan kami orang Kristen menyembah manusia, tunjukin saya ayat, satu ayat saja yang mengatakan Yesus itu ada, kami orang Kristen menyembah manusia. Tunjukin ayatnya. Oke, itu hujahnya. Tapi gini aja, Pak, gini aja. Sebentar, Bang Long Semut. Sebentar. Bang Long Semut, enggak usah. Yesus menyatakan dia Tuhan. Bukan. Topik kita bukan itu. Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Saya tanya balik sama kamu. Di mana saya tanya kamu Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Di mana? Tunjukin ayatnya. Nanti saya jawab. Di mana ayatnya Yesus Sebentar. mengatakan dia Tuhan? Sebentar. Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Tunjukin saya ayatnya. Dia nggak Tunjukin tahu saya. tuh Pak King. Dia nggak tahu. Jadi tunjukin kita saya. ke topik aja. Ini aja, Bang. Lu head to head sama saya aja. Dia nggak tahu tuh, bukti, Bang. pakai data. Bang, jangan terpancing, Pak King. Bang. Bukan saya terpancing. Tenang di Pak Bom. Indonesia, Saya mau semua tanya di dia, Indonesia. tunjukin saya satu ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tunjukin. Tunjukin juga sama saya di mana ayatnya Yesus itu menyatakan diri Tuhan. Ataupun ibunya itu menyatakan dia anaknya itu Tuhan. Tunjukkan. Tidak ada ayat yang mengatakan ibu mengatakan anaknya adalah Tuhan. Ya udah. Tapi saya mau kasih tahu sebentar, saya mau tanya kamu dulu. Saya mau kasih ayat sama Ada kamu. ayatnya. Saya Ada kalau ayatnya. berbicara ada ayatnya. Buka Lukas 2 ayat 11. Saya kasih satu ayat dulu.
Lukas 2 ayat Pelan 11. bacanya Jadi pelan-pelan. saya kalau ngomong ada ayatnya, kalau kamu ngomong tidak pernah ada ayatnya. Itu Yang masalah ini yang berkata terjemahan, adalah Tuan. ini yang berkata adalah malaikat Gabriel utusan Yahweh. Utusan Yahweh yang Maha Tinggi. Ya. Jadi bukan perkataan manusia ini. Itu kan Malaikat yang Anda ngomong diutus sendiri, langsung. utusan Yahweh, utusan. Nah, itu utusan, sekarang baca. utusan. Aduh, gimana sih? Sebentar, Utusan. kan malaikat diutus sama Tuhan. Kamu punya malaikat diutus sama siapa? Sama setan. Ya tunjukkan aja ayatnya. Nah, iya, buka Pak Bom Bom. Lukas 2 ayat 11, buka Pak Bom Bom. Buka. Long Kita semut. tunjukin dia biar matanya Long terbuka. Jadi jangan sembarangan dia ngomong. Lukas 2 ayat 11. Lebih cerdas media daripada long semut. Jauh. Nggak perlu ngomong cerdas-cerdas lah. Semua ini manusia nggak ada yang cerdas. Semua belajar. Ya, dengar ini ya. Nah, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuan, salah. Tuhan. Itu udah Jelas hurufnya Tuhan. Santeos. Oke. Itu Sekarang Tuhan. ini saya mau bahas sama siapa ini? Mau bahas sama si siapa namanya? Lung Semut apa mau bahas sama si siapa namanya ini? Si Nandar. Ulangi lagi. Telah Mau lahir sama apa siapa? itu? Saya debat sama siapa ini? Udah sama siapa Hari aja, ini sama. telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sudah. Telah lahir Yang juru nyampein ini selamat. bukan Dia kan juru selamat itu. Iya, juru selamat saya tanya itu apa? Coba ke atasnya baca dulu. Apa sih masa di situ doang? Atasnya. Loh, biar saya paham. kamu mau baca atas lagi, Pak, sekalian sama dia. Enggak, Lihatin itu aja. judulnya, Pak. Apa itu? Lihatin judulnya, Pak. Tersesat oleh terjemahan ini. Lalu kata malaikat, Nanti dengar ini. kita jelaskan juru selamat itu siapa? Gampang. Ya, terus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus itu bukan untuk Israel saja, tapi Yesus itu untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu ada komanya itu. Gini, Kristus itu saya bacanya tanya gini. kamu apa? Kamu paham nggak hari Kristus? ini telah lahir bagimu juru selamat. Saya yaitu tanya dulu kamu, Kristus itu kamu mengerti Tuhan nggak? di kota Daud gitu bacaannya. Iya. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Pertanyaan saya, Kristus kamu tahu apa artinya? Coba terangin apa Kristus itu. Nah, kalau nggak paham saya jelasin. Ya, jelasin. Ngerti? Kristus itu yang diurapi. Sudah? Paham? Juru selamat ini, juru selamat ini Pak Lobo. Yang diurapi. Nah, ini kalau Ya. juru selamat itu Kamu siapa paham nih? nggak yang diurapi itu apa lagi? Saya jelasin kamu yang diurapi itu apa lagi. Ini juru selamat ini biar paham nih. Ini. juru selamat Bukain apa lagi nih? Pak. Saya jelasin nama dia Pak. Nih, juru selamat ada nih, yang semut. Santai aja, santai. Nih, Tuhannya kan asli ada kata Tuhan toh, Tuhan, Kristus, juru selamat. Nih, kalau gua bacakan dia nih, ini nih. Ya. Nih. Aku. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu Tuhan toh, itu juru selamat. Berarti Kristus yang juru selamat. Itu siapa yang ngomong itu? Siapa itu yang ngomong? Ini Nabi Yesaya. Di kamu ada Nabi Itu Yesaya. Nabi Yesaya itu. 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke bumi ini sebagai manusia, sudah ditulis 700 tahun oleh Nabi Yesaya. Oke, sebentar. Supaya nggak kenapa gambar saya begini? Aduh, gini. Tuh, taruh lah. Bentar ya. Silakan lanjut yang lain dulu dah. Itu videonya Udah. hang, Pak. Ya, saya bikin gambarnya dulu. Heng gambarnya. Ya. Lu sebut jin itu makhluk gaib ya? Gaib. Bisa mati nggak dia? Bisa. Oke, sudah. Makhluk gaib Long tapi semut. bisa mati. Bentar, biar kita lanjut dulu. Long Semut. Kira-kira menurut Long Semut kan di ayatnya Al-Quran Long Semut itu kan ada orang Yahudi melanggar Sabat
terus melanggar sabat dikutuk jadi kera. Betul nggak? Ada nggak? Betul, betul. Oke. Itu kan kitab ini apa sungut. Yang saya mau tanya gini, kira-kira seorang nabi bisa melawan hukum sabat nggak? Melewati hukum sabat seorang nabi? Nabi-nabi Israel setahu Long Semut. Ada nggak seorang nabi-nabi di Israel melawan sabat? Kalau melawan sabat kan nanti dihukum mati, betul nggak? Melawan sabat. Iya, Melawan maksudnya sabat. melawan hari sabat. Yang bisa melanggar hukum sabat itu siapa? Nabi atau siapa? Nggak bisa ya? Ada bisa ya? Betul nggak? Nggak bisa lah. Itu jadi kera. Nggak bisa kan? Hmm. Nah, kira-kira kalau ada seorang manusia katakan bahwa dia Tuhan di hari sabat. Kan yang punya firman Tuhan itu. Terus kalau dia bilang dia Tuhan di atas hari sabat, kira-kira Long Semut percaya nggak? Coba ayatnya dilihat. Oke. Kalau anak manusia itu siapa? Menurut Long Semut itu Yesus itu siapa? Manusia atau malaikat atau apa? Ya, manusia, Bom. Oke, manusia. Berarti kita sepakat dulu ya. Long Semut kita sepakat sebagai teman ya. Berarti Yesus itu anak manusia, betul nggak? Betul. Oke. Bagaimana kalau saya tunjuk ayat ini? Ya. Bagaimana kalau saya tunjuk ayat ini? Kita sepakat ya, Yesus itu anak manusia ya. Oke. Coba Long Semut baca, bisa baca ayat ini nggak? Ini yang warna kuning ini. Dari sini. Dari ayat 27. Dari ayat 27 Long Semut. Coba. Lalu Coba kata baca Yesus- aja, Pak. Saya baca ya. Saya baca. Saya baca ya. Saya baca, Pak. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah itu Long Semut. Berarti Yesus itu salah satu anak manusia, dia Tuhan dari Sabat. Begini loh, Pak. Ya, oke Ayo, lah. menurut kamu bagaimana? Saya boleh ngomong Ya ya. udah, nggak Saya boleh apa-apa. ngomong ya. Boleh. Boleh ngomong ya. Oke. Semua yang ada tulisan Tuhan itu, Pak, itu kan sangat sakral sekali ya. Ya. Sangat penting gitu. Ya. Jadi kalau ada huruf ataupun tulisan Tuhannya itu Mute harus dulu mic-nya, anu. harus Mic dulu. harus Abang Lobo disertakan. punya headset yang bikin ini. Abang punya headset yang bunyi. Abang Lobo ya. Oke, silakan Long Semut. Nah. Itu kan kata-kata sakral ya. Tuhan itu ya sangat penting. Oh enggak Tuhan, Yahweh yang sakral, Tuhan enggak. Itu kata-kata Yesus YHWH itu Kristus. sakral. Kristus YHWH Tuhan yang gitu sakral. loh. Kalau Kristus tuh kalau Long Semut mau tanya nama Tuhan kenapa Kristus, Pak Bobo bisa jelaskan. Itu Cuma loh, kita Pak. di sini dulu, bicara masalah Dengerin. Tuhan dulu. Lihat Oke. nanti dulu. Oke. Itu kan di kitab Pak Bom itu ya, ada tulisan katanya Yesus Tuhan ya, ada tulisan Tuhan kan? Ada tulisan Tuhan kan? Itu seharusnya ada teks aslinya. Biar Oke, kalau ini bener enggak? Gitu ada. loh. Gitu Apa, loh, Pak. kalau kita tunjukkan Teks aslinya gitu Oke, loh. kalau kita tunjukkan dalam perjanjian lama, kamu tahu arti teos enggak? Teos itu apa? Kurios itu apa? Kau tahu enggak arti itu bahasa Yunani? Enggak tahu Pak Kok, teos Pak? itu apa sih? Nah, itu bahasa aslinya. Enggak paham teos. Makanya saya nggak tahu. Ya, coba Izin ya kalau kan mau kita kan izin. sama-sama belajar. Kita kan sama-sama belajar. Ya. Harusnya dikasih teks aslinya dong biar saya paham nanti saya tanya sama yang paham gitu loh. Ya kan? Yang paham Iya sama enggak? siapa? Oke. Paham teman kamu Balik ke siapa yang topik surga. Duh, paham? Ya Sabar. semua. jauh mentang mana-mana. Ada yang kita bahas tadi nanti kan? Anu sabar, anu sabar. Anu saya belum kasih naik. Pak Bombom. Anu ini kan sebentar. Saya tanya dulu sama Long Semut. Long Semut, nabimu tuh bisa mengutus nabi lagi enggak? Maksudnya apa sih? Pertanyaannya Nabimu. kok aneh loh. Abang Mordekai mau sudah. Nabimu bisa mengutus nabi enggak? Maksudnya bukan aneh, saya cuma mau tanya aja. Dia nggak paham, Pak, karena bagi mereka itu nabi terakhir gitu loh. Nggak ada Oke. urusan. Oke. Yang sanggup melakukan sesuatu itu kan Allah, Tuhan. Oke. Nah, masa Terus, oke. Nabimu kan disampaikan oleh rasul kan, oleh malaikat, betul nggak? Nabimu bisa mengutus malaikat nggak?
Nabi bisa Nabi. mengutus malaikat. Hmm. Ya, semua atas izin Allah. Terus Oh, Ada maksudnya dia ayatnya sama nggak? ada atas nggak izin Allah. nabimu iya Ada nabimu bisa ayatnya nggak? mengutus malaikat nggak? Saya tahu saya kan nabimu kan diberikan firman oleh malaikat, betul nggak? Jibril. Semua gerakan, semua tingkah laku itu atas izin Allah. Oh, bukan itu pertanyaannya. Paham Pertanyaannya dulu gini loh, dong. siapa yang berhak mengutus nabi dan malaikat semut? Siapa yang berhak mengutus, yang Siapa yang punya berhak? kuasa mengutus nabi dan malaikat? Malaikat. Allah. Kunci Pak. Oke, Kunci ya. Banyak kunci. Oke. Kunci ya. Masukin karung. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah yang berhak mengutus malaikat dan nabi, berarti pertanyaan saya, di kitabmu ada nggak bahwa nabimu bisa mengutus, seorang nabi bisa mengutus malaikat dan nabi? Bisa nggak? Nggak ada toh? Pasti Allah toh? Ya, terus apa poinnya? Nggak, saya tanya aja. Kalau ada ya nggak apa-apa. Itu kan kitab kamu. Ada nggak? Apa poinnya terus? Apa poinnya? Nggak, Pertanyaan saya apa? tanya Ya, saja. jawabnya Itu kan ada kitab apa enggak? kamu. Kalau nggak ada, bilang nggak Itu ada. aja. Itu kan kitab kamu. Masih saya protes. Saya cuma tanya aja. Saya nggak Ulangi marah. pertanyaan. Pertanyaan saya di Ya, Al-Quran mudah itu, banget kok nggak ngerti. saya kan ingin belajar. Ada nggak Ya. nabimu bisa mengutus nabi lagi? Kan nabi sudah terakhir. Kalau nggak ada berarti sudah. Apakah nabimu bisa mengutus malaikat nggak? Kalau yang punya hak otoritas itu kan yang mengutus nabi dan Allah malaikat semua itu kan Allah. Terus apa Ya, poinnya? bukan Allah Apa ya? kan? Terus poinnya. Udah itu Ya. aja saya tanya. Nah, kira-kira kamu kan bilang Yesus itu, diam dulu, nanti saya kasih turun. Kamu kan teman saya juga, sabarlah. Nah gini. Kira-kira kalau Yesus yang kau bilang anak manusia, kalau menurut kamu percaya nggak kalau Pak Bomo bilang dia bisa mengutus nabi, dia bisa mengutus malaikat, bisa nggak? Kamu percaya nggak sama saya? Mengutus nabi, mengutus malaikat gimana? Coba Iya. terangkan. Oke, bagaimana kalau saya kasih dalil? Ya, coba kasih dalil. Kamu tahu nggak? Gini. Kalau kau kumpul kalian 9 orang muslim datang berdialog sama saya bisa kasih kalian seminar 3 hari non-stop, yang penting kalian bersedia. Saya kasih jelaskan dari kejadian sampai penggenapan. 378 nubuatan ada di kepala Pak Bombo. Perjanjian lama. Ya. Ada 1000 lebih penggenapannya. Oke, saya kasih contoh ya. Mau lihat. Bom, saya setengah jam lagi ya. Udah. Jam lagi Udah. ya. Oke, ya. Jam lagi. Sebentar aja, saya cuma 1 menit saja. Coba. Iya, poinnya dong. Oke, berarti di kitabmu Al-Quran tidak ada tidak ada nabi bisa mengutus nabi tidak bisa mengutus malaikat. Yang ada bisa Allah mengutus nabi dan malaikat. Setuju? Oke, setuju ya? Setuju. Kunci ya? Kunci. Kau lihat yang anak manusia yang kau bilang nabi. Ya, kau lihat anak manusia yang seorang nabi. Ya, ini anak manusianya. Saya kasih ayat ya. Saya kasih lihat kau Yesus mengutus Malaikat. nabi dulu. Nabi dulu. Kau lihat ya. Kau perhatikan ini. Ini kata Yesus, ini tulisan merah nih. Perhatikan ini. Saya kasih warna kuning supaya ini tulisan merah ya. Ini Yesus yang berbicara nih. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, nih. Dia mengutus nabi-nabi. Oke. Di atasnya, coba di atasnya. Di atas. Lo gimana sih? Ini tulisan merah semua. Nih. Di atasnya. Ini Yesus ini. Lu mau perhatikan tengok di ini. atasnya. Semua kamera ini. Yesus bicara sama ahli Taurat. Jangan terlalu ke atas, yang tadi di atas tadi. Iya. Naikin begini. aja, naikin aja. Seperti Naikin itu aja. Allah itu yang ngomong itu. Oke, udah. Kami ini sudah baca ayat ini penuh, udah. Catat ayatnya bro, supaya nanti mau lihat dilihat lagi. berikutnya? Nah. Kau tahu ayat ini enggak? Ini Yesus berbicara sama orang ahli Taurat, orang Yahudi yang keras kepala. Karena Yesus itu adalah firman. Nih, kau lihat ini. Oke, minta maaf ya, Long Semut. Kalian itu kan ahli Taurat. Hai, kamu ular-ular beludak. Nah, itu bukan saya bilang. Kamu yang suruh saya kasih naik. Bagaimana sih ya? Hai, kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ayo, ini kata Yesus sendiri loh. Kepada orang-orang yang sok tahu. Sebab itu lihatlah, oke? Bagaimana sekarang Yesus berkata bahwa
nabi dia mengutus. Di mana Bagaimana Yesusnya itu Yesus berkata gitu loh. Yo, Itu ini kan Yesus itu Ya bukan dia yang ampun. berbicara. Ini mah jelas Yesus Yesus yang yang berbicara. berkata. itu siapa yang Oke, berbicara oke. itu Ya susah sudah. itu Iya. dipahami itu. Oke, Saya oke. nggak bisa itu Yesus Oke, ngomong itu udah, susah oke, itu. udah. Itu dari Oke, mana udah. itu? Nggak Ya, ada udah, tulisan oke. Yesus. Ya udah, oke. Mau ada tulisan kata Yesus? Mau ada tulisan Iya kata Yesus? itu kan Bilang oke. itu Bilang masih gini. suram itu. Aku Ayatnya. Yesus ya. Oke, sip deal ya. Mau yang tulisan aku Yesus mengutus, oke? Mau? Bukan Oke, Pak, mau bukan yang yang kalian maksud kalian saya tadi tunjukkan. Pak. Ayat Enggak, satunya. mau lihat aku bilang aku Yesus Tunggu, diam mengutus? dulu. diam Iya dulu. tunjukkan, Iya. tunjukkan. Oke, gini teman-teman diam dulu. Mau lihat surat yang bilang aku Yesus mengutus? Mau ya? Coba lihat. Ya. Jangan bilang coba lihat. Ya Yang ini lihat kan lah. namanya kalau coba katanya Aditya kalau di Alkitab tulisan merah itu siapa yang punya kata? Kan Yesus. Nah, udah ya. Ini saya kasih lihat kau. Kira-kira malaikat itu yang mengutus siapa? Allah ya? Benar nggak? Allah nggak? Benar. Udah Ayo. ngomong mulu. Sepakat, Kamu sanang aja Buka dulu. Saya tanya. ayatnya udah Ya, malam. terus Besok mau sabar kerja sih. lagi. Mas, Aduh. kenapa kok lambat? Kok lambat kok nggak mau sabar? Sabar aja. Gimana? Tolong sebut Poinnya. Ya udah, poinnya sudah tunggu. Nanti saya bukakan. Nah, santai aja. Ya, kata Yesus ya. Ya dah. Ya, nih. Kamu baca ya, jangan aku yang baca ya. Nih tulisan merah nih, nama apa ya nih? Kamu yang baca ya, jangan aku, malu aku ah. Baca. Ikra. Pak Bom yang baca, Pak Bom yang baca. Ya, saya yang baca. Jangan lihat. Coba baca. Ya, saya baca. Kok Baca. ketawa sih? Baca aja, baca lucu. Baca. Ayo sudah baca. Bom yang baca. Coba Udah, baca. Oke, saya yang baca Nanti aja. Kamu bilang saya. Aku ini Bapak ini. Aku ini Bapak ini. Lolo aku bapak Aku gimana ini sih? Bapak. Terus Yesus ini dua. Ngawur. Ngawur Otak ini. jalan dikit mas. Otak jalan mas. Jangan terlalu goblok mas. Yesus telah mengutus malaikatku. Dengar ini kalimatnya. Dengar aku. Begini loh. Kalimat yang gampang. Begini pak. Orang. Oke. Tadi kau bilang Yesus apa? Aku apa? Bapak ya? Bapak ya? Bapak, Aku dia ini bilang. oknum ini dua orang nih. Mbak, kalimatnya dia nggak mengerti pak. Kalimatnya dia kurang paham. Ya udah ini saya mau kasih paham bang, sabar. Ya, saya mau kasih paham sebenarnya juga sama dia. Dia masuk dalam jaratnya Pak Bobom. Tadi kau bilang Bapak itu aku ya? Iya coba lihat lagi. Kasih lihat aja pak, biar dia lihat dia puas pak. Terjemahannya juga udah salah tuh. Saya kasih turun peringatan terakhir. Aku tuh Bapak ya. Terus kira-kira kalau coba lihat lagi. Ya udah. Kalau Tunas Daud itu siapa? Bapak lagi. Coba lihat lagi dah, cepetan tuh. Kalau Tunas Daud itu Bapak lagi? Udah dulu, kita kan diskusi. Ayo, Tunas Daud itu siapa? Bapak lagi atau saya mau lihat ini cari apa? Itu kan kitab kamu. Coba jelasin saya. Tidak, tadi kan saya sudah kasih tunjuk ayat. Daud enggak pernah Saya udah dengar. kasih tunjuk ayat. Iya coba. Sebut bilang Kamu kok bilang aku bapak. Bapak, Yesus itu utusan. Ya udah. Terus saya tanya kalau Tunas Daud itu siapa? Ini siapa Tunas Daud? Coba kamu baca ulang. Nah, ini siapa kira-kira? Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Nah, aku adalah Tunas. Berarti kata aku tuh apa? Yesus atau Bapak? Biarkan aja kita tanya dia. Oh, berarti ini kejebak dia. aku Udah dan masuk Yesus karung ini dia, Pak. nabi Udah masuk yang karung. terdahulu ini. Berarti ini nabi dan Yesus. Ada nabi Ngaco. dan Yesus. Ngawur. Ngaco. Tadi Nabi kamu Sekolah ini, di mana? nabi lagi Wih. nih. Ngarang. Sekolah di bawah pohon Bahasa bambu ya. Diam. Bahasa Indonesiamu gimana Kasih- sih? Ini Aduh, dua kasih oknum kesempatan. ini dua oknum ini. Iya jangan, aduh kok kayak orang. Ini sekolah di bawah pohon bambu pak. Sabar. Udah, Ya sabar, namanya sabar juga aja. bukan kitab sayang saya. sama Gimana mereka, sih sabar. kamu? Iya, udah ketahuan tidak cerdas. Terangin. Otaknya tidak Udah, yang lain cerdas. diem dulu. Pak Bobo lagi kasih tahu, diem dulu. Biar clear tunjukkan aslinya.
Nih si Anu nih manusia paling tidak beradab. Satu lagi Pak, turunin dia di bawah dulu Pak. Saya udah kasih turun dia. Baru beres. Sekali lagi saya bicara supaya dia dengar. Si Anu ini manusia paling tidak beradab, tidak tahu sopan santun. Nah, udah. Oke, Long Betul, Semut. setuju itu. Tadi Long Semut bilang kata aku itu Bapak. Kita udah rekam loh. Kita udah rekam loh. Anu itu Ya namanya juga salah, barangkali Ya salah udah. orang Oke. nafsir Aku tuh siapa? nafsir kan saya kan. Oke, aku tuh siapa? Bapak. Aku tuh siapa menurut Saya aku? kan nggak tahu. Ya aku tuh siapa? Aku tuh siapa? Ini kayaknya ini nabi yang lain ini, nabi yang lain ini aku ini. Kok kayaknya sih? Yesus. Kayaknya. Ya namanya juga bukan kitab saya, gimana Ya sih? lebih tuh siapa? baik. Ya namanya juga bukan coba terangkan, coba terangkan. Bentar Coba ya, lihat, 1 menit aja teman-teman. Dilihat, Oke. dilihat. Kamu oke kayak sekali kamu dah. Nah. Aku tuh siapa? Yesus atau siapa? Menurutmu? Kalau keturunan Daud, kamu setuju gak itu Yesus? Kata aku. Aku Long Semut telah mengutus malaikatku. Begitu loh, kalimatnya begitu gampang aja, susah Kamu benar. mau lihat? Enggak, Kamu mau ini lihat otak? nabi lain ini. Diam dulu. Nabi lain ini. Lain, oke. Kamu lihat otaknya Pak Bom Bom. Kau dengar? Ampun dah benar. Ayat di mana Pak Bom Bom tahu ada di ayat mana? Kamu mau lihat namanya bintang Daud? Ini kau lihat dalam perjanjian lama. Di nabimu ada nggak Nabi Yeremia? Nih, saya buka. Karena kalau Pak Bom Bom tuh lain dengan kau punya pendebat-pendebat Muslim yang tidak tahu apa-apa bahas-bahas kita. Kau tanya di mana Pak Bom Bom tahu ayatnya di mana? Aduh, aneh aja nih saya punya teman ini. Nih, kau lihat ini ya. Tunas Daud itu siapa? Kau lihat ini. Yo, nanti Pak Bom tolong baca ya. Kata Tuhan ini siapa? Nih, nah, coba kau baca nih. Ayo. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sudah jelas itu. Tunas Daud itu siapa? Mau lagi ayatnya? Kasih lagi Pak. Tunas adil bagi Daud. Berarti itu pengajaran sepertinya ya. Lo ngaco. Ngaco, aduh, kasihan lo. Ini tunas Daud. Ini kembali lagi. Enggak apa-apa. Dia kan mau belajar. Ya kalau nggak paham bertanya. Itu netizen yang menilai. Habis ini kita tanya yuk ya, teman-teman yang tanya. Ya, kita kembali ke topik. Nah, nih. Ya. Nih, kalau lihat ini. Yesus itu orang apa? Yehuda atau apa? Yesus. Yesus itu orang mana? Orang Levi. Yahudi. Yahudi bangsanya. Suku mana? Suku Ya mana Yahudi lah, pokoknya saya nggak tahu Yahudi Suku itu mana? bang. Yehuda. Sukunya nggak Dari tahu, sukunya Yahuda. Suku Yahuda. Makanya aku Udah. belajar. Udah, ayo. Suku Yehuda ya. Suku Yehuda. Nih kau lihat ini. Suku Yehuda. Siapa itu? Suku Yehuda yaitu tunas Daud yang tadi kau baca itu di perjanjian lama. Kalau menang sehingga dapat membuka gulungan Daud. Ya? Kau mau lihat siapa tuh Yesus? Kita buka di Kejadian. Nih, kitab Nabi Musa yang pertama sekali. Siapa itu Yesus yang dia itu siapa? Nih. Kau baca nubuatan di kepala otaknya Pak Bom tuh hampir 400. Ya? Nih, kau lihat ini. Pak Bom tidak cari di Google, langsung di kepala. Nih, bentar ya. Aku di Keluaran. Nih. Kau lihat ya. Nih. Yang tadi Yesus itu siapa? Nih, kau baca nih. Nah, kau lihat ya. Kau lihat ini. Kata-kata ini baik-baik. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini jelas namanya juga nabi utusan, Pak. Utusan ini. Ya Allah, kasihan deh lo. Kamu Suku tafsir Yehuda. asal-asal aja. Orang Israel. Utusan itu. Bentar. Kau cek, kau tanya sama itu, Yahudi KW. Apakah ada seorang nabi dari suku Yehuda? Yang ada dari suku Lewi, bukan Ustadz Kenama bilang suku Levi. Suku Lewi. Nabi itu Israel hanya dari suku Lewi. Nah, tidak ada suku lain yang menjadi nabi. Nggak ada, suku Lewi. Nabi Musa. Nah, Yesus ini keturunan Yehuda. Yehuda turunan dari Daud, dari mamanya, Bunda Maria. Ayo,
Iyalah keturunan namanya juga nabi, Pak. Katanya, Manusia. Namanya juga nabimu manusia, waktu kecil nabi. disembah enggak? Turunan. Nabimu waktu kecil, enggak. Kau tahu nggak kalau manusia masih kecil sudah disembah berarti dia siapa? Nggak ada seorang nabi disembah masih kecil. Yesus sudah disembah waktu kecil. Penghormatan keles, bukan penghormatan. Kalau sembah itu bukan penghormatan. Yesus itu dari kecil asumsi disembah. Pak Mau lihat? Bom itu. Paling juga coba lihat, coba lihat ayatnya, coba lihat. Oh iya ada. Kamu kasih lihat ya. Udah nggak apa-apa, teman kita kan baru belajar. Kitabnya aja nih nggak paham kok, kita ngerti aja. Nih, kau lihat ya. Habis itu kita tanya dia, Pak ya. Ya. Nih, Mau dibagiin apa sih, Pak? Kalau mau baca Saya ya. belum. Enggak, bentar dulu. Tadi kan Dong Sebut bilang, mamanya saja, mana mamanya bilang Yesus itu Tuhan. Mamanya saja kaget. Kok orang datang dari negara mana dia nggak tahu. Tiba-tiba orang datang yang dari tempat jauh, dari beberapa negara, 3 orang Majus, datang menyembah, datang ke rumahnya. Bu, inilah Tuhan. Saya mau menyembah. Saya kasih kemenyan, Bu. Kalau mau baca buat dia, supaya dia paham. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Boleh saya ngomong? Boleh. Ya, silakan. Ini kan ayat sangat ini ya penting ya. Coba original teksnya dikasih gitu loh. Biar ini bener apa enggak? Bener apa enggak gitu. Benar. Percuma nanti saya kasih lihat kamu nggak ngerti bahasa Yunani. Gampang itu, Bom. Ini kan zaman Pasti mutakhir, saja kau nggak modern. tahu. Saya belajar Udah. nanti. Ya udah. Nanti kau cari saja di internet. Coba originalnya kasih tahu. Nanti dikasih tunjuk kau nggak ngerti lagi. Gampang, saya bisa nanya-nanya sama yang bisa. Tuh, Nanti kau belajar aja. Berarti nggak ada itu. Pak Bom, maaf ya Pak Bom. Ntar dulu saya ngomong dulu. Ada. Maaf, nah. Ini bukan pelecehan. Tunggu. Nanti kita kasih dia, Pak. Kita ambil di Google sebentar. Kita mau lihat dia bisa baca apa nggak sebentar, Pak? Kalau Ya, digituin pembuka itu dikit bisa dirubah-rubah sama orang. Ntar saya lagi buka, yang Pak. tadinya Ya Tuhan udah. jadi Ayat apa, Pak? Tuhan. Ayatnya Itu apa, loh. Pak? Ayatnya apa tadi? Ini sebentar. Long Nih. Matius Matius 12. 2 ayat 11. Dalam Matius bahasa Yunani ya. 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Ini belum baru buka saya. untuk Sebentar Pak. Mereka kan tahu Pak Bobom kan gaptek. Saya tidak punya. Minta maaf ya kalau anak Tuhan Iya, yang mau bahasa bersedia Yunani bantu Pak berarti itu, Bobom, bahasa kita Yunani beli itu. Alkitab yang Tatar. Alidara yang punya tafsir. Hebrew. Ini Yunani nih. Oke, sebentar ya. Long Sebut mau lihat gak? Yesus itu kan pernah mati di kayu salib. Menurut tadi kan manusia mati kan? Percaya nggak Yesus mati di kayu salib? Atau enggak? Kan saya kan pernah ngomong Pak Bom ya. Yang disalib itu bukan Yesus. Itu pengikut yang Itu kan itu membangkang. menurut kitabmu. Itu Bukan pengikut menurut yang kitab membangkang kami. itu. Bukan Yang menurut disalib. kitab Ya, biar aja, Bang, kami. biar aja. Bang Bom Itu ini menurut kena kitabmu. Kena prank itu bukan Yesus Pak Itu. Bom. Loh, Kena prank. Kena Ya udah, Nabi Loh. udah kena prank. ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Udah. nyembah yang kena prank. Sebentar. Wow. Ya udah. Kamu kalau diskusi, kau kalau Bentar. sudah masuk di kurang ajar, nanti saya punya kurang ajar juga bisa. Long Sebut. Ya. Kita diskusi enak aja. Jangan kau bilang hello. Ya ini Kalau enak, saya bilang, ini enak. Kau marah nggak kalau saya bilang nabimu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab? Tahu nggak? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa coba? Makanya kita diskusi yang enak. Kalian aja punya saksi, saya lebih percaya rasul-rasul Ya ini daripada kan saya udah percaya enak, kalian. gimana sih? Keselamatan tuh tidak ada di luar bangsa Israel. Nah, saya kasih tunjuk ayatnya. Ya, gini, saya tanya sama kau. Matius Yesus berapa itu tadi, Pak? Matius 2 ayat 11. Saya kasih Bentar. tahu kau ya. Saya kasih tahu. Matius 2 ayat 11. Nah, Awas kita nih, dialog yang awas enak. nih. Pak Bom. Ini HP saya lobet Bang- ya. Nanti Bang, jangan ini disangka mana saya ini? lari. Jangan disangka saya lari nih. Lobet nih HP nih. Bang Mordekai mana nih, Bang Mordekai? Matius 11 ayat 25 boleh. Kisah para Rasul 17 ayat 24 boleh. Ntar dulu teman-teman. Long Semut, Mordekai mana nih Mordekai? Bentar ya. Pak Bom. Saya tanya dulu. Timothy. Nih, saya tanya. Timothy kemana? Enggak Menurut muncul.
menurut kamu kan Timothy ada sibuk kerjaan. Timothy udah nggak usah lari. Gimana caranya Kau ya? dulu. Tadi kau bilang katanya Yesus tidak mati. Itu menurutmu. Pertanyaan saya, siapa saksi bahwa Yesus tidak mati? Di kitab. Ada kan di Al-Qur'annya itu, yang penting Siapa Al-Qur'an saksi? ada. Saya akan tunjukkan saksinya di Alkitab saya. Al-Qur'an ada bahwa Yesus sudah mati, ada di Sebut Al-Qur'an. orangnya, siapa orangnya? Saya akan tunjukkan di sini. Kalau kau main saya sekarang samain. Saya paling suka kalau Coba orang. siapa saksinya kalau Yesus mati? Saya akan tunjukkan. Coba Apa saksinya? tunjukkan. Coba Oke. tunjukkan. Sebutkan Kalau dulu saya kamu, juga bisa kamu. tunjukkan, ayat Sebutkan saya bisa Al-Quranmu dulu. tunjukkan kalau Al-Quranmu Yesus dulu. nggak mati. Al-Quranmu dulu. Al-Quranmu Iya dulu. ada Siapa yang saksi? ayat Al-Qur'annya. Siapa yang saksi? Saksinya. Ya tulis di Al-Quran siapa yang saksi bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati. Coba lihat, Yesus saksinya mana kalau mati? Wah. Coba lihat ayatnya. Kamu mau Coba saya lihat. tunjukkan? Banyak Mau banget. tunjukkan? Coba lihat. Banyak banget. Tunjukin aja Pak. Oke, saya tunjukkan. Tunjukin aja Pak. Oke. Mampus kau kalau dengan saya kasih tau kau. Kau panggil ilmumu tuh, si Zuma, si Lau itu, panggil kemari. Kau lihat ini. Silakan. Kamu dulu baca itu dulu. Ayat 11. Baca lah. Di WA Pak Bom. Ya, nanti kalau nggak bisa di live saja, nggak bisa saya buka. Coba, kau lihat itu. Ayo, kau sudah baca nggak nih saksinya nih? Ini yang berbicara siapa? Coba dibaca, Di Al-Quranmu ada nggak? Coba dibaca. Al-Quranmu ada nggak? Kau baca ini. Kau tahu ini Ada, siapa yang Al-Quran bicara saya nih? ada. Bahwa Siapa Yesus yang sudah saksi? disalib. Kau tahu ini siapa? Iyo, manusianya siapa? Al-Quran itu siapa? Manusia saksi. Di Alkitab ini yang tulis Yohanes. Kau tahu Yohanes itu siapa? Murid Ya, Yesus. coba, Sekarang Yohanes saya siapa? tanya, ayo, murid Isa Yohanes Al-Masih itu siapa? Yohanes siapa? Murid Yesus, Bahlul. Murid Yesus sekarang di mana? Sekarang. Ya itu sudah mati, sudah tulis. Kau tanya lagi, kau bodoh sekali kau. Bodoh Orang bicara otak lu baik-baik tuh. sekarang kau udah kurang ajar ini. Terlalu Saya tanya, Isa Al-Masih bego itu Pak coba Bom. tanya Ayatnya, ayatnya tadi coba lihat. Coba lihat. Kau kalau baca ini, bego yang tuh bicara jangan siapa ini? Ini terlalu- Yohanes. Ayo, Aduh, kau baca. keterlaluan Ini dulu Yohanes kau ini. itu. Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Wow, jelas. Mana Yesus mati? Mana Yesus disalib? Enggak ada. Itu Tunggu. tulisan Yesus disalib. Tunggu. Kau lihat itu. Oke, Yesus mati. Yesus mati, kau lihat. Tunggu dulu ya. Iya, Kau bilang Yesus iya, mati, coba saya lihat. tunjukkan. Ya, Saya coba kasih lihat. lihat kau setelah Yesus mati, dia bangkit dan murid-muridnya bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Pegang ini. Yesus bangkit, dia cari murid-muridnya. Kau lihat ini ya. Kau jangan lari. Masa kasih tunjuk Yesus yang kau. Ini bukti Pak semua. Bom, saya sudah kirim di WA itu bahasa asli Matius 2 ayat 11 dalam bahasa Yunani. Suruh dia baca. Ya, nanti tolong Suruh Long dia Semut baca. juga ya. Long Biar Semut, nggak tolong berlagu kamu dia. juga dengan Itu- Quran ya. Ya, Yunani. sudah. Berarti Kau baca pengikut ini. Paulus. Ya udah. Yunani berarti Ya, pengikut Paulus itu. Ya, kau baca ini, kau baca ini. Goblok kamu. Goblok ini orang memang. Kau baca nih. Pak, udah turunin aja dia Pak, nggak berfungsi orang nih Pak. Ya udah. Coba dibaca. Nggak ada coba ilmunya, dibaca, Pak. Coba dibaca. Nggak ada Kau baca ilmunya nih, sama kau baca sekali. Udah, baca. Ngeyelnya doang, ngeyelnya Kau doang. baca nih, kau baca nih. Kau baca nih, ayo. Ini kata Yesus loh. Coba baca. Coba baca. Tuh, taruhlah jarimu di sini. Ini Yesus setelah disalib. Dan lihatlah tanganku. Ini setelah dia bangkit. Dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Long Semut. Melainkan percayalah. Ini murid-murid Yesus semua ada di sini. Makanya Thomas yang menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Nanti dulu. Kemudian ia berkata, coba saya baca coba. Yang mana? Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini ia siapa ini siapa? Yesus. Yesus. Iya Yesus. Iyalah, aduh, otak lu memang sekolah di mana sih lu? Kamu sudah baca terjemahan aja otak lu salah-salah. terlalu goblok banget. Apalagi kamu mau bahasa aslinya kamu bilang, yang terjemahan aja kamu bacanya Tuh. salah. Apalagi Sudah, yang bahasa asli, kamu gimana sih? Bahasa asli sudah saya kirim, suruh dia baca. Sok-sokan dia. Udah? Kau lihat ya, saya kasih bukti saksinya. Kemudian Yesus itu 500 orang yang menyaksikan.
Saya tanya kau 500 orang itu siapa-siapa saja yang saksi? 500 orang siapa yang saksi? Nah, Zuma saja tidak tahu, apalagi Long Semut. Coba Saya lihat bisa ayatnya. tunjukkan ayat, tapi saya malas. Coba lihat ayatnya. Murid Yesus itu kau dengar, ada 12 murid, 1 orang sudah mati. Kemudian muridnya ada 70, terus ada 120. Yang lainnya itu murid-murid dari yang lain. Pak Bom, kalau ini penting harusnya di original teksnya aja. Oh, nggak bisa. Sudah kasih Original dia. teksnya ada. Ya udah, nggak usah kasih lihat. Ini kan Nih, penting Pak Bom. ini Oke, penting. Kasih kalau dia yang dilihat, tadi itu, saya Matius baca. 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 suruh dia baca, Pak Bom. Suruh dia baca tuh, dia punya lagunya itu. Udah. Sok-sok Ini. original lagi. Nanti ada Palida tunjukkan itu. Matius 2 ayat Bahasa 11 Indonesia aja dia nggak mengerti, Palidara. boro-boro bahasa Yunani Palidara. lagi. Boleh saya minta ngomong ampun. sama Sebentar, si sebentar. Semut? Long Semut. Kau baca ini dulu ya. Nih, kau lihat ini sekali, jangan Balidara. takut, akulah. Palidara, Nih, Long Semut. baca Matius 2 ayat 11 bahasa Yunani, Pak. Siapin, Pak. Iya, sebentar Pak, sebentar. Siapin, Pak. Biar Ini, suruh Pak dia Bombong. suruh dia yang artikan. Iya, sebentar. Biar dia lagunya hilang tuh. Sebentar. Saya mau kasih tahu di sini Pak Bombong. Dari tadi saya perhatikan dari surga diseret-seret kemana. Fokus, jangan mau ditarik-tarik sama orang tolol ke ranah yang lain. Sekarang kita berbicara surga. Kita bandingin surganya dia dengan surganya kita. Saya lihat ini dari surga lari ke bapak, lari ke ini, lari ke itu. Ini manusia otak botol, sengaja dia lari ke sana kemari. Jadi fokus. Kalau saya kembali kepada surga. Mari Long Semut kita berbicara surga. HP saya lowbat ini. Jangan Ya, lari. Pak Lidara, baca dulu Matius 2 ayat 11, Pak. Biar dia tahu, Pak. Matius 2 ayat 11. Ya, jangan lari. HP saya Oke, lowbat saya ikutin. ini. Jangan alasan, mulut congor kamu banyak alasan. Ya Long coba Semut, apa? sama saya. Coba Ya, kalau mati berarti saya makanya lowbat ya. Nah, jangan alasan. Matius berapa tadi? Matius 2 ayat 11, bahasa Ibrani asli, dia minta yang asli. Nggak ada, itu bahasa Yunani. Iya, bahasa Ayo, Yunani, sorry, Ibrani. bahasa Yunani. Matius 2 ayat 11. Orang Ibrani, pengikut Paulus, Yunani Ibrani lah. perjanjian lama. Ibrani perjanjian lama. Matius 1 berapa? Ibrani itu perjanjian lama. Matius 2 ayat 11, Pak. Baca aja, Itu Pak. di layar, Suruh Pak. dia, Di layar. suruh dia artikan, Pak. Suruh dia Kalian artikan. itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sebentar. Nah, itu udah ngaco lagi, Pak, kan? Sudah ngaco lagi, kan? Tidak ngerti Paulus siapa, ngaco lagi. Ini udah nggak benar orang ini, Pak. Nih, Kamu diam dulu, Long Semut. Otaknya ya udah otak udah nggak beres. Pengikut jin goa. Kamu diam dulu, pengikut jin goa. Kamu diam dulu. Suruh dia baca itu. Jangan Itu aslinya tuh. Iya, Pak. King David bisa nggak baca itu? Kan itu Suruh kitab baca kami dulu, itu. lu baca Bisa dulu nggak? kan lu King David minta bisa nggak bahasa itu? asli, kan lu minta bahasa asli. Coba King Udah David bisa ditunjukin nggak? baca itu. King David bisa Pak nggak Bambang, baca share itu? screen saya. Hah? Kalau saya kan bisa baca Al-Quran, bisa Coba. kitab saya. Coba lu King baca David dulu. bisa nggak Lu Kamu baca baca dulu. udah, kamu baca. Lu baca Karena dia dulu, pintar, lu kan? baca dulu. Itu tuh baca dulu. Dia pintar jadi. Baca udah lu. Baca dulu. Jangan banyak Ini lagu, Matius 2 baca ya? dulu. Matius Ya, 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11, baca itu. Baca. Ayo, Long Semut baca ya. Mau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Silakan baca. Udah nggak bisa deh, Pak. Udah tutup layarnya, Pak. Mana King David? Mana baca King David? Loh, Itu kan kau kitab yang minta kamu. tadi. Kau yang minta. Mana Kau yang kita? minta tadi. Orang nggak ada Kau yang mau teksnya itu, lihat nggak bahasa ada, aslinya nggak muncul. mana. Nggak ada teksnya itu, nggak Loh, muncul. kau ya gimana sih? Itu lihat itu Ini, nggak ada. makanya Mas, udah Pak Bom, ini orang nggak level Mana buat saya King tidak akan David bicara. bisa bacanya? Udah King nggak David level Pak. juga. Silakan yang lain bicara sama dia. Nggak Gimana level buat saya Pak. bacanya? Sekolahnya di bawah David pohon nggak level, bambu. King David. Mana teksnya? Ya, David sekolahnya nggak di bawah level. pohon bambu Pak. Jadi percuma Saya Pak. ngomong. Bahasa Indonesia aja dia udah nggak Gimana? mengerti Pak. Jangan Apalagi kan nama bahasa Bang Zuma bahasa sama saya aja Yunani. pojotan Gantian. King David. Alah, sekarang saya Sama tanya Bang kamu jawab King David saya tanya. itu cuma Oke. berani di kandang Oke. doang. Oke, saya tanya kamu King sekarang, David saya tanya cuma kamu berani sekarang. di Sekarang saya kandang tanya kamu. doang. Oke. Iya, Oke, saya tanya dia berani Pak. di kandang Oke. doang. Sekarang Nggak bisa jawab keluar saya. itu. Kalau kamu Islam asli yang ngerti Islam asli, saya tanya kamu sekarang, ya. Jawab saya. Oke. Berapa lama masa penciptaan langit dan bumi? Menurut Quran QS 41 ayat 10, 2 hari.
QS 41 ayat 9 4 hari. Sudah? Ya, terus QS 41 ayat 12 2 hari. Pak Bom, Total udah 6 rekannya hari. dah kita bagi ah daripada ribut kayak gini. Poinnya apa? Poinnya. Poinnya. Iya. Di sini dikatakan 6 hari. Sekarang saya kasih kamu lagi ini 8 hari. Ya. QS 7 ayat 54, QS 10 ayat 3, QS 11 ayat 7 dan QS 25 ayat 59 itu 6 hari. Poinnya itu Oke. itu kebesaran Allah, penciptaan Allah. Bukan soal kebesaran, Itu- Allah lu kebingungan, Allah lu kebingungan. Itu Masa ada penciptaan 6 hari, ada penciptaan 8 hari. Kemudian di hadis kamu mengatakan 7 hari. Berarti Allah kamu itu kebingungan. Itu bukan Allah namanya. Kebingungan Kalau itu King Allah, David. kalau Allah Maha Kebingungan Kuasa, itu King David. kalau Allah Kebingungan itu SWT King Maha David. Kuasa, dia tidak akan kebingungan. Sekarang saya tanya kamu, ayat yang saya sudah bagi kamu itu 6 hari, 8 hari, dan hadis 7 hari. Mana yang benar Allah kamu itu? Semua Yang benar bertabrakan. Al-Quran lah. Masa Jawab. bertabrakan enggak? Jawab Coba lihat, sekarang. coba dilihat, Jawab. dilihat ayatnya, Jawab. Ayo, ya kasih lihat aja. Yang kebingungan itu King David. Nah, sekarang saya tanya kamu. Kebingungan itu. Iya, kasih buka. Kasih lihat dia jelasin sama kita. Coba surganya. Poinnya itu. Oke, kasih lihat dia. Itu kebesaran Allah yang menciptakan Bukan kebesaran, alam semesta, tidak ada gitu kebesaran, loh. Pak. Tidak ada kebesaran. Kebingungan Itu Allah. bukan kebesaran. Kebingungan Allah SWT itu namanya. Yang bingung kok itu bisa King beda-beda David, nggak sih? bisa Semua mencerna. kebingungan Allah SWT. Kebingungan Allah itu SWT King David. kebingungan. Pak Tuh, King kamu David, baca ayat saya kamu, itu ayat saya kamu. ngomong dulu. Ya saya kasih tahu dia. Silakan. Ya. Lu sebut, lu ambil pulpen sama kertas, lu catat nih ya. Panjang nih. Catat. Ambil kertas pulpen. Lu masuk. Coba dilihat aja, dilihat di layar. Ya lu dilihat catat di layar. dulu, ini Kita panjang. terangkan, Ini panjang kan kita baterai lu terangkan. lobet. Insya Allah. Baterai lu lobet kan? Baterai lu lobet Baterai kan? lu Lagi 10 lobet. menit lagi nih kayaknya nih. 10 Loh, menit sekarang lagi, bisa coba. 10 menit. Tadi bilang hanya 5 menit. Pembohong lu. Ya Ya udah. kurang lebih lobet. Ya. Nggak tahu ini Oke. berapa menit lagi. Tidak. Dasar pembohong memang. Surah 79. Kamu Surat berarti yang tujuh- pembohong itu. Lu yang pembohong. Maling teriak maling teriak Oh, lu yang maling. Itu. Siapa yang Contohnya maling? Lu kamu yang itu. maling, Mas. Lu yang maling, Udah Mas. Pak King David. Sudah Pak King Nah, David. lu yang Bentar. maling. Nih, Saya nggak saya pernah unjukin takut ya. sama kamu. Lu semut. Surah 79 ayat 27 sampai 30. Ya, melawan surah 2 ayat 29. Dibuka ayatnya. Saya baca. Makanya nih. gua suruh lu tulis pakai pulpen. Dibuka. Jadi lu bisa Dibuka. nanya Juma juga. Dibuka ayatnya di sini. Ayo, Ayo, saya buka, bacain. Ayo buka. Tolong buka itu Boleh. yang itu. Pak Ciler kemana ya? Keluar ya Pak Ciler. Buka apanya, Pak? Bacilet keluar. Mau buka apanya? Coba Long Semut kamu jelaskan dulu. Belalai itu apa di Al-Quran kamu? Belalai. Apa maksudnya belalai? Aduh. Dia nggak mau catat, mengugat percuma. Cuma dia hanya bisa Kita- bertanya doang. Long semut, Ilmunya kita nggak ngomong ada, surga Pak. aja. Long semut, kita ngomong Surgamu surga, tuh- kenikmatan. Oke, surgamu tuh kenikmatan Long Semut apa? Pesta seks di atas ya? Bukan gini Pak Bom, sebentar. Kenikmatan kembali aja ke topiknya surga. Ya. Jangan Kenikmatan mau terbesar. dibawa orang tolol lari kemana kemari. Kenikmatan Makanya dia lari. terbesar di dalam surganya teman-teman muslim itu apa? Ini ada kenikmatan terbesar ya. Silahkan. Bukain link saya aja, Pak. Ayat. Lah, hilang. Pakai ayat bilang. Pak Bom, buka link saya, Pak. Long semut, kenikmatan terbesar di surga Islam itu apa? Melihat Allah. Memang kamu bisa lihat Melihat Allah di Allah. surga? Iyalah, insya Allah. Bagaimana Sebentar, cara kamu teman-teman, lihat? sebentar. Allah kamu nggak ada? Dengan cara Allah, kehendak Allah. Sebentar, Gimana? teman-teman. Itu mah asumsi. Biar aja. Ya, sebentar, terserah Pak. namanya Jadi- juga ngomongin akhirat, itu kan asumsi buat kamu. Asumsi. Tapi buat kami Asumsi. enggak. Apa dia? Apa siapa? Asumsi itu. Lu. Ya Apa buat Bom kami sama asumsi, bagi Pak King kami David ya baca, Pak King asumsi. David. Sesungguhnya di surga, coba dibaca, Pak. Baca, malah saya bacain Pak, ayat pembohong. Udah kalau Yang bacain pembohong aja itu nggak yang gak ada apa-apa. teksnya, yang gak ada teksnya Sesungguhnya. aslinya Ini ada itu. teksnya kan? Oke. Pembohong itu. Saya aja. Bisa dirubah-rubah Sesungguhnya oleh orang. di surga ada pasar yang tidak diberlakukan jual beli di dalamnya.
kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang laki-laki tertarik dengan salah satu gambar, dia cukup masuk ke dalamnya dan sudah tersedia Langsung wik-wik. bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Sama Apapun yang kamu minta, Sama. apapun yang kamu inginkan, Bawa lagi, Pak. apapun Bawa yang lagi, kamu Pak. inginkan di surga itu ada, bawa lagi Pak disediakan. penggugat, Pak penggugat. Itu loh. Sabar, jangan Sesuai kepanasan kok. apa sih? Bacain kamu malah nggak Tergoncang percaya. imannya dia, Pak. Cik, Itu surga ketergoncang pasar iman. malam, Pak. Nah, Surga surga itu pasar kan malam. kenikmatan. Ya, Pak, kalau Itu ada surga rasa pasar diam malam. dulu. kalau ada Sebentar, rasa Pak emang penggugat bawa salah. lagi. Bawa Surga lagi Pak pasar penggugat. malam, Pak Pak. Bom itu Pak Bom, bukan saya. Ya enggak Pak lah. Bom. Surganya iblis. Surga Mana pasar ya? malam Lagi. tuh ada iblis. Yang mana ya? Bentar, turunin lagi teman-teman. Aduh, Maksudnya mana? Mau mas turun? Kalian itu Bukan, normal. Yang scroll, pasti Pak, lah scroll yang ke bawah. pasti Normal enggak? bacanya. Nanti Bacaannya. Kasih tunjuk Scroll ke dia, bawah. kasih tunjuk. saya nanya sama kamu Anda Kasih ada tunjuk, semua. kasih Bentar. tunjuk Semua ayatnya itu itu. normal. Suruh dia Jangan nanya terus. baca. Kok Jangan bidadari nanya kok melulu. bidadari kok Bentar. ditolak sih? Bidadari Kamu kok dari ditolak? tadi ngomong itu Anda nggak itu ada normal dalilnya. nggak sih? Kamu dari tadi ngomong tuh nggak ada Anda dalil. itu Bidadari Kamu nggak diam tinggi suka, dulu. nggak suka 27 sama meter. bidadari ya? Ya terserah Anda. Kemudian Berarti Anda itu nggak Bidadari normal. tinggi 27 meter. Lu tingginya berapa? enggak. Semua Jadi begini Pak King. Pak tinggi King. itu Jadi begini. semuanya sama. Sebentar. Lung. Tinggi itu Lu Semut, tingginya semut. berapa? Saya tanya Bukan. kamu. Mana ayatnya kamu tingginya Bentar. berapa? Saya udah tanya semua orang. Tingginya itu sama, brother. Mana ayatnya? Sebentar. Tingginya Mana itu ayatnya? sama Jangan rata, takia, jangan brother. takia. Satu menit. Satu menit. Nggak Satu ada menit. ayatnya. Ya. Izinkan saya sebentar. Saya Satu aja menit. lu Jadi Silakan, begini. silakan. tayat. Lung, diam dulu kamu. Kan kamu bilang kenikmatan terbesar itu memandang wajah Allah. Kamu bilang begitu kan? Kalau Yoi. kenikmatan terbesar itu memandang wajah Allah, kenapa kesibukannya malah ngewek Bukan. gitu? Kesibukannya kenapa Memecahkan malah perawan-perawan. Ya namanya memecahkan juga perawan-perawan? wajar, men. Iya. Wajar Kalau manusia, sebentar. laki-laki, wajar. Kamu dengar? Emangnya, kamu Kamu itu dengar laki-laki baik-baik. bukan sih? Kamu laki-laki. Kamu bukan? dengar baik-baik. Kapan Ya, pakai ini celananya, bedanya. Mas? Kapan pakai celananya? Kalau kamu 70 tahun. nggak suka wanita, 70 tahun berdiri di hadapan Allah SWT telanjang bulat, kapan pakai Ya. celananya? kamu itu itu bukan laki-laki, bukan perempuan doang, laki-laki euy. waras berarti kamu Ya. itu. Saya Kalau jelaskan nggak suka dari Iya, mana memang itu. ada ayatnya kamu tuh. Di hadapan Semut, Allah SWT semut. kamu telanjang selama 70 tahun. Barang bidadari kamu berdiri itu Sebentar, 70 tahun. berarti Semut. bukan Saya- laki-laki normal. Berarti Bukan Sebentar, normal sebentar lagi ya. tuh, Mas. Saya jelaskan dulu. Dikasih Saya bidadari jelaskan ke statement saya normal. dulu supaya Berarti tidak ngambang. kamu ini Saya memang bilang, normal. Di dunia aja pikirannya gak normal ya. Aduh ya ampun. Memang Lebay. pikirnya pikiran selangkangan kami itu, melulu sih. pikiran kami itu tidak penuh dengan udah hal-hal mati yang disembah. seksual. Sebentar ya. Yang mati Lung yang Semut, kamu disembah dengar. itu sama aja Lung kayak Semut. mati Makin tutup banyak yang botol. bertobat. Gitu Ya, loh. Dengar sebentar, ajaran Lung Semut. sesat. Botol sama. Sebentar, boleh sebentar. ngomong nggak, Lung? Makin Sama banyak orang yang yang bertobat. mati disembah. Pak, Sama Satu menit Makin dulu. banyak yang Sedikit, saya ngomong bertobat. sedikit. sama menyembah Izin batu ngomong itu sedikit. sama. Pak Bom, Makin turunin banyak yang dikit Pak bertobat. Bom. Tolong turunin dikit Pak Bom. Turunin gambarnya. Tulisannya kepotong itu. Makin Jika banyak yang seorang laki-laki bertobat. tertarik Udah dengan ya, satu, udah ya. Ini Makin banyak yang Turun, Pak. bertobat. Saya belum selesai ngomong. Saya bertanggung jawab dengan statement saya dulu. Ya, Sebentar. jangan lari coba lu. dan di live chat itu ya berpikirlah ya, berpikir. Jangan Kita lihat-lihat belajar live pada chat. teks Kamu aslinya. justru berpikirnya Anda itu kamu. harus Kan kita mau berpikir. bandingkan. Nanti kami Tuhan bandingkan kok juga mati. dengan surga Anda kami. itu harus berpikir. Lung Semut. Awas loh kalau Lung nggak Semut. Islam kamu itu masuk Otakmu tuh neraka sekecil semut. selamanya. Jadi kamu jangan ngomong, jangan berkuar-kuar Ya. dulu. Sebentar, saya jelaskan. Saya Saya mengingatkan kata Anda, kamu Anda bilang loh, saya menyayangi Anda kenikmatan semua terbesar ya. itu adalah memandang Alah. wajah Allah. Menyayangi, Sebentar, menyayangi. Ya, Kenikmatan nikmatlah. terbesar itu Dikasih adalah memandang bidadari wajah kok. Allah. Tapi kenapa kesibukannya bersama memecahkan Iya, perawan-perawan? Iya, Kalau itu kenikmatan nikmat. terbesar yang memandang wajah Allah ya sudah cukup. Kenapa harus kemudian kesibukannya itu malah yang lain, bukan memandang wajah Allah? Dengerin. Apakah kamu Bukan- bilang itu bukan bukan wik-wik memandang wajah aja. Allah itu bukan satu Di- hal yang menyenangkan? Gitu. Di surga itu Nah, bukan jadi wik-wik memang apa yang- aja, bukan. Apa yang menjadi segala yang kamu apa yang inginkan itu menjadi boleh. kesukaan pengikutnya, apa yang menjadi kesukaan pengikutnya itulah yang ditawarkan. Contoh surat An-Naba 33. Coba minta tolong Pak Bom. Ini yang menurut kami sebagai seorang Kristen kok bisa begitu. Kalau kami nggak
bisa begini gitu. Kami nggak bisa. Kalau ada cowok sejati Kesukaan dikasih bidadari itu seneng. Kok nggak seneng sih? Oh, sorry. Gimana? Sorry, kalau bukan Kamu istri itu bukan kita cowok itu berdosa. sejati, berarti. Saya Kalau bukan bisa, istri Aduh, kita dikasih itu namanya bidadari, perzinahan. wanita cantik Ya. dah saya nol. bisa bicara, Pak. Kok, aduh, Surah Saya An-Nabah, bisa Pak bicara. Bom Bom. kalian itu enggak, aduh, Bisa bicara gimana ya? nggak sama Long Semut nih saya? Lidara, udah kalau lagi ngantuk udah jangan ngomong. Ini Long Lidara, Semut. Kalau yang namanya tempat yang nikmat-nikmat itu udah pasti tempat pelacuran, kemudian diskotik, kemudian Salam. tempat yang mengandung kenikmatan. Yang namanya Lidara, nikmat-nikmat Pak Bom Bom, saya mau tidur, mau ngimpi sama nikmat bidadari nih Pak Bom Bom. yang nikmat-nikmat Salam ya Pak itu Bom Bom, besok lagi Pak Bom Bom. Pak Bom Bom lokalisasi semuanya ya, WTS. everybody. Teman-teman. Besok lagi everybody. Iya, Besok siap. lagi. Long Semut bagus. Ya, saya mau ngimpi sama Ya. bidadari nih. Saya Iya, ini laki-laki betul. normal nih. Goodbye. katanya Mimpi Malam. perang naga ya. Jadi sorgamu itu sarang WTS, diskotik, kafe. Karena Sarang tempat homoseksual, yang Pak. nikmat-nikmat Tuhan kamu siapa? itu adalah lokalisasi WTS, Tuhan kamu diskotik, siapa? terus kafe, tempat jingkrak-jingkrakan. Kalau yang namanya tempat kenikmatan, yang nikmat-nikmat itu lokalisasi WTS, diskotik, kafe itu tempat nikmat-nikmat. Kalau surganya adalah tempat kenikmatan, pasti itu lokalisasi WTS, diskotik, dan Bom-bom. kafe itu Biar pasti. berkualitas kita bahas Karena lagi yang Alkitab, Bom-bom. nikmat-nikmat, Boleh? tempat nikmat-nikmat itu Bom, biar lokalisasi bermutu. Kita bahas WTS, lagi di bawah. ya Bom. diskotik sama kafe Boleh? itu tempat mencari kenikmatan. Kalau kita mau yang nikmat-nikmat itu Salam, lokalisasi Bom-bom. WTS, kemudian diskotik Bom, dan biar bermutu. kafe itu Biar tempat bermutu. mabok-mabok, Kita bahas, itu Bom-bom. tempat nikmat-nikmat. Bom-bom. Jadi kalau ada surga yang Senyum aja, penuh kapan tuh Bandungnya? Saya nikmat-nikmat, tunggu. itu adalah lokalisasi WTS, diskotik, dan kafe itu tempat mencari kenikmatan. Jadi kalau ada surga yang nikmat-nikmat, itu pasti lokalisasi WTS, terus kemudian diskotik dan kafe. Begitu. Bom melantur, Bom. Jadi Tuh. karena tempat yang Udah, Bom, kita bahas itu, ini. Ayo, Bom. tempat yang Bom, biar nikmat-nikmat bermutu. itu, Acara Pak Bom yang ngapain? nikmat-nikmat Bahas kayak itu monolog kayak gini. itu Bom, Validara, lokalisasi WTS. Validara. nggak bermutu, Ya. Pak Bom mah. Jadi, Kita bahas ini, Pak Bom. Kalau surga yang banyak perempuan begitu tuh berarti surganya penuh bidadari ya. Iya, Berarti surga kenikmatan. WTS itu ya. Iya, Bom. kalau tempat kenikmatan Itu banyak itu pendeta pasti mualaf, Pak Bom, di TV lokalisasi itu. WTS, Pak. Ya. Pak Lobo, kalau kita mau cari kenikmatan Pak Lobo. sekarang kemana? Berarti Ya, ke terus. lokalisasi Mualaf. WTS. Ya Ya. kan? Ke diskotik, Ya. tempat mabok-mabokan, ke Ya, kafe, tempat jadi begini Pak Lidara dan teman-teman Ya. semua yang bisa Tapi menyaksikan jangan video ini, menjelek-jelekan aja, ya, diskusi yang semua baik, yang Om. bisa menyaksikan Malu Solata sekali. BM2, tolong di mute dia Malu dulu sekali, Pak, Zen. tolong Malu di mute sekali. dulu, bisa di mute, kalau nggak mute saya keluar nih. Ya, Pak Jadi Lobo. saudara-saudara yang bisa menyaksikan siaran ini, ya, kita sudah menjelaskan dengan Pak Lidara dan teman-teman semua bahwa surga kekristenan itu tidak ada pesta seks, Ya, nggak ada tidak kenikmatan, ada pasar Jumat, nggak ada kenikmatan, Pak, nggak ada kenikmatan. tidak ada seks untuk pria selama 70 tahun barangnya berdiri. Ya. Tidak ada surga Kristen seperti itu. Beda langit dan bumi. Jadi silakan bertobat. Keluar Ya. cepat dari ajaran sesat. Pilih Ya. Tuhan Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja.
Ya. Terima kasih teman-teman. Oke, Pak King David, saya lanjutkan. Lanjut. Kalau kita coba kita tanyalah sama manusia-manusia yang waras. Kalau kita mencari kenikmatan atau mencari kesenangan kemana? Jalan-jalan ke mall. Ya, kalau yang hidung belang cari kenikmatan lokalisasi WTS. Kalau yang suka jungkir balik cari tempat mabok-mabokan, kafe. Yang suka jingkrak-jingkrakan diskotik. Berarti kalau ada surga yang penuh kenikmatan, pasti 4 ini. Yaitu lokalisasi WTS, diskotik, tempat mabok-mabokan, nah jingkrak-jingkrakan, sama kafe, sama mall. Jadi itu kalau di surga Kristen tidak ada kenikmatan. Jadi jangan berharap akan ketemu lokalisasi WTS, diskotik, tempat mabuk-mabukan, karena Tuhan nggak mau. Karena Tuhan nggak mau nontonin orang yang lagi begituan di lokalisasi WTS yang mencari kenikmatan. Apalagi yang mabuk-mabukan gitu. Tuhan nggak akan mau melihat di sorga manusia. Palidara. Halo. Palidara. Ya. Kalau tempat maha suci masa ada yang begituan sih Palidara? Nggak ada, Pak. Apalagi kalau dibilang Tuhan hadir di situ, masa bisa begitu Palidara? Nggak mungkin Tuhan mau nontonin orang begituan, Pak. Makanya saya bingung, Pak. Mau tanya dong. Ya, silakan, Pak. Ya, saya ingin tanya nih, apa bedanya kesenangan sama damai sejahtera? Tolong dijelaskan dong. Kalau kesenangan itu tadi Pak, kenikmatan. Nah, kenikmatan itu yang nikmat-nikmat Pak. Yang nikmat-nikmat itu adanya di lokalisasi WTS, ya tempat mabuk-mabukan, diskotik, ya, itu nikmat-nikmat tuh. Gitu loh Pak. Tapi kalau damai sejahtera itu tidak ada kenikmatan, adanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah kudus dan suci. Nah, Tuhan itu senang melihat yang damai sejahtera. Tuhan yang benar, kecuali Tuhan odong-odong, senang melihat yang nikmat-nikmat. Nah, kenikmatan itu pasti senang melihat orang di lokalisasi WTS. Orang mabuk-mabukan. Itu Pak. Kenapa banyak pendeta yang mualaf? Banyak pendeta yang mualaf, kenapa? Pak Bom, coba di share screen nih buat si Anu, saya mau tanya nih. Pak Bom, tolong Pak Bom. Nih saya mau tanya kenapa bisa begini nih Pak Bom. Kenapa banyak pendeta yang mualaf tuh? Tolong di share screen Pak Bom. Nah ini kenapa bisa begini, coba nih dibacain. Pak King David tolong dibacain yang kenceng Pak. Mana ada pendeta ada. Pak King David. Pak King David suaranya kenceng nih. Pak King David. Ya, oke, saya baca. Coba dibacain. Betul. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Banyak pendeta yang mualaf, kok Coba Islam yang lagi. diserang ini Coba gimana? jelasin itu. Jangan sok-sok bawa begituan. Pak Bom, Saya baca lagi sekali lagi. yang kenceng. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Aduh, sakit hati saya. Sakit. Banyak pendeta yang mualaf, Islam yang diserang, gimana sih? Sakit. Coba baca lagi sekali lagi ya. Wahai banyak pendeta yang mualaf, kok Islam yang diserang, ini kenapa? Buat ayat kayak gini. Yang kuenceng ya. Dan mereka berkata kepada wahai Anu yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya engkau, wahai Anu, benar-benar engkau orang gila.
Aduh, sakit hati saya. Dibilang orang gila, sakit hati saya. Aduh. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jadi artinya Pak King David, artinya apa tadi? Kalau yang kita baca Katanya tadi. Anu orang gila katanya Pak. Oh, yang diturunin apa tuh Pak? Itu orang gila. Yang diturunin apa tuh Pak? Yang dikasih apa? Lucu Coba Pak ya. Bambam sekali lagi Pak Bambam. Pak Bambam. Coba share screen lagi Pak Bambam. Share screen Pak. Saya mau baca Pak. Baca lagi yang belalai Pak, yang belalai Pak. Belalai aja Pak. Gangguan. Malobo punya Malobo share tadi ya. Pak Bambam, tolong share screen lagi Pak Bambam. Saya mau baca lagi sekali lagi. Saya kurang ini enak kalau Pak David. Pak King David yang baca, coba saya mau baca Pak. Masih deng tuh. Nah, yang barusan Pak, yang di share screen Pak. Mualaf lagi. Pak Bambam. Mualaf lagu lama, anu ceritanya lagu lama semua. Pak Bambam, nah ini. Kenapa? Dan mereka berkata, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan orang yang mualafnya, para pendeta yang mualaf. Ini mau benar yang mana ini? dalam Di darah baca dia ngotek. benar orang gila. Sampai Sekali lagi. Dan ngolok-ngolok mereka berkata, dan mereka Lalu, berkata, wahai orang yang kepadanya ini bikin kacau ruangan aja nih orang dah. sesungguhnya engkau. Surat berapa itu Pak Lidara, surat berapa? Mualafnya jangan Islamnya nggak tahu apa orang Islam. IS 15 ayat 6. Mualafnya itu banyak kedapatannya. Kenapa mualaf? Jadi lagi benar-benar orang gila. wahai yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Benar-benar orang gila. Kayak gini. Aduh, itu yang waktu itu yang orang Kristen ya, jadi mualaf. Sakit hati, sakit hati. Mualaf apa ceritanya? Sakit dong, tuh orang-orang yang mualaf. Orang Islam mualaf di mana? Itu mualaf odong-odong semua. Aduh, sakit hati. Cerita tuh mualaf odong-odong semua, cerita odong-odong lu. Oh, ke yang mualafnya aja buktinya tuh dong. Mana buktinya mualafnya? Mana bukti mualafnya? Fotonya. Mana fotonya? Pak King David. Mana berarti si Pak King David banyak berarti si Anu mualaf. Mana fotonya? Kamu jangan hoax aja lu. Pak King David nggak usah dilayanin Pak. Kita bicara aja. Pak King David berarti yang baca itu yang diturunkan itu orang gila ya Pak King David ya. Orang gila udah dibilang dia orang gila. Wahai orang gila. Berarti orang gila. Kamu benar-benar orang gila. Berarti si Anu orang gila dong ya. Ya Pak King David ya. Iya. Si orang gila dong. Kan begitu Pak Lidara. Wahai orang Ya, gila. kan kita cuma Benar-benar orang gila. Kan kita cuma baca Pak. Kan kita cuma baca ya Pak. Jangan nyalahin Islamnya nggak tahu apa-apa. Orang Islam Kan kita cuma apa-apa. baca ya Pak King David. Tadi kita kan baca ya. Orang gila. Iya, jadi si Anu benar-benar kalau ada banyak mualaf, selain yang mualaf kenapa olahraga menggunakan celana. Orang gila. Baca ya Pak ya. Kita cuma baca yang tertulis kan. Ya. Memang begitu bunyinya. Wahai orang gila. Benar-benar orang realistis gila. aja kalau Si Anu ini realistis. banyak yang mualaf Pak tuh. King David. Kenapa orang muslim dari salah? Orang gila. Di Orang gila. Ini Benar-benar kamu orang gila. ini benar-benar realistis. Ya tuh, ayat tuh. Anu benar-benar orang gila. Aduh, lihat anu. Lihat. Ulang. Ini anu. Anu lihat itu anu. Oh. Remuk itu pinggangnya Pak Bom.
Mom, saya mau nanya kenapa gitu kayak Palobo kayak Pak Lidara. Ya. Mau lihat iklan baru teman-teman. Ini saya iklan. Coca-Cola kan? Iya iklan. Kemarin saya dulu. Kemarin kan Coca-Cola kan? Yesus orang gila loh. Nih, Pak, Bab. Naik kereta Nah, tuh naik kereta api siapa? Aduh, mengolo ayah ya. Ya Allah, Halo. bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya. Kalau orang nggak pakai baju di depan orang banyak, bahasa Arabnya apa? Apa tuh? Afalu ta'malu. Malu dong. Ya udah lanjut. Coba share screen Pak, yang tadi Pak, share screen saya Pak. Share screen saya Pak, tuh. Coba baca. Coba baca. Yesus itu orang gila. Perlu aku buktikan kalau Yesus itu orang gila. Hai orang yang kepadanya Baca di Markus 3 ayat 21. Baca Markus 3 ayat 21. Benar-benar orang gila. Yesus Ini tidak waras bagaimana lagi. ceritanya ini? Ini bagaimana ceritanya? Baca dulu. Ini Baca biji dulu mana Markus 3 ceritanya? 21. Ini biji Baca mana dulu Markus ceritanya? 3 21. Bom ini udah nggak biji sehat mana abang orang menghina ini sampai Ganti topik. Ini biji Baca Bom ini udah nggak Markus sehat 3 abang. 21. Kucing got, kamu diam dulu kucing got. Nah, kucing udah kemarin Baca terjadi Markus kucing. 3 21. Yesus itu orang gila. Kucing got, kamu diam dulu. Kamu nggak tahu isinya. Dalilnya diturunkan aja Pak Bombom. Itu menghujat. Kalau kita baca ayatnya ada tertulis. Kita tidak Kucing got itu. menghujat. Kita baca Oh, banyak ayat. pendeta yang mualaf jadi musuhin ke Islam sih, kenapa? Nggak tahu apa-apa orang Islam tuh. Jadi Mualafnya yang musuhin tuh. coba jelasin dulu. Mualafnya yang musuhin. Coba Internetmu kurang kuat bro. Coba Kamu salah data itu. coba Itu lihat kamu- tuh. Coba Mas kamu Hidayeng jelasin. udah mualaf. Coba Kata Yohanes Yo di Jogja mualaf kemarin tuh ini. coba kamu jelasin Yang ayat di tadi. Rio sekarang mualaf lagi mantan pendeta lagi. Aduh. Coba kamu jelasin tadi ayat Gini kalau menurut saya, yang membenci Islam atau apa-apa orang Islam itu. IS 15 Kalau ayat mau 6 benci, tadi yang para mualaf bagaimana? itu pendeta-pendeta yang mualaf benci IS itu. 15 itu ayat Ada 6 diskusi kenapa biji mualaf, mana? kenapa IS orang Islam atau 15 apa ayat jadi 6 membenci biji Islam. mana? Benci para mualafnya jangan membenci agama Islam. IS Sampai merubah-rubah 15 ayat ayat Al-Quran Udah, kayak gini. udah berisik dengernya, saya Nasihat. dengernya berisik loh. Iya, Mohon Pak, maaf ya, nggak berisik sehat ya. ini mah, nggak sehat lah. Sorry, sebentar. Nggak sehat lah, nggak berkualitas kayak gini mah. No. Tadi sore baru dibahas sama Pak Jack itu. Ya sok Mualaf, tuh mualaf. ngobrol, kita ngobrol diskusi lah. Saya lihat banyak pendeta mualaf, Itu kenapa? Pasung Penggugat tanya itu Salahin- aja Pasung Penggugat salahin tadi mereka tuh, IS jangan 15 menghina ayat Islamnya. 6. Tanya aja Banyak itu, yang mualaf jangan kok lari di yang depan Islam, kemana-mana. kenapa sih ya? Oke, siap. Jangan lari kemana-mana. Tanya Eh, aja. gini, jangan gini, waktu gini. lari Lu kemana-mana. Banyak yang mualaf kok jadi dibenci pada IS Islam sih kenapa? 15 ayat 6 tadi. Salahin tuh IS kita Kalau mualaf. kalau mualaf berarti ke Islam bukan? Mualaf berarti ke Islam kan ya? Enggak gini, itu banyak pendeta mualaf kenapa? Iya, berarti dia ke Islam. Jangan membenci nikmat Islam, dulu. orang Islam. Saya orang Islam nggak Ya, pernah membenci bukan. Kristen. Cari Nggak pernah. kenikmatan. Kamu nggak ada Nggak pernah nggak ya? ada pertanyaan lain ya? Si Juma itu mualaf bukan?
Ya nggak tahu. Kamu nggak ada pertanyaan lain ya? Itu orang Islam Kamu loh. kayak Ya orang gini. sekolah aja gitu. Ya kelihatannya ini Palidara, Pak Lobo sangat Terus membenci Islam. ngapain dia bahas Alkitab? Ngapain? Dah, orang Katanya Islam nggak tahu katanya apa-apa. Islam nggak benci sama Kristen. Enggak, Kan kamu nanya sama kenapa? Pak Bobo teman, siapa Bobo teman? Iya, kenapa? Kan kamu tadi tanya kenapa pendeta mualaf? Kan Islam Iya, nggak banyak jahat mualaf sama tuh. Kristen, kan Iya, gitu nggak tahu kan? apa. Bahasa Justru yang Iya. bahas-bahas ini, Masalahnya bahasa ini ubat mereka tahu ini yang nanya-nanya bahas-bahas ngomong tauhid, ke yang kitab nih. bahas-bahas itu Yang para ubat nggak mualaf usah tuh, ikutin Mas otak Hayam Ali, gobloknya dia, nggak usah Inama, otak banyak banget tuh botolnya. pendeta yang pada mualaf ya Tanya itu aja possible. tadi QS Gitu. 15 ayat 6, tanya itu aja pasang Tuh penggugat, kan, jangan mau dibawa-bawa kemana-mana, gini, sang penggugat. penggugat. QS Shalom 15 ayat 6 Bapak-bapak, tanya. izin live. Terima kasih. QS 15 ayat 6. Nggak Percuma. berkualitas. Ayo Bobo Iya kita tuh bahas Pak ini lah. Palidara nanya tuh Bro, kenapa tuh? Kenapa Iya, tuh kenapa? Nabi ditanyain kamu QS dibilang Palidara? orang 15. gila tuh kenapa? Tuh QS No, 15 ayat 6 bagaimana isinya? tuh, Coba kalau no, kurang dibaca di-sharing lagi, Pak. Biar dibaca sama dia. Kita no, cuman bacain doang. ngilang sih. Lah ya. Sinyalnya, Percuma. sinyal. Bukan otaknya, bukan sinyalnya, otaknya yang. Oh, jangan begitu ah. Ya, coba buka lagi Pak Bom-Bom. Ya, Saya senang dengar otakmu bacanya. yang gila. Pak Lobo terlempar ya? Pak Lobo Ya, kemana? Terlempar ya? Pak Lobo? iya terlempar dia. Coba Iya, diterima terlempar dia Pak. lagi. Takut dia kalau ada saya si Lobo itu. Pak Bom-Bom, dinaikin lagi Kenapa apa harus di takut sama sharing lu? dulu. Wih, baca dulu Markus Pak Lobo pasal naik, Pak Lobo. 31. Nih, Tiger Pak ini mau Bom-Bom, diskusi nih, Tiger. Pak Bom-Bom, Baca saya mau dulu tanya sama si kucing. Markus pasal Saya mau tanya si kucing garong. Ini bagaimana 3:21. kucing Yesus garong? itu orang gila. Kucing Yesus orang garong, gila. ini bagaimana nih? Kucing garong, Gak ini perlu gimana saya nih? jawab itu. Ini ayatnya Jawab kamu dulu tuh kan? Markus pasal Ini 3 kan ayat 21. ini kan kata Tuhanmu. Coba kucing garong Hmm. artinya apa nih? Baca Coba di ayat kucing garong. 5-nya biar otakmu Coba encer, baca yang di lidah. sini. Makanya otakmu Coba encer. ini kata Baca ini dulu di ayat siapa? 5-nya. Ini siapa dalam kurungnya? Kucing garong. Dalam kurungnya Baca ini dulu siapa namanya? Markus. Ini kucing garong dalam kurung namanya siapa? Namanya yang di dalam kurung itu nama siapa kucing Pak garong? Lidara, Ya, ya. si orang gila itu dia datang hanya untuk menghujat, merusuh. Iya, Karena makanya dia nggak usah. karena mereka menyombongkan diri karena mereka bisa terbebas dari undang-undang penghujatan dan penistaan. Loh, kita Karena nggak mereka mayoritas. kita nggak Ngobrol menghujat, aja kita diskusinya baca. yang ini, diskusinya Diam yang baik lah. diam kawan. Lihat itu chat Pak, private chat dia, kurang ajar dia itu. Ya. Pak Iya, Omar, nah ini tuh dipancing oleh Palidara nih, ngomongnya Pak gitu. Jadi Omar, marah orang tuh. Pak Omar, kita Udah ini jangan gitulah, biasa diskusi aja membacakan, biasa, diskusi kita biasa. membacakan yang tertulis, kita tidak menghujat. Jelas kita Ya, membacakan yang Pak tertulis. Lidara, Ya, kita membacakan yang tertulis pun seperti apa yang ya, dialami Muhammad KC kan dia kan ya, dihukum ya, kan. ya Dia kan hanya biar membaca aja, yang tertulis. biar aja, yang bacakan saya, kan yang baca saya. Iya, Ya, makanya saya makanya cuma berdiskusi. Kalau nggak bisa berdiskusi, jangan masuk. Iya, kalau nggak mau turun diskusi, aja. turun aja. Ini kalau John Purba. Saya cuma Saya membacakan cuma saja. membacakan saja. Saya tidak Saya tidak menghujat. Saya baca yang John Purba di mute dulu. kita membaca yang tertulis. kalau itu mengarang-arang merubah-rubah itu udah pidana itu. Itu saya membacakan sekali lagi Pak Bom-Bom di share screen. Apa yang dirubah-rubah sekali lagi biar dibaca. Udah Pak Lidara, sama kembali ke si topik anu. aja, nggak usah. Kembali ke topik Iya, aja, kok ini kembali ke topik. Kan masalahnya masalah surga. Kan surganya ini kan Pak Bom-Bom. bilang gitu. Pak Bom-Bom. Nah, topiknya kan surga. Kok Udah. banyak pendeta para Sekarang mualaf, bagaimana pada benci surgamu sama Islam, kenapa sih? surgamu bagaimana Orang Islam nggak pernah bahas-bahas. surgamu bagaimana biji Aduh, mana? Nandar. Biji Lu di chat di room lu aja lu bahas Alkitab kok. Ya, Ya. si Jadi lu jangan nggak usah sok
framing. Oh, Aku Islam mah nggak pernah ngurusin itu. aku mah bukan Enggak. Nandar, aku mah guru Anu, nasi Nandar, aku mah sorgamu biji Terserah mana? mau kamu gurunya Sinandar, pokoknya intinya Sinandar membahas Alkitab. Iya, Siapapun kamu, Ya udah EGP. Pak, sang penggugat, kita kembali ke topik. Surgamu biji mana? Surgamu biji udah, mana? ini dialog yang bagus aja. Iya, surgamu Dan itu biji konsekuensi mana? Palidara. Ini kan Kalau banyak yang ini mualaf kenapa? konteksnya, Dipertanyakan ini kenapa? Ada konteksnya, apa ini gitu. konteksnya Ini kan bicara bukan main-main, surga. kelihatan banget. Banyak Kalau yang tuh pendeta murtad yang jauh, mualaf. Ada banyak apa? haji-haji, Ada banyak apa? ustadz Gitu. yang murtad, Kok jadi banyak marah ke Islamnya sih? Oh, Yang kalau marahnya marah ke para mualafnya aja marahin tuh. Kenapa mualaf? Kok jadi surgamu pada benci ke Islam? gimana? Nggak tahu apa-apa orang Islam. Surgamu gimana? Surgamu gimana? Coba ceritain surgamu gimana? Coba ceritain surga lu gimana? Coba. Pak surga lu gimana Coba ngomong. Pak Bom kurang tegas Pak Bom. Iya, Kalau di mau sini, diskusi, debat. di sini Kalau mau konteksnya ngejek dia nggak surga. berkualitas. Di sini konteksnya Kalau memang ada surga. kebencian, jangan ke Islamnya dong. Yang pada mualaf itu. Di Jangan disalahkan sini Islamnya. di sini bicara surga. Salahkan, kenapa Coba mereka pada surgamu mualaf? gimana? Surgamu bagaimana? Coba jelaskan. Di sini bicara Mereka surga. mualaf palsu, Biarin aja dia mau ngomong. Kalau memang jantan, tadi Pak Didera, kamu panggil mereka kemari. Ya? Iya. Dia mau dihajar. Gini. Dengar dulu. Ini kan kelihatan Saya benci tantang banget kalian negara yang itu. mualaf. Dengar dulu Yang nggak tahu Saya apa-apa tantang. gitu. Kalau Iya, mau lu benci, diam dulu. Diam. yang sering mualaf. Diam. Pada mualaf Dengar diam. kenapa? Lu ngerti diam nggak? Saya tantang yang mualaf masuk ke sini. Saya kasih dua pilihan. Mau saya hajar dengan Alkitab atau mau saya hajar dengan Al-Quran? Terserah. Dia boleh pilih. Gimana? Ya, kamu sampaikan sama para mualaf odong-odong palsu itu. Odong-odong apa itu jelas itu? Odong-odong gimana itu jelas itu? Justru itu. Kamu bilang benar kan? Hebat kan mereka pendeta kan? Saya tantang kemari. Kita buktikan dia jago Alkitab apa enggak? Ya para pendeta gimana itu jelas itu ada ditunjukin sertifikatnya, tunjukin tuh. Mereka jadi pendeta aja nggak ngerti Alkitab. Ya nggak tahu tanya aja mualaf. Kenapa jadi mualaf dia orang malah bahasa kitab Saya sampai bingung ya kenapa mereka pada mualaf. Kenapa mereka waktu jadi pendeta mualaf karena nggak ngerti Alkitab. Sekarang mereka jadi mualaf malah bahasa Alkitab. Why? Ya, kenapa? Tanya ke mereka. Nah, berarti mereka goblok. Enggak, iya. Mereka goblok dan lu juga ngebangga-banggain mereka sama gobloknya juga. Enggak. Siapa enggak? Kalau gitu ngapain lu bawa ke sini? Ya. Kita mau belajar ke Pak Bom tentang Alkitab. Ini tantangan untuk kalian yang lu dengar dulu, diam dulu. Gua ngomong sama yang di luar. Saya tantang orang yang ngaku mualaf. Ya, mantan pendeta besar. Ya, kalian pilih. Diam. Lu diam. Lu dengar diam nggak? Lu ngerti diam nggak? Ngerti diam nggak lu? Saya tantang kalian yang mualaf, yang ngaku pendeta besar, ya, masuk ke sini. Pilihannya dua. Mau saya hajar dengan Alkitab atau mau saya hajar dengan Al-Quran? Mau saya permalukan seperti apa, kalian pilih. Apa perlu saya bikin kalian sampai malu untuk keluar dari rumah kalian? Pilih sendiri. Penggat udah jauh-jauh lah oleh Profesor Mahnam Ali. Kalau lu mau debat sama gua lu dulu. Lu tahu beda kepala bokong nggak? Tahu beda kepala bokong nggak? Nah, kan mati lu bentar lagi tuh waktu begitu. Aduh batuk Udah sekarang kita kembali ke surga Pak Sang Penggugat. Kita kembali lagi. Orang gila mana yang percaya sama surga kayak gitu,
Orang gila mana yang percaya sama surga seperti itu, Nu? Ini pada mu'alaf, para mu'alaf. Orang gila mana yang percaya sama surga seperti itu, Anu? Terserah kamu aja lah, gratisan. Kan gitu isi kitab kamu. Gini, Jackie Chan. Orang gila mana yang percaya sama surga seperti itu? Udah zaman hidup, Enggak, itu kan surga kamu kan seperti yang tadi di hadis tuh, ada pasarnya. Ya kan? Kamu udah terserah kamu. Pak, ya Pak Bom dibuka Pak Bom, linknya Pak Bom. Biar saya bahas sama si Anu. Tadi dulu, diam dulu, buka dulu. Pak Bom. Kenapa banyak pendeta yang mu'alaf kok pada benci sama Muslim? Yang link tadi saya yang terakhir, Pak. Para mu'alaf nih, kenapa mu'alaf? Kok pada jadi benci pada Muslim sih? Jangan tahu apa-apa. Kembali ke surga sang penggugat. Ngomongin surga. Iya, ngomongin surga ini, Pak. Mau dikiringin ke sono. Iya. Ya Pak Bom, tolong dibuka Pak Bom yang terakhir. Jangan ikutin otak gilanya Anu. Ya, dia kan memang gila. Sang penggugat kembali ke itu aja. Surga. Ngomongin surga. Ayo, nih. Nih, no. Jika seorang lelaki tertarik satu gambar, mu'alaf center maka dia masuk ke dalamnya. Kemarin tuh. No, di dalamnya ada perkampungan bidadari surga, No. Terserah itu mah. Itu tulisan tuh. Lu tahu nggak itu dari mana tahu nggak lu? Iya, kenapa banyak pendeta. Hadis Ahmad 1273 tuh. Ada apa? Lu kalau nggak mau bahas ini, gue saranin lu keluar. Ya, ini kalau lu nggak mau bahas, lu keluar. Oke, kita diskusi. Lu kalau nggak mau bahas ini, lu keluar. Di kronik berdua nggak apa-apa lah. Bicara kita buktikan Yesus itu Tuhan atau Nabi. Yuk, kita buktikan itu. No. Kepala sama bokong beda nggak, No? Kepala sama bokong beda nggak, No? Gimana? Kepala sama bokong beda nggak, No? No, kepala lu sama bokong lu beda nggak? Kepala sama bokong lu beda nggak? No. Ayo, berani nggak? Kepala sama bokong lu beda nggak, Nu? Kepala lu sama bokong beda nggak? Kepala sama bokong beda apa sama? Bahas itu pada takut sih. Kenapa sih Anu malu membicarakan surga dia ya? Tahu lu, heran. Harusnya kamu bangga. Itu dari junjungan kamu, Nu. Kenapa lu nggak bangga, Anu? Apa lu udah murtad, Nu? Udah murtad belum? Kenapa lu nggak bangga sih sama bidadari dari Nabi lu? Kenapa? Ada apa? Kenapa lu nggak bangga sama kata-kata Nabi lu? Di surga ada bidadari, ada perkampungan bidadari. Nangis saya lihat pendeta. Ya kenapa tuh? Apa gaji? Saya juga sampai nangis, Nu. Kenapa lu nggak bisa bedain kepala sama bokong sih, Nu? Topik surga lu ngomong kemana-mana, Anu. Ada berjimat dengan kekuatan 100 pria. Berkekuatan dengan 100 pria, Nu. Kata Nabi Mul itu ya. Orang Muslim kan nggak benci sama Kristen, nggak benci apa-apa, sayang, biasa aja. Cuman itu kan banyak mu'alaf, jangan disalahkan orang Islam, jangan tahu apa-apa. Bual kamu sayang orang dipancung kok kalau nggak mau ikut agama lu. Enggak, silakan aja. Ngapain? Kita mah nggak maksa agama. Silakan kalau mau coba gitu. Baca atau baca 9. No. Kalau lu sayang, kalau bukti Islam sayang sama kita, ya itu Mall of Center tutup. Ya tanya berani nggak? Pada ya, lu berani nggak ngomong gitu di Mall of Center? Tutup dong, kan kita Islam sayang sama Kristen. Tutup. Saya dulu lagi, Mbak. Sebagai orang Muslim dari lahir ya, nggak tahu apa-apa atau apa-apa. Kenapa? Dia ngapain itu ada Mall of Center? Itu Mall of Center ngapain? Banyak banget itu. Mall of Center ngapain? Ya Mall of Center itu ngapain? Nanya ke mereka kenapa? Mall of Center itu ngapain? Nah, kami mas seorang Muslim yang dari lahir ya udah teguh tauhid. Ajaran para nabi, udah. Ya, ini sekarang ngomongin surga deh, balik ke surga. Yuk, balik ke surga ya. Banyak mu'alaf yang meragukan Yesus, yang disalahkan orang Islamnya. Mu'alafnya, kenapa pada kalau lu nggak mau bahas surga, lu turun deh. Teman-teman Kristen disayang, banyak teman saya punya orang Kristen. Enggak. No, bahas surga, No. Bahas surga. Saya lidara.
Lobo itu kayak benci banget sama orang Islam. Surga no. Di chat feedback. Tolong di dulu, Pak. Surganya baik. Surga biji mana tuh anu? Surganya bagaimana? Anu. Surga biji mana? Surganya gimana anu? Surga biji mana anu? Ayo no. Biji mana anu surga? Pada saling lah udah ngomong ini aja. Boleh ngomong bener nggak anu? Yuk kita bahas Bible aja sok. Saya lagi belajar lah. Udah saya nggak benci apa-apa sih, biasa aja. Itu banyak mualaf, pertanyaan ke mualaf aja kenapa? Iya gimana itu lu? Surganya gimana? Ini kan berhubungan dengan mualaf. Minimal mereka nonton lu. Paling enggak kan mereka nonton lu. Ini surganya gitu loh. Buat gini. Mereka saya lihat yang jadi mualaf itu orang pinter-pinter. Ah, itu dia kan kata lu pinter-pinter. Ya gue pengen tahu nih. Lihat. Sepinter apa sih sampai percaya ada bidadari kayak gitu? Kamu berani nggak gimana dengan kain nama? Lu panggil kain nama ke sini. Suruh dia ke sini. Kan dia mantan pendeta. Enggak, dia pemain musik kok. Cuma kursus 3 hari ngaku pendeta, penipu dia itu. Terus itu bilangin sama dia. Yang saya lihat tuh yang barusan tuh pendeta Daeng Maksi itu jelas. Pendeta lagi kemarin tuh ada muncul tuh di Donditan, channel Donditan muncul lagi. Mantan pendeta mualaf lagi. Waraka juga pendeta. Kalau nggak ada Waraka, Nabi dulu nggak jadi nabi. Ya. Itu mah udah jauh. Apa herannya di situ? Apa herannya orang gila? Melihat orang gila? Mungkin dia tertarik dengan gambaran surgamu, makanya mualaf. Mana si itu? Udah keluar dia. Bicara surga aja, kembali ke tema. Temanya surga. Tanyain aja dia surganya biji mana. Nggak usah kemana-mana. Ya, itu Pak. Bakalan kabur. Iya, biarin dia kabur. Sececer terus. Kalau saya iya, makanya. Itu dia tadi kita paksain untuk surga. Kalau kabur berarti tadi gini Pak, tadi kan gini Pak, mumpung dia di sini, kita bukakan ayatnya karena mungkin dia nggak tahu ayatnya, karena dia kan rata-rata kan memang mayoritas kan mereka ini nggak ngerti ayatnya, jangan mimpi Pak. Iya, mereka baca ayat pun mereka nggak bakal mau tahu. Tapi selalu nudut umat terjemahan, padahal dia umat tanda kurung. Ya gitu deh. Coba kita bacakan nanti kalau dia nanti datang atau satu muslim pun datang nanti bukakan itu QS 78 ayat 33 sampai 35. Kita umat terjemahan nggak apa-apa. Dia umat kebingungan Pak. Kita terjemahan nggak apa-apa. Dia kebingungan. Jadi gini Pak Lidara, di terjemahan Quran itu di QS 78 ayat 33, mereka kan selalu menuduh kita umat terjemahan. Ternyata di terjemahan dia itu ternyata dimanipulasi. Mereka malu mengakui apa yang tertulis di dewasa aslinya. Kenapa malu? Ya udah kita lanjut aja Pak Bom. Kalau surga kita itu surga yang kudus, surga yang tidak penuh kenikmatan. Surga di Alkitab itu surga yang tidak ada kawin-mawin, tidak ada makan minum. Nah, kalau surga yang penuh kenikmatan ya seperti itu tadi. Ya, itu aja, udah jadi beda lah surganya. Biar aja, jangan mau masuk ke surganya sono. Karena penuh kenikmatan, mending pilih surga yang penuh anugerah dan sukacita, kudus dan suci. Itu aja. Silakan yang lain. Ya, seperti yang saya bilang Pak Lidara, manusia gila mana yang percaya dengan surga seperti itu? Di dalam surga ada gambar,
ya, yang menginginkannya tinggal masuk, pleng dapat tuh gambar. Gambarnya ngapain? Itu kan nggak waras justru. Enak bener gitu loh, di surga dapat bidadari 72. Tapi gini Pak Lidara, saya agak bingung sedikit Pak. Pak Lidara. Halo. Ya, kenapa? Pak Lidara, ini kan 72 bidadari kata mukanya sama semua Pak. Porosnya sama semua, cantiknya sama semua. Kenapa harus 72 ya Pak? Kalau mukanya sama semua ngapain? Ya, itu, kalau orang bingung kan begitu. Kebingungan. Kalau umat kebingungan ya begitu, umat kebingungan. Orang dibilang gunung jalan kok punya kaki. Lagian kan gini loh Pak. Bayangkan aja Pak. Ya. Contohnya seperti si Anu itu membangkangkan ada pendeta mualaf, katanya ada pendeta mualaf. Terus, nah oke lah pendeta mualaf. Terus dia dijanjikan surga dengan kenikmatan berjima, dengan kekuatan 100 pria. Buat apa? Gitu loh. Baru kemaluannya bisa tegang 70 tahun. Tegang 1 jam aja udah sakit. Tegang 70 tahun apa nggak menderita? Terus Ya, kerjaannya berjimat terus, setiap saat berjimat. biarin Setiap disetubuhin aja langsung perawat lagi. itu deritanya mereka, biarin aja lah. Yang penting surga kita itu kudus dan suci, tidak penuh kenikmatan. Jadi sebenarnya gini loh Pak, sebenarnya mereka memang sebenarnya mereka nggak punya otak. Kenapa saya bilang begitu? Karena selalu mengatakan mereka mengaku Tuhannya sama dengan orang Yahudi, ya kan? Gambaran surga aja sudah beda. Gak mungkin Tuhan menjanjikan 2 hal yang berbeda. Pasti yang satu benar, satu yang palsu. Gak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya palsu. Tuhan di dalam Alkitab itu Tuhan yang kudus, bukan Tuhan yang menawarkan keseronokan seperti itu. Hal-hal seperti itu aja terjadi di dunia, itu bisa dikejar-kejar Satpol PP. Yang nonton ini like kurang, yang coba like. Oke, selamat malam. Lucky Strike. Selamat malam. Malam. Halo. Ya, Halo. malam Pak, malam. Suaranya kedengeran enggak ya? Kedengeran, sinyalnya kecil kali Pak. Agak putus-putus. Oh, saya bingung. Bagus. Itu saya mau tanya itu kok kalau surganya kayak begitu ya. Lah, kalau di dunia ini tuh ada tempat kayak begitu. Di Islam itu dosa enggak gitu. Gitu. Ada tempat bisa masuk, milih foto cewek, terus wig di dalamnya gitu. Itu dosa enggak sih di Islam? Dosa, di dunia Pak. loh. Dosa Pak. Di dunia, Makanya mereka punya bukan di alibi surga. gini loh Pak. Mereka punya Di alibi. dunia. Jadi kalau ditahan-tahan di dunia, itu yang dipuaskan di surga gitu loh. Jadi Nah, mereka itu kan mendapat udah upahnya di surga. Pak. Ya, itu kan Lah, aneh. itu. Masa Memang aneh masa kalau untuk memang itu untuk yakin orang-orang aneh Pak. Nah, kalau Orang-orang misalkan yang percaya itu. di sini dosa, di surga kok bisa nggak dosa? Bingung saya. Jadi di dunia kita nggak boleh ini seks bebas, nggak boleh mabuk. Tapi nanti di surga bebas Pak. Iya saya tahu. Malah Itu kan ada minum amer segala di ayatnya. Kamar, di surga. iya kamar. Ya apa kamar. Ada minum kamar segala. Padahal saya punya kawan di sini orang Islam, jangankan kamar Pak, orang nyentuh botol bir aja nyentuh doang Pak, nggak minum, nggak mau Pak, gitu. Saya bingung. Nah kayaknya suci gitu, tapi kenapa di sorga bisa minum kamar, gitu kan?
Itu kan Itu semua imbalannya, Pak. Di surga dipuaskan. ya berarti Itu itu logika yang mereka bangun, Pak. berarti itu kan Allah kayak semacam kayak Allah itu semacam kayak apa ya? Semacam kayak main-main aja gitu. Kayak apa ya? Beda sama uji ya. Kalau uji sama dimain-mainin kan lain ya. Ini kayak main-main aja gitu. Jadi ibaratnya sama itu sama kayak ayat itu tuh. Jadi kayak main-main aja gitu. Di dunia nggak boleh. Ntar udah di surga boleh gitu. Kayak ngiming-ngimingi aja gitu. Ngerti nggak apa maksud saya? Ngiming-ngimingi gitu. Iya. Sama kayak saya pernah baca, saya nggak nguasain kitab ya. Maksudnya kayak saya pernah baca itu ya di Quran kalau hari Sabat itu tidak boleh beraktivitas, tapi justru Allah bikin banyak ikan di hari Sabat ya, kalau nggak salah gitu kan, agak lucu ya gitu ya. Jadi ibaratnya kayak cuman ngiming-ngimingi gitu. Saya nggak paham lah, bingung gitu. Kok bisa begitu gitu loh. Jadi kayak cuman main-mainin aja gitu. Bukan menguji, itu mah main-main gitu. Ya, untuk Kriste ya di live chat Kriste. Jadi waktu kita ceritanya musim lagi gituan, Allahnya ngapain? Ngintip. Dia cuma ngintip aja, Pak. Ngeliatin. Ini ada Zuma. Yo, silakan, brother. Pak Bom? Pak Bom. Ayo, brother, kita mulai. Silakan. Topik soal surga. Zuma, buka mic-nya Bu Zuma. Lah. Zuma palsu itu kali, Pak. Kok kabur? Aduh. Oke, silakan. Pak Lucifer. Lucifer? Pak Mordekai. Pak Lucifer. Ya pada kemana, Pak? Penempat. Shalom, Bobre. Shalom, Pak Bombon. Sang Pembuka, Pak Jeki, Shalom semuanya, itu. Pak Rey, Pak Omar. Shalom semua. Pak Rey kayaknya mau Halo. tidur, ngantuk dia. Halo, Mbak Rey. Ya, gimana Bobre? Makasih ya. Udah mau komentarin aja, kita mengasihi ya, Tuhan Yesus sayang loh. Tuhan Yesus sayang semoga diberkati ya. Baik itu dari kesehatan, baik itu dari dari kebijaksanaannya ya. Jadi kalau bilang malas itu dibenci, nah itu haknya tuh. Kita pengikut Kristus itu gak ada benci, silakan saja. Apalagi saya mau mualaf ya silakan, nggak apa-apa, gitu aja nggak ribet sebenarnya ya nih ya. Jadi buat muslim yang mendengarkan, saya yakin dan percaya masih banyak muslim yang pikiran dan hati nuraninya mereka baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Anu, mungkin beliau lagi emosi. Saya mewakili teman-teman saya. Oh, nggak ada pengikut Kristus tuh nggak ada benci orang Islam.
perintah Tuhan Yesus itu untuk mengasihi, untuk mendoakan. Makanya yang kita lawan ini, Muslim harus tahu ya, yang mendengarkan di luar sana. Saya yakin kok, banyak Muslim yang mendengarkan, yang mereka belum berani masuk hiyar. Muslim harus tahu bahwa musuh pengikut Kristus itu bukan fisik, bukan fisiknya manusia, bukan fisiknya Muslim, harus diberantas gitu, enggak. Yang kita lawan ini sistem iblis. Yang kita lawan ini sistem dunia, Tuhan palsu gitu. Jadi kalau yang Pak Anu sampaikan atau Pak Akidah tadi, Yesus gila ya, terima kasih ya Pak Akidah. Semoga suatu saat nanti biar Roh Kudus sendiri yang menjamah kamu. Kalau kamu mengatakan Yesus gila, terima kasih. Tapi saya mau bilang satu hal sama Pak Akidah. Tuhan saya itu bukan Tuhan yang dihasilkan dari hubungan biologi ya, hubungan biologis gitu. Jadi kalau kamu menghindar, mau sepintar apapun kalian menghindar, yang akan datang itu Tuhan Yesus, bukan yang lain. Tuhan. Mau sekuat tenaga apapun, kalian menghindar, nggak apa-apa. Tapi yang datang Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jangan salam hujat, diskusi biasa aja. Itu darah tuh. Dan selanjutnya sebentar ya Pak Anu yang terkasih. Yang kedua, pengikut Kristus itu tidak membenci mu'alaf. Mau mu'alaf silakan, haknya. Iya, jangan benci Islamnya. Iya, kayaknya benci banget sih. Kenapa? Padahal kita orang Muslim nggak tahu apa-apa kok. Kalau kita tidak ada yang benci Islam, silakan, itu haknya ya Pak Anu ya. Iya. Jadi, Tapi gini Bu, gini, saya lihat ya, orang saya kan orang Muslim, nggak pernah membenci Kristen, nggak. Cuman kalau ada banyak yang mu'alaf, tanyain aja ke para mu'alaf, jangan jadi membenci orang Islam, nggak tahu apa-apa. Kalau kamu bilang begitu, ya kalau mau mu'alaf itu haknya. Ya, kenapa pada benci agama Islamnya gitu, sampai merubah-rubah Al-Quran kayak gitu. Kamu kan sadar tadi Akidah bilang Yesus gila. Ya itu karena payudara itu tadi ini Pak, jadi terpancing. Jadi kita diskusi biasa aja yang logis. Itu saya kan hanya biasa-biasa aja. Saya tidak bicara sama Anu, saya bicara dengan Muslim di luar yang mendengarkan. Jadi bedakan ya mana manusia yang sehat pikiran dan hatinya, mana yang tidak. Nggak pernah memaksa orang untuk masuk Muslim Islam, nggak ada. Agamaku. Soal banyak yang mu'alaf, tanyain aja pada mu'alaf. Banyak mu'alaf pada Islam, nggak tahu apa-apa kami itu. Nah nih Muslim dengar ya, jadi kita tahu dari cara Anu berbicara, cara Anu berdiskusi, kita tahu bagaimana etika dia. Saya memaklumi memang seperti inilah gitu. Tapi saya yakin di luar banyak Muslim yang masih jangan sampai orang-orang yang tahu apa-apa jadi terbodohi gitu. Gitu aja. Maksud saya bukan apa-apa masuk sini itu. Jadi jangan menyimpangkan persepsi gitu ya. Kami itu nggak membenci siapapun. Nggak memaksa orang masuk Islam enggak. Cuman buat kita for us. Orang yang banyak mu'alaf, pendeta banyak mu'alaf kok pada benci sama Islam. Di-mute dulu Pak Bom supaya jangan terjadi keributan. Saya paling tidak suka sebenarnya diskusi seperti ini ya. Buat saya di telinga saya itu, di pikiran saya merusak behavior kita loh. Jadi Muslim harus cerdas ya, harus bisa membedakan mana manusia yang benar-benar dia punya kredibilitas yang baik, behavior yang baik. Kalau seperti tadi saya rasa, mohon maaf sebelumnya, to be honest, ya memang gimana ya, mau dibilang bodoh juga tapi dia menampilkan dirinya seperti itu gitu. Jadi nggak usah dibawa framing bahwa pengikut Kristus itu benci, enggak. Silakan aja, kita nggak penting for us ya. Itu nggak menjadi hal penting. Mereka mau mu'alaf apa tidak itu haknya kok. Nggak penting. Buat kita nih yang penting nih mengabarkan surga yang benar itu seperti apa. Surga yang kudus itu seperti apa. Ini baru saya masuk di tegas ya, bukan marah. Surga yang kudus itu seperti apa? Tuhan yang kudus itu seperti apa? Tuhan yang benar itu seperti apa? Halo.
kalau saya maunya ke surga, cari surganya yang kudus yang seperti apa sih? Masa sih saya di surga harus, mohon maaf sebelumnya, ada kegiatan kedagingan, walaupun di sebelah sana seperti itu, biarin aja. Jadi simple sebenarnya, nggak ribet. Yang bikin ribet ini kan celotehan-celotehan yang nggak penting. Ya Anu ya. Silakan yang lainnya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan, Pulau Patmos, atau siapa yang mau bicara? Oh, itu mau lihat yang ini benar ya, ada perkampungan bidadari ya. Seperti apa itu? Iya, betul Pak. Ada betul. Mau bingung saya. Kayak apa ya? Kenapa Pak? Kenapa bingung? Mau nanya. Bapak Muslim? Apa Kristen? Enggak. Pulau Patmos itu tempat ini Pak. Tempat Yohanes dapat wahyu ya. Iya betul. Kenapa tuh? Ya berarti saya Kristen. Gini, mau tahu bayangannya saja, kira-kira seperti apa itu loh. Perkampungan bidadari itu. Mau nanya itu, bingung saya. Apa kayak di apa ya? Kayak di Kayaknya Bapak tertarik Pak ya? Pak, Bapak kayaknya tertarik masuk Pak. Bingung saja, bingung. Kira-kira suasananya seperti apa gitu ya? Apa kayak di bar-bar gitu ya? Gimana ya? Yang cantik-cantik gitu ya? Dihayalkan saja Pak, biar enak gitu, dibayangkan. Pak Pulau, Mungkin ada yang salam. Ada yang mau ngobrol baik-baik dengan saya nggak? Ada yang Ceritain ngobrol bidadari gimana? Ceritain bidadari gimana? Iya, diceritain kayak apa. Jadi gini. Surga gimana surga? Surga gimana surga? Gimana surga? Palidara, Tuhan kamu siapa? Palidara. Ya. Tadi saya telepon kemana? Bikin nasi bungkus kah atau beli nasi bungkus? Ada kawan? Oh enggak, lagi itu di sini. Oh HP saya lagi dicas. Kenapa? Lagi jualan. Jualan rokok. Ada perlu mau bicara di telepon? Ya. Ada mau bicara di telepon. Oh. Oke, yang lain diskusi sama Anu, diskusi sehat ya. Ya, baik-baik ya diskusi Pak. Bobnya jangan pernah menghina lah. Biar enak. Teman-teman diskusi tentang surga aja, tanya Mas Anu surganya bagaimana. Tanya aja surganya bagaimana, jangan yang lain. Sama Poloma, sama penggugat aja diskusi. Penggugat gini. Penggugat gini. Gini saya kan gini mau nanya sebentar. Aku kan orang Muslim gitu ya. Topiknya. Nah itu enggak ini mah enggak berkualitas itu mah. Gini. Di topik saya ya. Pengen nanya. Saya pengen nanya sebentar. Apa saya menggugat Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Ya itu kenapa? Ya saya bingung. Saya memahami. Jangan bingung, saya juga nggak mau bingung. Saya jangan mau bingung kenapa? Saya pengen diterangkan itu. Pulau. Coba Tuhan kamu siapa? Stick di topik aja, jangan mau digiring, jangan mau Pak. Yang saya tanyakan tadi kan. Ini saya lihat di Bible, Yesus itu tidak mengaku sebagai Tuhan. Kalau Nabi jelaskan ada itu ayatnya jelas, saya buktikan. Membuktikan nggak? Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kita kembali yang tadi itu, saya kan sempat lihat sebelumnya itu perkampungan bidadari ya seperti apa itu loh. Ya nggak tahu. Tanya gini. Saya jelaskan mau boleh saya jelaskan nggak? Boleh saya jelaskan nggak? Tertarik. Jangan sampai salah tafsir gitu gini, Pak Pulau gini. Kami itu Al-Quran tuh ada original text-nya bahasa Arab.
Tak itu teh kadang-kadang diterjemahkan salah, apalagi yang niatnya jelek, jadi diselewengkan itu terjemahannya. Cuman original teksnya nggak bisa disalahkan, Pak. Nah, Kalau iya, ada yang yang ini aneh-aneh, yang ini aneh-aneh, maksudnya lihat apa, original Pak? teksnya, apakah benar seperti itu atau Oke. tidak. Iya, Selama iya. ini Berarti di dunia, sebentar dulu coba saya jelaskan sesuai topik nih, sesuai topik. Selama ini di dunia nggak pernah ada yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi terjemahannya yang tadi diselewengkan. Itu kelakuan para kafir yang memusuhi Islam. Nggak Oke. ada, Pak. Oke, ya, aku terjemahan tanya dulu saya, kamu. saya jelaskan ya, Aku tanya dulu kamu. Berjimak itu apa? Berjimak itu apa? Coba jelaskan. Berjimak saya itu baru bahasa dengar aslinya berjimak berjimak. apa? Berjimak. Nggak tahu, nggak ngerti. Jimak itu apa? Jama, Nah, mungkin jama makanya, ya. ya udah, Jama kamu itu apa? jangan bilang kita harus belajar. Kamu aja bodoh, goblok. Ya, Tuh, kamu aja goblok. menghina lagi. Tuhnya gimana? Bukan Orang Kristen menghina. kayak gini. Biasa aja, Pak. Jangan cowok itu. Bukan menghina. Kita Kamu kan tadi gimana? kamu tadi Gini, saya tanya. Satu-satu bicaranya. Ya, saya jelaskan. Saya aja yang Muslim perempuan itu, nggak begitu Al-Quran kok. itu ada original text-nya yang nggak bisa dirubah-rubah. Oke. Pertama, Kamu tadi bawa ke original text-nya. Nah, sekarang original text-nya berjimak itu apa? Berjimak itu apa? Kami itu kalau nggak tahu masalah bahasa terjemahannya nanya ke ahli tafsir, ada ilmunya tuh, ahli-ahlinya banyak tuh ilmu tafsir. Jadi ahli tafsir itu punya kepentingan kok. Jadi tafsirnya itu nggak sembarangan. Kamu percaya Quran apa ahli tafsir? Justru percaya Quran. Ahli tafsir bisa salah, Pak. Ahli tafsir bisa salah, manusia terjemahannya bisa salah. Jadi tadi tuh yang disalah-salahin belalai apa itu terjemahannya yang salah. Apa bayangkan bisa salah, nanti kamu selalu bawa ahli tafsir. Saya tanya balik ya. Bodohnya kamu berpikirnya itu, logika kamu itu dipakai dulu. Saya tanya balik. Kalau Bible aslinya ada salah, nggak? yang benar yang mana? Saya belum pernah lihat Bible aslinya. Sorga aja, sorga. Tanya sama manusia borok ini sorga. Udah saya jelaskan tadi jawabnya. Sekarang saya ingin tahu Bible aslinya mana? Original mana? Karena saya lihat banyak ini ada oi. Surah 56 ayat 22 tuh ngomong bidadari. Itu terjemahannya salah apa bener, Nu? Sorganya apa? Udah kan gini aja. Original text-nya mana? Sok coba tampilin Lampungan bidadari itu mana? Sorga. Surah 56 ayat 22. Surah 56 ayat 22. Itu kan ngomongin bidadari. Tuhan, dari Tuhan kan itu kan ngomong bidadari, Nu. Coba itu jelaskan aslinya mana. Jadi jangan tersesat itu karena terjemahan. Ya sekarang itu bidadari itu terjemahan aslinya benar apa salah? Ya, tanyain ke ahli tafsir, tanyain. Itu Al-Qur'annya ada original text-nya, Pak. Iya, ada original text. Diterjemahkannya kan bidadari, Nu. Diterjemahinnya kan bidadari ya. Diterjemahinnya kan bidadari. Jadi benar apa salah, Nu? Jadi benar apa salah? Ahli tafsir, bener nggak gitu? Itu bisa salah, terjemahan bisa salah. Terjemahan bisa salah kan? Punya original text-nya yang bisa dirubah sama manusia. Original text-nya ada terjaga. Itu gimana, Nu? Bible ini kan terjemahan yang semua. Dibacakan tadi itu kan aslinya, terjemahannya Departemen Agama ya. Bisa salah, Pak. Itu masa salah kayak gitu? Nggak ada. Gitu. Oh, berarti nggak ada bidadari ya? Bidadari itu nggak ada gitu. Bidadari itu ada apa enggak, Jadi gini, yang diharapkan orang laki-laki itu apa? Contoh itu mungkin gitu bahasanya, belalai, bukan belalai gajah, bukan. Mungkin itu tempat menghirup udara gitu. Tafsirnya seperti itu. Jadi kami itu punya original text-nya. Ini ngomonginnya kan bidadari, Nu, bidadari. Bidadari itu apa salah tuh? Bidadari, sorga sama bidadari. Kan saya gini, orang udah jelas lah ada original text-nya. Ayo Tuhan ada original text. Sekarang Bible mana original text-nya mana? Mana? Kalau diskusi, kalau diskusi itu nggak usah kayak orang ketakutan. Ini coba original text-nya mana? Saya membuktikan mana? Kalau diskusi itu jangan kayak orang Tuhan sama Tuhan aja udah beda gimana? Mau aja, santai. Ya nggak benar gini. Ya, saya juga kayak orang gedebuk-gedebuk. Santai dijelaskan. Minta ditampilin original text-nya. Iya, dijelaskan aja. Itu bidadari, terjemahannya kan bidadari, Nu. Benar apa salah, Nu?
Theos sama Anu, Kurios beda kan bahasanya yang itu udah mana di itu surga bidadari terjemahannya banyak benar salah bidadari nu. biji mana tuh no? bayangkan Di coba surga penuh kita bidadari, puji kenikmatan. ada gimana tuh kalau orang Bagaimana gimana anu? pemahamannya Itu salah kalau gitu surga penuh bidadari dan kenikmatan Gabriel gimana Gimana sih? anu? Gabriel Surga. Panu Yesus itu gimana laki-laki sih perempuan masa laki-laki strateginya perempuan nyerocos nyerocos Ya, terus nggak sih surganya, kan saya ada yang surganya, nggak isi otak strateginya kamu dia baca cuma sama ini saya tuh. saya Surganya, surga lu nu yang itu hogat penuh kalau bidadari ada dan kenikmatan enggak? Tuhan kamu siapa Ya, jelaskan coba surgamu surgamu ditanya itu surga lu itu penuh kenikmatan dan bidadari Gabriel enggak? Tuhan Gabriel Bidadarinya siapa satu kampung loh. Perkampungan itu berarti satu banyak ya. kampung Tuhan kamu tuh siapa bidadarinya. baik-baik aja Angkat aja ngomongnya Pak ayatnya Pak. Pak. Ya, Itu surgamu penuh Jadi kan kita bidadari dan ada kenikmatan enggak? Biji mana tuh Bukan aja ayatnya Pak. Coba surgamu coba penuh ditampilkan kenikmatan dan Bukan aja ayatnya nanti biji mana pasarannya dia terjemahkan. Coba ditampilkan ayatnya yang tadi. Udah Benar kabur enggak dia kan? salahnya di mana? Giliran ditunjukkan ayatnya kabur dia tuh. Lagunya sok ngajarin. Dia aja bodoh, mau ngajarin lagi. Dia aja nggak bisa jelasin surganya Tahu. yang penuh kenikmatan Ditanya bidadari. berjimak itu apa nggak tahu. Hauris itu apa nggak tahu. Tapi ngajarin lagi. Bilangnya kita nggak ngerti. No. Dengar Gini logatnya ya, itu dari kan Jawa Barat. Al-Qur'annya udah diterjemahkan. Diterjemahkannya bidadari. Masa lu salahin orang yang terjemahin, Nu? Ya, anu itu Apa orang dari terjemahin sama lu, masa goblokan mereka dari lu, Nu? Iya dong. Pasti ada sebabnya mereka terjemahinnya bidadari. Sekolah tinggi-tinggi nggak taunya salah. Lu yang nggak sekolah tinggi malah bener, kan lucu, Nu. Ya, Nu ya. Ya, lanjut. Udah. Udah Ya, kabur Pak dia. Ibe, ada omongan Pak Ibe? Terkaing-kaing. Udah kabur si anu terkaing-kaing dia. Giliran dibuka ayatnya. Itu Makanya kalau belajar itu nggak usah tanya, nggak usah tanya guru lu, nggak usah tanya ustadz lu. Mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan supaya kamu tetap bodoh, supaya tetap beriman, supaya ada umatnya. Ya. Belajar, kamu punya otak dikasih Tuhan. Berarti kalau satu kampung Pakai akal, pakai nuranimu, pakai akal budimu. Itu yang benar. Seperti ini. Kalau satu kampung itu seperti kompleks ya. Kira-kira begitu ya. Salam Pak Siler. Shalom Bu Abre, malam semua. Ya mengenai surga ini, saya cuma mau bahas sedikit barangkali ya. Kalau di Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak pernah menyampaikan surga itu berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Artinya kita semua mempunyai hak yang sama untuk bisa masuk ke surga kudusnya Tuhan Yesus. Begitu ya Pak Bambam ya? Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, itu punya hak yang sama. Yang penting kita ini mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Kalau percaya kepada Dia, anugerah paling besar itu adalah kita mendapat kerajaan surga. Tinggal ketaatan kita untuk memperoleh mahkota, 5 mahkota yang kemarin dijelaskan Pak Bambam. Itu yang saya tahu. Betul Pak Bambam. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi sama seperti halnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini mendapatkan anugerah dari Tuhan, dari Yahweh, dari Elohim, bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tapi tidak cukup hanya itu. Mereka harus juga menunjukkan ketaatannya kepada Tuhannya. Kita tahu bangsa Israel ini walaupun sebagai bangsa pilihan adalah bangsa yang tegar tengkuk.
Banyak sekali kejadian-kejadian yang mereka harus alami akibat tegar tengkuknya mereka. Sebetulnya kita-kita ini juga adalah bagian dari bangsa Israel ini kalau dari anugerah yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Kita memperoleh anugerah yang sama semua. Kepercayaan dan iman kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan yang mendapat kunci surga untuk masuk ke dalam surga kudus. Tapi kembali lagi, saudara-saudara muslim kita mengatakan enak banget. Kalau sudah dapat jaminan surga, ngapain lagi hidup? Mati aja. Bukan begitu. Kita juga harus menunjukkan ketaatan, melakukan buah-buah roh. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Banyak di antara kita juga tegar tengkuk, itu pasti. Dan itu sangat manusiawi. Saya ambil contoh perumpamaan begini. Pada saat kita baru tamat sekolah, fresh graduate, anugerah yang kita dapatkan adalah mendapatkan pekerjaan, katakan di salah satu perusahaan besar. Kita dari persaingan yang sekian banyak, masuk ini bekerja. Tetapi pertanyaannya, apakah anugerah yang kita peroleh itu dengan bekerja di perusahaan tersebut? Ya ini kan sudah masuk, ngapain lagi gua kerja keras? Kita harus bekerja dengan baik, yaitu ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan terhadap perusahaan kita. Sehingga kita juga di akhirnya nanti akan memperoleh hasil yang baik. Jadi kayak si Anu tadi masuk begini, ya. Saya sebenarnya malas untuk berdiskusi dengan orang botol seperti itu ya. Setiap masuk yang ditanyakan, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Yang jelas Tuhan kita bukan Allah SWT, yaitu. Selalu yang ditanyakan Tuhanmu siapa? Apa nggak ada pertanyaan lain? Ditanya mengenai Al-Qur'annya, ditanya mengenai kitabnya. Ya. Ternyata tanya ke ahli tafsir. Harus ada original text. Dikasih original text, dia pun nggak mengerti. Aneh manusia satu itu memang kalau saya bilang ya. Jadi, ya ini sebenarnya kalau dia katakan tadi, orang Islam itu kasih. Ya syukur kalau mereka punya kasih ya. Tapi berkali-kali di channel Pak Bombom ini, dari tadi ini ya, mulai masuk pertama, saya juga sampai keluar gara-gara muak juga dengar pembicaraan siapa namanya si Lung Semut tadi yang kerjanya menghujat. Dikasih dalil sebanyak apapun ya seperti kita melemparkan permata kepada babi kalau saya bilang. Itu yang terjadi di channel ini. Akhirnya memang dari tadi mohon maaf Pak Pembom nggak begitu kondusif artinya di channel ini pada hari ini gitu loh. Kasihan teman-teman yang menonton juga yang mendengarkan ini nggak dapat apapun jadinya. Akibat pembicaraan dan diskusi yang nggak jelas seperti itu. Ditambah lagi si Anu ini masuk bolak-balik yang ditanya itu lagi. Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan, kalau dia katakan dia kasih kepada kita, kita mau menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apa yang kamu ributkan Anu? Kita juga nggak pernah mempermasalahkan kamu menyembah kepada Allah SWT, silahkan. Percaya kepada nabimu, silahkan. Kalaupun ada pertanyaan kita mengenai kitab kamu, kita juga tidak menghujat. Tapi mempertanyakan bagaimana mengenai kitab kamu. Kamu bisa jelaskan apa tidak? Setiap kamu ditanya mengenai kitab kamu, yang kamu jawab, tanya kepada ahli tafsir. Nah, buat apa kamu masuk ke sini kalau seperti itu? Kalau hanya untuk menghujat, kalau hanya untuk menghina, bilang-bilang pendeta banyak yang mualaf, banyak orang yang mualaf, perkara orang yang mualaf, itu mah terserah mereka. Kita ini bukan karena bilangan atau jumlah banyak yang masuk Islam atau apa, enggak. Saya pribadi dan teman-teman di sini ada 10 orang ini yang di channel ini. Tinggal kami 10 pun yang Kristen, kami tetap akan mengikut Tuhan Yesus. Betul. Bukan karena banyaknya. Ini bukan urusan angka, tapi keimanan. Bukan karena, oh banyak yang masuk agama sana, kita ikut yuk. Oh bukan begitu iman yang benar. Betul nggak teman-teman? Jadi
nggak masuk akal gitu. Apa yang disampaikan oleh si Anu ngalor ngidul, kemudian Long Semut tadi dijelaskan dengan Pak Bombom secara baik, malah seperti mengejek, menghujat begitu. Nggak benar lah kalau saya bilang. Jadi ya sangat disayangkan ya, mereka padahal dikasih kesempatan yang bagus di channel ini untuk berdiskusi. Tidak seperti channel-channel yang lain. Kalau di channel ini mereka mau tampilkan ayat, mau tampilkan dalil, dengan senang hati kita akan tampilkan. Tapi ini kan nggak pernah. Kesempatan yang kita berikan untuk berdiskusi secara baik di channel ini tidak pernah digunakan dengan baik kalau menurut saya. Ya, malah masuk-masuk, marah-marah, mengejek, begitu ya. Kemudian ditampilkan ayatnya, ditampilkan hadisnya, mengamuk. Saya heran, kenapa orang punya kitab, tetapi begitu kitabnya ditampilkan, bukannya malah senang gitu loh. Malah marah. Kan heran ya. Nah, sekarang kita membahas topik masalah surga. Tadi yang saya sampaikan, bahwa di surga kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kita akan hidup seperti malaikat dan tidak ada namanya kenikmatan daging, tidak ada berbicara masalah gender. Namun mungkin Pak Sang Penggugat, Pak Lidara bisa bantu saya. Kalau yang kita tampilkan, yang ditampilkan tadi itu semuanya kenikmatan untuk laki-laki. Terus yang perempuannya gimana, Pak? Kemana itu kenikmatan untuk perempuan? Masa hanya untuk laki-laki saja? Apakah ini adil? Ya kan? Apakah ini yang benar gitu loh? Coba tadi hadis yang ditampilkan oleh sang penggugat, kemudian ayat yang ditampilkan oleh Pak Lidara, berbicaranya masalah bidadari. Bidadari itu wanita. Kenikmatan yang diperoleh adalah kenikmatan yang diperoleh oleh laki-laki. Terus yang perempuan bagaimana? Itu menjadi pertanyaan harusnya. Apakah di surga sana bagi mereka itu tidak ada perempuan, tidak ada wanita? Karena sudah disediakan bidadari segitu banyak. Terus para wanita yang banyak ini, itu nanti kemana larinya? Karena ada Karena hadisnya, tidak Pak. Penghuni ada neraka hadis. itu perempuan, Pak, semua. Nah. Sebagian banyak itu perempuan penghuni neraka, Pak. Nah, begitu. Mungkin makanya Jadi perempuan dilupakan untuk kenikmatan di surga. Ya kalau saya juga kan, saya coba pelajari kitab mereka gitu kan, kitab RT 6 ini, RT 6, RW 6, kecamatan 6. Itu isinya surga itu adalah terkhusus untuk laki-laki. Ya. Terus yang wanitanya bagaimana? Itu yang perlu kita pertanyakan juga kepada mereka sebenarnya. Tapi ya saya yakin mereka tidak akan bisa jawab juga. Ditanya dalilnya nanti malah marah-marah itu pasti itu. Nggak tahu kalau Pak Sang Penggugat sama Pak Lidara punya pendapat, atau Pak Jeki, Pak Raja Kafir, siapa nih, IB atau Bu Uti atau Bu Abre, punya informasi wanita peranannya di surga sana atau kenikmatan yang mereka dapat seperti apa. Kalau laki-laki kan jelas, dapat 72 bidadari gitu kan, bisa minum kamer gitu. Nah yang wanita, apa dong kenikmatan yang mereka dapat? Silakan. Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Bombom. Iya, saya itu ya terlambat masuk ya. Boleh Pak Bombom? Silakan. Saya terlambat masuk. Selamat malam teman-teman yang ada di roomnya Pak Bombom. Saya jadi nggak ngikutin. Iya, jadi nggak ngikutin apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau bicara tentang kenikmatan untuk perempuan di mana di surganya mereka ya, saya lihat memang nggak ada ya. Sepertinya Allah melupakan satu makhluk yang satu ini gitu. Di dalam Sahih Muslim, tapi saya lupa nomor berapa ya, jelas dikatakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan perempuan gitu. Lalu
saya baca lagi di sorga itu ada tempat-tempat kosong dan diisi Allah menciptakan bidadari itu sendiri gitu. Jadi maksudnya bidadari itu sudah dijadikan stok gitu ya, bukan perempuan yang dari bumi gitu, yang dari bumi yang disediakan untuk jadi bidadari. Jadi itu kan kalau perempuan di bumi jadi bidadari kan jadi istilahnya kan seimbang gitu kan. Ternyata bidadarinya udah ada stoknya gitu. Lalu di Sahih Muslim itu satu lagi bidadarinya dua bukan itu di Ibnu Majah ya. Dua bidadari dari sorga, lalu 70 dari neraka gitu. Perempuan-perempuan dari neraka gitu. Nah, saya cari-cari ya, lama banget saya mencari pencarian. Memang perempuan nggak disebut gitu. Nggak disebut apa Tuhan lupa, bahkan nama Hawa pun kayaknya nggak ada gitu kan. Nama Hawa pun kayaknya nggak ada di tempat mereka. Ada juga ditemukan di hadis gitu. Ya jadi memang perempuan merupakan sepertinya sih makhluk yang dilupakan ya. Si Aristo kan hanya dia. Kenapa Pak? Sebagai pelengkap ya Bu Uti ya. Iya, enggak. Tempat bercocok iya. tanam. Tapi Bu Uti jangan dilupakan loh Bu. Perempuan itu punya tempat khusus di mereka. Yang bisa membatalkan sholat kan perempuan. Anjing. Iya. Yang ini apa tadi saya mau ngomong apa tuh, perempuan ya ini kan yang perempuan nggak punya hak. Jadi apalagi istri-istrinya Nabi kan, istrinya Nabi. Kadang saya berpikir saya kan perempuan punya suami milik bersama gitu kan, terus suaminya meninggal gitu kan, suaminya meninggal nggak boleh kawin lagi. Aduh sedih banget itu. Udahlah punya satu milik bersama, setelah dia meninggal itu suaminya nggak boleh kawin lagi. Nah itu untuk istri-istrinya kan. Nah kalau untuk perempuan di mereka kasihan banget lah pokoknya. Ya kalau di kita si Aristo kan bilang, Ibu Uti kapan nih mau mualaf katanya gitu kan. Setengah-setengah kapan mau mualaf? Saya ini udah mualafin orang nih 5 orang, tunjukin fotonya gitu. Kapan mau mualaf? Saya sebel dengarnya, saya ngomong aja, apa emang untungnya mualaf? Aku bilang, saya bilang untungnya apa gitu ya? Itu mundur 1000 langkah itu ya, setelah mualaf itu mundur. Ya yang pertama ya, yang pertama orang sebelum kita mualaf kita memiliki kepastian keselamatan. Setelah mualaf diwajibkan datangi neraka, saya bilang gitu kan. Sebelum mualaf ya saya aman punya suami gitu kan, punya suami satu ya. Kalau dia nyeleweng Tuhan saya marah sama dia, masuk neraka dia gitu kan. Setelah saya mualaf saya harus rela berbagi, saya bilang saya bilang gitu kan. Setelah mualaf saya harus rela berbagi sama yang lain gitu kan. Lalu udah sakit hati suaminya malah Tuhannya ini uruh gitu kan melakukan itu kan. Lalu saya bilang sebelum mualaf saya ibadahnya ya enggak itu, ibadahnya tinggal duduk ya, angkat tangan, duduk, angkat hati di kamar gitu kan. Tapi kalau mualaf bolak-balik pagi, siang, malam sampai subuh-subuh bangun cuci kaki, cuci tangan, pada sembah sujud, saya bilang itu. Repot banget. Sebelum mualaf kita diajar mengasihi, setelah mualaf kafir, saya bilang gitu. Kafir, darahnya halal. Saya bilang, mana lebihnya di mana gitu kan? Apa lebihnya? Ya, bahkan yang krusial sekali keselamatan kita pasti. Di balik di sana malah suruh mendatangi neraka. Apa untungnya saya bermualaf? Saya bilang gitu. Diam dia, nggak dijawab lagi sama dia. Ya memang seperti itu keadaannya. Keadaannya memang seperti itu. Perempuan di mereka itu saya bingung ya, apa dilupakan atau bagaimana ya? Hanya seperti apa ya? Tapi si Rifa itu ya, si Rifa kan pertahankan poligami. Wah, dia cari-cari alasan kan, dia bilang gini, si Daud juga ini, si Abraham katanya, belum apa-apa Abraham sudah poligami. Terus saya bilang kayaknya saya baca di Alkitab Abraham nggak poligami kok. Dia kan dikasih, karena dia si Sarah nggak hamil-hamil kan, si Sarah suruh si Hagar nikahin gundiknya itu kan. Tetapi setelah itu gundiknya diusir kan. Nah kalau udah diusir kan putuslah hubungan ya. Udah putus hubungan. Setelah itu kan dia mati kan, Sarah di Kejadian 2:3 kan dia meninggal. Nah setelah itu baru ada lagi gitu, ada
ada yang namanya keturah. Jadi sebetulnya nggak tiga-tiganya di poligami, ya satu-satu begitu. Jadi tetap satu sih sebetulnya. Nah setelah itu dari Abraham lahir Ishak. Nah Ishak ini sama sekali, Ishak ini merupakan ikon gitu loh. Karena dia anak perjanjian, justru Ishaklah satu-satunya yang tercatat di Alkitab, dia sama sekali nggak terlibat urusan-urusan affair sama yang lain. Dia setia sekali sama si Ribka itu kan. Mereka tercatat satu-satunya pasangan yang ideal sampai mati. Ini kan melambangkan Kristus karena dia anak perjanjian. Ya Tuhan sudah atur banget gitu loh. Nah setelah itu kalau si Daud kan ketika dia mengambil Betseba itu Tuhan hukum. Tuhan hajar anaknya yang hasil itunya kan dimatiin gitu kan. Lalu setelah Yakub itu yang Yakub juga dihukum kan. Dia membohongi kakaknya kan. Akhirnya dia dapat istri kan si Rahel. Dia senangnya si Rahel tapi dibohongin sama pamannya itu kan Laban, dikasihlah Lea gitu. Jadi di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu mereka semua dikasih pelajaran, dikasih tahu sama Tuhan. Ini nggak benar gitu, nggak boleh gitu sebetulnya. Ya Tuhan kasih pelajaran untuk orang yang berpoligami itu semua punya masalah. Dan ada konsekuensinya yang bahaya banget gitu loh. Ya, akhirnya yang kalau si Esau dan Yakub itu kan dia karena ini kan karena Lea Rahel itu kalau nggak salah ya, akhirnya kan itu kan si Yakub membohongi kakaknya gitu kan, saudara kembarnya, karena orang tuanya kan yang satu sayang ini, satu sayang Ana gitu kan, sayang di sana gitu kan. Semua ada akibatnya, semua sama sekali. Dan si Daud itu kan karena istrinya itu kan akhirnya kan kalau kita baca anak-anaknya itu karena beda mama kan memerangi Daud. Dalam masa tuanya kan Daud menderita karena anak-anaknya itu berebut harta tahtanya Daud kan, dia menderita sekali waktu masa tua. Semua dikasih tahu buktinya, apalagi si Salomo. Salomo ketika dia dikasih perempuan karena hubungan ini kan, hubungan kerajaan itu kan, karena dia dengan tetangga-tetangganya, jadi untuk mempererat dikawinilah, kawin gitu kan. Tapi Tuhan marah kan, perempuan-perempuan itu akhirnya membuat hatinya condong dari Tuhan. Dihajar habis kan, luar biasa itu si Salomo. Ya, tetangga-tetangganya ya, kerajaan tetangganya yang dulunya bersahabat dengan dia kan semua ini kan menyerang dia. Akhirnya dia mati. Dan matinya kuburnya tidak ditemukan lagi, kuburnya tidak dikenal lagi. Nah, saya baca di dalam kulturnya mereka itu ketika dikatakan kuburnya tidak dikenal lagi itu merupakan penghinaan luar biasa banget. Ya, kalau di Alkitab kan kalau Yesus itu kan dia mati di salib itu kan karena salib itu lambang penghinaan luar biasa. Ya, selain dia dihukum, dia juga dihina, direndahkan derajatnya dengan hukum salib. Nah, kalau untuk raja kan dikatakan kuburnya tak dikenal lagi, bahkan nggak dikenal, itu artinya penghinaan. Salomo yang dalam hikmatnya luar biasa ya, waktu dia masih muda hikmatnya luar biasa, Tuhan kasih sampai seperti itu, tapi dihajar habis. Ya kita nggak tahu apakah dia udah bertobat atau sebelum kan nggak tercatat lagi, dihajar habis dalam masa tuanya sampai dia mati kan sampai seperti itu, parah sekali gitu loh. Tuhan hajar sebetulnya, dihajar. Cuma di dalam perjanjian lama itu dikasih pelajaran gitu kan. Nggak seperti di mereka, malah disuruh kawin. Bahkan dikatakan di dalam azab itu dikasih keistimewaan nabinya. Tidak ada kesempitan buat nabi gitu. Iya kan? Nggak seperti itu. Kalau di tempat kita dihajar, Tuhan kasih gambaran, ini akibatnya. Kalau Abraham itu kan ketika dia nikahin si Hagar itu, bisa kita bayangkan sakitnya hatinya si Hagar itu kan, menangis dia. Diusir begitu dikiranya nggak sakit sekali itu. Ya akibat-akibat fatal terjadi ketika orang berpoligami. Dan akhirnya puncak dari itu, perjalanan itu kan dikatakan di dalam Maleaki itu kan, perempuan laki-laki harus setia pada istri pada masa mudanya. Jangan berkhianat gitu kan. Nah, itu dia kesimpulannya. Jadi Tuhan memberikan pelajaran begitu panjang sekali kan. Panjang sekali pelajaran dan diunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan orang berpoligami. Dan puncaknya adalah Yesus gitu loh. Yesus mengatakan tidak boleh bercerai, satu laki-laki hanya satu untuk perempuan, Adam hanya untuk satu Hawa. Itulah dia lambang Ishak itu anak perjanjian, Yesus itu dia ya melambangkan kesetiaan manusia gitu. Ya seperti itu. Nah yang saya bingung di tempat mereka kok seperti itu ya. Kemarin saya debat sama dialog sama Pak Dhani ya.
Pak Dhani, saya dialog sama Pak Dhani. Dia ngaku jujur ya. Jadi semua ketetapan yang ada di mereka itu ya, Allah menetapkan begini. Tetapi semuanya memang nggak berlaku untuk Nabi. Nabi memperoleh keistimewaan ya. Teristimewa dalam hal kawin dan mengawinkan. Itu kan. Iya kan? Ya untuk umatnya menikah hanya boleh 4 orang, tapi kan nggak berlaku buat nabinya. Nabi boleh menikahi siapapun yang dia mau. Bahkan dikatakan di situ kan wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, katanya gitu. Ya, jadi nggak berlaku buat dia, dan Pak Dhani mengakui itu. Saya bilang kenapa begitu? Ketika Tuhan menetapkan satu hukum, dia menyuruh nabinya untuk memberi teladan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, gitu kan? Bukannya untuk umatnya, tapi nabinya kagak mendapat hak istimewa. Iya kan, nggak begitu. Bagaimana mungkin kita bilang sama anak kita, kamu jangan ngerokok, sedangkan kita ngerokok paspus gitu. Iya, jadi keistimewaannya nggak berlaku, tuntutan-tuntutan dari Tuhan itu nggak berlaku loh buat nabi. Itu Pak Dhani sendiri yang ngomong. Dan memang itu ada ayatnya, tidak ada kesempitan buat nabi untuk hal yang kawin dan mengawinkan. Kadang saya bingung ini apa-apaan gitu loh. Ya seperti itu gitu. Oke, saya tanggapin Bu ya. Iya, seperti itulah. Iya, Oke. silakan Pak. Jadi yang Ibu jelaskan itu, mereka sebenarnya mau mencoba untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan baginda mereka kan gitu. Mereka melihat kasus-kasus di toko-toko perjanjian lama. Iya. Bahwa Daud juga seperti itu, Abraham juga seperti itu, Salomo juga seperti itu. Tetapi mereka lupa atau mereka sengaja menyembunyikan bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut yang mereka katakan itu mereka lakukan adalah atas kehendak mereka, bukan diperintahkan oleh Tuhan. Iya, bukan atas artinya nama itu Tuhan. adalah kesalahan, artinya itu berdosa dan akibat dosa itu Tuhan menghukumnya. Iya. Nah, bandingkan apa yang dilakukan Allah Tuhannya Nabi itu, baginda itu melakukan itu atas perintah Tuhannya gitu loh. Seperti kita lihat di QS 33 ayat 50 itu. Iya, ya kan? Nah, iya, di situ yang mereka sengaja untuk memframing bahwa kalau nabi seperti ini kan di Alkitab juga sama kok. Nah, seperti itu kan. Padahal itu bukan pembenaran, itu adalah pembodohan. Mereka coba menggiring itu supaya biar kelihatan bahwa perilaku yang dilakukan oleh baginda itu adalah sesuatu hal yang wajar. Gitu loh. Nah, oke, saya tambahin lagi. Contohnya seperti ditulis di Filipi 3, Bu ya, bahwa ketika Paulus menasihati jemaat, itu kan disebutkan di ayat 19 itu, Filipi 3 ayat 19, saya baca ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, ini saya saya tekankan di sini. Contohnya, baginda mengawini anak di bawah usia yang belum belum mens ya, itu adalah sesuatu teladan yang baik. Itu kemuliaan buat mereka. Benar tidak? Mengambil anak mantu itu adalah contoh teladan. Ya. Nah, itu disebutkan di situ di Filipi 3 bahwa kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, di dalam contoh hubungan seksual itu kan perkara duniawi. Iya. Kenapa dibawa ke surga? Perkara duniawi dibawa ke surga. Ya itu kan dia nggak mengerti, Pak. Itu kan ya makanya dari sini kita bisa mengerti dari ajarannya, dari buahnya. Kamu tahu itu dari mana asalnya. Kita udah tahu asalnya dari mana itu. Betulkah ini dari Tuhan? Oh, nanti dulu. Ya kan, bukti tidak menunjukkan seperti itu. Tidak ada buktinya yang menunjukkan ini dari Tuhan. Itu aja. Nah, itulah yang disebut penyesatan. Penyesatan itu pasti ada. Alkitab sudah menjelaskan, Injil sudah menjelaskan bahwa penyesatan itu akan ada. Tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Jadi kita nggak membenci Muslim, tidak. Yang kita hajar itu
adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Iya. Kalau Iya tidak Pak, siapa? menyinggung-nyinggung ke Alkitab, kita mau bodoh amat. Tetapi mereka mau menyesatkan apa yang tertulis, apa yang diajarkan Alkitab soal moral yang diajarkan Yesus itu, makanya Iya. kita counter dong. Masa kita diam? Iya. Ya. Jadi Pak kayak si anu siapa? tadi Pak Dani memframing bilang kebencian. gini. Tidak ada Pak itu. Dani, Pak Dani bilang gini. Oh, Nabi itu dia itu kan menikahi orang janda-janda loh. Janda-janda, tua-tua katanya gitu kan. Janda-janda, tua-tua. Tapi saya baca di sejarahnya nggak ada yang dibilang Enggak, janda-janda, Bu. tua-tua. Itu Perempuan-perempuan yang itu di bawah umur 35 semua. iya, Hanya satu, perempuan-perempuan. Habibah kalau nggak salah, Habibah yang agak tua, yang umur 35 ke atas. Iya, perempuan cantik Semua yang perempuan itu kan, cantik. yang suaminya yang kalah perang lah, bukan perang lah, menurut mereka kan perang, yang suaminya meninggal, anaknya udah itu, akhirnya yang paling cantik dapat gitu. Ada berapa itu? Saya baca kok itu nggak ada yang tua-tua. Hanya dua yang di atas 40 tahun. Itu istri pertama sama satu lagi siapa itu yang tapi itu nggak dipakai. Maka Ya, iya, sebenarnya hak kekhususan itu diberikan ke Aisyah. Ternyata katanya senang yang tua-tua, ternyata dia jauh lebih mencintai Aisyah yang muda itu, jauh melebihi Aisyah. Aisyah itu mendapatkan hak istimewa sampai kan dia menulis hadis ya kan. Tapi Aisyah sendiri mengatakan ya, dia bilang dia cemburu ya. Aku lihat di situ. Aku cemburu sampai aku merelakan kakiku digigit kalajengking katanya gitu. Kalajengking kan itu binatang beracun. Jadi artinya dia sampai mau bunuh diri. ya sebenarnya kalau Ya, kita lihat tetapi udah ya, diputuskan dia maunya sama Aisyah gitu. sebenarnya begini, kalau kita lihat kebiasaan saudara-saudara kita dari RT 6 RW 6 nomor 6 ini suka menyimpangkan sejarah. Saya ada dapat satu apa namanya foto banner. Pak Bembem bisa tampilkan nggak Pak ya? Ini pada saat ulang tahun Republik Indonesia ke-76 kemarin, ya kan? Jadi ini waktu itu saya sempat foto, tapi kalau kita cari di Google sekarang sudah nggak ada lagi. Mungkin udah dihapus kali ya. Di antara tokoh ulama berperan dalam kemerdekaan RI, ini apanya ya, bannernya ya. Yang pertama Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang. Ini penentu hari dan waktu proklamasi. Al-Habib loh. Kemudian Al-Habib Husin Mutahar. Ini mungkin kalau yang kita kenal pencipta lagu-lagu dengan nama H. Mutahar ya. Tapi di sini dikasih gelar Al-Habib, pencipta lagu kebangsaan. Kemudian Al-Habib Idrus Jufri, penggagas bendera merah putih. Mungkin namanya benar Idrus Al-Jufri, tapi dia bukan Al-Habib, cuma dirubah-rubah begitu ya. Al-Habib Ahmad Assegaf. Kemudian, nah ini yang saya bingung, Haji Abdurrahman Basedan. Kenapa ini tidak jadi Al-Habib gitu ya? Kemudian ada Al-Habib Sultan Syarif Sultan Abdul Hamid II, perancang lambang Garuda. Yang saya tahu, saya coba googling, memang benar Sultan Syarif Sultan Itu Sultan Abdul Hamid Hamid itu. II. Hah? Yang dari Kalimantan. Sultan Hamid dari Kalimantan itu. Iya, dari Kalimantan. Benar memang, tapi dia bukan Al-Habib. Jadi begini, ini kan sebenarnya data-data seperti ini mereka tayangkan untuk memframing bahwa Indonesia ini merdeka gara-gara para ulama. Jadi yaitu penyimpangan-penyimpangan sejarah yang mereka lakukan bahkan sampai saat ini. Padahal ya kakek saya, nenek saya juga ikut kok berperan dalam merebut kemerdekaan di daerahnya tentunya. Ya. Tapi mereka ini punya kebiasaan untuk melakukan penyimpangan terhadap sejarah. Ini buktinya salah satunya nih. Teman-teman mungkin bisa lihat, bisa cari ini. Benar nggak Ali Al-Habsyi ini adalah Al-Habib, Husin Mutahar ini adalah Al-Habib, Idrus Al-Jufri ini adalah Al-Habib, benar nggak itu? Ahmad Assegaf, kemudian Sultan Abdul Hamid ini Al-Habib. Jadi mereka nambahkan gelar Al-Habib di depan, supaya seakan-akan, wow, ulama muslim itu berperan untuk merebut kemerdekaan.
kemerdekaan Indonesia ini direbut seluruh anak bangsa, seluruh golongan, seluruh agama, bukan hanya satu agama. Tapi ya inilah framing mereka gitu ya. Seperti yang sudah tertulis pun ya, kayak yang mohon maaf ya, yang tadi disebutkan janda-janda. Jelas kok di hadis mereka bahwa yang namanya Aisyah itu memang anak umur 6 tahun yang dinikahi dan mulai digauli umur 9 tahun. Itu jelas ada hadisnya. Tapi itu pun mereka tolak coba. Itu ada hadis yang ditulis oleh para ulama mereka. Itu pun ditulis. Ditolak sama mereka. Jadi kalau nggak sesuai dan memalukan, ya mereka tolak. Artinya cocokmologi aja. Seperti ini kan cocokmologi. Ya, dengan menambah-nambah Iya. gelar Al-Habib begitu ya. Ya bikin aja Kalau Al-Habib pakai marga di belakangnya jadi Al-Habib juga kalau itu mah. Iya kan? Ya kalau kita inilah kelakuan mereka kalau saya bilang ya. Jadi nggak heran lah teman-teman bahwa saudara kita yang di RT 6 RW 6 nomor 6 ini memang kebiasaannya begitu. Benar tadi yang Uti bilang, dari buahnya lah kita mengetahui ajarannya. Ya ini salah satu contohnya yang saya bisa cari dan ketemu gitu. Ini kan mereka mencoba membawa strategi abad ke-7, Pak. Mereka lupa ini zaman internet. Nah, itu dia. Jadi Nah, itu nggak makanya bisa. dibilang itulah botolnya mereka itu. Nggak ada otak. Tapi tidak ada otak. ini Pak, Iya, kalau buat sama teman-teman saya kan, teman-teman itu ya mereka itu kan kalau kita bicara, kita balik lagi ke soal ini ya, moralnya ya. Kalau kita bicara tentang itu kan mereka nyari masalahnya itu kan, nyari apa, mau jelek-jelekin ke kita itu kan di kitab Hosea gitu kan, yang kitab Hosea, kitab Kidung Agung, kitab Yeskiel katanya, bahkan Pak Juma bilang gini katanya, makanya moral orang Kristen itu, anak-anak muda itu katanya gitu kan, anak-anak muda itu hancur katanya gitu, karena yang bikin mereka bermasturbasi gitu kan katanya, bikin mereka pikirannya kotor itu ya kitabnya sendiri katanya. Dia baca kitab langsung gitu katanya kan, memicu terjadinya LGBT gitu kan, terjadinya apa gitu kan, dia bilang begitu kan. Pak Juma bilang begitu. Jadi di dalam Alkitab itu merupakan itu apa itu Pak, suaranya kayak gitu. Bentar Putih ya. Gini ya kawan-kawan ya, kita harus meluruskan dulu. Jadi pertama kita sudah tahu ajaran mereka itu antikristus ya, itu yang pertama. Mereka yang dari bayi besar pun sudah diajarkan ya untuk antikristus. Pertama itu harus diketahui ya. Kemudian ada 3 peranan di anak-anak Tuhan, yaitu berapologet, berdebat, dan menginjili. Ada 3 peranan itu. Nah, dulu kita itu hanya berapologet, kemudian dan menginjili, kemudian ada berdebat. Sekarang semua berkolaborasi, ya berdebat, ya berapologet, ya menginjili. Iya, semua. Nah, jadi begini ya. Jadi kita harus tahu bagian-bagiannya. Ya, kemarin sebetulnya Pak Bom itu 2 hari yang lalu sudah menayangkan topiknya 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ya, itu adalah topik untuk berapologet dan menginjili. Dulu waktu Bu Uti pertama tampil di YouTube, Bu Uti berperan hanya berapologet. Iya. Sekarang berdebat. Ya. Jadi begini ya, di dalam bahasa berapologet dan berdebat itu harus dibedakan. Ya, jadi kita tahu orang itu siapa, bagaimana. Ya. Jadi kalau Pak Bom memang peranannya berapologet. Ya. Kalau berapologet, karena apologet itu kan hanya membela, mempertahankan ajaran tanpa menyerang, ya, meluruskan ya penafiran-penafiran dari mereka yang memelintir-melintir ayat tanpa kita menyerang, karena tujuannya supaya dia bisa sadar dan bertobat. Itu berapologet. Kemudian juga menginjili.
Nah, kalau berdebat itu juga kita tahu siapa kalau harus kita debat. Karena kalau kita berapologet dengan orang yang seperti Yuma tidak ada fungsinya ya. Itu memang berdebat. Nah, dalam cara berdebat itu kita tidak bisa mengulur-ngulur, langsung kita tembak sekakmat. Ya. Itu kalau mau berdebat. Jadi saya dulu kalau seperti sebetulnya senjata yang dipakai Pak Bombon sudah saya pakai kepada Ustadz Nasution dulu. Dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada siapa yang kuasa mengutus nabi dan malaikat, kita persepsikan dulu. Dia hanya Tuhan. Nah, kalau dia sudah berkata seperti itu, kita kunci ya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara berdebat kita sekakmat. Itu. Makanya Ustadz Iya, kayak Nasution itu tadi Pak. Kayak siapa? Kayak Pak itu tadi Pak King David itu ya, Pak Lobo ya di channel saya. Saya itu kan lawannya itu kan Pak Simon itu kan saya tuh lawan saya lama, udah lama sekali di WA itu. Saya nggak tahu kalau dia itu yang saya curiganya memang dia nggak pernah kalau berdebat itu langsung nyerocos menghina-hina Kristen, nyerang-nyerang Kristen terus, nyerang. Tetapi dia sama sekali nggak mau disentuh dia punya agama. Saya pikir ini orang enak aja gitu, dia nggak mau disentuh keislamannya sama sekali. Dan kalau ditanya dia nggak tahu gitu. Ternyata Pak Lobo malah bilang kamu ternyata dia itu. Saya baru tahu juga karena itu Pak Lobo langsung serang dia, langsung ditanyain tuh saya nggak tahu. Kamu coba syahadat, saya nggak tahu katanya gitu. Wah ternyata dia itu saksi Yehova. Saya baru tahu itu, padahal udah lama sekali saya kenal dia itu. Sebetulnya tadi saya mau masuk Bu Uti, saya tahu karena saya minta link nggak dikasih ya. Itu si Napi Tubulu. Terus-terusan share kok tadi, terus-terusan. Itu Napi Tubulu Bu, sudah pernah berdebat dengan sang debater. Ya itu saksi Yehova dia. Sebetulnya saya udah tahu, tapi saya mau minta link nggak ada ya. Nah, jadi saya terus ya, Bu. Ini itu saya nggak tahu itu loh Pak, samping ininya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 yang ditampilkan 2 hari lalu sama Pak Bom ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi kalau berapologet, menginjili, ya, berdebat. Nah, ini kalau misalnya berdebat dan berapologet, kita harus menguasai kedua-dua kitab. Iya. Nah, kalau cuma menginjili kita nggak. Sebetulnya kalau berapologet nggak perlu sebetulnya. Yang jelas yang perlu itu berdebat. Kita harus menguasai firman Tuhan dan menguasai kitab mereka. Tetapi kalau menginjili dan berapologet sebetulnya nggak perlu, hanya Alkitab saja. Itu iman kita. Iya, tetapi kelemahannya berapologet itu ya kalau cuma menginjili ya. Saya udah alamin itu ya, dulu kan saya sama sekali nggak suka ngomongin mereka itu. Selain waktu itu saya agak gentar gitu karena kan undang-undang ITE gitu. Tapi lama-lama saya lihat, aduh ini saking karena kita terus bertahan gitu, mereka yang pendengar dari pihak Muslim itu justru mereka nggak mengambil ini pelajaran dari apa yang saya kasih tahu ya. Mereka hanya melihat, oh itu kan mereka sendiri kan orang Kristen nggak punya pembelaan, buktinya dia nggak berani nyerang kita. Memang dia salah kok. Mereka cuma bertahan, begitu. Akhirnya mereka punya pemikiran begitu. Jadi tetap justru malah menunjukkan tetap bahwa mereka itu benar karena kita nggak berani nyentuh mereka, cuma bertahan gitu, cuma nerangin. Padahal waktu itu saya berpikir saya lebih baik menerangkan tentang firman Tuhan. Ternyata saya lihat nggak efektif juga. Ya udah saya mulai juga. Ya sebetulnya gini Bu Uti. Nggak efektif juga. Sebetulnya bukan begitu Bu Uti. Itu tergantung Bu Uti, tergantung diri bagian kita. Kalau saya dulu berapologet dan berdebat, tetapi saya sekarang menghilangkan berdebat. Makanya di room ini kan saya jarang sekali ya, karena sudah ada Pak Lidara, ada ini ya. Itu. Jadi memang bagiannya kalau berapologet ya seperti itu. Mereka mau terima tidak harus terima dua-duanya. Nah, cuma kan kadang kita kan merasa akhirnya kita merasa tergoda, akhirnya kita
berkolaborasi dengan berdebat, ya, berapologi dan berdebat. Nah, jadi itulah yang kadang membuat bagian-bagian kita ini jadi di dalam pelaku firman Tuhan ini juga jadi berbeda ya. Kalau berapologet sajalah. Kalau mau berdebat saja. Ya menginjili. Tapi saya dua-duanya itu Pak. Nah makanya sekarang dua-duanya. Sekarang berkolaborasi. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan saya mah nggak lebih nggak kurang supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita membongkar soalnya Nabi Elia juga membongkar, bahkan dia menantang para penyembah berhala itu, tunjukkan Tuhanmu, dia ledek-ledek, dia buka itu betul-betul ya. Jadi memang ada juga strategi seperti itu. Nabi Elia itu kan dia ini membongkar habis keluarnya mereka. Maksudnya begini, maksudnya kalau ibu mau berapologi dan berdebat, ibu harus tahu dulu siapa lawannya. Kalau lawannya itu nggak bisa berdebat, jangan didebat, Bu. Iya, gitu kayak si Al-Ayubi itu ya. Besok nggak lama dia dibaptis itu. Tuhan Yesus tolong jamah dia. Kita berapologet aja. Tetapi kalau lawannya ini kayak Pak Anas Malik nih. Anas Malik kapan dibaptis, Pak? Sebetulnya begini, sebentar 1 menit lagi. Sebetulnya, makanya selalu kalau saya diajak berdebat tuh, saya selalu persepsikan dulu, Tuhanmu sama Tuhanku sama tidak. Kalau tidak sama, tidak perlu didebatkan. Kalau sama, mari kita debatkan. Itu yang betul itu sebetulnya. Kalau tidak sama, didebatkan tuh apa? Jadi debat kusir kan? Nggak ketemu, sampai mau kiamat nggak ketemu. Tuhannya nggak sama kok didebatkan. Kalau saya seperti itu sekarang itu. Nah, jadi itulah makanya kita di sini saling menguatkan, melengkapi. Jadi kita harus tahu siapa yang harus musuh di debat, maksudnya di dalam teman berdebat siapa yang harus diapologeti. Itu aja ya dari saya tamat. Terima kasih, dilanjut, Bu. Ya. Oke, saya malam, mau Pak Anas Malik. Selamat. Malam Bang Anas. Bang Anas, malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Bombong. Selamat malam ya ada di room. Dengar. Pak Anas ada di mana-mana nih Pak Anas. Bang Anas, boleh tanya soalan tak? Aduh, saya Sesuai datang topik. jauh nak tanya soalan nih. Tak apalah. Sekali-sekali. Tak payah. Awak nih muncul sekali-sekali. Oke. Ada Pak Anas Mas. Ada Bang Anas Mas. Saya selalu ada. Tanya soalan dulu. Saya di mana-mana. Oh, di mana-mana. Memahati, memantau. Bang Anas, ini kan topik ini malam. Pak Bumbom ini kan bawa mengenai surga. Ya tak? Jadi mengenai surga, tadi Pak Bumbom sudah sampaikan surga Kristen. Nah, awak kan ada cari-carilah referensi di Quran maupun di hadis. Nah, di Quran dan di hadis ini yang diceritakan itu mengenai kenikmatan yang akan didapat oleh laki-laki. Apa itu bidadari, apa itu kamar, kan begitu. Nah sekarang kalau yang perempuan nih cemana pula tuh Pak Anas, Bang Anas. Apa kenikmatan yang mereka dapat di surga nanti? Sila. Mungkin boleh abang boleh baca Ar-Rahman. Mungkin di situ jelas mungkin surah Ar-Rahman. Ar-Rahman nomor berapa? Ar-Rahman tuh QS berapa? 55. 55 Pak. Oh, 55 Pak jelas dia. Sekejap. Ambil dulu yo. Ar-Rahman ayat berapa? Ayat berapa? Bawah tuh banyak bawah. Apa ada daripada dia banyak daripada 50 mungkin boleh baca. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oh, sekejap ya. Dia terang neraka pun ada situ.
tentang neraka pun ada. Ya. Neraka, syurga. Sekejap. I share screen dulu. Sekejap ya. Pak Bumum boleh tampilkan, Pak. Pak Bumum, Bang Anas boleh baca lah. Ini 55 50. Okey. Okey, atas lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, di dalam kedua syurga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmati Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, dalam kedua syurga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ini kalau nak jelas, baca tafsir ni, tapi boleh faham kan? Ya, tak apa. Baca. Nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, mereka bersandar di atas permaidani yang berbahagian di dalamnya dari sutera tebal, dan buah-buahan syurga itu dapat dipetik dari ini jangan kita bayangkan macam kita di dunia beza kan. Itu ada situasi ataupun kondisi dia berbeza dengan dunia ni. Terus? Masih terus, lanjut. Nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan. 56. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin yang sebelumnya. Lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, seakan mereka itu permata, yakut dan marjan. Ini saya tak faham lagi. Kena baca tafsir lah kalau lebih jelas. Maka nikmat Tuhanmu kamu dustakan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Kebaikan dibalas kebaikan. Next. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, dan selain itu dari dua surga itu ada dua surga yang Next. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kedua surga hijau tua warnanya. Loh, surga warna hijau ya? Okay, next. Kayak hul. Tengok. Jangan bayangkan macam hijau tua warna. Dia berbeza sikit bang. Ini hanya gambaran kecil ni. Lanjut Balas. Ya, lanjut. Dalam keduanya syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Okay, next. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang dustakan, di dalam itu juga ada buah-buahan, kurma dan delima. Okey. Apel ada tak? Apel yang kamu dustakan. Ini ada bidadari bayangkan lagi. macam dunia bang. Abang bayangkan syurga. Syurga tu berbeza macam. Ya terus. Lanjut Pak ke bawah. Baca Pak. Ini hanya gambaran. Ya. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan jelita. Ni kalau bab bidadari ni ada lagi satu ayat tu yang mengatakan ini baca je. Kan? Okey, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, bidadari dan dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan maupun oleh jin sebelumnya. Ayat penjelasan. Tidak pernah disentuh. Okey. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, maka bersandar pada batu-batu yang hijau dan ini benda yang indah. Okey. Habis. Maka yang perempuannya yang manakah yang kamu dustakan, Maha suci nama Tuhanmu. Nah, ini kan bidadari Pak Anas, Bang Anas. Ini perempuan dapat apa nih? Buah-buahan, lain-lain tu semua. Ini hanya gambaran. Sini ada perempuan tak? Ada buah obeh? Ada apa ini? Buah obeh? Ya, buah obeh ada. Ada buah obeh. Dia paling dapat belalai. Kasih Mbak Uti aja belalainya. Gimana Pak Anas? Ini kan tanya soalan tadi Bang Anas. Sekejap Bang Anas. Belum selesai soalan. Jangan pergi kemana-mana dulu. Nanti berbual-bual sama Buti sama Buat Bre. Soalan lagi. Sama chiller dulu bual-bual nih. Soalannya. Ayo, soalannya belum selesai. Saya tadi kan datang berjauh nih nak tanya soalan. Bang Anas nih. Slow aja tok dalang. Iya, Bang Anas ini slow lah. Tentang neraka tak mau tahu tentang ke atas.
Sekejap, sekejap dulu Bang Anas. Bang Anas, Bang Anas, sekejap dulu, sekejap. Oke. Tadi kan aitannya. Nah, di ayat ini pun jelas yang ada tuh bidadari. Bidadari itu perempuan tak? Perempuan lah. Oke, bidadari perempuan. Berarti kan, berarti sekejap. Jangan. Apa jangan buat kesimpulan? Bukan tak buat kesimpulan. Kesimpulan jangan buat lagi. Belum. Tanya dulu. Ini adalah hanya gambaran kecil. Ada lagi banyak di hadis-hadis. Ini hanya satu sedikit gambaran kecil juga tu yang tak dapat dibatasi oleh. Iya, faham dulu kan tu. Jangan abang berpandangan kepada ini hanya satu gambaran kecil. Okey, lanjut. Iya. Kan soalan yang I tanya sama Bang Anas. Di surganya Bang Anas ini, kenapa kenikmatan itu hanya untuk laki-laki saja? Yang perempuan apa kenikmatannya Bang Anas? Itu yang I tanya soalannya. Okey, baik. Dia ada Bu Obri kan? Ada Bu Obri. Okey, Bu Obri yang paling suka di dunia ni apa? Tanya dia. Saya. Yang paling suka. Yap. Laki-laki. Yap. Sebentar. Yang paling saya suka panas. Jangan laki-laki, gatal. Yang paling saya suka panas. Yang paling saya suka ya. Durian. Paling suka. Durian. Yang paling saya suka. Yang paling saya suka itu paling suka lah dalam tak pernah jumpa, tak pernah yang paling saya suka itu Bella Durian. Impian. Saya yang paling saya suka ketika sekarang gitu ya di dunia gitu ya. Yep. Saya ngobrol sama Tuhan Yesus, diskusi. Itu yang paling saya suka panas. Tuhan Yesus diskusi. Okey, akan dapat di syurga nanti. Ya baik, akan dapat di terus InsyaAllah akan dapat di syurga nanti. Itu impian dia. Putus suaranya nggak jelas. Kalau laki-lakinya panas, kalau laki-lakinya diberi kekuatan 100 kali lipat tenaga kuda. Dengan di dalam Ibnu Majah dikatakan dengan penis yang tidak pernah loyo, lalu perempuannya vaginanya nggak pernah rapat. Adakah waktu untuk yang lain Pak selain merobek perawan? Kan dikatakan bahwa kalau tenaga kudanya berapa ratus kali lipat, itu nggak ada waktu lagi Pak selain merobek perawan Pak. Baik. Kenangan apa lagi? Neraka. Sekarang saya berpikir kalau begitu kekal gitu loh Pak. Apa nggak bosan-bosan Pak? Makan durian aja Nas. Makan durian ya. Kalau penisnya nggak pernah loyo tuh bagaimana ceritanya Pak? Kalau nggak pernah loyo tuh nggak ada yang lain Pak selain begituan dulu terus yang bidadarinya kan habis itu perawan diberobekin perawan lagi ya kesibukannya kan itu doang kata Pak Ustadz kesibukan manusia di laki-laki. Gimana Pak? Bu Uti cakap Melayu, jangan cakap Indonesia, cakap Melayu sedikit kan dari lupa saya orang Melayu padahal Pak panas saya orang Melayu panas Layu Riau saya tapi lupa saya. Panas. Kalau panas di surga dapat sebentar ya. Kalau panas di surga dapat bidadari, nanti istrinya panas atau para istri ya, para muslimah nanti dapat apa di surga? Kenapa bikin kan apa nak? Bidadari kepala otak masing-masing kenapa? Benda lain banyak lagi kenikmatan tu lain lagi. Yang saya tanya istrinya panas atau muslimah dapat apa nanti? Aduh, banyak lagi. Yang saya tanya istrinya panas dan muslimah dapat apa? Contoh kalau orang miskin kan? Saya nggak tanya orang miskin atau kaya. Saya nggak tanya itu. Susah makan kan? Nanti dia saya nggak tanya miskin atau kaya, bidadari tak habis-habis. Aduh. Saya nggak tanya masalah miskin atau kaya. Balasan di surga nanti kalau ngelihat suaminya ngegilirin orang, kalau suaminya sendiri bidadari. Yang saya mau tanya, istrinya Pak Anas dan para muslimah nanti dapat apa, Pak Anas? Itu ya.
Oh, dia akan dapat Saya apa yang dia saya tidak dapat tidak di tanya dunia ini. saya tidak tanya Contoh, miskin kalau di atau dunia ini dia kaya di dapat, sana. contoh kalau apa? Kalau di dunia ini dia impikan, kalau dia impikan emas, perempuan kan suka emas kan? Emas Saya nggak bicara emas loh. Insyaallah di Atau surga dia akan dapat emas atau perempuan. Anas jangan Saya menghayal nggak bicara lah. Bicara pakai saya nggak dalil bicara lah. Ya, saya nggak bicara bicara pakai emas dalil karena lah. gini Panas, logikanya gini ya. Pak Anas kan di dunia ini kan punya istri. Macam-macam. Bukan hanya Pak Anas. Muslim lain kan juga mereka punya rumah tangga ya, punya pasangan masing-masing. Nah, sesuai Ar-Rahman betul, tadi, sesuai Ar-Rahman tadi, lalu para pasangannya ini dapat apa? Istrinya dapat apa nanti di surga? Apa yang mereka lakukan apa gitu? Apa yang dia nak dia akan dapat. Apa yang dia nak dia akan dapat. InsyaAllah. Ada ayatnya Bang Anas. Tadi kan Bang Anas boleh tuh. Musangking, durian, apa semua. Tak. Bang Anas Ya, fokus. habis ada, saya kena cari dulu. Enggak, kita Ya. kasih tahu gini supaya Tanya muslimah ni, yang di luar saya nak sana bertanya ni. tahu Pak Anas. Jadi melalui Pak Anas ngerti gitu. Oh, ternyata muslimah nanti di jannah dapat apa. Gitu ya. Ya bagi dia ayat. apa yang dia nak. Dia akan dapat. Bagi ayatnya Bang Anas. Gampang Bagi itu ayat. soalan tu. Bagi ayatnya. Ayatnya bagi. Bagi ayat. Lah, itu saya belajar daripada kecil sudah belajar lah benda tu. Aduh. Iyo, kan udah belajar dari kecil. Surga tu kan hanya untuk sekejap. Iya, Bang Anas kan tadi boleh Bukan untuk cakap. dia selama-lama kan di surga kan. Bang Anas kan cakap. Bukan untuk sehari Perempuan dua. itu Bukan hanya untuk memuji saja zikir. Alasan kita di dunia ni. Bukan, tadi Bang Anas cakap perempuan itu dapat. Bukan, tadi Bang Anas kan cakap perempuan itu dapat apa yang dia nak. Kan tentu. Nah, itu ada di ayat berapa? Kalau Ar-Rahman tadi kan jelas ada bidadari untuk laki-laki. Hah? Itu ada di ayat Buah-buahan mana? apa semua tadi tu. Ada buah-buahan, ada buah apa tadi tu? Yang kan macam di Buah-buahan? dunia pula. Iya, Itu saya buah-buahan, tanya ada tadi. kurma. Apa yang paling disukai? Buah. Jarang dia suka lelaki ni, dia jarang. Dia perempuan ni kalau I paham maksudnya, I paham maksudnya Atuk Anas ini. Jadi yang laki-laki suka itu berjima. Nah, kalau yang perempuan itu makan buah sampai rojanon, ya kan gitu ya? Enggak, kalau makan ini panas. Kalau makan buah-buahan di bumi juga bisa kita makan buah-buahan. Itu salah. Jangan bayangkan macam di bumi. Pak Anas, tapi pertanyaan saya Pak Anas, apakah ataupun Pak lelaki di sini tak suka Pak Anas, lelaki apa? pertanyaan saya Pak Anas, apakah surga yang seperti Pak Di sini Anas ada yang punya suka ini perempuan ke ada? lelaki di sini? Panas. Lelaki yang Panas. Saya mau nanya Pak Anas, apakah Bapak percaya bahwa surga yang ditawarkan oleh Nabi Bapak ini benar-benar ada, Pak? Contohnya begini, Pak ya. Kalau Yesus kan menawarkannya begini ya. Marilah semua kepadaku ya yang letih lesu dan dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu tawaran yang diberikan oleh Tuhan kami kepada kami gitu loh. Tetapi kalau di Bapak kan enggak. Ya, Bapak tawaran dari Tuhan Bapak adalah perempuan yang berdada montok, bermata jeli gitu kan. Yang pandangannya tidak yang sayu ya, pandangannya tidak liar, berdada montok, lalu yang penisnya tidak loyo, lalu yang vaginanya tidak selalu rapat gitu. Nah, kalau di bumi yang menawarkan seperti itu siapa, Pak? Yang di bumi ya? Siapa tuh yang menawarkan? Ini mari ada perempuan. Bauti. Ya. Anas itu tidak tahu Putih mau penis juga ke? Putih mau belalai. Iya, jadi gini Pak. Jadi gini, ini kan bicara kalau di bumi orang yang menawarkan enggak, kalau di bumi ada orang yang menawarkan seperti itu, kita menyebutnya itu siapa, Pak? Konotasinya kan itu negatif, Pak. Kalau di bumi ditawarkan seperti itu.
Nih ada perempuan berdada montok apa segala macam itu kan Tanya, konotasinya saya negatif tanya, gitu loh. Ya, Buti, kenapa di sorga malah ada juga Buti gitu loh, mau Pak? penis ke apa? Ah? Ya itu kan Saya ada di tanya, Ibnu Buti Majah, mau penis ke Pak. apa? Ada itu, Nak ada. penis? Ada. Enggak, ada ininya, Ya, Buti ada ayatnya nak kan. penis ke apa? Tak suka yang ada Enggak, sekarang. aku enggak mau, Sekarang enggak, Buti Pak. ada Enggak, apa? Pak. Tak suka? Ataupun Enggak, masalahnya kan udah enggak ada, Pak. Di nggak mau, sorga oke enggak ada dong. sorga kayak gitu, tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu hanya sorga kalau menurut saya Udah dimakan itu tidak cacing, ada. Hanya Anas. memuji. Udah Alkitab dimakan cacing. Anas Memuji panggilan namanya. jorok. Anas, Alkitab bela kan lainmu sudah mengatakan hilang. itu sesat, Pak. Itu sesat. Nih, Sudah jadi nggak ada begini, bela lain saya lagi, kasih tahu. Anas. Nah, yang saya mau kasih tahu gini kan Pak ya, kalau di dalam kitab kami itu kan di Hosea gitu kan, di Yeremia, di Yeskiel, di dalam Kidung Agung ya, dari pihak Muslim selalu mengatakan bahwa itu kembali kepada sebentar. fitrah. Aduh, saya mau ngomong sebentar Pak. Buti kembali kepada fitrah. Gimana mau fitrah kalau ada kegiatan Ini saya seperti mau itu, ngomong Pak Anas? sebentar Pak, dikit aja Pak ya, dikit aja saya mau ngomong ya. Jadi kalau di tempat kami udah dikasih tahu Pak ya, itu di dalam kitab Hosea, di dalam Yeskiel, itu kan ada kata Muslim kan itu ada ayat-ayat yang katanya ayat-ayat porno, tetapi kan mereka nggak tahu ayat-ayat itu artinya justru lambang kekejian itu kan, ayat-ayat porno yang di dalam Alkitab itu lambang kekejian, lambang aib yang menggambarkan orang-orang penyembah berhala gitu kan. Orang-orang penyembah berhala itu dianggap sebagai keaiban yang luar biasa sehingga digambarkan dalam perbuatan-perbuatan mesum di dalam Alkitab itu. Itu lambang kemarahan Tuhan terhadap mereka. Karena itu lambang orang menyembah berhala. Tetapi yang uniknya di situ Pak, di dalam kitab kami sudah dikasih tahu para penyembah berhala, orang yang menghambakan dirinya kepada setan-setan, mereka juga diperhamba oleh nafsu birahi gitu loh Pak. Ini adalah tipikali yang paling luar biasa yang nggak bisa diganggu gugat dan itu merupakan bukti yang nyata gitu loh Pak. Semua orang yang tidak bertuhankan yang benar, mereka itu diperhamba oleh nafsu birahi. Itu dia Pak ya, nafsu birahi itu bahkan dikekalkan di sorga Bapak gitu loh. Makanya Yesus mengatakan kamu sesat karena di sorga itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Semua orang yang diperhamba oleh nafsu birahi itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Tercatat di Alkitab kami gitu loh. Nggak ada Pak, nggak ada itu Pak, nggak ada. Orang kawin mengawinkan itu nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada itu Pak. Itu sorga hayalan Pak. Tak ada kayak itu, tak ada. Macam ni. Saya turun jap ni, line tak clear, nanti saya masuk balik. Sekejap. Iya, jadi nggak ada itu sebetulnya Pak. Sekejap apa 2 kejap, Bang Nas? Pak, sebentar Pak Jangan Bombom. berkejap-kejap. Saya mau minta tolong, Pak Bombom, saya mau minta tolong, mohon maaf Pak. Minta tolong dibukakan Sunan Ibnu Majah nomor 4328. Muslimnya nggak ada Pak Bu. Anas yang baca. Oh nggak ada. Ya kita tampilkan saja datanya. Ya, Dia lagi berkejap. kita tampilkan. Jadi tadi aku dapat kesimpulan tadi yang di ayat yang diikuti Pak Anas tadi. Jadi untuk prianya itu dapat kenikmatan berjima ya kan. Nah itu katanya ada buah. Itulah kenikmatan buat perempuan-perempuan Muslim, makanya bisa rojanon makan buah itu terus aja loh. Itulah kerjanya. Tapi masalahnya perempuan banyak di neraka loh Pak. Tahu nggak? Perempuan Muslim banyak di neraka ya. Lalu bidadari itu adalah hasil produk dari sorga, bukan perempuan yang dijadikan bidadari gitu loh. Ya. Lalu di dalam itu di Sahih Muslim itu dikatakan bahwa melakukan hubungan seksual itu masuk dalam peribadatan, itu bersedekah beramal katanya gitu loh. Saya kasih deh itunya. Makanya Pak Bombom, saya mau minta tolong, mohon maaf sebelumnya, tolong dibukakan, ketik saja Sunan Ibnu Majah nomor 4328. Jadi muslimah yang di rumah ya, yang menyaksikan bisa baca sendiri benar atau tidak apa yang Ibu Uti bicarakan, supaya mereka baca gitu. Supaya baca dengan mata mereka sendiri gitu, benar apa tidak ya apa yang disampaikan gitu kan, jadi jelas. Sekejap 2 kejap 3 kejap. Bang Anas masuk, jangan berkejap-kejap di luar sana.
Sunan Ibnu Majah 4328. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau Rasulullah bersabda berarti ini perkataannya Muhammad ya, melalui Sunan Ibnu Majah nomor 4328. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla, berarti ini kehendak Allah, akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk ke surga. Dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk ke surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Jadi itu ya Pak Anas ya, kalau bicara next time pakai data. Bu Abri. Iya Pak. Kan muslim kan itu maksimal kan 4 istrinya. Kalau dikasih 72 berarti selisihnya dapat dari mana itu ya? Istri siapa itu diambil? Ini Pak Anas yang bisa menjelaskan. Istri dari penduduk neraka. Istri dari penduduk neraka. Aturan ada Pak Dani. Kalau Pak Dani mah asal berasumsi aja, asal ngoceh aja dia. Yang penting dia ngejawab kalau Pak Dani. Pak Dani, Pak Madia yang penting jawab. Entah jawabannya dari mana, penting jawab. Mereka selalu ada jawaban. Mbak Uti. Oh, ya Pak. Boleh saya tanya? Mbak Uti udah Kenapa, kenal Pak? lama itu JNAS itu? Siapa Pak? JNAS. JNAS. Oh, JNUS itu ya? Yang di Amerika itu? Ya, udah kenal nggak ajaran mereka? Dulu sih dekat gitu. Cuma kemarin itu kan saya jadi nggak sejalan karena dia di dalam channelnya itu ada yang ngaku Tuhan Yesus, mereka malah nangis-nangis. Iya Tuhan Yesus gitu kan. Ada yang orang kesurupan malah dianggap Tuhan Yesus gitu. Saya udah nggak sejalan. Kenapa dia Pak? Mendengar Jerry kan mereka kelompoknya seputar ya. Hati-hati. Oh iya. Orang Ibu begitu Keti kan? hati-hati. Ibu Keti kan? Saya tambahin Bu ya. Dengarin nama Jerry. Ibu bersyukur sudah tahu kebenaran. Jangan undang Siapa lagi itu Jerry. nama sebenarnya Yeshua HaMashiach. Iya. Jadi nama Yesus Kristus itu nama berhala. Saya Iya, pun juga betul. dulu tidak tahu ya. Iya. Jadi sekalipun Iya. ibu nanya ke pendeta, percuma menanya pendeta Iya. tidak mengerti apa-apa, dianggapnya sesat. Betul. Ya. Betul. Ya. Sekalipun itu pendeta-pendeta besar, ya, Iya, pendeta yang betul. punya nama besar manusia, yang punya Iya. jam KKR yang katanya punya jam KKR terbang, jam terbang pelayanannya besar. Betul, Ya, betul, dia kan selalu menyombongkan diri, masih menyebutkan nama Yesus Kristus, nama Allah, Iya, nama betul. Ilahi. Itu nggak akan ini Bu. Ya, Benar. percuma nanya-nanya ke mereka. Benar, Pak. Yang punya Benar. gereja cabang di mana-mana, gereja besarnya, gereja pusatnya besar, nggak jaminan Bu. Yesus itu nama berhala, nama dari dewa ini, Zeus. Sedang Iya, Kristus aja betul. juga sama. Ibu pernah nonton video nggak? Ketika misa di Vatikan, uskupnya mengatakan bahwa Lucifer inilah Kristus anakmu. Ya, jelas itu kan penyesat. Iya. Ada videonya. Iya. Jelas kan nama itu nama berhala, nama penyesat. Makanya nggak heran orang masih menggunakan nama Yesus Kristus. Mau gereja dari sinode apapun juga, kalau selama dia masih menggunakan nama Yesus Kristus, apalagi mencabur adukan. Kalau Iya, selama betul. orang tersebut sekalipun dia anak Tuhan, Iya. dia mulutnya masih menyebutkan nama Yesua, tapi menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Yesus. Hati-hati buat buat kita semua. Jangan menjadikan berhala tempat kita nih. Tubuh kita menjadi bait Ruah HaKodes. Ya. Sebagai bait Yeshua Mashiach. Jangan sekali-sekali mencampur adukan mengucapkan nama, ya kadang Yesus, kadang Yesua, kadang Allah, kadang Ilahi. Ya. Nggak boleh begitu. Sebab Tuhan Yahweh kita Yahweh yang pencemburu. Ya, ini saya juga mau kesaksian Bu ya. Dia kayaknya satu grup sama Buffet itu Pak. Itu dulu kan dia ini pernah heboh kan, ada orang masuk gitu kan kesaksian, tiba-tiba dia kerasukan setan kalau saya bilang, tapi mengaku rohnya mengaku Yesus gitu loh.
Dia mengaku Yesus, dia marah-marah, apa gini-gini. Mereka pada nangis. Itu Ibu Kety nangis semua. Iya Yesus, cuma sembah. Nah dari situ saya Pak, dia orang ngawur ini. Dia memang begitu Pak. Pak Bombo memang begitu. Dia terlalu ngeroh, tetapi ini pelajaran tentang Alkitab dia nggak tahu apa-apa. Pakai Ibu Kety itu. Kagak ngerti apa-apa, tapi dia terlalu ngeroh ya, makanya dia gampang itu. Bukan ngeroh, ngerok. Iya dia terlalu ngeroh orangnya, makanya saya udah nggak ini lagi. Orang bodoh tuh yang ikut masuk di channel bodoh itu. Tapi banyak pengikutnya banyak, cepet dia udah orang dia belakangan dari saya, subscribernya udah melonjak kemana-mana. Tidak nonton tidak sampai 50, kok sekarang orang sudah lari tinggal. Anak-anak Kristen sekarang kan pintar-pintar Bu. Iya sih, makanya saya. Iya. Masa anak Kristen sekarang jadi anak bodoh? Orang Kristen banyak pintar-pintar kok, mana tahu firman Tuhan, mana orang gila. Masa dibilang begini Bu, Ibu tahu nggak? Mereka punya gerombolan. Pandang mata saya. Saya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan mata saya. Saya hanya pakai Pak Bobo sebagai media saja. Saya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, itu dia. Mereka nangis-nangis, Pak. Iya, mereka itu dia, Pak. Itu dia. Mereka nangis-nangis. Iya, Tuhan Yesus. Katanya, iya, Tuhan Yesus. Katanya gitu. Termasuk Ibu Kety-nya nangis-nangis. Jadi Ibu Kety ini, terima kasih. Orang gila itu. Pak, kalau yang mengaku Nabi gimana, Pak? Pak, dengan yang mengaku Nabi bagaimana pendapat Pak Bombom? Nabinya dia bicara main-main karena dialog atau dia mengaku betul? Ya, mengaku betul kan? Ada kan beberapa yang mengaku Nabi. Palsu ya? Kalau asli palsu itu nabi ikan goreng itu. Itu sama satu. Kenapa bilang palsu? Coba kalau dia Nabi saya tanya, dia bisa jawab nggak? Itu dia satu gerombolan sama Buffet. Buffet kan dia bilang ya yang itu Buti. Makanya dia bilang kan Buffet. Saya tanya dia bisa jawab nggak? Coba kalau tanya dia, kalau dia memang dia Nabi, ayat Alkitab, kalau saya tanya dia bisa jawab nggak? Pak Lugat Tambunan kan, Lugat Tambunan sama Pak JPC, Nabi. Kalau Buffet kan ngaku. Itu nyindir itu, sarkas itu Pak Luga. Kita harus kalau Buffet kan ngakunya dirinya dari sidang ilahi, jadi perwakilan. Jadi yang ngomong itu bukan Buffet, yang ngomong itu adalah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dia bilang siapa yang melawan dia, siapa yang melawan Buffet itu muntah darah. Nah, saya mau tahu. Dia sendiri pas live batuk-batuk. Wah, kacau. Yode guna. Pak Bobom tidak mau jemaat itu jadi sesat. Kau masuk sini, kau berdialog sama saya H2H. Kita bicara Alkitab yuk. Kau enak sekali, kau mau ajar-ajar orang Kristen jadi orang bodoh. Orang Kristen itu sudah pintar-pintar, mana tahu mana yang benar, mana yang baik. Masa ada di Alkitab bilang, kau tunjukkan sama saya ayat. Ada katakan bahwa Yesus mau turun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam diri anak manusia. Kau tidak baca firman Tuhan baik-baik di Kisah Para Rasul 1? Aduh, kalian ini aliran-aliran mana kalian ini? Aliran bidat kalian. Kau tahu nggak? Kau baca itu 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh. Menghakimi. Kau tahu ayat menghakimi kemana? Kau masuk sini baru saya ajar kau tetap menghakimi. Kalau ajaran bidat itu sudah dilarang dari Bapak Gereja. Kau tanya itu Jerry itu. Semua hamba Tuhan, pendeta semua itu yang bilang Yesus itu bidat apa? Sesat. Kau panggil kemari. Kalian punya ajaran apa itu? Ajaran gak masuk akal itu. Ngomong aja itu. Kau masuk aja ke sini, baru kau dialog sama saya. Panggil kau pendeta-pendeta bidat itu ke sini. Misalnya Buti atau saya. Kau dengar gak? Dia bilang pendeta Indonesia bidat semua, kurang ajar itu orang itu. Iya. Dia bilang pendeta Indonesia sesat. Misalnya Buti atau saya biar atau siapa gitulah ya. Saya Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Orang bilang itu orang gila kali ya. Nah, udah kemana? Udah kemana yang tadi? Apa itu? Nyari siapa?
Yang Apa? tadi yang ngomong barusan, karena saya lihat itu masuk, makanya saya masuk. Siapa? Perempuan atau laki-laki? Itu Laki-laki rekaman. tadi. Itu rekaman, Pak. Oh, rekaman ada. Ketipu jadinya. Minta ampun, itu berapa kali udah tampil itu sini Bukan kemarin. Jadi berapa hari ini kan saya nonton channelnya mereka. Pas waktu itu kan juga Pak Bom Bom masuk langsung ditendang gitu kan. Jadi berapa hari ini saya tonton mereka gitu loh. Saya kira dia masuk. Jadi saya mau bilang sama mereka, kenapa kalian pakai bahasa Indonesia gitu loh. Udah pakai bahasa sono aja semua bahasannya. Kan Buffet sudah bilang Pak Marban, siapa yang melawan dia kan perwakilan sidang ilahi. Siapa yang melawan dia muntara. Nah, saya mau lihat. Iya, makanya Yang lebih saya lucu buru-buru lagi, yang masuk. Makanya lebih saya buru-buru masuk. saya unbelievable kira- lagi tuh saat live dia nari-nari gitu. Dia nari-nari gitu. Dia bilang ini tarian sidang ilahi. Saya bilang ini orang udah gila kali ya. Gak waras. Sampai ada loh, kasihan pengikutnya itu yang tanya ya di live chat itu. Saya baca tadi, saya sudah screenshot. Sampai tanya, Buffet, saya mau tanya surga saya di sana, kafling saya nomor berapa, sudah ada atau tidak, mobil atau rumah. Ya ampun, dalam hati saya, astaga. Iya, Pak Bom Bom nanti saya kasih buktinya di grup. Yang lucu lagi Bu Abrey, gini, mereka kan nyanyikan bahasa Indonesia, apalagi banyak tuh ciptaan Pak Niko. Kadang-kadang di awal diganti namanya, sering keceplosan juga karena bacanya dari dari apa kalau kita nyanyi lihat teksnya di monitor itu. Karaoke. Kan nyanyi lihat karaoke, tapi keceplosan juga bacanya. Ini loh, dia sampai gini loh, Buffet ya, Pak Marban, sampai gini. Jadi yang di live chat itu pengikutnya tulis Bapak Yesus Hamasiah apa gitu ya, ampunilah dosa saya gitu. Terus si Faye bilang begini, dia baca apa chat itu gitu. Terus kata Faye gini, ya dosamu sudah saya ampuni. Oh my goodness, kamu Tuhan kah? Oh, kacau. Jadi memang begini kalau saya lihat ya. Jadi ini mulai mempelintir-pelintir dikit ya sekarang ini ya. Yang akhirnya nanti akan menyatakan dirinya sebenarnya siapa dia gitu loh. Ini saya lihat masih menarik jiwa-jiwa ini. Jadi belum begitu masih nentil-nentil dikit lah. Karena masih mengakui, artinya pengikut-pengikutnya saya lihat masih banyak ngomong Yesus, tapi belum begitu dipermasalahkan gitu. Ada Unitarian juga ya, Ibu Abre. Unitarian itu apa? Ya itu debat sama sang debaters tadi. Itu apa? Dia percaya apa? Bapak dengan Yesus kan sama ya, seperti Henry gitu ya, pendeta Henry. Bukan. Kemarin itu Pak Saksi Beni Yahova itu Pak Bom Bom tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi Pak Beni itu kemarin kepercayaannya itu bahwa Bapak itu berbeda dengan Yesus, sedangkan Yesus hanya seorang utusan gitu loh. Hanya seorang utusan dan perantara. Bukan sebagai Tuhan. Saya mau tanya sama Pak Bom Bom nih kan. Kalau pendeta Henry. Kalau itu saya nggak tahu. Pak Beni yang Wanes dia, Wanes Sabelian. Wanes. Sabelian dia Pak. Sabelian. Jesus only. Wanes Jesus only. Kalau pasukan 77 itu apa ya Pak Bom Bom ya? Karena P kan dalam live-nya dia bilang kami dari sidang ilahi kami pasukan 777. Kami akan melawan gini lah dalam hati ya orang. Hanya dia, siapa tahu dia mau bilang pasukan bintang 7. Dia ngerti nggak? Tapi Bu Abre, itu yang mereka maksud NJUS itu yang disuntik vaksin itu ya?
Iya, vaksin. Jadi kalau vaksin itu tuh neraka gitu. Vaksin Iya, itu neraka menurut dia. Iya, istilah mereka kan di jus ya. Jus, Iya. Divaksin ya, disuntik. Iya. Kalau sudah Jadi menurut jus anti corona itu masuk kelompok 666. Dia sebenarnya sih kasihan sih ya. Istilah mereka Gereja Orangnya Mormon. kasihan. Di mana-mana channel sekarang membahas itu si Katie itu. Para VTuber, para yang punya YouTube ya, kompak dong, dia diblokir. Nanti kalau banyak yang ngeblokir dia, channel itu, YouTube sendiri yang akan menutup. Ya harusnya begitu, saya setuju itu. Iya. Karena memang sesat banget ya. Tapi memang Itu kalau kita nonton sekilas, emang benar kalau sekilas kita tonton ya. Tapi kalau ikutin kita terus kita ikutin, waduh itu luar biasa itunya. Karena udah berapa kali saya tonton itunya ya, YouTube-nya udah berapa kali. Jadi apalagi waktu Pak Bom Bom di kemarin itu. Jadi begini. Maksud saya gini Pak Marban, maksud saya gini loh. Jadi pengikut Kristus harus pintar ya. Kalau contoh misalnya saya tidak benci bufenya, tidak, saya mengasihi beliau. Hanya untuk pengajarannya kami tolak gitu. Dia bilang doktrinnya. Dia mengaku dari perwakilan sidang ilahi. Dia bilang yang bicara itu bukan dia, melainkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi lo sibuk saat live, lo sibuk dengan rambut. Gibas-gibas rambut. Lo sibuk dengan emas-emas yang ada di badanmu. Kamu sibuk dengan masalah hal kecantikan. Hei, surga yang kudus itu tidak bicara masalah salon. Tidak bicara masalah kecantikan. Come on lah. Hey, kamu waras apa enggak? Yang berpikir jernih aja Ibu Abrey. Iya, ngapain dia bilang sebentar Pak? Ngapain? Sebentar Pak. Lanjut. Surga itu kan kudus. Kalau memang dia perwakilan benar-benar dia dipakai dengan Roh Kudus, dia nggak akan ngomong masalah kecantikan bidadari. Bukan itu damai sukacita intinya. Apakah surga ini, apakah Tuhan Yesus ini ngurusin salon di surga yang benar-benar aja, Fei? Ya? Apakah Tuhan Yesus ini di surga ngurusin toko emas, toko diamond? Itu loh yang saya kejar tuh pengajarannya. Kalau manusianya saya mengasihi beliau. Tapi tolong anak-anak Tuhan, jangan maulah ngikutin yang kayak gitu-gitu. Cobalah yang cerdas sedikit membedakan gitu. Silakan Pak Marban. Itu gini ya Ibu Abrey. Itu yang saya lihat yang kemarin. Mereka kan tiap pagi kan perjamuan kudus tuh. Nah, yang saya heran begini. Dari mana dasarnya dia membuat perjamuan kudus kayak begitu gitu. Saya baca semua. Jadi saya nggak tahu apa si perempuan itu siapa sih namanya itu? Katie. Yang pakai selendang-selendang itu. Katie Pak. Ownersnya JNAS. Dia memang hamba Tuhan apa gimana itu? No. Itu kan udah satu penyesatan itu. Jadi yang lucunya mereka yang ikut itu kok mau aja dasarnya mereka itu kayak gimana gitu. Itu kan ada makanya berapa, kan kalau yang saya makanya lihat Pak kan Marban ada 5 tadi kan orang saya ya terus. Makanya Pak Marban tadi kan saya bilang itu di live chatnya ada pengikutnya juga yang sampai tanya surganya saya seperti apa, minta tolong diampuni lewat buffet mengatakan iya dosa kamu sudah diampuni. Kok mau gitu? Buka otak kamu. Alkitab, Bible perintahkan, firman Tuhan perintahkan untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Bukan meminta kepada manusia. Mintanya ke Tuhan Yesus. Itu baru benar gitu. Ngapain misalnya mentang-mentang ada hamba Tuhan gitu ya,
dia sudah khotbah ini itu. Misalnya saya minta ke hamba Tuhan itu untuk diampuni, itu sesat. Berdoa mintanya ke Tuhan Yesus, ngapain ke manusia itu loh. Ya itu Para nabi ajaran saja tidak bisa mengampuni dosa. gara-gara pengampunan dosa inilah dulu jadi Kristenan jadi berpisah. Nah itu kan. Jadi apa nggak sadar di situ orang-orang itu gitu loh. Penyebab utamanya kan itu kenapa Martin Luther ada. Karena ada itu. Yuk, itu ada tamu kita. Kita bahas dulu lah. Yang saudara kita nanti itu kita bahas internal. Ada Pak Anas nih. Sebentar. Saya jelaskan kenapa tadi Marban singgung kenapa orang menjadi hamba Tuhan itu harus sekolah. Sebelum yang lain jawab, saya tanya dulu sama Anda semua. Kenapa Tuhan Yesus hanya diceritakan umur 30 tahun? Kenapa nanti umur 33 tahun baru Tuhan Yesus mati? Kenapa 30 tahun baru Tuhan Yesus mulai mengajar? Silakan. Siapa? Saya. Semua di sini baru saya jelaskan. Oh, itu karena memang orang Yahudi itu ada umur-umur tertentu baru bisa jadi imam. Kalau nggak salah ada ayatnya itu 30 tahun baru bisa. Jadi ada ketentuan di adat istiadat mereka itu, cuman lupa saya ayatnya, tidak boleh di bawah itu. Jadi ada juga sekolah-sekolahnya kan. Oke, yang lain. Ayo, Suma, kau masuk ke sini. Saya jelaskan ya, anak-anak Tuhan supaya paham. Orang tidak bisa menjadi hamba Tuhan sembarang. Itu kenapa Tuhan Yesus itu 30 tahun baru mulai layak. Karena aturan orang mengajar dalam suku Yahudi, khususnya suku Lewi atau para imam. Kita buka ayatnya. Bentar ya. Oh ini wanita. Quran. Iya, tadi habis dari ini. Bentar ya. Oke. Kita buka dalam Bilangan 4 ayat 35. Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun di atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubungan dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Haleluya. Ini untuk Katie ini, dia mengerti firman enggak? Untuk umur mungkin sudah. Tapi dia mengerti firman Tuhan enggak? Saya kemarin masuk, saya suruh dia. Kau mengerti 2 Timotius 3 ayat 16 kan? Belum saya tanya lagi. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 tahu enggak? Titus 1 ayat 5 sampai 12 tahu enggak? Ini orang enggak mengerti. Dikit. Bukan dikit, sama sekali enggak tahu. Iya, karena Itu nggak orang ngerti. imam, orang-orang Yahudi itu sekolah itu kemana Yesus selama 12 tahun sampai 30 tahun. Itu ada Sekolah namanya dia. sekolah itu Bet Sefer. Ya, pendidikan namanya Bet Sefer ya. Nanti 10 sampai 12 tahun Bet Talmud. Terus 12 sampai 13 tahun Bar Mitzvah. Nanti Bet Midrash itu yang mulai sampai 30 tahun. Itu. Jadi anak-anak Yahudi itu mereka sekolah, dikasih sekolah. Makanya nggak cerita. Nggak layak untuk mau mengajar sebelum 30 tahun. Makanya Yesus 30 tahun itu baru bisa memberitakan firman. Itu aturan, dia kan ikut secara manusia. Karena firmannya dia sampaikan di dalam kitab bilangan. Bilangan tadi, bilangan 4 ayat 35. Masa dia yang sang firman, dia mau melanggar firmannya? Jadi ini Kate ini harus belajar. Orang-orang apologet yang bodoh masuk, iya saja. Aneh. Saya suruh tanya, coba tolong buka dong 2 Timotius 3 ayat 16, nggak mau buka. Nanti kalau setelah dia buka, saya suruh lagi. Coba buka dong 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, apa itu? Baca dong. Kalau sudah lagi saya tanya, Titus 1 ayat 5 sampai 9, itu aja saya tanya. Nanti dia tetap jawab, mau. Ada lagi mereka di dalam, saya singgung lagi, 1 Korintus 14, ayat 22 itu apa? Nah itu mereka itu gak memahami. Itu aneh-aneh saja mereka itu.
bukan kita mau menghakimi, tapi kalau kita nggak tahu, belajar firman Tuhan baik-baiklah. Kita sesama Kristen bukan benci, bukan marah, bukan. Jangan membawa orang, anak-anak Kristen sekarang ini kan pintar-pintar. Cuma saya saja bodoh, komputer saja gaptek. Mau masuk di Zoom aja bingung-bingung caranya bagaimana. Ini StreamYard juga nih, style juga nih kan. Perian. Ini mereka ini aneh-aneh. Nah, kita kembali ke sini, saya mau tanya. Itu Pak, siapa namanya tadi itu Pendeta Henry itu Wanes ya, Pak Raja Kafir, teman-teman. Iya, iya, Sabelian, Yohanes, Jesus only sama itu. Oh, it's only ya. Saya mau bertanya teman-teman, menurut teman-teman ini Trinitas atau Wanes? Ya? Saya akan bertanya sama mereka. Yang pertama Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Saya ambil dari King James. Sudah ada di layar ya. Teman-teman semua di rumah perhatikan ya. Saya ambil dari King James. Oke, bisa nonton ya. Supaya nanti kalau ya Pak Bobom jelaskan itu Trinitas di mana. Ini kecil saja yang saya mau tanya. Belum terjawab sampai sekarang, mereka belum jawab saya. Ya. Saya kasih lihat. Yang saya mau tanya itu pertama ini. Aku ini siapa? Coba teman-teman tolong jawab dulu. Marban, tolong silakan. Yesus. Aku ini Yesus. Oke. Bapak nih, Bapak toh? Bapak Allah. Nah, iya ini apa? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Bapak. Ya, Bapak itu, juga. Bapak. Penolong ini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Roh Allah. Kudus ya. Oke. Roh Allah ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, ya. Kalau aku nih Yesus, Bapa nih Yesus, penolong ini Yesus, bagaimana Yesus akan minta kepada Yesus dan Yesus akan memberikan kepadamu seorang Yesus? Tolong jelaskan sama saya. Kabur, Pak. Adakah di sini Pendeta Henry, kau bisa jawab pertanyaan saya? Bingung nanti mereka. Saya saja bingung mau jawab bagaimana kalau saya bilang Yesus itu Bapa adalah Yesus. Tidak perlu Joshua Teus, sudah bingung nanti mereka. Maaf. Itu yang pertama. Belum saya tanya, ya, gak usah saya bawa di Matius. Yohanes 4 ini aja ya, Yohanes 16, bentar ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya mau tanya yang ini lagi nih. Tolong sampaikan sama teman-teman yang masih bingung-bingung. Jadi kita anak Kristen ini belajar ya, kita belajar Alkitab. Jangan dengar dari YouTube saja. Aduh, kenapa begini ya? Oke. Yohanes 4:16 ayat 13. Bisa lihat ya. Oke, kita baca ya, 16 ayat 13. 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, oke, yaitu roh kebenaran. Berarti Roh Kudus ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Betul nggak? Betul Roh Kudus ya. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul nggak? Berarti Roh Kudus ya. Oke. Itulah yang akan dikatakannya, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini sekarang kita mengalami ya. Kudus. Iya. Perhatikan di sini. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab ia berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan ayat yang ke-14. Pertanyaan saya, ia ini kan siapa? Roh Kudus. Oke. Kalau ia ini Yesus, Yesus akan memuliakan Yesus. Sebab Yesus akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya dari Yesus. Bingung nggak kalian? Bingung kah? Bingung. Apakah ini bukan Trinitas? Roh Kudus, Yesus, Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah, nggak mungkin segala sesuatu segala sesuatu yang Yesus punya adalah Yesus punya. Yesus punya. Sebab itu mungkin bisa. Tapi ini, sebab itu Yesus berkata, Yesus akan memberitakan kepadamu apa yang diterima. Ya, Pendeta Henry, saya dengar Anda punya rekaman, Anda Hinenda, kami punya satu. Pendeta Esra Soru, Anda sebut. Coba Anda sebut Pak Bom kah? Iya, Esra Soru juga. Nah, itu saya kami satu denominasi, satu deno. Dengan Bapak Sagala. Ya, kamu sama Pak Bom saja. Nanti saya tanya lagi. Saya tanya lagi ya. Ini yang saya mau tanya sama dia ya. Tunggu. Ya. Saya mau tanya orang-orang begitu. Saya tanya sebentar. Masih banyak. Langsung. Oh. 10. Mana? Apa perspektifnya? Saya tidak punya program Alkitab jadi. 38 ya. Maklum, gaptek. Ternyata si anak Batak ketangkap juga pernah berdoa di sono. Dia udah lapor saya. Dia lapor saya, dia minta izin. Dia bilang sana dia mau masuk sampaikan. Ya. Oke. Perhatikan ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Perhatikan. Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Saudara-saudara pegang Alkitab di rumah, termasuk Pendeta Henry yang Wanes ya. Saya nggak tahu apa. Coba Anda tolong jawab pembobom yang bodoh ini. Gak usah Pendeta Esra Soru itu pendeta hebat, pendeta terkenal. Sudah lama dunia YouTube. Bapak Sagala itu hebat. Luar biasa. Dengan Pak Bobo mereka 10, saya cuma 1 saja. Coba tolong jawab ini. Ya. Saya jelaskan ya. Kita baca ya. Allah, kalau ini memang Allah ini, Bapa ini Yesus, ya dia bilang katanya kan Allah itu kan Yesus, oke, Bapa itu Yesus, oke. Pribadi yang sama ya. Malah kita ini kasih tahu kan pribadi yang berbeda. Tapi hakikat satu kan? Saya ganti ya. Yesus mengurapi, Yesus mengurapi Yesus. Dengan Yesus. Tolong jawab. Kalau memang Anda bisa jawab, hari ini saya stop jadi YouTuber, hamba Tuhan yang ajar. Saya garuk kepala, Bu Keti. Aneh, mereka baca firman Tuhan. Mereka baca Tuhan. Kepala padahal nggak gatal ya Pak Mumbum. Kepala saya gatal. Teman-teman kepala gatal. Lucu.
Ini Kalau kan sudah unitarian, jelas, ini Trinitas. Tidak tertulis. Tapi nyata, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan bilang, saya terus kasih tunjuk Matius. Matius 3, tidak usah, 16, 17, tidak usah. Matius 28, sebenarnya nggak perlu. Di Yohanes itu banyak. Di Kisah Para Rasul pun banyak. Mau bilang di surat Filipi, surat Paulus, banyak sekali. Tapi kita nggak usah bawa ke surat Rasul. Bicara aja di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini aja kentara nih, coba di Kisah Para Rasul. Kan aneh. Saya ulang lagi ya, pertanyaan saya, apakah dia bisa jawab? Yesus mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Siapa tadi tuh yang siapa tuh? Ibnu Kalam ya? Ibnu Kalam juga bukan dia. Oh bukan dia ini apa? Saksi Yehova ya? Tadi apa yang bilang ya? Lari ke situ ya? Bukan. Yang mana? Ibnu Kalam itu Wanes pemahamannya. Oh ya, makanya tolong dia jelaskan. Dia belum pernah bisa jelaskan itu sama saya aja. Kalau Bukan, unitarian Ibnu Kalam itu bukan Wanes. Wanes Kalau dia pemahamannya nganu ke Wanes, kenapa Bapa adalah Yesus. Nah kalau Unitarian, saksi Yehova Jadi, itu sebentar. Saksi Yehova itu malah lucu Pak. Yesus menciptakan Yesus itu kalau di. Hah? Iya, Yesus menciptakan Yesus karena Yesus ciptaan mula-mula. Yang Oh kami itu salah terjemahan, diambil dari Wahyu itu ya? Wahyu itu ya? Iya, kemarin kan debat sama sang debata itu kan blunder dia. Karena oh iya, jadi dia bilang itu bahwa Yesus diciptakan. Terus si SD kan tanya dengan diciptakan dari material apa kan gitu. Tapi kalau Ibnu Kalam bukan, bahwa Ibnu Kalam bukan Wanes juga, bukan apa dia. Kalau Ibnu Kalam nggak gini, ada. maksudnya gini Cuman begini, sebentar lah. Kalau Ibnu Kalam membedakan Yesus sama Kristus. Nah, itu yang jelas. Itu di Rumi ini juga kan dia bilang itu. Jadi buat Ibnu Kalam berbeda Yesus itu sama Kristus. Nah, Lemarpan nggak jeli. Dia juga mengatakan bahwa Bapa itu Yesus. Iya, makanya Kristus yang beda, betul. Yesus itu adalah Bapa, tapi Kristus itu beda. Iya. Pak Marban. Kalau Yesus Bapa itu Wanes itu. Pak Marban, jadi waktu Pak Ibnu Kalam live itu, saya tanya di live chat, Pak Ibnu Kalam, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, Pak Ibnu Kalam masih sholat ke arah Mekah nggak? Dia jawab masih. Gimana tuh? Makanya saya bilang, kalau Ibnu Kalam itu penganut 6 agama. Karena apa? Karena Siddhartha Gautama pun dia akuin. Si dewa-dewa Hindu pun dia akuin. Kan begitu. Jadi kalau Ibnu Kalam itu masih penganut 6 agama itu. Jadi gini, Ibnu Kalam itu banyak. Ibnu Kalam itu kan alirannya Muslim itu Mustasilah. Mustasilah itu dia mengakui, dia berkata bahwa Mustasilah itu musuhnya Tritunggal. Nah, jadi kalau dia mau masuk Kristen, Ibnu Kalam itu bilang lebih condong ke Wanes. Makanya dia pemahamannya belajar mungkin masuk roomnya si Samuel Sihaan, si JT, ya itu. Makanya dia bilang Bapa adalah Yesus. Wanes itu kan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Itu pemahaman Wanes. Bisa jawab nggak ya pertanyaan saya? 1000% yang nggak bakal jawab. Paling dijawab nggak tahu. Tapi intinya tadi Pak Beni itu kalau saya lihat teman-teman,
Mau lihat saya kasih ayat andalannya saksi Yehova enggak? Hah? Mau lihat enggak? Ya coba. Ini gara-gara terjemahan salah ini. Terjemahan salah, maksudnya terjemahan yang ya kalau kita lihat terjemahannya salah. Kurang dalam bahasa Indonesia kurang. Ya, Wahyu 3 ayat 14 itu, Pak. Nah, ini nih. Coba perhatikan. Coba teman-teman perhatikan ayat ini. Ini yang andalannya mereka. Atau kalau kita lihat di transit asli tidak begini terjemahan asli. Saya punya program itu nggak ada gitu. Atau di sini jual mahal gitu. Perhatikan ya yang ini ya. Yang inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Kira-kira ada ganjal di situ nggak? Ayo teman-teman. Wahyu 3 ayat 14. Ada ganjil nggak? Ya ganjil. Dari awalnya juga udah ganjil kalau sebenarnya. Ya ini dari yang ayat 14 itu. Dari ayat 14 itu juga udah ganjil juga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Udah keganjilan. Iya, malaikat, maksudnya di sini malaikat jemaat apa? Firman dari Amin itu, firman dari Amin. Nah, ya inilah firman dari Amin. Dari Amin ini siapa sebenarnya? Nabi M, Pak. Diakuinnya Nabi M itu. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau itu diakui Nabi M, emang saksi apa dia? Bukan. Terlalu jauh itu Pak penggugat. Kan gelarnya Nabi M Al-Amin. Mana sih? Nggak percaya. Wah, sok sih. Ya kalau kita lihat dari itunya kan Amin itu kan sebenarnya kan menyatakan keteguhan kan. Bukan. Itu kan inilah firman dari Amin. Itu berarti kan yang dibicarakan itu firman. Nah, di ujung kalimat itu permulaan dari ciptaan Allah. Apakah firman itu ciptaan? Itu udah aneh. Sejak kapan ada mengatakan di Alkitab firman itu adalah ciptaan? Jadi terjemahannya itu mungkin kurang pas. Iya, artinya gini, artinya si Amin ini kan satu orang sosok nih, kan begitu. Makanya di ayat ini, Marban, itu Yesus itu awal yang diciptakan itu Yesus. Oh, jadi Amin ini dimaksud di situ. Nah, tidak. Yang permasalahan ini cuma di bawah ini. Permulaan dari ciptaan itu adalah firman ini. Firman itu Yesus. Iya. Permulaan dari ciptaan, Marban. Makanya pertanyaannya, apakah firman itu ciptaan? Ya, itu salah. Tapi mereka harus membaca di kitab Ibrani 1 ayat 3. Baca di situ dulu. Tuh, kontrasnya di situ. Penjelasannya. Nah, kalau kita lihat ini, sebenarnya terjemahannya itu seharusnya ya. Aduh, siapa yang feedback ya? Harga kafir. Nah, ini seharusnya ini permulaan dari ciptaan Allah ini tidak boleh begini. Seharusnya itu Yesus adalah asal usul dari ciptaan Allah. Itu seharusnya. Atau Yesus adalah sumber dari ciptaan Allah. Karena Yesus adalah firman. Jadi terjemahan yang salahnya dalam terjemahan LA ini, dia mengambil di poin pertama, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ada kata permulaan. Seharusnya adalah asal usul dari ciptaan Allah. Asal usul. Atau sumber dari ciptaan Allah.
Itu seharusnya kalau kita lihat di ayat ini ya, itu dia. Cuma ya, saya kan kemarin udah jelaskan masalah dalam Filipi. Filipi 2 ayat 6 itu, 5, 6. Itu juga aneh juga, mereka punya ini beda juga. Dari mereka punya pengajaran, kitabnya udah Itu berubah. konternya di Yohanes 1 ayat 3 itu Pak. Makanya jadi Yesus Iya. menciptakan Yesus. Iya, Yohanes 1 Mereka terus iya, Ibrani. mereka nggak bisa jawab. Bisa juga di sini, Pak. Di sini ya, saya kasih tunjuk ya. Sama Nih. Ibrani Nah, 1 itu ayat tadi 2. nggak usah, ini aja. Ini aja. Nggak usah ke situ pakai Yohanes. Itu nanti terakhir aja tuh. Buka aja di sini ya. Kita buka di ini aja. Dia punya satu ayat. Perhatikan, nanti saya kasih di sini. Karena di dalam dialah ini siapa? Yesus. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kalau kita dalam perjanjian baru sudah jelaskan, nanti saya jelaskan lagi di sini. Kita kembali ke seperti Rodo Yohanes bilang ya, biasa kemarin saya nonton, tapi kayaknya lain dia tidak ini ya, lain dia tidak ambil di sini kayaknya ya. Di sini dia tidak ambilkan ya. Nah ini. Yesus kan firman dalam Yohanes 1 ayat 1, dan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3. Seharusnya di sini. Oleh firman Tuhan langit segala jadikan. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, ya kan? Nih, kita kembali dulu ya. Ini nih. Kemarin kalau saya ada di situ, saya tanya yang siapa tuh yang Yehova itu, ya siapa namanya Yehova itu? Benny, Pak Benny. Nih. Ini ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini kan kemarin saudara Bater kasih tahu dia. Ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, ya kan? Kemudian roh Allah. Saudara Bater harus bicara begitu. Kepala batu juga dia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau saya bilang matamu buka besar-besar di ayat 3 ini, kita kembali ke Mazmur. Kalau saya ya, saya bilang, di sini, kau baca di sini. Tuh. Saya kasih di ayat sini. Kau tahu firman itu siapa? Nah, kau jelaskan yang ini dulu. Baca ini. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya itu ada. Connect gak? Belum saya kasih yang lain lagi. Itu langsung mereka tuh pelingir-pelingir, gak bisa jawab. Tapi yang dia permasalahkan kan segala sesuai itu kan nggak ikut Yesus di situ. Kan itu dia berkelitnya kan di situ. Nggak tahu deh. Aduh. Mereka berpatokan tuh di Bapa lebih besar daripada aku di Yohanes 14 ayat 28. Iya sama itu, sama kepada aku diberi kuasa, sama yang itu ayat itu di mana itu? Di mana? Yang Yesus ngomongkan kepada aku diberi kuasa, yang itu kan Matius 28. Matius 28. Kan dalam dia juga itu tadi. Kalau dia, ya, kalau dia jawab begitu, saya mau tanya, Yesus itu siapa? Kalau bilang dia ciptaan, saya mau tanya, ini keluar dari mulutnya sendiri nih. Saya minta sama dia tolong jelaskan keluar dari mulutnya Yesus sendiri. Ini kata Yesus sendiri, bukan kata siapa-siapa. Bisa nggak dia jelaskan sama saya ini? Ini kata Yesus. Bentar ya, ayatnya dulu. Nah ini. Coba. Ini kata Yesus sendiri nih, tulisan merah. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak. Perhatikan. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Berarti dia siapa? Apakah ada seorang nabi bisa berkata demikian? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya
anak itu berkenan menyatakannya. Nah, seorang anak menyatakannya. Apakah dia bisa jawab pertanyaan saya ini? Itu malah Saya tunggu dipakai dia itu Pak malah. Jadi dia Iya. mereka Gimana? mereka itu menganalogikannya gini Pak. Misalnya saya seorang bapak punya perusahaan. Kemudian saya beri kuasa perusahaan itu saya limpahkan ke anak saya. Nah, kemudian perusahaan itu milik siapa? Nah, dia analoginya begitu. Dianalogikan rumah. Iya. Rumahnya dia yang dianalogikan. Jadi kalau Yohanes itu dia cuma pokoknya antipati dengan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14, Kejadian 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2, Mazmur 33 ayat 6, udah itu dia anti dengan ayat itu untuk menangkal itu. Kalau mereka jelas sesat dan terkutuk Pak Yohanes itu karena dia Tapi kalau dia mau dia anti, dia bisa jawab pertanyaan saya tadi kan tidak itu di Yohanes dengan seperas. Iya. Karena dia begini Pak, kenapa saya bilang sesat dan terkutuk seperti bapak-bapak gereja sudah mengatakan sesat. Sesuai dengan Galatia 1 ayat 8 sampai 9 itu Pak. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena dia merubah ayat Alkitab, Pak. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu dirubahnya pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu suatu Allah. Tulisannya seperti itu, Pak. Banyak sekali itu dirubah. Jadi sudah merubah Itu Injil. oke, diskusi sama Anas sudah. Tanya sama Anas, lanjut. Siler. Ada itu Anas. Tadi Anas lari itu. Udah Anas. datang lagi. Oh, Anas. Lanjut. Saya sama apa? Kemarin kau Saya masuk sedang di mendengar Ketia nih. yang dibilang Aduh. Yesus Tentang- dengan itu. Yesus dengan Apa itu, dia? Yesus dengan apa? Kau masuk di Ketia kan? 3 hari lalu saya dengar itu channel Oh, itu saya cakap. Saya berada di mana-mana. JNS pun saya masuk. Saya belajar di situ. Apa masalah apa dia tentang bilang? Kata Yesus itu konsep. apa? Mereka bilang. Ini konsep ini saya sedang mendengar tadi ni. Saya sentiasa memantau keadaan ni. Berkenaan dengan konsep ni di Kristian kan. Saya di Kristian memang saya masih mengkaji lagi umumnya. Apa problem dia di situ kan. Cuma masalah dia saya rasa pada segi pembacaan lah saya rasa bom. Mungkin bom kan? Maybe pada segi pembacaan Alkitab tu. Saya dapat saya sepanjang saya pergi ke mana-mana ni kan. Nggak dipakai semua, ngambil satu-satu. Itu maybe saya rasa. Jadi nggak semua itu kan di apa namanya, nggak semua diteliti. Jadi Sebab dia kan ngambil berdoa satu kepada ayat, satu ayat. Yosua Mesiah kan. Terus Kalau kepada itu sih bapa nama kan. dari ya kalau masalah Yesus sama Sia itu masalah bahasa. Ya, masalah bahasa Itulah itu. masalah. Artinya kita juga menyebut itu tidak salah. Itu tak salah. Itu apa masalah di situ? Bukan itu mereka yang yang masalahnya. Dianya mengaku. Gitu loh. Bukan begini maksud saya memang ada ayat itu tapi saya tak salahkan di sini tak salahkan di situ pun saya tak sebab memang ada ayat begitu kan? Ayat yang mana itu? Betul tak? Tentang di apa? Contoh macam Pak Bomo cakap di bapa tu lebih besar daripada aku kan. Tu tentang ayat tu. Itu kan dia bersabut tentang tu. Dia kembali kepada perjanjian lama. Konteks di situ Yesus. Tapi saya tak boleh komen tu. Saya hanya melihat memantau. Saya tengok aja macam mana apa. Jadi kalau intinya
intinya begini Nas, mereka itu berbicara seolah-olah mereka itu Tuhan gitu loh. Itu yang kita itukan. Bukan masalah penyebutan Yesus Hamasia, bukan itu. Kita juga kan sering menyebut Yahweh, Elohim, Adonai. Kita sering menyebut itu, bukan itu yang kita permasalahkan, bukan penyebutan itu. Tetapi orang yang mengaku dirinya Tuhan, nah itulah yang kita permasalahkan. Jadi itu bagi kita itu pengajar sesat. Kalau dirinya mengaku. Itu. Jadi bukan masalah Yeshua Hamaseah, bukan itu. Yang di Belanda bel ulang, Oh, sudah di bel ulang. Silakan, Anas. Oh, saya ada soalan nih, Bom. Tadi sampai di mana soalannya? Apa tuh? Nih, tadi kan Soalannya tak sampai clear di tadi, mana line dia tadi? slow. Apa tentang syurga Islam. Cuma saya tertanya-tanya ni syurga ni ada berapa ni? Banyak ke apa ni syurga ni? Tu ada syurga Kristian, ada syurga Islam ni, syurga ni banyak ke apa kan? Ya. Tapi itulah kita diskusi Ya, tahu karena kan. berbeda- Tapi kalau karena di ajaran berbeda-beda. saya ni pasti itu masalah berbeza-beza ni. Sepatutnya memang kalau fikir logik, syurga tu satu je untuk manusia ni, kan? Di bumi ni ada banyak-banyak ni. Macam mana pula ada banyak-banyak? Pak Anas, Syurga sana Pak Anas satu, ada syurga berapa, sini Pak? satu. Pak Anas Maksudnya boleh tanya. banyak-banyak gimana? Maksudnya ada, yelah banyak lah, syurga Kristian, syurga Islam, syurga itu, mana banyak kan. Tapi logik lah pasal banyak agama kan. Karena Tuhannya berbeda, Pak Anas. Oh Tuhan, Bentar lah ya, Tuhan saya banyak pula. tanya dulu. Pak Anas, Ya, karena Tuhannya berbeda. surganya Pak Anas ada berapa, Pak Anas? 1 atau 2? Oh syurga tu satu aja. Tapi kalau tentang jenis ataupun tingkatan dia tu berbeza lah kan. Ada high class, 5 star. Enggak, ini bukan bintang tingkatan. Maksudnya dituliskan surga itu ada berapa tempat Pak Anas? Ada 1 atau berapa? Oh 1. Nah kalau 1 kalau pada itu, kalau ada 2. Kalau ada tulisan surga ada 2, bahkan ada 4 gimana Pak Anas? Itu tingkatan ni lah, tingkatan. Kena faham baca. Tulisannya surga kok. Itu QS 55 ayat 48 itu surganya ada 2. Itu kena faham maksud, kena baca tafsir. Tapi syurga tu mana ada banyak. QS 55 ayat 2 surganya macam hotel kan ada 5 star. Oh tak kena baca. Ada tingkatan dia. Surga disebutkan hotel. Macam mana Nas Malik ni? Contoh apa? Contoh analogi dia. Sebab susah nak faham kan? Analogi. Jadi ada surga 5 star, ada surga neraka. Ada surga. Ada. Macam solat apa? Macam solat yang tinggal-tinggal tu tingkatan dia syurga paling bawah lah tu. Macam ahli ulama, para nabi tu tingkatan dia higher sikit. Neraka pun ada tingkatan tau. Neraka. Jadi bahan bakar api neraka, azab yang pedih kan. Kalau tingkatan dia. Neraka jahanam. Neraka jahanam tu bawah neraka sakar. Kalau nak naik ke sakar, neraka. Kalau nak naik ke tingkat yang lebih tinggi macam mana naiknya? Pakai lift tak? Escalator atau lift? Oh. Bukan naik limosin unta Pak Ciler. Mungkin terbang.
Apa naik burak, naik escalator, naik lift, apa naik burak? Coba, saya tak faham lah tu. Tapi jangan bayangkan syurga tu macam kita masa di dunia ni pula. Otak kita tu tak terjangkau Pak. batas macam mana. Bang Anas tadi kasih tadi perumpamaan macam menggambarkan kayak hotel. hotel. Aduh, gimana sih? Oh, itu analogi supaya faham. Aduh, ya apa yang payahnya. Balik ke soalan tadi, Bang Anas. Balik ke soalan Aduh. tadi itu. Buka sikit otak. Kasihan perempuan-perempuan itu, Anas. Masa disuruh makan betul. buah sampai rojanon. Macam mana itu, Bang Anas? Pak Umar terus. Aduh. Mana Ini itu? bermakna Disuruh makan buah sampai rojanon. Unang satu rojano nah. Kalau di syurga tu kan pembalasan semasa amal kita di dunia ni kan. Kalau di Muslim lah, kalau di luar Muslim tu pasti kan tahu jawapan dia kan. Tapi kalau yang Muslim ni pembalasan dia kan, contoh orang miskin tak sabar kan. Di akhirat dia akan dapat. Macam perempuan macam mana? Perempuan apa dia suka kan? Kalau di dunia dia tak cantik macam Bu Aubrey kan, di dunia tapi saya pasti dia cantik lah kan. Kalau dunia dia macam ni sikit, dia akhirat kan cantik. Contoh macam tu, dia sabar di dunia dia akan dapat pembalasan itu. Itu Tadi maksudnya kalau di Islam. Di ayat tadi kan Bang Anas kan ada kata kalau laki-laki itu dapat bidadari. Di ayat sebelum kalau perempuan dikasih buah-buahan, makan buah-buahan sampai rojanon kata si Umar tadi. Oh, itu hanya gambaran bang, gambaran kecil punya. Tapi itu Bang hanya Anas, gambaran kecil. Bang Anas tahu kan? Bang Anas tahu tak rojanon artinya? Begini bang. Aduh, si Umar ini bikin gelak apa ni? Tak faham. Begini. Maksud dia itu hanya gambaran kecil. Rojanon. Apa tu? Rojanon apa? Faham dia. Itu Pak Umar tuh. Lanjut panas dia bilangnya, lanjut panas. Tak faham dia, aduh. Buka sikit lah ni minda tu buka sikit. Maksud dia begini. Kalau apa itu hanya gambaran kecil yang beritahu. Tapi kalau kita nak fikir syurga tu bagaimana, tak terjangkau akal kita. Itu cuma gambaran kecil. Manusia ni akal dia terbatas. Kan? Panas biar Nak saya ngerti pelan-pelan ngomongnya. Nak fikir tentang syurga tu memang tak terbatas kita. Tapi nikmat dia tu tak terjangkau, nikmat syurga kan. Macam orang lelaki kan di dunia ni kan. Maknanya kalau orang lelaki di dunia ni apa yang dia suka kan paling utama? Pasti. Saya tak pasti lelaki di sini dia normal ke tak normal, saya tak pasti. Tapi lelaki ni kalau yang normal dia akan suka melihat. Melihat pun dia suka. Apa yang melihat? Perempuan kan. Pasti perempuan dia suka melihat perempuan. Maksudnya itu pengajaran panas. Fitrah itu fitrah dia. Iya kalau di dunia ni dia sabar dengan contoh kalau ada perempuan cantik kan, goda dia apa kan? Panas sih. Goda dia tahan Panas berzina. bawel Perempuan cantik goda deh. macam Bawel, saya handsome otaknya kan? cantik-cantik melulu. Bawel dia. Cantik-cantik Macam saya melulu kan, maunya. saya kan. Contoh macam saya kan. Gini. Macam saya kan. Saya ni kan handsome kan, saya kan selalu digoda perempuan kan, tapi saya sabar kan. Tak pergi ke zina. Maknanya pembalasan maknanya godaan dia wanita kan. Maknanya Bang Anas, maknanya Bang Anas nanti di surga main seks sampai rojanon. Oh, tidak begitu. Maksudnya itu antara kenikmatan dia. Maknanya banyak lagi kenikmatan lain. Contoh macam dia maunya mah yang cantik-cantik melulu, yang diomongin yang cantik-cantik ya kan. Maunya cantik-cantik mulu. Jangan fikir itu saja nikmat tu. Nikmat tu banyak lagi. Lain-lain pun ada kenikmatan lain. Jangan bukan seks saja kenikmatan tu kan. Di dunia kan ada nikmat-nikmat lain lagi. Ini fikir seks je. Apa nikmat lain di syurga tu? Bukan hanya memuji berzikir,
Sebab syurga tu Aduh. selama-lamanya, bukan hanya untuk 1000 tahun, itu untuk selama-lamanya, kan? Ih, Setelah panas dunia kebangetan ni kan, ganjen deh, ujian kita ganjen. untuk selama. Kita Kebangetan lanjut. ganjen. Arti Kentio nih, banget. berarti bisa nggak disimpulkan gini Pak Anas? Dengan pernyataan Pak Anas, berarti di surga itu mengandalkan nafsu ya jadinya. Tidak. Maksudnya itu hanya pembalasan Loh, setelah kita di dunia. Contoh, kan saya bagi ni, macam saya kan, iya, saya jadi ni begini, handsome ni. sebentar, Saya digoda wanita sebentar cantik Pak kan, Anas, saya sabar kan. Macam tu. sebentar Pak Maknanya Anas, pembalasan tu akan dapat di syurga sebentar. nanti. Ya, lanjut. Iya, artinya kan begini, kita di dunia ini kan kalau kami orang Kristen kan dibatasi dengan satu istri, ya. Yap. Nah, kalau di Muslim kan bisa 4. Nanti setelah di sorga, artinya kan itu dilipat gandakan, entah berapa ratus persen lagi itu, menjadi 72. Betul. Artinya kan di situ yang Itu diharapkan kan gambaran. nafsu Itu birahi gambaran. aja. Kok gambaran? Oh, tidak. Maksudnya begini, itu hanya bidadari itu hanya sejumlah kecil ataupun sebahagian kenikmatan di syurga. Macam saya tanya abang, apa pernah jumpa bidadari sepanjang hidup? Berapa tahun dah? Ya, tapi kan ada kan. Tapi kan ada dong. Tadi Sunan Ibnu Majah nomor 4328 saya bacakan apa itu Pak Anas? Itu apa iya, Pak paham. Anas? Itu hanya gambaran. Apa? Paham Begini. apa Maksudnya Pak Anas? ini begini. Iya, apa Pak Anas? Begini, perempuan duduk tepi dulu. Perempuan minggir dulu. Ini lelaki punya cerita dulu. Ini perempuan minggir dulu. Bang Sinar Masa, pernah jumpa bidadari? Perempuan minggir, ini cerita lelaki. Ini sama-sama lelaki. Saya tanya Bang Sinar Masa. Perempuan saya mau bicara dengan tanya perempuan. Sunan Ibnu Majah 4328 gimana itu Pak Anas tadi saya sudah bacakan. Nanti Itu gimana Pak Anas? nanti sabar. Nanti berapa istri dari nanti neraka sabar. Pak Anas? Ini sabar. Sabar. Nanti kita perempuan tepi lelaki dulu. Saya tanya Abang Sinar Masa, pernah jumpa? Kenapa Pak Pernah Anas? jumpa bidadari di dunia ni? Tidak pernah. Aduh, perempuan diam dulu, minggir dulu ni, lelaki dulu ni. Bang Sinar Masa, pernah jumpa bidadari tak? Tidak Enggak, pernah. nggak usah lah. Saya mau tanya data tadi, jangan lari. Tidak pernah? Jangan. Ya. Tidak pernah. Aduh, Saya mau sabar tanya satu, Pak Marban, diam dulu Pak satu. Marban. Ntar Pak Marban. Jangan Okey, jangan lari, jangan lari. satu-satu dulu. Iya, Apa Pak saya Bombom? mau Macam mana tanya ni Pak tadi. Bombom nak diskusi ni? Sunan Ibnu Majah Susahnya ni. 4328. Tadi gimana Pak Anas? Sunan Ibnu Majah, Ya. Sunan Ibnu Majah. Sabar dulu. Sebentar, Bre. Tu. Sebentar. Aduh. Gimana Pak Anas? Bang Sinar Masa. Pernah jumpa bidadari tak? Tidak Pernah pernah. jumpa bidadari sepanjang hidup Tidak ni? Berapa pernah. tahun dah hidup? Tidak pernah. Tidak pernah. Agak-agak abang bidadari tu bagaimana? Kenapa? Agak-agak abang bidadari tu bagaimana? Tidak tahu. Bagaimana rupa bidadari tu? Tidak tahu karena Tidak tidak tahu. pernah ketemu. Allahu alam. Hmm. Maknanya boleh cakap macam ni lah. Okey. Dia macam ni. Okey. Kita cari satu perempuan cantik ataupun ratu cantik dunia ni. Ratu cantik dunia yang menang baru ni siapa? Itu daripada Mexico kan. Maknanya dia lebih berganda-ganda dan cantik daripada tu. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya dia lebih cantik daripada tu. Ngomongnya pelan, ngomongnya jangan cepat-cepat. Saya kurang ngerti bahasannya. Okey. Maknanya kalau ratu cantik tu rasa kita dah cantik kan. Tapi berganda-ganda lagi cantiknya bidadari. Dan pembalasan semasa kita di dunia ni kan. Dengan sabar kita kan. Dengan ujian kita di dunia sabar kan. Mana kita akan dapat macam tu. Itulah bidadari yang Tuhan mencipta bidadari tu. Boleh saya diskusi sama Pak Anas dulu. Boleh perempuan di dunia ni kan. Tapi begini Pak Anas. Kalau Bu Aubrey cantik kan. Bu Aubrey cantik kan. Lagi cantik pada Bu Aubrey. Nggak usah bawa saya. Pak Bambom. Nggak usah bawa saya anak panas. Tapi begini, Bagikan share screen Pak. Kenapa udah tidur di dalam surat itu ada tertulis 72 bidadari, itu satu. Kedua, Pak Bambom, bagi share screen Pak. Dari keterangan Ustadz Bapak juga ngomong bahwa kesibukan laki-laki dia di surga memecahkan perawan-perawan. Berarti kan ada Pak. Bu Aubrey, ini hadisnya Bu. Oke, baik. Nah, lagi, Bu. saya baca dulu ya, bentar ya. Dari itu. Bang Anas.
Aduh, Udah mana satu ini dah dulu mana panas. mana yang dulu ni? Mana yang dulu ni? Nak Udah jawab jangan dulu ke mana ni? lari. Udah ini aja. Jangan lari ini dulu. Ini ya. Sifat Okey, tak lari. surga Saya ya lari Pak Anas apa? ya. Saya tengah duduk ni, duduk melihat Bu Oble ni. Iya, iya. Bu Oble tentang Iya, kapal iya, esok. ya. Apa udah fokus aja ke sini, nggak usah Kapal dah obrol-obrol settle dulu, belum? fokus aja. Udah. Okey, Udah itu saya nggak penting. Dia berkata nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berarti ini perkataannya nabinya Pak Anas ya. Ya. Tidaklah Hadis nombor bawel kan, kayak bapak-bapak arisan yang belum makan. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan hadis ke nombor dalam surga. Tidaklah. hadis nombor berapa? Ya. Saya cek dulu di sini. Takut hadis ni daripada Iya. sumber mana tak tahu ambil ni. Hadis Iya, nombor ya berapa? Cek dulu. astaga. Tak tahu ambil sumber Sunan mana Ibnu ni. Majah, ya astaga tuh. Sunan Ibnu Majah nomor 4328 ya Pak Anas Oke. ya. Nah, sabar. Lanjut. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla. Berarti ini keputusannya, kebijaksanaannya Allah ya. Akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka atau istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah saudari mereka Okey, saya tolak. melainkan memiliki sebentar ya, nggak usah panas. Dan tidaklah seorang dari mereka melainkan memiliki itu ya yang rapat dan ia memiliki itu yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka, maksudnya istrinya adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Saya mau tanya Panas, kalau istri yang dari neraka itu kayak gimana Panas pas dikeluarin? Okey, Gosok. sebelum saya tolak saya jawab dulu. Gosok. Ini hadis yang tidak dipakai. Ini hadis ni saya tolak. Jelas saya tolak. Gosok. Bertentangan dengan Al-Quran. Bang Anas, Bang Dengar tak Anas, Bu Oble? kalau dari Bu Oble, dengar dari tak? neraka itu Bu gosong Oble. hitam. Iya, Bu Oble. Panas. Dengar, okey. Ini Iya. yang di audien, yang di room dengar. Ini hadis saya tolak sebab dia bertentangan dengan Al-Quran. Thank you. Iya, tapi kan ada Bertentangannya di mana, bidadari Panas? ya. Thank you banget ya, ada bidadari ya Panas ya. Benar nggak? Betul, Panas betul. kan Tapi saya percaya ada tolak. bidadari ya. Saya Ya, tolak. ya tapi Saya tolak. Bu tapi Oble kan cakap apa? tapi kan gini Panas. Tapi kan kalau di iman Islam, tapi Sebab kan tanya kalau lah di kenapa iman saya Islam tolak. kan ada Bu Oble. Bu sebentar, Oble. Bu Oble. sebentar. Ih bawel Sebab deh saya kayak bapak-bapak yang tolak. belum Tanyalah makan sebab kan. apa saya tolak. Enggak, saya Tanya nggak mau sebab tanya, saya apa nggak mau saya ngikutin tolak. pola pikir Anda. Saya punya Tanyalah pola dulu. pikir Ni sendiri. kalau bahas Gini ni tak Panas, habis nanti. karena sebentar bawel banget Tolak. ya. Kayak orang yang belum makan deh. Okey. Saya bagi masa lah. Okey lah. Lanjut. Carry on. Gini Panas ya, yang baik hati. Tapi di Islam itu kan, dalam iman Islam itu ada penyucian dosa. Jadi ke neraka dulu dicuci, baru diangkat. Kan itu ada Panas. Gimana sih Panas? Gimana tuh Panas? Okey, sudah. Tanya dulu kenapa saya tolak. Tolak hadis ni, tanya kenapa. Enggak, saya nggak tanya Cuba itu. tanya. Yang Kita saya tak mau habis-habis tanya, debat kita. Nanti kita bahas sampai kiamat tak ini faham-faham. gimana ya orang Malaysia Tak nih? maksud dia, nanti kalau kita bahas tak Can you habis-habis imagine? sampai kiamat habis. Tanya dulu kenapa saya tolak hadis ni. Bang Saya Anas, nggak mau tanya itu. Saya nggak mau tanya Tanya itu. kenapa saya tolak. Bang Anas yang saya nak susahnya tanya. benda gampang. Ya. Bang Anas, Benda kita buat susah. Bang Anas, yang saya nak tanya, kalau orang baru keluar dari neraka itu macam mana dia punya kulit tuh? Putih apa hitam kah? Gosong? Okey, baik. Hangus? Kalau dalam Islam, kalau dalam yang luar Islam tu yang kafir tak perlu saya sebutlah di mana dia kekal selama-lamanya menerima azab yang pedih kan. Dia pasti kalau dia tangan dia kurang, dia akan pasti ke neraka dulu, tapi bukan untuk 1 hari 2 hari. Kan kalau 1 hari di dunia 1 hari di akhirat tu maknanya bersamaan dengan 1000 tahun. Bayangkan berapa lama dia nak duduk dalam neraka tu baru dia boleh ke syurga. Kena bayangkan tu. Jangan kita bayangkan akal kita di dunia.
Bermakna kalau selepas settle dia akan dapat syafaat daripada Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau iman dalam dada dia, dia mengakui Allah tu ada ataupun Allah tu esa, Anas, Nabi Muhammad tu pesuruh dia, pasti dia akan ke syurga. Tapi lama lah di dalam neraka tu lama lah. Ya bom. Anas, tahu nggak? Kalau surga begitu bahaya. Nanti bisa-bisa surganya nanti kau begini ya. Nanti kau jadi begini ya. Tuh. Tahu nggak itu surga itu? Yang diiming-iming apa 72 miliar begitu. Ayo. Tidak Bu. Tidak bom. Setiap kejahatan tu pasti akan balas kejahatan. Siapa merogol pasti akan dibalas. Siapa yang membunuh pasti akan dibalas. Itu maksud dia. Jangan senang-senang nak masuk surga tu. Baca tulisannya tu, baca tulisannya. Siapa yang sembah Tuhan yang salah pasti akan menerima azab yang pedih. Ingat tu, azab yang pedih. Menyembah Tuhan yang salah, azab yang pedih. Kalau nak macam ni bom. Bayangkan neraka tu macam mana kan? Cuba buka ubat nyamuk tau, ubat nyamuk yang lingkaran tu kan. Gini. Cuba buka seluar, Okey. Anas, ubat nyamuk tu, sakit perut, azab yang pedih. Anas. Okey, lanjut. Anas, sekejap. Mulut engkau ni macam knalpot racing lah, tak mau berhenti. Jangan kasih. Panas. Masuk ke mengambil satu langkah yang awal sebab saya tahu di room ni bagaimana. Pak Bom baik. Kan? Saya tahu situasi, saya ambil langkah. Ibu Wiles mau bertanya nggak? Saya memahami karakter masing-masing di sini. Saya tahu karakter ibu dulu. Ini ada titipan dari Belanda, Anas. Ada titipan dari Belanda. Maka mau masuk tapi nggak bisa. Nah Bu, ada mau titip pertanyaan apa? Kalau di surga Bu? Gantian. Itu kalau di surganya mereka pesta seks ya. Nah, ya terus? Pesta seks. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau mereka Ya, lanjut. Nah, rohnya mereka itu punya jenis kelamin dong. Hah? Punya ya Anas ya? Punya jenis kelamin ya? Punya belalai Bu, kata Anas punya belalai. Udah ya? Ya itu, Anas jawab Anas. Kirim salam dia Pak Bom. Kirim salam. Okey. Oke, salam. Begini. Ada. Itu semua ada. Bu, salam dari Anas untuk Belanda. Daya. Maka genitan dia. Kecentilan. Orang maunya 4 kan baru 2. Bukan dia. Panas ya. Ibu tu kaget tu. Penasaran. Perempuan, biasalah perempuan. Kita kena faham. Anas, jawab Anas. Mereka tunggu. Anas, jawab Anas. Okey. Di surga ada nggak kelamin? Okey, macam ni. Belalai atau titik? Sama-sama macam di kita di dunia. Cuma perbezaan dia daya kekuatan dia. Jangan kita bayangkan kekuatan di akhirat tu macam kekuatan di macam bang sinar masa mungkin 5 minit saya Anas, nanti kalau besok kau di surga, kau beli jamu obat kuat di Mbak Yuni. Mbak Yuni itu jual jamu kuat. Mbak Yuni. Daya kekuatan. Mbak Yuni jual jamu. Maksudnya begini, kita bayangkan kekuatan kita, kekuatan dia memang lelaki ya. Ini antara lelaki lah. Macam kekuatan Bang Cipot mungkin masa dia 5 minit late. Macam di syurga ni 70 kuasa kuda, horsepower. Bayangkan macam mana. Macam Bang Cipot ni 5 minit dia settle kan. Jijik tau panas kalau saya jijik. Seronok ke? Kenapa jijik? Betul. Perempuan biasa. Itu ibu-ibu di Amsterdam dan di Eindhoven itu mereka lagi ketawa itu. Soalnya nanti Anas kalau di surga nanti beli aja itu di pasar obat kuat di Mbak Yuni. Panas. Pak Bom jangan bayangkan macam di dunia sana berbeza Bom. Panas. Gigi tu sebesar Bukit Uhud. Ya bang, aja bang. Paciler, tunjukkan dulu Paciler. Tunjukkan dulu Paciler tadi. Kalau di surga itu Allah WST ada nggak? Tolong bacakan dulu. Allah SWT ada nggak? Marban, sebentar dulu nih Paciler mau baca nih.
Oh ya. Ya tadi udah dibaca Anas. Bu Obre. Ya. Mau diulang Boleh baca. baca. Anas ya. Oh, ini Baca hadis. Panas. Tadi. Kan saya cakap saya tolak. Aduh, kenapa kita nak bahas lagi? Saya tolak hadis Kenapa ni ditolak? bertentangan dengan Al-Quran. Ditolak, tapi kan tadi Pak Anas Bertentangan bilangnya dengan kan memiliki Al-Quran. kekuatan kan gitu. Ya tapi kan Pak Anas kan memiliki keyakinan pria punya kekuatan gitu kan di Betul. sana. Sama Betul, deh. tapi sebab apa saya tolak? Sebab berkaitan neraka tu dia tu. Itu saya tolak sebab dia Gimana sih bertentangan dengan sebagian Al-Quran. diakui, sebagian ditolak. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Ah, Ya, tolak. Itu hak saya nak tolak. Itu hak masing-masing pribadi. Nak terima, terima. Tapi hak saya tolak. Saya macam ni, jelas saya. Saya bertentangan dengan Al-Quran, Coba, saya sebentar tolak. dulu. Al-Quran tu sumber Ibu Abre, tolong baca Ibu Abre. Anas, kau diam dulu lah. Upin. Upin Iya, Pak. Upin diam dulu. Iya, Pak. Silakan. Baca Ibu Abre. Iya, Pak. Iya. Kakak. Oke. Ya. Saya bacanya ngeri-ngeri sedap dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki kelamin wanita yang rapat dan ia memiliki kelamin pria yang tidak loyo. Jadi tegang terus apa gimana Panas? Tahu itu. Pak Umum. Ya. Pak Umum. Ya. Ini kan audien yang mendengar ramai. Maksud dia kan saya cakap saya tolak. Kenapa kita nak bahas lagi? Tapi kan Panas kan tadi Kenapa kita nak bahas ngomong. lagi? Tadi kan Panas tadi ngomong menjelaskan kalau pria di sana tuh punya kekuatan segini-segini Ini gitu ya tentang kan? hadis. Betul. Ini kan tentang hadis. Ini kan saya cakap dah tolak. Kenapa kita nak bahas lagi? Bukan Faham tak maksud saya? betul, Bang Anas. Tapi betul. Gitu. Bukan betul. Ya, kita cari hadis yang lain yang Betul. sesuai dengan Al-Quran. Saya cakap saya tolak. Kenapa kita bahas? Faham tak? Cari lain. Faham tak bahasa Melayu? Sekarang Saya boleh gini, tanya Terima Pak kasih Pak Bombom. Bombom. Thank you Pak Bombom. Thank you. Panas begini. Boleh. Pak Manrur tanya. Kalau Nih, kalau Pak di Anas, saya mau surga tanya Pak Pak Anas. Panas, kalau di surga Pak Anas, Ya, lanjut. ala SWT ada nggak bersama-sama? Macam kita berbeza. Kalau Tuhan tu dia ada di syurga kan. Kami Tuhan Allah Subhanahu itu Subhanahu Wa Taala bang. Allah Subhanahu Wa Taala tu berada di arah Oh jadi ciptaan dia. nggak Dia akan duduk di dalam tempat ciptaan dia. Oh nggak bersama-sama di situ gitu. Bersama-sama. Tapi kawasan maknanya nampak tempat tu nampak. Tapi kita tak boleh bayangkan bagaimana tempat. Tapi dia tidak berada di dalam tempat ciptaan dia. Syurga tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau Bang Sinamasa sebentar. Kalau Allahnya sama-sama tegang nanti. Payah kalau sama-sama tegang. Lo batinnya bisa langsung di Tidak, bukan gitu. langsung diskaksi. Jadi nggak seru pertanyaannya. Saya tanya dong Pak Anas. Boleh ya? Ya silakan. Ya. Lo, Bila Panas. saya boleh bertanya ni? Saya nak bertanya ni. Enggak, ini kan bicara surga. Bila saya nak bertanya ni? Aduh. Enggak, dikit aja Panas. Berani bertanya kembali ditanya. Macam tu. Ya. Dikit aja nih bicara surga. Kan di surga itu bisa berhubungan badan. Itu kalau berhubungan badan itu menyebabkan kehamilan enggak? Pakai kondom dia, Pak. Oh, itu kalau saya pernah baca tidak. Dia bukan macam di dunia ada proses kehamilan ada 9 bulan. Maksudnya saya tak dapat bayang. Lebih tepat saya berarti cakap nggak gini. punya anak gitu ya? Tak. Itu sudah habis. Ujian di dunia sudah habis. Itu maksudnya. Kalau buat anak tu kalau tak diterangkan Al-Quran saya tak boleh bahas. Saya berpandukan Al-Quran hadis sahih. Yang tidak hamil melahirkan Anas itu melahirkan dalam waktu 1 jam. Itu ada hadis. Nah, itu mau hamil 1 jam tuh. 4329 itu. Okey. Remaja. Okey, boleh lanjut. Tak ada masalah. Siapa nak percaya tentang hadis itu tak ada masalah. Tapi pada saya yang bertentangan dengan Al-Quran, saya tolak. Itu penting.
Iya, tapi kan di Quran dikatakan apa? Usia yang masuk surga itu antara 30 sampai 33 kan gitu. Betul. Betul nggak Mungkin itu, Pak Anas? apa? Beginilah, mungkin kita buka satu apa? Mungkin boleh selesaikan masalah. Pak Bobo mungkin boleh buka surah Az-Zukhruf, surah Quran surah 43 ayat 71. Ni umum kepada manusia yang apa yang berlaku di syurga. Surah 43 ayat 71. Boleh Pak Bom? Sebentar, sebelum lanjut saya mau tanya Pak Anas. Pak Anas, kalau Pak Anas itu memiliki pemahaman atau pengertian iman ya, pengertian iman itu di janahnya Pak Anas itu dalam rupa roh atau tubuh jasmani manusia bumi seperti sekarang Pak Anas? Ulang balik, Bu Abri, laju sangat. Saya tak dapat tangkap. Apa dia? Di janahnya Pak Anas, nanti Pak Anas itu dalam rupa roh atau seperti sekarang daging nih di janahnya Pak Anas? Oh, daging. Rupa sekarang, tapi perbezaan daripada segi kita dengan bayangkan di syurga tu macam kita di dunia ni. Lebar itu aja, Kita berarti rendah dalam, macam ni kan. dalam rupa daging Kalau ya? ada hadis tu mengatakan kalau di syurga di akhirat nanti gigi kita tu sebesar bukit Uhud. Bayangkan macam mana. Maksudnya Kalau Pak Anas ini nanti keluasan syurga tu kalau jadi kita banding pocong batu di dalam atau perigi, maknanya Pak 70 Anas. tahun baru sampai keluasan syurga. Bukan, saya nggak tanya usia. Saya nggak tanya usia Pak Anas. Stick aja di masalah apa rupa ya. Berarti dalam daging kan, dalam rupa daging sekarang kan, benar dong? Ya, betul. Tak macam sekarang ni kan, penis apa rambut macam ni. Perbezaan maksud dia daripada segi kebesaran mungkin ataupun power kita. Macam pernah tengok Ultraman ataupun superhero macam Ultraman tu mungkin macam tu lah. Ultraman yang jawab dengan lawan dengan raksasa tu. Macam itulah mungkin kan. Panas ya, panas ngemilnya ngemil apa sih? Micin ya? Ngemil apa sih? Iya Pak Ciner. Micin. Nggak muat. Bu Amir bisa share screen ayatnya Pak Anas. Kita Ultraman, nak tengok? Macam itulah mungkin. Pak Bom. Kita. Kita dapat dibayang gambarkan. Panas. Ini ada Az-Zukhruf 71. Bacalah. Az-Zukhruf 71. Az-Zukhruf kata ya tafu alaihim bin. Saya baca terjemahan kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas dan di dalam syurga ini terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandangi mata dan kamu kekal di dalamnya. Kan ni hanya gambaran kecil kan. So ni kembali kepada semua. Umum lelaki dan perempuan. Boleh tanya Bang Anas. Siapa yang cuci piring ni? Di sana. Surah Az-Zukhruf. Jap. Kenapa berbeza ni? Kenapa berbeza? Ni sumber daripada mana ni? Bukan. Saya nak tanya. Ini kan diedarkan piring-piring. Terus yang cuci piring dan gelas ini siapa? Piringnya masuk surga. Itu. Masuk surga. Maksudnya ini hanyalah siapa yang nak cuci piring, cuci gelas? Cuci piring, cuci gelas. Maksudnya begini. Kalau di syurga tu maknanya apa yang kita kendaki tu, contoh kita nak ayam panggang kan? Maknanya terus ada di depan mata. Macam piring-piring dan gelas-gelas ni yang apa? Maknanya apa kenikmatan syurga tu tak dapat digambarkan. Anas, baca sana dulu. Baca di surga, saya kalau pindah ke Anas, mualaf ada cuci piring lagi di surga. Ada. Tak, di surga tu dengan kita bayangkan macam di dunia. Pakes, di surga tu berbeza. Kalau di Bolenda, cuci piring. Kalau ayo rame-rame yuk. Kalau apa? Begini. Itu ongkosnya piring apa? Kenapa gelak-gelak? Saya tak faham kenapa yang ada ni. Kenapa yang ada surganya aneh-aneh aja ini. Saya tak faham ni. Apa yang kelakar ni? Aduh, pening lah ngomong. Pak Omar macam ni ke? Ni room. Aduh. Gimana ngapa pening? Semoga Indonesia terus maju. Begini. Saya lebih panas. Berarti begini. Maksud dia kalau di dunia kan kalau Abom tidak pening. Abom tidak pening karena Pakis ada kirim cemilan, Pakis dari Belanda dari depan.
Bagi si Pak. Alhamdulillah. Kongsi-kongsi rezeki Allah. Alhamdulillah. Berarti Begini Bang begini, Anas, kalau di dunia kan, Bu Aubrey hanya pakai pinggan plastik kan, di akhirat dia akan pakai pinggan bersalurkan emas. Gitu. Gambaran dia gambaran kecil dia kan. Tapi Ya saya kebayang nggak tak bayang mau. macam Nggak usah apa. bawa nama saya, yang lain aja. Kan? Perempuan lain aja, jangan Pinggan bawa plastik. saya. Gitu. Jangan bawa saya. Kalau dari surga tak nak macam itu lagi, Ini Pak Anas. bukan Bu Aubrey Tak yang nak macam itu lagi. bukan Bu Aubrey yang sini. Ini Bu Aubrey sebelah saya ni. Nama dia sama dengan Bu Aubrey. Aduh, bukan perasaan tu lah. Istrinya Pak Ni Anas aja Aubrey yang sebelah rumah saya jadi ni, contoh, istrinya jiran. Pak Anas. Mana maksudnya gitulah. Kalau di dunia ni kita mati kan, di akhirat nanti kita akan pinggan emas, bersalutkan emas. Bayangkan macam mana keindahan syurga, kan? Bukan hanya berzikir selama-lamanya kan. Itu Nggak maksud dia. mau. Nggak mau, saya nggak mau. Nak Surganya juga beda. Betul. Panas. Surganya beda. Mak saya punya tu ping emas tu. Enggak, bisa mau jadi bahan bakar neraka. Takkan mau jadi macam tu. Daripada kurang-kurang daripada jadi Enggak, bahan saya bakar nggak mau. neraka, baik masuk Tuhannya, surga. orang Tuhannya beda, nggak mau saya. Ngapain? Rugi. Ada Tuhan Pak beda, Anas. Tuhan Pak satu Anas. aja, Bobre. Tuhan itu satu. Enggak, Jangan ada Tuhan beda-beda. beda. Tuhan Beza, banyak. berbeza Enggak, nggak Pak mau. Anas. Berbeza, surganya saja beza. Oh, Tuhan berbeza-beza. Pak Anas. Wih, kalau Beza satu lah satu Tuhan. kapal ada dua Tuhan Pak nahoda Anas tu sama baru. Tuhan kami itu Satu berbeza. kapal ada Tuhan kami dua itu tak sedia. satu Tuhan kapal ada kami itu dua tak nahoda. sedia tenaga Apa jadi tenaga masalah kuda. tu? Masalah pada kapal tu kalau apa? Pak Betul lah, satu Anas. kapal ada dua nahoda, masalah kapal tu. Berbeda jauh, Ada pula Tuhan Anas. banyak pula. Apa ni? Tuhan Tadi kami kan di surga tak sedia tenaga kuda. Mana pula Tuhan di Pak syurga? Anas. Tuhan bukan di syurga. Syurga tu ciptaan dia. Apa dia duduk di tempat ciptaan dia pula? Aduh, dia ada tempat dia sendirilah. Pak Anas. Mana pula Tuhan duduk di syurga? Ya bang, lanjut lagi bang. Surga Tuhan kami, surga Tuhan kami. Syurga Tuhan tak kami ada apa tenaga pula? Mana kuda. ada? Mana pula Tuhan duduk dalam syurga? Aduh, dia duduk tempat dia. Dia ada tempat dia. Mana duduk Tuhan duduk dalam syurga? Tak Syurga serah tu nak duduk di ciptaan. mana Pak Nas. Tapi surga kami yang Tuhan kami kasih tu tak ada tenaga Mana kuda. pula? Kita duduk tu selama-lamanya. Ada pula Masya berzikir Allah saja. Pak Nas. Mana boleh bersama. Itu bukan dia duduk 1000 tahun, 1 hari, 2 hari. Selama-lamanya takkan duduk berzikir sampai selama-lamanya. Kan? Fikir logik. Tapi Bang Takkan Anas tak tahu siapa yang cuci piring di surga ya. Ada Bang pula Anas, melayang-layang tapi tu. Bang Anas, tapi pelik Cuci sangat piring tu soalan tu ya. budak-budak lah, budak-budak pelayan kan. Kalau anak-anak syurga tu kan yang meninggal awal tu, itu budak-budak tu lah cuci-cuci. Tapi bukan piring macam piring plastik, piring bersalutkan emas. Faham tak? Macam tu, bersalutkan emas. Sorry, saya terpaksa begini sebab saya faham karakter masing-masing macam mana. Sorry, saya sudah memahami tu. Minta maaf semua. Tak apalah, lucu-lucu sikit ya Bang Anas ya. Ada soalan lain? Saya boleh bertanya ni? Saya boleh bertanya tak? Boleh. Sila. Okey. Saya hanya mendengar bagaimana keadaan syurga di ajaran Kristian. Itu je soalan saya. Macam itulah, macam mana lagi? Kalau ditanya macam mana ya macam itulah. Bagaimana? Ya, mungkin di sini pendapat berbeza. Yang saya dengar hanya memuji saja sampai habis waktu, sampai selama-lamanya. Saya tak pasti. Cuba terangkan kepada saya sebagai saya penjelasan. Penjelasan tu kena bayangkan penjelasan tu kepada Muslim ataupun Islam seperti saya. Bukan penjelasan di gereja ataupun kepada sesama Kristian. Penjelasan kepada Muslim sebab Muslim dan Islam ni berakal berfikir kan. Penjelasan pasti logik dan padat. Okey, lanjut. Iya, pakai logik. Jadi di kami itu surga itu tidak ada kawin mengawinkan, nggak ada seks, ya. Karena apa? Tak ada Karena hawa surga nafsu. kami itu kudus, ya. Kudus itu artinya suci. Jadi hanya orang-orang suci, nggak ada orang yang jorok-jorok di situ. Jadi bagi kami nafsu itu, ya, yang diceritakan Pak Anas itu jorok itu. Ya, jadi surga Bang Sinar Masa, bukan kepada saya yang kita bandingkan dua. Cuma terangkan saja keadaan situasi syurga di Kristian. Jangan berbalik kepada ni. Okey ya? Baik, terima kasih. Sebentar, situasinya mendapat sukacita, damai sejahtera. Itu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan piring,
mau piring apa, pokoknya kita itu di sana Terangkan pakai bersuka-cita ayat, lemar selama-lamanya. bang. Biar jelas tuh, Ya, pakai ayat. ya ada kan bahwa surga itu bukan masalah makan dan minum, bukan masalah kawin Maksud mengawinkan. saya ingatkan lagi, penerangan tu kepada kepada saya ni seorang Muslim Islam. Penerangan tu kepada saya bukan Ya. sesama Kristian. Faham tak maksud saya? Jadi Okey, baik. jadi begini, Iya, memang begitu. Mau sama siapapun begitu. Jadi begini Bang Anas. Kalau surga kami itu tak ada bidadari, apalagi sampai 72 bidadari. Kalau 72 bidadari gonta-ganti pasangan, itu nanti kena AIDS lah. Kena SIBO. Bidadari 30 meter. Tembus pandang. Terlalu banyak pasangan nanti kena AIDS. Pak Bom, bagaimana Kena ni gonorrhea. Bom? Kereta begini ke cara menerangkan Bom? Profesional sikit Bom. Bagaimana ni? Tak profesional lah Bom. Semua dah tua-tua dah semua. Coba tanya, jelaskan itu loh. Okey, masih. Jelaskan. Anas, coba tanya tuh Anas. Anas? Baik. Soalan saya, tanya. bagaimana Oke. situasi ataupun kondisi surga di Kristian tu bagaimana? Saya tak belum masuk ke neraka, hanya syurga. Bagaimana? Penerangan tu kepada saya seorang Muslim dan Islam, bagi saya faham sepenuhnya. Itu je. Terima kasih Umum. Pilih saja Nas, pilih siapa yang mau ditanya, pilih. Tanya. Jangan tanya Saya tak Cila. kira nanti kau siapa-siapa je ketawa. boleh. Cuma yang profesional di sini. Yang profesional. Semua profesional. Saya rasa siapa saja. Baik. Itu di sebelah Siapa kau saja. tuh, di sebelah kau Marban. Marban jelaskan. Iya, jadi saya udah jelaskan tadi. Mau ke Islam, mau ke Kristen, penjelasannya itu. Surga kekristenan itu tidak ada di situ kawin mengawinkan, ya. Tidak ada masalah makan-makan. Yang ada sukacita. Ya. Itu. Jadi kita bergembira aja terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi hanya sukacita. Ya. Apalagi? Jadi kalau di surga Kristen itu panas, tak ada pasar. Tak ada yang jual knalpot racing, obat kuat, tak ada tuh. Ada ayatnya kah? Ada ayatnya? Ada. Urusan ayat Pak Bom lah. Anas, betul itu nggak Anas? Anas, coba kau jelaskan dulu Anas. Betul nggak itu kalau Cukup surganya, jawapannya, Anas? itu saja jawapan dia. Oh ya, oke, sudahlah. Bagaimana? Jadi udah oke ya. Hanya itu jawapan dia. Jadi surga, ya inti surga tuh kenikmatan ya, Oke. menikmati Baik. ya. Umum. Oke, oh iya, udah berarti menikmati. Oh iya. Berarti dia tanya surga Kristen Maksudnya gimana jawab. itu saja Umum. Oh masih ada banyak dijelaskan. Oke, lanjut. Di surga itu Anas punya surga ada kematian nggak? Ada makanan nggak? Ada jin nggak? Tidak Ada jin? makanan. Ada jin nggak? Ada jin Ada nggak? dalil di Al-Quran Umum. Ada jin nggak? Ada Jin jin tu di atas gunung itu? kalau bentuk ayat Al-Quran ada Umum. Jin dalam manusia tu kalau ada ayat Al-Quran tu mengatakan tidak diciptakan manusia dan jin untuk beribadat kepada Allah. Maknanya akan menerima pembalasan yang sama. Tapi keadaan situasi kondisi itu saya boleh jawab. Ar-Rahman 39 panas Ar-Rahman. Oh jadi jin tidak ada di surga. Baru bagaimana lo jin-jin yang masuk Muslim? Pak Bobom tanya, bagaimana kira-kira? Itu maksud saya Umum. Maksud dia saya tak boleh jawab bab-bab yang saya tak tahu kan. Saya tak boleh nak tutup. Tapi cuma kalau dalam Islam pengajaran tentang jin tu
Ada yang jin yang beriman, yang tidak beriman saja. Bukan cakap jin Islam, jin apa maknanya Nah iman. itulah, makanya saya Ada, tanya. tapi pembalasan dia mungkin Panas, Makanya saya Ar-Rahman tanya. 39, jin bisa masuk surga tanpa ditanya tentang dosanya. berapa? Surah apa? Ar-Rahman ayat 39. Ar-Rahman ayat 39. Okey, baik. Tadi yang ada jahe di surga itu ayat berapa ya? Jahe ada. Ih. Ada minum jahe, minuman jahe Iya. di surga. Ada yang Masuk bilang masuk angin. surga hanya minum air jahe. Anas sudah puas belum dengan jawaban teman-teman tentang surga Coba yang Kristen? ingat di live chat dong, bantu. Itu yang minum jahe itu masuk angin. Minum air jahe. Emang bandrek. Anas. Iya bandrek. Anas. Apa lagi tadi? Anas. Ayo, Om. Anas sudah ini enggak? Ar-Rahman ayat yang mengatakan tu Setuju nggak jawaban dan teman-teman tadi? Setuju nggak? Kalau belum puas nanti ada teman yang tambah. Belum puas ya? Oh, Belum puas ya? Hanya- Untuk jawaban hanya surga itu? tentang Kristen. Oh, banyak masih ada. Oke, Raja Kafir. maksudnya setelah kita ada lagi. Maksudnya setelah kita menjalani perpuluhan, menghadiri gereja apa Pak semua Mikir kan. mana Pak Mikir? Hanya itu. Pak Mikir mana Pak Mikir? Mana Pak Mikir? Entar. Aku mau tanya lo. Selamat malam Pak Mikir. Pagi. Pak Mikir. Pagi. Pak Pagi. Mikir baru muncul ini. Hai Pak Mikir, lama nggak kedengeran apa kabar? Kabar semua? Apakah sehat Iya, semua? Pak Mikir. Panas udah minum Iya. obat? Puji Salah. Tuhan, Panas. alhamdulillah Pak Pak Mikir. Itu hal ya. Panas. Kangen Kita sama Soalan yang biasa balik. panas yang pusing. Pak Mikir sudah makan ubat Soalnya ke jangan- belum? Pak Mikir sudah makan ubat ke belum? Aku yang minum obat, pusing-pusingnya di panas. Panas, tonannya panas. Di surga ada jual celana nggak? Berarti Kak Mikir nggak ada celananya nih sekarang nih. Langsung Aduh, Pak Mikir belum makan ubat. Pak Mikir makan ubat dulu. Ubat tak makan Coba lagi tu. tanya dulu. Perasaan celana nggak laku ya panas. Sarung. Di surga Panas. tuh banyaknya sarung. Semuanya pakai sarung. Ini panas. Panas gue mau tanya nih panas. Panas kan di surga. Kita panas lagi main sama bidadari. Terus Allah lewat. Gimana tuh panas? Panas gimana caranya tuh? Panas. Saya. Tolong tanyain sama Pak Ciler dong. Mikir, Pak Mikir, gini Pak Mikir. Pak Mikir sebelum ni makan ubat dulu. Oh, Kakak Nona, okey. Bukan Apa pasal Pak biasanya Mikir kita makan yang ubat? minum kan panas yang pusing. Ini pertanyaan benar nih, pertanyaan yang benar. Panas. Di Bukan. surga. Maksud saya Di surganya panas. benda gaib yang Di surganya panas simple tu lebih jangan banyak tanya, cowok maksudnya. apa lebih banyak cewek? Sebentar panas yang benar nih. Kata Allah, kata Nabi kan Soalan lain lah, banyak Pak cewek yang Mikir. di dalam neraka kan? Pak Mikir Ya dah kan? tidur belum? Ada minum tadi? Kamu nanya Ada dulu, minum tadi? kamu diam dulu, jawab dulu saya ini. Jawab dulu. Ya. Kata Apa dia? Nabi Apa dia? Okey, soalan tu. banyak yang cewek-cewek masuk neraka, ya kan? Yang ke surga. Tapi betul. di dalam Okey. Al-Quran kan Aha. 70 wanita itu dah. Ya, Aha. satu cowok kan 70 wanita. Aha. Yang dua itu kan bidadari. Okey, Cara yang okey. mana yang banyak nih menurut Anas? Okey, habis saya jawab. Itu ada hadis mengatakan ramainya Aha. wanita masuk ke neraka tetapi tidak disebutkan ramainya wanita masuk ke syurga kan? Dia tak sebut situ kan? Maksud dia wanita ni kan ramai. Ya. Bukan maksud dia semua wanita masuk ke neraka. Kan tudung kan?
pakai ketat-ketat, tak solat, apa semua tu, itu ya, ini Muslim Aku yang nanya, luar Muslim Panas, pasti tahu ke mana pertanyaan kan. saya Ini ini yang loh, Muslim Panas. maksudnya. Pertanyaan Tak saya, disebutkan ramai Panas, yang masuk sabar, neraka, sabar tapi tidak sedikit, disebutkan sabar sedikit. ramai yang masuk syurga. Itu penting jawapan tu. Baik, okey. Enggak, pertanyaan saya mana yang lebih banyak, cowok apa cewek ini? Menurut Panas. Wallahu alam, tidak disebutkan. Satu cowok 70 wanita. Satu cowok 70 wanita. Ini siapa yang salah ini? Panas yang salah apa ini? Walau alam. Apa lagi Pak Mikir? Pak Mikir makan ubat dulu. Makan ubat Ini Panas yang dulu. tipu saya apa Saya saya sudah jawab. Panas Pergi ini? makan ubat, baru datang balik. Enggak, saya yang ditipu Ni. Panas apa Panas yang Pak tipu Mikir, Pak saya Mikir, ini? Pak Mikir. Pak Mikir. Begini. Pergi makan ubat dulu, nanti datang balik. Bom, tolong. Ya udahlah, kamu cuci piring aja. Susah diskusi dia ni. Susah diskusi dia ni. Belum masuk, makan ubat dulu. Tolong. Ya udah. Ya udah, tolong. Upin ya, tolong. Pak Mikir tanya, itu di dalam kitabnya. Anas memang di kitabnya Pak Anas itu 70 dari manusia istri atau dari manusia? Dari bidadari. 72 itu. Itu bidadari semua ya? Wanita solehah akan menjadi bidadari surga. Ataupun istri-istri kita tu kalau yang wanita solehah tak Berarti kahwin. perempuan Kalau yang lebih banyak masuk istri kita akan jadi ketua bidadari. So jadilah Nah, wanita-wanita itu dia solehah kan pertanyaannya. mentaati suami. Nah, Kan senang jawab. Ini tanya pusing pening kalau Pak Mikir. Gini Anas, di surga itu laki-laki satu. Istri-istri yang soleha jadi bidadari 70. Benar nggak? Benar tak? Iya tahu. Bukan. Wanita yang Salah. soleha. Yang lain diam. Nggak boleh. Marba diam. Ini Anas. Laki-laki satu contoh nih Anas yang masuk surga. Pak Bomom juga kepingin. Makanya Pak Bomom tanya. Bagi-bagi dah. Iya. Bagi-bagi. Sampai nggak mau, Anas. Betul nggak? Anas, sampai nggak mau. Benar nggak, Anas? Pak Bombom, contoh Pak Bombom ini. Pak Bombom masuk surga. Pindah mualaf, ya. Bom, jangan Anas. Begini Bom. Istri. Aha. Ya. Iya, maksudnya kalau Pak Bombom mualaf, Pak Bombom pindah ke surga. Oh, ikut Anas ya. Aha. Istilahnya sudah masuk Islam. Pak Bombom ini. Pak Bombom ke surga. Ini serius ini. Nah, sampai di atas Pak Bombom sendiri. Iya ya. Nah, terus perempuan yang soleha masuk surga berapa orang? Yang jadi bidadari? Oke, begini Bom. Bidadari itu ada ciptaan daripada Allah. Tapi kalau istri-istri gitu pasti akan jadi ketua bidadari. Itu saya tak dapat gambarkan keindahan tu bagaimana dia cipta bidadari apa semua kan. Iya. Istri-istri soleha akan jadi ketua bidadari. Iya. Nanti istri kita kan Kalau jadi istri ketua. lelaki seorang berapa, istri 72 itu tak ada masalah nanti. Contoh gini, saya naik ke atas, saya dapat 72 bidadari nih. Bidadari ini dari bidadari asli. Ya bidadari ya. Nah 70 ini kan dari perempuan soleha dari dunia. Yap. Betul nggak? Betul tak? Nah, 70 ini kan diantara satu ini kan yang pemimpin istri saya. Istri saya di dunia kan. Dia yang memimpin kan? Bukan? Tak, bukan begitu. Maksudnya hanya istri kita jadi bidadari, ketua bidadari. Bidadari itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, terus 70 ini dari mana? Allah Dari dunia kan? Dari Faham dunia. tak 70 ini dari dunia. Atau tak ada yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ciptaan Allah Subhanahu. Tapi kalau yang tak membujang di dunia, yang bujang di dunia dia akan jadi bidadari. Istri itu. Dia baca dulu masalah hadisnya. tanya soalan-soalan yang jadi pening. Soalan-soalan gaib ni jadi pening. Aduh, Pak Mikir dah makan ubat belum? Anas. Soalan-soalan perkara gaib. Bagaimana, Anas? Malam hari ini kan sesuai topik. Pak Bomom bikin judul. Ya. Bagaimanakah surga Kristen? Pak Bomom bisa jelaskan. Makanya Anas masuk. Pak Bomom tanya. Dan bagaimanakah surga? Waduh, belum lagi jelaskan. Tak jelas saya. Makanya saya mau tanya. Kan saya tidak tahu. Makanya belum saya lagi tanya. dijelaskan pada saya. Anasnya bagaimana? Saya hanya mendengar. Ya udah, begini. Contoh, Pak Bomom. Begini, Pak Bomom. Saya hanya tahu tentang apa? Ya.
Saya tanya dulu. Saya juga kepingin masuk surga. Bagi-bagilah. Nggak mau bagi dia panas. Iya. Bagi-bagilah Pak Bombom tuh panas. Saya mau tanya panas, boleh nggak Pak? Sabar. Saya mewakili Pak Mikir. Jadi nanti kalau saya sudah di atas di surga, saya dapat istri lagi enak. Siapa saja? Iya, siapa saja? Siapa saja itu? Hah? Siapa saja itu? Siapa saja itu perempuan? Bidadari surga yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Tetapi istri-istri soleha dia akan menjadi ketua bidadari. Oke. Berarti yang perempuan di dunia ini nggak masuk surga. Ya udah. Berarti yang di dunia ini nggak masuk surga. Masuk. Tapi istri masuk. Jadi yang tak berkahwin bujang apa semua tu dia akan jadi bidadari. Jadi ketua para bidadari. Begitu. Kalau 4 isteri dia, 4 jadi ketuanya. Kita dapat digambarkan lah perempuan bagaimana kalau tanya soalan gaib-gaib ni jadi mengarut-ngarut. Nggak jadi mualaf karena kau bikin saya bingung. Jangan ngomong. Surga Kristian enak ngomong. Bang Anas. Pertanyaan. Saya tengah mencari buat obre punya soalan ni. Saya tengah kaji ni. Mungkin boleh lanjut dulu. Nggak, lanjut dulu Bang Anas. Aku mau tanya. Ada soalan sedikit nih. Kalau di Indonesia nih ada namanya STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Tapi di surga juga nanti minum jahe. Coba tampilkan share screen saya Pak Bombom. Ini Al-Insan ayat 17 ini Bang Anas. Masuk angin berarti karena berhenti. Kat surga tuh ada orang masuk angin ke? Iya. Coba baca tuh Bang Anas tuh. Bang Anas. Bongkar Siswinas, bongkar. Bacalah Bang Anas. GS 76. Jahe juga masuk surga. Masya Allah. Jahe nehi. Lain diam, nggak boleh. Banyak. Nggak boleh dialog begitu, nggak boleh. Tanya aja. Bang Anas. Anas, silakan Anas. Aduh. Jahe itu apa? Jahe. Masya Allah tak tahu jahe Pak Nas. Itu akar-akaran. Tahu lah apa itu jahe? Kayak jahe jenis itu terjemahan mana nih? Aduh. Udah Anas lihat gambar jahenya. 7617. Jahe itu kayak lengkuas, tapi dia yang pedas. Panas. 76? Masa nggak tahu jahe yang buat masak panas? Ini jahe nih. Nah. Itu bisa menghangatkan tubuh. Anas, ini jahe ada nggak di sana nih? Ini jahe nih. Ada nggak? Anas, ada jahe nggak itu Anas? Nah, ini jahe nih Pak Nas. Tuh, betul. Anas. Nih jahe nih. Udah lihat jahe nggak deh? Jahe. Oh, lengkuas. Jahe merah, ini jahe merah nih Pak Nas. Hah? Bukan lengkuas, Jahe mana? Bukan lengkuas, jahe. Ginjer. Jahe itu mahal Pak Nas. Ginjer. Jenisnya. Di Malaysia Pak. Kamu tinggal di mana? Oh, ginjer. Di mana? Oi. Iya. Ginjer. Ya, benar itu ginger. Mantap jahenya tuh. Bermakna jangan bayangkan ginger di dunia ni sama dengan ginger di akhirat sana, berbeza. Ginger ini hebat, padat, kuat. Banyak macam. Saya tengah pergi surah Ar-Rahman ni. Lucu banget. Saya minum obat Pak Anas yang efek. Gimana sih? Ginjernya besar-besar di surga ya Pak Anas. Kita yang minum XO, Pak Anas yang pusing. Gimana sih Pak Anas? Pemikir. Aduh, pusing apa betul lah. Ginger di dunia ni kan tak sehebat ginger di sana. Hebat. Sana makan ginger sikit kan jadi kuat. Nih, kalau ini lengkuas Anas. Kalau ini mah lengkuas. Nih, lengkuas ini mana nih? Ntar. Ini lengkuas ini. Ini lengkuas, bukan jahe. Lengkuas tak bisa diminum. Ini bikin babi rica kok, babi RW enak, babi. Bikin masak babi enak.
sini dilarang masuk surga, Pak. Oh, di sini panggil Dilarang masuk, di sini panggil dilarang hadiah masuk Ini surga. bikin ayam santan enak nih, ayam nih, bikin ayam santan ini. Nih, ya, lengkuas nih. Bagus ya. Banyak-banyak Kalau jahe pusing enak. pala itu. Banyak-banyak pusing pala itu kalau itu lengkuas. Jadi kembali ke jahe. Terus Ayat jahe di 38. surga kayak gimana Yang itu, merah Bang? itu macamnya bagus nih. toh, yang merah. Bang Anas, Mahal. Bang Anas, Jahe di surga kayak gimana itu? Coba. Bang Anas, Bang Anas. Apa maknanya di surga Bang? itu boleh masuk angin ya? Masuk angin, makanya minum jahe. Begini. Kalau kita nak faham begini, kalau kita faham perbezaan kita di dunia dengan di akhirat, akan timbul soalan-soalan yang macam budak sekolah tabika lah sini, umur 6 tahun kan. Kita kan. Jadi dunia dengan di akhirat tu berbeza jauh. Itu. So Ya, kepala kami kan otak kita kena buka, minda tu kena buka. Kepala Itu otak. maksud dia. Saya menganggap orang-orang di sebelah tu macam anak-anak saya, macam orang yang boleh saya ajar. So anggap saya mengajar di sini ya. Oh, buka minda Ya, sikit. Saya menganggap begini itu. Bang Okey, Anas, baik. Lanjut. begini Bang Anas. Kalau di Indonesia kita ni masuk angin, kalau ndak dikerokin, Kalau saya boleh kalau konsep ketuhanan pun boleh di sini kalau saya nak mengajar tentang konsep sekejap, ketuhanan. sekejap, Saya sekejap, menganggap anak-anak sekejap, kalau orang di sebelah tu. Gitu. sekejap. Itu Lanjut, penting. lanjut soalan Kita tadi. bezakan, Sekejap. kondisi kita di dunia dengan di akhirat tu berbeza. Saya Iya, menganggap itu. Salam satu rukun. Makanya kita nak tanya kan begitu, karena kami tak paham. Kalau di Baik. Indonesia, Lanjut. kalau di Indonesia, Pernah melihat di sekolah-sekolah tu kalau belajar tu kan, Ngomong sekejap Bang Anas, jangan macam kenal pot racing. Saya nak tanya soalan sikit. Kalau kami di Indonesia nih Bang Anas, minum air campur jahe itu karena masuk angin. Nah, soalannya tadi di surga minum air campur jahe. Apa orang-orang di surga itu boleh masuk angin kah? Makanya minum air campur jahe. Silakan. Saya mau tanya dari tadi belum dikasih kesempatan. Kakak Nona sebentar. Tunggu dulu kakak. Ibu kakak. Kakak Nona. Ya. Tahu nggak? Paciler itu tidak pernah bertahan sampai jam 2 malam Jakarta. Nggak pernah. Kenapa? Tahu nggak yang bikin judul ini kan saya nggak pernah ambil karena saya nggak tahu. Karena dalam Alkitab nggak ada kenikmatan surga. Makanya saya cuma jelaskan yang tidak ada saja. Yang tidak ada di surga itu. Wah, Pak Ciler, semangat ya. Iya, makanya saya juga heran Ciler malam hari ini. Biasanya ada pemikir. Wow. Karena 72 bidadari Pak, pengen minta Ya, dari Pak saya mau Anas. tanya itu dulu. Saya mau tanya itu saya mau sebentar aja. Ya, Kakak Nona mau masuk jadi bidadari itu Anas. Di mana Anas? Pak Anas udah pergi dah, udah pergi. Waduh. Gimana sih? Masuk lagi. Anas. Saya mau tanya tuh Pak Ciler. Itu semua di dalam room ini apakah cicak-cicak busuk? Itu ada si Anung. Oh ya. Mana itu? Iya. Anas masuk Anas. Masuk. Full. Gantian. Aku udah mau istirahat soalnya. Udah dikencingin. Hah? Iya, udah mau dikencingi setan ini. Saya aja nggak apa-apa gantian. Ya, biar gantian. panas bisa diskusi. Masuk Bang Anas, masuk. Halo, gantian. Ya. Gantian. Udah ini ada temannya Pak Ciler datang nih. Ini ada jualan ini. Oke, Bu Abre dah. Aduh. Oke, Madia. God bless ya. God bless temannya semuanya. si Abri. Ya, pegangan Mbak God bless Dia. Madia. Thank you. Temanku pergi. Anas masuk Anas. Pak Anas, temanku pergi. Sekarang temannya si Abri datang. Waduh. Selamat malam, teman-teman. Mana nih Anas ini? Teman Madia. Selamat malam. Selamat malam kawan-kawan. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabarnya kawan-kawan? Baik.
Baik semua. Kita iklan dulu ya. Saya pakai celah. Kita iklan dulu, Pak Saya Mikir. mesti pakai celah. Pak Mikir mulai iklan Pak nggak, Pak Mikir? Mikir. Selamat Pak Mikir. pagi. 9 habis. Bentar, iklan dulu, iklan. Iklan dulu. Iklan dulu. Naik kereta api ya. Kalau orang nggak pakai baju di depan orang banyak, bahasa Arabnya apa? Apa tuh? Afalu ta'malu. Kalau orang nggak pakai baju di depan orang banyak, bahasa Arabnya apa? Apa tuh? Afalu ta'malu. Naik kereta Mantap ya. Kereta tutut. Itu kreasi loh, kreasi. Ustaz Bumi. Oke. Aduh. Coba dulu. Yang tadi itu dikasih ke Madia dulu. Nyari Madia itu. Madia mau jelasin nih. Kalau di surga pemikir kan cuma rohani doang. Kalau dari surga Islam kan ada jasmani, ada kenikmatan rohani. Jadi double pemikir ya. Dari kawan-kawan yang suka dua-duanya terserah. Kalau cuma sebelah saja ya terserah kawan-kawan. Aku suka sih. Aku suka surganya Madia. Cuma masalahnya Madia. Begini Madia nih. Ya. Kalau aku ke sana kan ada dipan-dipan kan berjejer, ya kan? Iya. Ada bidadari, ya kan? Nah, itu sewaktu aku main dan Allah lewat, gimana saya mukanya mau taruh di mana, bro? Itu ya saya pusing. Allah itu bukan masalah lewat tidak. Allah itu maha kuasa. Bukannya datang lihat, enggak seperti itu posisi Allah. Allah itu di mana saja. Jadi ada lihatnya. Allah melihat dari atas, Pak Mikir. Melihat bukan karena dia datang. Tidak. Gue nggak berani main. Digambarkan dengan jasad. Kalau Allah itu tidak boleh digambarkan yang bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Nggak boleh Allah digambarkan dengan jasad, dengan fisik nggak boleh. Tuhan itu ya. Di Matius. Allah lihat nggak? Apa? Madia, pertanyaan saya, Allah lihat nggak gitu loh? Allah itu maha melihat, walaupun dia tidak melewat pun dia bisa lihat. Itulah keistimewaannya Allah Islam itu maha melihat segalanya gitu. Oke, Madia. Gitu. Luar Madia, saya mau tanya, Madia. Ya, mumpung Madia masuk lah. Itu kalau laki-laki masuk surga, terus istrinya masuk surga enggak? Kalau yang soleha. Di dalam ajaran Islam itu, laki-laki dan perempuan itu dijamin dalam Quran surah An-Nahl ayat 31. Ya, masuk ke dalam surga semua. Oke. Terus itu perempuannya itu berapa perempuan lebih banyak yang 70 itu siapa? 70 itu perempuan atau bidadari memang? Jadi gini, balasan-balasan di dalam surga, kenikmatan di surga itu enggak terbatas Pak Bom. Itu digambarkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 31, yaitu surga Adnan yang mereka masuk di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Jadi apa saja dapat Pak Bom. Namanya kenikmatan di surga itu enggak terbatas. Demikian memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Nah, ini saya bukan itu. Ya. Contoh Madia masuk surga ini. Kan saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Madia masuk surga ini. Terus nanti yang 72 bidadari itu bidadari yang asli yang mana? Yang 2 atau 70?
72 bidadari, berapapun apapun balasan itu malah itu nggak digambarkan di hadis untuk biar orang muslim tahu dan bersemangat. Padahal di surga itu Pak Bom tidak terbatas. Jadi Apa saja yang Anda inginkan. Aduh, ini orang saya tanya kemana, kok jawab kemana? Maksud saya begini. Ya. Yang istri-istri di dunia ini 72 bidadari itu mana? Itu termasuk istri kita di dalam 70 bidadari atau 72 bidadari? Kau jelaskan dulu. Oh, kalau 72 bidadari itu lain lagi dimensinya, artinya bukan istri kita, tetapi itu balasan. Berarti bidadari asli. Ya asli lah, namanya balasan. Ya sudah, itu saja saya tanya, khusus amat. Ya asli Yaudah, dong. berarti 72 bidadari ya. Oke. Ya. Di sana ada pasar juga ya, ada pasar ya. Sesuai dengan surah dalam surah ayat 31 tadi, surah Al-Kahfi ayat 31 tadi, apa yang Anda inginkan ada Pak Bom. Jadi pasar pun ada. Quran surah Al-Kahfi ayat 31 nanti Pak Bom bisa buka. Surah An-Nahl ayat 31. Ya Semua udah, bisa. itu imanmu, enggak apa-apa. Itu imanmu. Saya kan nggak tahu, saya tanya aja, saya nggak protes. Apa sahabat? Iya. Jadi kalau di atas itu ada kenikmatan, berhubungan terus ya. Berarti di surga itu boleh berhubungan ya. Jadi di surga Islam itu lengkap, ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan rohani. Karena manusia itu terdiri dua, ada jasmani, ada rohani. Nah itu, jadi yang dikeker ada dua, keadilan Tuhan itu. Jadi dibalas dengan keadilan juga di akhirat nanti. Jasmani dan rohani. Pak Mikir tanya, tadi ada Pak Mikir punya pertanyaan, Anas nggak mau jawab. Ada celana panjang nggak? Apa ada? Apa yang ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 30 ayat 72 nanti Pemom bisa lihat. Di dalam Quran surah ayat 72 Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al-Quran berapa? Al-Quran surah At-Taubah ayat 72. Coba cek dulu. Nah, itu janji Allah memasukkan orang muslim. Nah, At-Taubah itu Quran berapa tuh? Quran berapa? Al-Quran berapa? Waduh, hafal nomor urutnya. Apa namanya? Al-Taubah apa namanya? Al-Taubah ayat 72. Al-Taubah ya. Dia cuma hafal namanya. At-Taubah. Coba At-Taubah ayat 72 kalau nggak salah. Baca dulu At-Taubah ayat 72. Al-Taubah namanya apa? At-Taubah ayat 72. At-Taubah. At-Taubah. Artinya jangan bertobat. Atau berapa? Ayat berapa? Ayat berapa Pak dia? Ayat berapa? 72. Ayat 72. Ayat 72. Nah, itu jaminan buat orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, dikuatkan dengan nanti saya kasih tahu An-Nahl ayat 31. Ya, udah nggak apa-apa. Kita tanya aja. Apa itu kan imanmu tuh. Sebentar, Madia, sebentar boleh aku tanya lagi? Ini ya, Madia ya. Ya itu jaminannya tuh laki-laki dan perempuan masuk surga tuh jaminannya. Oh ya. Saya mau tanya Madia ini boleh Mereka dapat apa aja di atas? Mereka dapat apa? Semua apa yang diinginkan ada di dalam Quran. Ayatnya mana? Ada pasar atau apa? Ada apa? Quran surah An-Nahl ayat 31. Apa yang dikehendaki ada. Ini keistimewaannya surga Islam. Ya, surat apa? An-Nahl ayat 31. Minta maaf ya kalau saya salah ketik ya, saya nggak tahu jadi. An-Nahl ya. Ayat berapa? 31. Minta maaf ya, saya nggak tahu jadi. Oke. Ini ya? Ya. Ini ya. Ini keistimewaannya semua. Apa yang Anda inginkan ada. Ini keistimewaannya Pak Bumom. Di dalam surga Islam ada semua lengkap. Mana ada bidadarinya? Bidadarinya di mana? Kalau begitu saya mau tanya sama dia. Kalau semua ada itu. Saya bacakan. Bidadari di mana? Bidadari mana? Ya, ini dengerin, saya bacakan. Surga yang mereka masuk di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya surga itu, mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Nah ini segala mereka yang kehendaki ini termasuk bidadari Pak Bom.
Ini secara umum. Mana bidadarinya tidak ada? Coba kasih saya dulu Ini bidadarinya. apa saja, bukan bidadari saja Pak Bom. Apa saja yang kehendaki Allah. Saya minta tunjukkan ayat bidadari supaya pemirsa juga senang. Bidadari ayat berapa? Bidadarinya lagi di pasar Pak Bom. Saya mau tanya. Jangan. Ini Nadia. kitabnya mereka. Nadia kasih tunjuk ayat berapa? Ayo, saya catat lagi. Pak Bom bisa lihat ya surga di dalamnya itu banyak balasannya. Di Quran surah At-Toha ayat 76. Silahkan Bom. Ntar saya carikannya ayat bidadari. Yang bidadari Pak Bom bisa buka di dalam Quran surah, sebentar saya cek ya, saya enggak hafal bidadari ini. Tapi apapun yang dibalas itu ada Pak Bom. Oke, Pak Mikir lanjut, Pak Mikir. Surah Oke, aku nanya nih. Sebentar Mbak Dia ya. Sebentar. Kita kan ke surga nih ceritanya. Apakah kita itu semua sama, barang kita sama? Kan kita itu nanjaknya 70 tahun. Itu berapa panjang, Mbak Dia? Pak Bom coba buka Quran surah As-Saff. Ya silakan buka dulu Quran. Ya. Halo. Coba buka As-Saff ayat 50 berapa sampai 53. Ya. Apakah masih sama persis? Madia bacakan dulu ya. Oke, Madia bacakan dulu. Al-Asad. Surah Al-Asad ayat 50 sampai 53. Itu dulu dasarnya biar ketemu dulu satu masalah. Aku mau tahu berapa masih samakah dengan saya yang sekarang yang pendek ini? Apakah tambah panjang ke sononya? Tambah 1 meter, Pak. Berapa meter? Berapa meter? 1 meter kan. Bukan 40. Kan bidadarinya tinggi-tinggi. 30 Bukan meter. 40. 40 apa 30 meter? Itu ya. Nambah bela lainnya 1 meter. Asad 50 sampai 53 Pak Bom itu informasi bahwa Islam ada bidadari. Kau baca aja, saya nggak tahu. Minta maaf, saya nggak tahu kalau Quran ini. Minta maaf ya. Kau baca aja, saya nggak tahu. Itu tadi Pak Bom yang Mali sampaikan tadi. Betul ini ya? Sebentar, saya belum bisa buka sebentar. Saya cek dulu. Yang tentang surga, informasi tentang bidadari, poinnya itu tentang tentang bidadari itu di situ gitu. Di As-Saff ayat 50 sampai 53 poinnya itu saja tentang bidadari. Nggak tahu saya Pak Dia. Salah saya nggak tahu Pak Dia. Sorry, saya nggak tahu. Saya mau tanya aja kalau begitu. Boleh? Mau tanya Pak Bom sama Madia Pak Bom. Mbak Dia, pertanyaan saya singkat. Itu masih sama apa nambah panjang banyak? Oh, saya kasih tahu. Pertanyaan saya itu sama atau nambah panjang banyak? Pak Mikir tanya dulu. Pak Mikir bakal kenal. Ya. Sama apa nambah panjang banyak? Apanya Pak Mikir? Belalainya. Itu barangnya kita. Nambah panjang banyak apa sama ukurannya? Otomatis makin panjang dan makin besar Pak Mikir. Nggak ngerti apanya sih. Apanya dapat orang berdosa. Kalau itu masalahnya apa gitu loh. Masalahnya apa? Barang kita itu nambah panjang banyak apa enggak? Barang nggak ngerti aku barang. Yang saya tahu kan tambahnya 40 meter apa 40 kilo. Oh, maksudnya fisiknya di surga nanti, fisik manusia di surga maksudnya. Iya, itu. barang kita spesial barang kita. Barang itu yang banyak 70 tahun itu. Madia. Ada topinya tuh. Yang dalam celanamu. Belalai. Belalai yang ada titiknya. Oh, begini. Pertanyaannya itu panjang banyak enggak? Jadi gini kawan. Yang saya baca di dalam hadis kan nggak salah 40 meter apa 40 kilo. Jadi gini kawan. Panjang dan makin besar Pak. Informasi di dalam hadis. Tunggu, Madia yang nanya. Madia dulu yang jawab, biarin aja. Jadi jawabannya gini. Fisik di dalam ajaran Islam di surga nanti itu ada standarnya sudah disamakan nanti informasinya itu
bagaimana penciptaan Adam itu 33 meter tingginya. Jadi tentunya badannya kan besar tuh. Tentunya apa yang ditanya Sekarang spesial barangnya berapa panjang? ya tititnya besar juga, cuma Yang saya baca di hadis tak 40 km apa Ayatnya. 40 meter. Ayat. Saya mau tanya. Titiknya tambah kuntet. titiknya relatif juga. Jadi ya nggak bisa kita langsung begitu. Titiknya juga relatif bentuknya. Seandainya tambah Gitu. 40 meter. Relatif. Terpaksa saya pasang tag, gak mau belok. Supaya orang pada tahu biar gak kata itu. Ketabrak itu. Ngerti gak Pak dia? Pasang tag. Saya mau belok. Aduh. Jadi kayak tali dong, kayak tambang. Bang kamu tambah lagi. Gimana sih? Kali-kali kalau di surga Pak Mau belok. Kali-kali masalahnya nggak mau belok. Gimana? Kan panjang. Iya, kali-kali kalau di surga Pak Mikir bisa digulung gitu Pak Mikir. Kayak tali tambang itu. Ditambatkan Pak Mikir kalau masuk surga bahaya. Soalnya bidadarinya kan 27 meter. 27 meter. 30 Pak Mikir kecil. Perempuannya 27 meter loh. Ini tingginya gini loh. Bayangin Pak Mikir. Nih, gimana Pak Mikir mau naik? Bisa. Makanya dia bapak-bapak ini ampun. Aduh, saya mau tanya pakai kepala Ini Bisa ibu nih paling kejepit. negatif. Pak Bomo ini kan, Pak Bomo bukan jorok. Kan kabinet tanya, bidadari setinggi 27 meter. Oh, 27 meter. Pak Mikir kan tingginya taruhlah 170. Coba 170 dengan 27 meter. Kan jaraknya begini. 1, 2, 3. Lebih tinggi lagi. Tinggi sekali. masih kurang kecil itu motornya. Masih kurang kecil itu pensnya. Lebih kecil lagi. Bisa aja jangkrik masuk. Nyundurnya pakai kepala. Berarti gue jadi sini dong. Gue nyari apa di dalam? Aduh, ibu-ibu nih pikiran Bentar. aneh-aneh aja. Saya mau tanya, Pak Madia. Ya. Saya mau tanya sebentar, Pak Madia. Kan Pak Madia bilang semuanya itu komplit di dalam surga. Iya, lengkap. Semua dikasih. Tapi yang ada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Madia. Ya. Kan 72 bidadari. 30 meter. Terus 27. ada satu orang laki-laki. Dia bekerja keras sepanjang hari. Sedangkan itu, apakah dia sanggup itu untuk 72 bidadari sepanjang hari? Itu pertanyaan saya. Silakan. Loh, kan Jadi di surga. surga di dalam ajaran Islam itu kan ada kenikmatan diberikan bidadari. Nah, bidadari ini untuk melayani orang-orang yang masuk surga itu, bukan melayani urusan seks, bukan itu saja, tetapi semuanya dilayanin seperti Iya, kita maka itu pertanyaan saya. Kalau kan tadi dibilang semuanya dilayani. Jadi Ya. berarti satu laki-laki, satu dan 72 bidadari, apakah dia sanggup untuk melayani sepanjang hari? Lah itulah Kan juga itu bisa langsung nafas berhenti itu kalau 72 bidadari dilayani. Mungkin ada yang menggosokkan giginya, ada yang mengurusi rambutnya, ada yang mengurusi itu ada yang membersihkan kakinya, ada yang membersihkan tangannya, lengkap di sana. Apa saja Ada yang ngebokin ada. Ada yang ngebokin. Tapi bidadari itu kan di sana nggak ada kan bidadari itu kan 27 meter, berarti seperti Adam yang tadi Madia bilang. Berarti nanti Madia berubah jadi Adam tinggi 27 meter juga begitu, ya. Jadi usia di surga sana diratakan, disamakan. Ada yang menjelaskan itu sekitar usia Nabi Isa itu, kalau sekitar 33, ada yang menjelaskan macam-macam, ada riwayat hadis. Tingginya. Nabi Adam itu kan 33 meter kalau nggak salah. Nah, jadi kurang lebih posisinya nanti tidak seperti yang kita kecil seperti ini di surga, enggak.
di sana besar-besar. Kita besar-besar. Dibesarkan nanti di sana. Mampus. Kita jadi besar di Tuh, surga. Pak Mikir sudah dijawab tuh Pak Mikir. Pak Mikir Terima nggak pemikir itu? sudah dijawab itu. Jadi kalau Pak Mikir di Besar-besar, surga nanti jadi beda ya? besar. Jadi besar. Oh, jadi besar. Panjangnya? Nggak tahu, tanya aja. Panjangnya. Panjangnya Panjangnya dan besarnya otomatis disesuaikan. Oh. Tunggu, saya hitung dulu. Pak Bombom tinggi Pak Bombom hitung tinggi 178. Hitung dulu. Hitung dulu ya. Ya. Tenaganya tadi katanya, kata Pak Anas, tenaganya 100 tenaga kuda, Pak Mikir. Oh, kayak kapal jet. Namanya kenikmatan Itu itu Pak Anas ada di situ tuh. ada di sana kawan. Ya jadi itulah keistimewaannya, lengkap kekuatan, keistimewaan. tenaga, itu lengkap di sana. Namanya Ini istimewa. pertanyaan lagi. Madia. Madia, ini pertanyaan lagi. Sebentar, Madia. Ya, aku mau nanya yang terakhir nih. Sebentar, aku nanya yang terakhir. Madia, air mani itu hina apa enggak? Maksudnya? Madia. Ya. Air mani itu hina apa enggak? Air Maksudnya mani. najis apa tidak? Maksudnya apa itu? Yang ditanyakan biar kelar dulu posisinya, banyak pandangan posisi Ya, ini. aku nanya, air mani itu hina apa enggak? Kan kita diciptakan dengan air yang hina. Itu air mani toh? Oh, itu. Tergantung posisi memandangnya kawan. Memandang hina dalam posisi apa dulu gitu loh. Kan kata di Al-Quran, kita diciptakan dengan air yang hina kan? Benar nggak aku? Air yang hina maksudnya posisinya bagaimana manusia itu kan terbuat dari kalau air maninya tuh suci, bukan hina. Air maninya tuh Suci ya? Suci. Tunggu sebentar. Pertanyaan gara-gara kamu. Madia, gara-gara kamu berjawab nih sekarang jadi ada pertanyaan. Pak Mikir. Ya. Saya sudah hitung pakai rumus matematika. 1 meter 92 cm. Hah? Panjang. Harus ganti pen. Ih. Hah? Aduh, Madia gimana lagi nih? Itu Wah, tinggi Madia. 27 Ini meter. Pak Anas nih. Madia. Ya. Aduh, bagaimana dia bisa Madia berani kalau di dengan surga tertipu itu? pakai yang enggak? Saya melihat di sini mungkin kita berbeza daripada apa ajaran kita kan. Tu sebab kita jadi bertentangan kan. Macam Abang Madia dekat ni rohani dan apa? Enggak, Pak Anas memang benar. Berbeza macam tu kan. Saya memahati. Saya bukan memahati di sini dah. Di tempat-tempat lain saya cuma ajaran kita kan berbeza daripada segi macam-macam lah kan. Tentu yang topik kita ni syurga dan antara Kristian dan Islam kan. Bagi saya begini bagi saya kan. Kena faham kalau di Islam tu yang naik tu dibalas tu pembalasan tu sama. Contoh di dunia dia menyakiti orang, di akhirat nanti sama, dia akan dinaka, dia akan disakiti juga di neraka, nanti dia akan menerima pembalasan. Sama juga di syurga kan. Dia berbuat baik di dunia, dia akan menerima pembalasan di syurga nanti. Itu maksud. Okey, Abang Madia. Assalamualaikum, Abang Madia. Ayatnya mana? Dalilnya mana? Apa itu? Apa? Dalil apa ya, Pak? Dalil apa? Dalilnya Mbak Anas. Dalil tentang apa tu, Bang? Dalil yang tadi kamu sebutin. Nanti kalau kau tinggi 27 meter, belalai itu 1 meter 92 cm ya. Hampir 2 meter. Besarnya segede apa bom itu. 27 bagi 0,14142. Ya, 27 meter bagi 0,142. 1 meter 92 cm 851. Belalai. Udah lanjut. Madia. Oh, berarti kau belok kalau hati-hati ya, lihat ada anak kecil, kalau nggak ada anak kecil, kalau belok gitu ya, itu kan tegang terus tuh. Kena nggak kepalanya ya, pingsan nggak ya kira-kira itu? Iya pingsan. Kan nggak ada anak kecil, Pak. Jadi gini, menurut ajaran Islam itu tinggi penduduk surga itu dikonfirmasi di hadis riwayat Ahmad habis.
perawakan mereka seperti Nabi Adam, tingginya setinggi sekitar 60 hasta dan lebar 7 hasta. Nah, jadi tingginya 60 hasta. Itu ada hadisnya itu yang meriwayatkan. 60 hasta. 60 berapa itu? 60 berapa? 60 hasta. Jadi ukuran hasta itu 27, lebih lah. Anda bisa 28. Dulu Pak Bom. Menurut matematika dulu. 18 meter. Pak Mikir di Bukan 28. di soalan tadi tu tentang 28. apa, soalan pembalasan di surah Al-Anbiya ayat 47. Pak Umum mungkin boleh buka surah Al-Anbiya ayat 47. Al-Anbiya itu surat berapa? Surah Al-Anbiya, sekejap. Dia ayat berapa? 47. Al-Anbiya. Ayat berapa? Al-Anbiya Ayat berapa? 47. 47. Oke. Alung busedo ayak mangavia. Ini ya. Tuh, itu ya. Dia baca. Ya. Baca. Kurang besar ya? Tak. Ini ya, Nas ya. Kita Nas ya. Iya. Dan kami akan Okey, memasang dan timbangan. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang ada untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri siapa yang akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkan itu ditimbang dan cukuplah kami sebagai penghitung. So maksud dia pembalasan di dunia ni akan dibalas di akhirat nanti, walaupun sebesar biji sawi, kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan. So kalau lebih kepada kejahatan, Memang di Arab ada biji sawi. kebaikan Di akan Arab ada biji dimasukkan sawi enggak? ke syurga. So begitu. Baik. Jadi pakai timbangan. Kepada kami umat Islam tu bukan bermaksud macam kami ni pasti ke syurga. Kami tidak akan. Kalau bertanya kepada kami, apakah kamu akan masuk ke syurga? Kami akan cakap insya-Allah. Saya Itu mau maksudnya. tanya. Oke, ini bagus pertanyaan. Anas. Ini kan timbangan. Madia juga jawab ya. Ini timbangan. Nih. Oh iya, Bang Madia ada. Oke. Anas tahu nggak? Anas ini di sini dosa. Ini pahala. Anas tahu nggak dosanya Anas berapa banyak? Tahu nggak? Di sini Oke, dosa. itu kita tak tahu. Lebih banyak Pak mana? Bobo. Anas tahu Di nggak? dunia. Tak tahu. Lebih banyak mana? Tak tahu Pak Umum. Ah, Sebab yang catat tu makanya saya makhluk bilang. gaib itu. So Kalau sebelum kita umpamanya- meninggal, kita perlu melakukan kebaikan. Iya, Sebab kita Anas tak tahu nggak? Anas bisa tahu nggak dosa Anas satu hari berapa? Tak tahu. Anas berapa? Nah, kira-kira Tak kalau tahu. dosa Tahu, tak tahu. Anas begini, dosa Anas lebih berat. Kira-kira bagaimana itu Anas? Anas masuk surga atau neraka? Yap. Ke neraka. Pasti ke neraka. Ya udah, Pasti ke itu neraka. aja karena Anas kan Itulah tidak umat tahu, Islam ya Pak udah. Bom. Oh. Betul. Oke. Itulah Pasti ya. umat Islam. Jangan melakukan kejahatan sebab Habis kita ke tak tahu neraka kejahatan ke kita surga berapa enggak, banyak, Panas? kebaikan berapa banyak. Itu kena Tunggu sebentar, itulah umat Panas. Islam berlumba-lumba Habis melakukan neraka kebaikan. ke surga enggak? Kalau kita Habis tahu neraka ke kebaikan surga kita, enggak? pasti kita akan buat kejahatan. Sebab kita tahu bila ajal kita menjemput kan. So lah umat Islam sebelum ajal menjemput, mati tak tahu esok lusa ke apa. So berlumba-lumba buat kebaikan. Itulah umat Islam. Kami tidak cakap pasti tidak. Pertanyaannya, Kami akan jawab Panas. insya-Allah. Pertanyaannya, Panas. Ya. Habis ke neraka Abang ke Madia ada, surga Abang Madia. enggak? Bang Madia guru Habis saya ke ni ada di neraka sini. ke surga enggak? Pertanyaan saya. Jadi gini Ya, pertanyaan. macam mana Pak Mikir? Pak Bomo begini. Pak Madia. Di Habis dalam ke neraka ke surga enggak? Kan Ya, dicuci jadi tuh. jadi perbuatan pahala maupun dosa itu kan sudah diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berdosa masuk neraka, orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala dan surga balasannya. Nah, akan tetapi Tuhan juga memberikan informasi dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, walaupun dosa itu sebanyak apapun selain tidak menyekutukan Tuhan, maka insya Allah diampuni dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa para hambanya, yang bertobat kepadanya lagi Maha Penyayang. Jadi mudah masuk surga dalam Islam. Dengan dia bertobat, dengan dari dosa-dosanya yang banyak itu, maka otomatis masuk surga. Ini keistimewaannya, mudah, seperti membalikan sebelah tangan saja. Dia bertobat, tidak mengulangi dosanya seperti melakukan pencurian atau berzina atau hal-hal dosa lain, itu mudah, otomatis masuk surga. Kalau sudah diampuni dosa, otomatis gitu loh. Itu janji Allah dalam surah Az-Zumar 53. Dikuatkan. Maksudnya begini. Tinggal menjawab maksudnya pertanyaan sama sinungkar nangkir. Oh, jadi Madia tahu nggak kalau Madia punya dosa berapa banyak? Madia tahu nggak? Dosa kan Allah informasikan ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau misalkan dosa besar, salah satunya. Madia tahu nggak? Madia punya pahala selama ini, Madia bisa tahu masuk surga nggak? Jadi gini, cara bertanyanya tuh kalau Madia, kalau Anda bertanya apakah dosa zina besar, itu besar. Itu yang bertanya yang benar. Misalkan apakah mencuri itu Madia. Kau tahu bentar Madia. Kau tahu Madia arti menyekutukan Tuhan? Menyekutukan itu menyekutukan Tuhan tidak esa murni lagi tapi jadi KW. Bukan. Muhammad itu menyekutukan Tuhan, Madia. Apa? Nabimu itu menyekutukan Tuhan. Nabimu menyekutukan dirinya dengan Tuhan, Madia. Ya itu percayalah sama aku deh. Allah Percayalah. Astagfirullahalazim. Jangan begitu, Pak. Percaya. Astagfirullahalazim. Itulah yang menyekutukan Tuhan. Jangan cakap gitu. Karena begini. Ada 20. Iya, sebentar. Karena ada di dalam iya. Ini bentar. Masing-masing punya iman, jangan singgung. Kita di sini malam ini kan judulnya kan saya jelaskan surga Kristen, surga teman-teman dari Muslim bagaimana. Nah ini banyak yang WA ke sini. Kalau yang nggak tahan masalah jorok ini aja ya. Ini perlu masalah ajaran ya. Ini kan jelas Kristen nggak ada pesta seks. Di Madia kan ada perempuan bidadari. Ya udah ya. Ini bukan jorok. Ini ditanya ini supaya kita bisa jelas ya. Madia ya begitu ya. Nggak boleh kita protes ajaran mereka, nggak boleh singgung kita mereka, nggak boleh. Itu masing-masing aturan. Islam itu lengkap. Ada kepercayaannya orang. Kalau di tinggal siapa yang mau masuk surga, mau pilih Madia ke surga, atau ajaran mana, terserah. Lengkap Islam gitu loh. Yang cuma sebelah saja ya silakan ajaran Kristen kan Kristen rohani aja. Itu aja. Nanti netizen yang menilai. Ya biar menilai orang-orang nanti. Dan boleh. Oh, Madia katanya kamu masuk surga itu ke asal tidak menyekutukan Tuhan ya. Tapi Ya, kalau dan- ada hadis yang menyatakan kamu masuk surga dan neraka itu karena takdir gimana? Apa perlu dihapus itu? Apa? Karena apa? Belum pernah dengar kok. Coba hadisnya di mana? Coba belum pernah dengar. Karena Madia. takdir. Apa? Karena takdir. Suratan takdir. Oh, karena takdir. Takdir itu memang kejam. Coba mana hadisnya karena takdir? Coba belum pernah Madia dengar. Coba mana hadisnya? Belum pernah Madia dengar. Oh, yang takdir. Siapa yang punya itu yang takdir itu? Nah, mana hadisnya? Coba. Yang diusap sebelah kiri keluar yang warna hitam, usap sebelah kanan yang keluar warna putih. Coba hadisnya Ungu apa? Kalau badan. Madia nggak bisa nggak bisa tanggapin karena itu risikonya sangat tipis. Madia nggak percaya hadis. Madia nggak percaya hadis. Harus hadis yang cocok ke hatinya baru dia percayai. Ya, coba Madia hadisnya gitu. Ya, coba apa? Silakan sebutkan hadisnya, hadis apa, surah apa biar kita cek sama-sama. Ya, hadis apa? Sebentar aku cari ya. Boleh. Tanya dulu. Boleh biar kita kalau jelas. Kita sampai jam 5 saja ya. Sampai jam 3 aja mau ibadah. Hadis takdir. Udah terakhir Pak Mikir, silakan Pak Mikir terakhir. Ya. Marban banyak. pimpin doa, Marban pimpin doa. Surat takdir ya. Tunggu aku salah cari.
Udah nggak usah Jadi kalau nggak ada. gini saja Pak Mikir, masalah takdir itu perbuatan yang sudah ditetapkan sang pencipta, akan tetapi manusia tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu takdir apa tidak kalau manusia belum tahu kejadian itu gitu loh. Setelah terjadi baru itulah suratan takdir, itu masalahnya. Bagaimana Anda korelasikan ke surga, sedangkan surga saja belum terjadi, belum masuk umat Islam. Jadi secara logika saja sudah bisa terpatahkan. Nah, tapi kita Madia tunggu hadisnya mana gitu loh. Seperti itu kawannya. Tunggu sebentar, banyak itu. Tunggu, takdir itu lebih lengkap. Sambil menunggu, Madia jelasin dulu. Surga Islam lengkap. Ada jasmani, ada rohani. Jadi tinggal milih kawan-kawan. Kalau mau suka yang lengkap, ya sudah ada. Jasmani dan rohani, surga Islam. Ya, tapi kalau kembali kepada rohani, Kalau aku geli Madia, kalau aku jujur aja geli. Aku masih waras Madia, aku geli dengan surganya Madia, benar Madia. Kalau masih yang benar Madia, kalau aku gelinya gini Madia, gelinya gini. Masa aku harus dilihat Allah melakukan seperti itu dan Allah mengizinkan gitu loh. Aku geli Madia kalau aku jujur aja geli. Maksudnya sekarang abang tak dilihat oleh Tuhan sekarang masa abang melakukan perkara itu sekarang di dunia ni. Aku tidak melakukan seperti itu di dunia. Aku tidak. Contoh masa abang menuju kepada perbuatan seks apa semua tu, abang maksudnya abang Tuhan tidak melihat. Aku juga tidak. Kalau pada kami Tuhan tu Maha melihat. Aku tidak pesta seks di dunia tidak. Maknanya abang buat di dalam bilik tu, maksudnya abang maksudkan Tuhan tidak melihat abang buat bersama isteri ataupun tak melihat. Oh, itu bukan pesta seks, bukan. Aku hanya dengan satu orang aja, satu orang, bukan dengan 70 orang, bukan. Maksud abang pesta seks tu bagaimana? Maksud abang pada gambaran abang di surga tu, pesta seks tu bagaimana? Kalau di surganya Anas kan ada bidadari 70. Ya, itu nggak bisa kau bantah. So pesta seks tu, pesta seks tu bagaimana? Pada pemahaman saya pesta seks tu seperti Amerika. Saya susah nak gambar. Macam saya menggambarkan perkara-perkara lain tu susah saya nak gambar. Iya, aku geli seperti itu. Aku nggak mau. Nggak, pertanyaan saya bukan begitu sebenarnya. Kita kena cerna Bang, tadi contoh kalau takdir kan, maksud kalau takdir sudah ditetapkan bukan bermaksud kita hanya berserah diri, berserah saja. So dalam hidup ni kena berusaha tu bukan maksud sudah ditakdirkan. Itu kan karena Anas pikirannya ke situ. Saya jelaskan tadi. So lanjutkan dia. Bang Anas sama Madia, pertanyaan saya mau nanya nih. Apa kalian berdua sudah merasakan semua itu? Sehingga kalian dengan yakin dan katam berani mengatakan surga seperti itu. Jadi gini kawan, informasi seperti itu jadi posisi mengapa Madia yakin, umat Islam yakin karena ada informasi digambarkan. Iya benar. Iya benar. Oke, pertanyaan berikut. Yang digambarkan itu sesuai dengan hadis apa sesuai dengan Al-Qur'annya? Ada yang termuat di Al-Quran, ada yang termuat di hadis. Yang 72 bidadari itu resmikah di Al-Quran? Bidadari kan sudah dijanjikan ada di dalam Al-Quran tentang bidadari. Tadi ayatnya sudah dibacakan Pak Bombom. Masalah 72 bidadari itu apakah resmi atau hanya berdasarkan hadis? Ada bidadari di Al-Quran. Nah, kemudian jumlahnya kalau jumlahnya siapa? Hadis. Itu resmi, bukan siri. Enggak, bentar Bang. Saya nanya, yang mengatakan 72 bidadari itu siapa? Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Apakah beliau sudah merasakan? Nabi Muhammad dalam mengeluarkan hadis itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya itu sama saja perkataan Allah juga, hanya saja melalui lisan Nabi Muhammad seperti itu. Ngapain kalau lewat lisan, kenapa nggak langsung diresmiin? Dimasukkan nominalnya dalam satu ayat yang jelas dan pasti. Tergantung, itu sudah masalah ranah yang berbeda ya pembahasannya. Kita jadi Madia mau
Iya. Pertanyaan Madia mau. Madia mau nggak? Coba, Ya. Madia mau nggak menerima itu yang Madia bilang tadi? Apa itu? Apa yang dibilang Madia? Pertanyaan kamu salah anak Batak. Dia pasti jawabnya mau karena itu sudah Enggak, kita mau dengar juga dong. Gini Madia, kan kau dijanjikan puluhan bidadari. Kau mau nggak? Kalau Madia lebih mau bidadari daripada pesundal, daripada pelacur duluan masuk surga. Iya, gini sebentar. Tadi kan kau bilang Quranmu menjanjikan puluhan bidadari di surga. Ya. Benar kan? Kau mau? Ya iyalah, daripada pelacur menemani di surga, pesundal enak bidadari dong. Hei Madia, yang masuk surga itu pelacur, bukan pelacur, tapi orang yang sudah bertobat. Ya? Jangan kau framing. Surga bidadari. Kasihan kau Madia. PSK di surga. Kasihan kau Madia. Sebentar. Madia, yang masuk surga yang kamu bilang itu bukan pelacur, tapi orang yang diam dulu. Saya ditanya oleh anak baik bidadari tadi. Diam dulu. Orang yang melakukan kejahatan, kalau dia bertobat, dia akan diterima maafnya. Itu kamu catat ya. Ya kawan, saya hanya menjawab anak Batak daripada ditemani pelacur, PSK pesundal di dalam surga duluan masuk surga, mending ditemani bidadari. Itu jawabannya. Itu jawaban kamu itu Madia menyindir. Loh jangan macam-macam Madia ya. Saya tidak singgung Anda. Menyindir kamu, menyindir. Lu dari kemarin-kemarin ngomongnya kayak begitu, dijawab pun lu nanya lagi begitu. Bang, ya kan? Enggak usah marah-marah. Goblok itu jangan diikuti. Pemikir itu hadisnya ada di itu. Berapa chat pemikir? Bukan marah Pak Mikir. Ada ya? Kita jelaskan. Tuh, ya jangan marah biarin aja. Dia kan nggak mengerti orang sundal itu kan bertobat. Lah kan iya, dia bukan nggak dikasih tahu pemikir. Ngulang lagi. Ini orang emang antara dia bego atau goblok atau pura bego. 3 aja itu. Makanya saya jelaskan. Bukan orang yang bersundal, bukan orang yang pezina, bukan itu yang masuk surga. Tapi orang yang melakukan kejahatan, lalu dia bertobat, itulah yang masuk surga. Ya, jadi bedakan ya. Yes. Bedakan kalimat. Haleluya. Madia. Haleluya. Media, kalau orang masuk surga, otomatis dosanya sudah nggak ada. Nggak mungkin seorang penjahat masuk surga, nggak mungkin seorang pelacur masuk surga. Semua ajaran pasti mengajarkan hal yang sama. Enggak. Bukan, punya dia beda. Dulu, sabar. Punya dia beda. Jadi punya dia beda. Orang di dalam berzina, kalau berzina dalam keadaan beriman, iya nggak sama dia? Ya. Kalau lu beriman, lu berzina nggak apa-apa kan? Jadi kalau lu mau ya kan? Sekarang kawan. Kalau aku sih bilang sama Madia, kalau masih moral mau ada Madia, janganlah kawan. Janganlah dikait-kaitkan surga dengan itu Madia. Kalau masih punya moral ya, moral yang baik tapi ya. Bidadari kan. Itu sesuatu yang menjijikkan Madia. Ya. Masuklah kau ke surga yang tidak ada kejijikan seperti itu, Madia. Anak Batak betul, anak Batak betul, setuju itu. Kejahatan tidak mungkin langsung masuk surga kalau tidak bertobat dulu di dunia. Betul, makanya bang hanya orang bodoh yang bilang penjahat tidak masuk surga itu hanya orang bodoh. Tobat dulu, kejahatan demi kejahatan masih lakukan lagu bagaimana? Pintu surga tertutup orang berbuat kejahatan di dunia, tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Kalau kejahatan dan kejahatan dia masih pegang dan dia lakukan selama dia hidup. Bagaimana dia masuk surga? Pikir baik-baik. Otak buka baik-baik supaya kita berpikir dan kita bertobat. Kakak Nona. Dia nggak punya otak, Kakak Nona. Dia nggak punya. Jangan marah-marah. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Saya tegas. Bukan saya marah. Sebentar. Diam. Madia hanya menjawab anak Batak. Madia diam. Ya. Ini ada yang WA ke studio ibu-ibu. Bu, ibu mau nggak kalau Pak Bom nanti besok saya khotbah ambil dari Amsal 15 ayat 9, Hosea 1 ayat 2, Yehezkiel 16 ayat 7. Ibu izinkan saya khotbah firman Tuhan? Ibu bilang kami bahas yang tetangga punya yang jorok-jorok.
Apakah Ibu mau suruh pendeta Anda khotbah? Yeskel 16 ayat 7, Hosea 1 ayat 2, Amsal 15 ayat 9, mau? Itu tentang apa, Pak? Ya, baca aja di rumah situ sendiri. Jadi kita jadi orang Kristen jangan munafik ya. Bilang Pak Bobong hamba Tuhan baru bahas-bahas begini. Ini kita bertanya sama tentang iman mereka. Itu iman mereka, bukan Alkitab. Jadi mereka mau menyampaikan, jangan kita protes. Itulah iman mereka. Ya, kalau surganya orang Kristen itu tidak ada. Jadi kalau ibu nonton malam hari ini bilang, kenapa seorang pendeta kok bicara begitu? Apakah ibu mau saya khotbah satu saat? Saya akan khotbah bawa dari Amsal. Dan saya akan bikin ayat-ayat begitu, ayat-ayat porno semua. Nanti orang mengerti nggak? Nah. Nggak semua orang mengerti, Bom. Nggak semua orang mengerti. Jangan kau khotbah yang itu. Makanya. Jadi kalau ibu protes di sini, semua orang mengerti. Itu pamikir itu bertanya, bukan imannya pamikir. Pamikir juga bertanya, kalau mereka bisa menjelaskan, pamikir cuma mualaf. Iya toh pamikir? Betul nggak pamikir? Iya, mualaf. Iya benar. Pemikir, tapi aku gini. Mualaf nih, alhamdulillah kalau pemikir mau mualaf. Dia agak enak pemikir daripada menyembah Tuhan yang nggak maha kuasa, maha hidup, maha mati. Lo nggak usah nyebar kemana-mana lo. Anak iblis. Udah. Anak iblis. Udah jangan. Udah nggak boleh. Nanti saya kasih turun kalau ada lagi Madia menyindir. Jadi gini, Madia, saya kan udah jelaskan berapa kali. Iya, Pak Bambang. Begini, Madia. Ya. Makanya kalau Pak Bambang khotbah, kau nonton 3 hari lalu Pak Bambang ada khotbah. Perempuan-perempuan pezina, ya. Gereja itu tempat orang berdosa yang cari Tuhan. Perempuan pezina, kau nonton, ada saya cerita tentang saya ada bawa nama kau. Saya pakai ilmu media, kekeran. Pakai keker. Madia nggak singgung ke sana, Madia nggak ada. Kau nonton. Tadi ngomong gitu loh. Kau dengar gini. Gereja itu tempat bukan untuk orang-orang benar. Gereja itu tempat orang berdosa datang cari Tuhan. Jadi kalau orang yang pezina, pesundal, orang pembunuh, bertato, mungkin tangannya di sini ada tato macan, di sini ada tato kalajengking, di belakang naga. Tapi kalau dia mau minta dia bertobat cari Tuhan, dia diberkati, dia dimaafkan. Daripada Madia yang bilang suci, kalau kami orang Kristen diajarkan kita bicara ke sebelah, saya lebih berdosa daripada kau. Tapi kalau Madia tidak, saya lebih suci daripada Anda. Itu kami tidak begitu. Kami itu harus bicara sama teman kami di sebelah, saudara, saya lebih berdosa daripada Anda. Itu kami orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, contoh nih perempuan, kan orang-orang pesundal itu kan orang-orang yang jatuh dalam dosa itu kan mereka punya cara berpakaian, umpamanya kalau mereka baru datang. Nanti bapak-bapak di gereja itu toh, yang sudah sok-sok suci itu mereka datang lihat. Kan ini orang-orang baru bertobat. Mereka mungkin punya baju pakai jas ya, pakai jasnya mungkin jasnya apa? Jasnya mungkin tank top biasa tapi bajunya mungkin perutnya ada anting-anting, kulit kayak gitu ya, anting-antingnya. Nah, kemudian bajunya setengah tapi mereka pakai jas. Terus celananya mungkin roknya mungkin sampai di atas kah? Oh, karena nggak bisa beli baju kah, baru mereka datang gereja. Nah, pasti bapak-bapak juga mata sen kayak pakai kekeran Maria. Langsung. Iya. Itu udah iman. Pasti orang-orang yang di gereja bilang, kurang ajar ini. Itu manusia. Tapi Tuhan itu Tuhan kita. Dengar Madia. Tuhan kita tidak lihat dari itu. Tuhan kita itu lihat hati dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan lihat hati orang datang cari dia. Karena dalam Yesaya 55 ayat 6 itu di mana kita mau bertemu sama Tuhan, Tuhan selalu mau. Karena orang-orang begitu ya, orang pembunuh, orang yang bertato. Coba kalau orang bertato masuk dalam gereja. Pasti orang semua, ibu-ibu apalagi, HP-nya diambil, tasnya dikasih pindah. Ih bahaya ada preman. Padahal hati mereka enggak, tidak semua orang bertato itu orang jahat. Justru Pak Bobo kenal orang bertato banyak baik-baik. Ya Mbak Dia ya. Yang orang preman-preman. Dengar dulu. Ah, jadi mereka masuk ke gereja itu bukan cari, mereka punya. Jadi mereka itu bertobat. Jadi lebih bagus tuh orang yang bertobat daripada orang yang mengaku suci tapi masuk neraka. Nah, karena Tuhan itu tempat pengungsian
dalam firman Tuhan Nahum 1 ayat 7. Dan Tuhan itu adil. Nahum 1 ayat 3. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang dia itu adil. Karena mata Tuhan tertuju pada orang yang benar. Jadi dia bukan melihat bukan orang yang perbuatan jahat tidak mau bertobat, tidak. Ya maksudnya bea cukai, orang-orang yang memeras. Contoh ya, orang yang dikasih uang tapi tiba-tiba dia melebihi dia punya gaji, dia ambil peras orang. Umpamanya orang-orang yang berdosa. Contoh kayak Madia penjual togel, terus bertobat, itu diterima sama Tuhan. Yes. Paham dia? Amin. Amin. Jadi gereja itu bukan tempat orang benar, tidak. Kita semua cari Tuhan di gereja itu. Dalam Mazmur 122, kita pergi cari Tuhan itu tuh apa? Dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Amin. Ya. Oke, amin, Madia ya. Jadi jawabannya, jawab anak Batak tadi gini, anak Batak. Kalau jadi anak maksudnya begini, Madia, jawabannya aku cuma biarpun kau sembahyang, aku cuma sembahyang nih, contohnya begini. Biarpun kau sembahyang di Mekah dan di rumah itu sama saja buat kita. Kalau kita mau sembahyang di rumah ya sama, nilainya sama, satu ya satu. Jadi nggak ada gini. 1000. Jadi bedanya gini, anak Batak ya. Aku cuma menyarankan aja sama dia, karena kan masih banyak Muslim yang memahami hadis dan ayat itu dengan makna metafor sama dia. Masih banyak, tidak semua sama seperti kau. Dan aku menyarankan janganlah kau hayalkan itu sama dia. Dosa besar itu di surga mana ada yang seperti itu. Anak Batak tadi masalah ditemani bidadari. Siapa namanya yang ada juga videonya itu kan langsung ditangkap itu waktu dia ceramah. Lupa anak Batak. Bapak Ibu, kesibukan lelaki di surga adalah, saya sampai malu mengucapkannya, katanya. Tadi dikatakannya kan ditangkap itu. Artinya Madia, pakailah moralmu Madia. Kalau kau jadi Islam pakai moralmu. Jangan kau pikirkan di surga kau melakukan itu Madia. Jangan bikin malu umat Islam Madia. Ya itu aja Madia ya. Aku jawab dulu bedanya. Kalau di dalam surga Islam ditemani bidadari. Anda akan bertanya bidadari tadi nih. Kita keluarkan dulu satu masalah bidadari. Kalau dalam Islam kan ditemani bidadari yang suci. Kalau di kawan-kawan kan ditemani Enggak usah bandingkan dulu ke agama Kristen Madia. Enggak usah kau bandingkan ke agama Kristen. Itu bagaikan langit dan bumi. Mulutmu itu pelacur. Lu kurang separoh ya. Jangan kau bandingkan ke surganya Kristen Madia. Teman-teman, wajar. Karena kan di surgamu ada bidadari puluhan dan banyak orang Muslim yang menganggap itu begini. Maksud dengan pemahaman metafor. Artinya gini, maksudnya kan kalau mereka jangan kita pikir mereka tidak mau itu sebahagian daripada kenikmatan dia. Banyak lagi kenikmatan lain. Bidadari itu. Madia, tahu yang apalah sedikit, yang bagus. Iya. Dia jangan bikin malu umat Islam Madia. Iya, itu sebahagian kenikmatan. Iya, benar nggak panas aku bilang? Panas benar nggak? Iya betul. Saya setuju. Saya setuju. Cuma begini Bang. Cuma begini. Panas tegur. Itu hanya sebahagian. Sebentar panas. Panas kan bisa juga tegur Madia. Biar jangan bikin malu umat Islam. Lo apa? Apa Bang Madia cakap itu betul. Cuma malah Pak Anda Batak itu berbeza. Betul. Apa Madia cakap itu betul. Cuma pemahaman itu berbeza. Panas, simple teman-teman. Dalam ajaran mereka nggak ada yang ayat bunyinya Markus 2 ayat 17. Jadi lu orang nggak usah heran. Enggak, aku jawab anak Batak saja. Anak Batak kan apa fungsinya? Iya, terus pemahaman kita tuh berbeda. Mana-mana anak Batak nggak usah melebar. Jadi kalau di surga Islam ditemani bidadari. Oke, betul. Kalau itu tahu Madia bikin malu Madia begitu. Banyak Muslim. Anak Batak diam dulu. Madia aku mau nanya, lu udah suci belum? Lu tahu isi tempat ibadah lu apakah semua orang suci? Ayo gue nanya lu Madia. Apakah lu bisa tahu semua yang ketika sholat Jumat
ketika di masjid semua kan apa orang benar semua itu. Jadi bukan masalah begitu cara memandang Jawab orang. aja pertanyaannya, nggak usah banyak bacot. Jawab aja Jadi pertanyaan. jawabannya gini. Bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Jawabannya orang dalam Islam bersih lahir dan jahil dan batin. Kalau dia untuk membersihkan jahil itu dengan bersuci, ya. Sekarang gini, gua nanya lu, Madia, sabar. Emang lu yakin di dalam ketika ibadah itu, ketika sholat Jumat nggak ada seorang pembunuh di dalam, tidak ada seorang pelacur di dalam, tidak ada seorang perampok di dalam, tidak ada seorang penjudi di dalam? Kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya Allahu a'lam. Belum tentu, kita kan tidak tahu hati orang. Udah, nah, ketika orang-orang itu ada di sana beribadah, tujuan mereka apa? Saya nanya kamu. Itu tergantung kepada niat. Kalau dia untuk bertobat, ketika mereka bertobat berhadap ke sana, apakah Tuhan menolak tobat mereka? Masalah Bukan nanya aja, jawab pertanyaan gue aja, nggak usah banyak bacot. Tuhan menolak nggak pertobatan mereka? Menolak apa tidak tergantung Sang Pencipta. Kalau dia bersungguh-sungguh bertobat, maka diterima. Oke. Sekarang gue nanya, apa bedanya seorang pelacur yang ketika dia bertobat menjadi seorang Kristen, dia bertobat, kenapa statusnya lu masih jadikan pelacur di surga nantinya? Aku kan bilang di teman. Binatang kau, anjing kau, yo. Aduh. Turunin Pak Bom. Nggak boleh begitu. Ini YouTube saya ini. Aduh, nggak boleh ada bahasa jorok ini. Aduh, nanti saya di-kick ini. Nggak boleh nih. Langsung hapus, Pak. Langsung hapus. Ntar Madia nyebarkan itu. Itu makanya aku bilang Madia. Loh, Anda kan Kristen, katanya ntar tuh. Iya. Sebentar Madia. Aturan Madia. Pak Bomom tidak bela Pak Bomom punya ini. Siapapun yang bicara takaruan saya kasih turun, ya. Bicara jorok. Yes. Ya, aku nggak pernah, Pak. Aku nggak pernah. Ya. Aku nggak pernah. Pokoknya yang kurang ajar saya kasih turun. Iya. Jadi gini Madia. Madia, banyak video lu nih Madia. Ya. Banyak video lu. Lu tulisin alamat. Nih. Madia, ini aku kasih perumpamaan nih Madia. Ya. Halo. Madia, aku kasih perumpamaan. Ini seorang wanita nih. Dia anak adik-adiknya ada 10. Dia Muslim. Dia jadi pelacur buat hidupin anak dan keluarganya. Apakah dia masuk surga apa neraka, Bu? Madia? Kalau dia tidak bertobat, masa dia masuk neraka? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Dia Muslim. Tiap hari dia ngelakuin itu, tapi dia Muslim. Masuk neraka. Tidak bertobat masuk neraka. Dia berkorban dirinya untuk keluarganya. Sekarang nggak ada masalah. Gembira tuh. Dia berzina. Kalau dia nggak kerja mati semua itu yang nggak makan. Ya itu terserah, yang jelas. Bila bapaknya mati juga nggak makan. Anda bertanya tentang dosa zina kan? Bila dia tidak bertobat, maka mau bertanya tentang kelakuannya itu benar apa enggak? Tidak benar. Tidak benar. Jadi salahnya apa? Dia berbuat dosa berzina. Kerjaan nggak ada. Lu mau apa? Ya, itu terlepas urusan itu, tapi dia melakukan dosa besar, berbuat zina. Terlepas dari apa? Sekarang terlepas dari makan apa enggak? Kalau Anda korelasikan ke perbuatan yang lain, itu tidak ada korelasi dosa lagi. Itu beda kita bahasannya. Apa sih dosa dengan enggak sekarang? Dia mengorbankan dirinya demi keluarganya. Otak lu di mana sih? Apapun alasannya dia otak lu di mana? Lu jangan yang jadi cowok, lu tanya dulu dong orang-orang yang di pelacuran itu ngapa yang dia mau, dia apakah dia mau? Cuma goblok ya kadang ya. Dia nggak mau. Ya terserah Anda. Dia juga kepingin enak-enak hidupnya. Kerja biasa. Anda yang bertanya tentang surga apa nerakanya? Itu kan hatinya yang dibutuhkan, hatinya bro, hatinya. Kasih lift saya yang terakhir Pak Bom. Habis itu saya mau lift. Ya, hati kamu tetap dosa. Bila tidak hatinya dia juga nggak mau. Kamu tanyalah dia orang mau benar apa dia yang mau benar jadi begitu. Tidak berkorelasi dengan perbuatan. Tidak ada. Orang itu namanya ketuntutan hidup. Tuh, baca. Dosa tidak keadaan ya. Itu tidak bisa menjawab dengan keadaan apapun. Harus. Aku baca ya. Aku yang baca ya. Aku membaca ya. Telah menceritakan. Enggak tuh bagian ini aja nih. Sesungguhnya Allah
Enggak apa-apa, sekalian aja, nanti dikirainya palsu lagi. Telah menceritakan kepada kami, katanya, telah mengabarkan kepada kami, katanya, telah menceritakan, katanya. Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna al-lamam dalam kurung dosa-dosa kecil selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya. Lanjut Pak. Oke, mari tanggapin hadis itu dulu ya. Siapa yang bikin? Tadi hadis yang dibacakan tadi. Yang menetapkan siapa? Itu. Yang menetapkan siapa? Dosa. Yang menetapkan itu siapa? Yang menetapkan zina itu siapa? Madia. Ya, aku jelaskan. Aku jelaskan dulu. Ya. Allah. Yang menetapkan siapa? Gua nggak butuh penjelasan, gua butuh jawaban. Siapa yang menetapkan? Butuh penjelasan atau butuh jawaban? Kan Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Aku jawabkan. Jadi hadis tadi berbicara tentang dosa-dosa kecil. Salah satu dosa kecil itu perbuatan Yang zina. menetapkan siapa? Apa? Yang menetapkan siapa? Yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Terima Muhammad. kasih. Selesai. Kepala lu botak. Udah tahu kan? Kepala lu botak. Jadi orang jadi pelacur ya karena Allah Salah jawab menetapkan. sama dia. Salah Paham. jawab sama dia, kau pun. Bedakan apa? Tahu ya? Udah tahu kan? Ya, Islam ya. Jadi kalau orang Zina berbuat Salah zina, sama dia. kaum muslim kalau kalian berbuat zina, Allah kalian yang bikin. tetapi Kalau pemahaman kalian yang berdosa, kalau kalian yang bikin kalian berdosa. zina mata itu beda dengan zina perbuatan melakukan hubungan seks. Beda. Baca ulang Tadi baik-baik. kan ada kemaluan Pak dia. Tadi kan ada kemaluan Pak dia. Kau nggak dengar tadi aku baca? Ini tadi zina mata, itu zina-zina kecil. Iya, ada zina mata, ada Zina kemaluan. kemaluan, bro. Zina kemaluan. Intinya Karena aku siapa baca yang tuh. menetapkan? Kalau zina Intinya siapa yang kemaluan, menetapkan tadi? zina hubungan seks. Zina. Ini siapa yang menetapkan zina? Ya. Ini hadis menceritakan tentang dosa-dosa Intinya siapa yang menetapkan? maupun kecil. Intinya siapa yang menetapkan, Madia? Dosa zina besar dan kecil Allah Subhanahu wa Menetapkan taala. siapa tadi? Allah yang menetapkan. Zina dosa besar. Terima maupun- kasih. Selesai. Ya. Nah. Dosa zina besar maupun kecil. Makanya Madia. Tuhan kami itu lebih memandang hatimu daripada kamu, badan kamu. Ingat itu. Bagi wawasan saja, kawan. Kalau di Jadi dalam maksudku dia Allah itu menetapkan untuk berzina sama dia. apa? Maksudmu Allah menetapkanmu untuk berzina. Menetapkan hukumnya, hukum dosa besar, dosa kecil dengan hadis itu. Tadi kan sudah jadi ketetapan. lagi. Tadi kan sudah jadi ketetapan. Bapak dia begini. Saya faham apa yang dimaksudkan tu. Cuma kalau ni bab takdir kalau dah menetapkan ya. Maksudnya kalau dah tulis gitu jangan kita hanya berserah saja. Kita tak tahu takdir kita bagaimana kan. So ada orang dia berserah jangan takdir dia begini-begini maknanya maksud ayat tu janganlah kita menghampiri itu maksud dia. So jangan kita hanya bertahu Memang panas robot. Panas robot. di kehidupan kita bagaimana. Panas robot bukan. Panas robot. Itu maksud dia kalau abang cakap Iya panas robot bukan. saya faham saja apa. Panas, bukan. panas robot apa manusia? Bisa kan bukan. Saya manusia berpikir biasa. sendiri kan? Nah, Betul kenapa saya panas berfikir, mau saya faham apa ditetapkan abang untuk maksudkan. berbuat dosa? Betul, Panas okey, mau sudah ditetapkan ditetapkan. berbuat dosa. Ya, Saya tanya panas abang mau. tahu ke takdir abang bagaimana? Abang tahu takdir takdir abang bagaimana? Abang tahu tak? Kita tidak ditakdirkan untuk berbuat dosa. Tidak ada manusia yang ditakdirkan Maknanya untuk maksud berbuat saya dosa. begini, maksudnya jangan kita Tapi menghampiri lucunya itu. apa, So, kita Anas? pun jangan menghampiri itu. Pak Cianas, Sebab kita Pak Cianas, tak tahu ya Pak kita, Cianas, pastilah kita tak Pak akan Cianas. membuat itu kan. Itulah Pak Cianas, sebabnya dengar dulu, itu dengar dulu, ujian. dengar dulu. Itu abang kena faham. Saya faham maksud abang. Saya faham. Pak Cianas, kita ditakdirkan berbuat dosa.
Tapi di akhirat kita dihukum karena dosa itu. Betul. Ya kan? Tapi abang tahu ke abang tu takdir abang bagaimana? Abang tahu tak? Abang tahu takdir dua. Esok abang tahu apa berlaku pada abang esok? Atau abang hanya berserah saja? Kita tidak punya takdir untuk berbuat dosa, Pak Anas. Dosa itu karena nafsu manusianya, karena pikiran manusianya, bukan karena takdir dari Allah. Oke. Pak Anas kan bukan robot. Allah jadi dalang, Pak Anas jadi wayangnya, digoyang-goyangin, bergerak sini sono, melakukan ini ono. Ya kan itu kan dari Allah berarti kan? Oh, kalau di Kristen bagaimana? Maknanya takdir itu hanya untuk yang baik saja. Tidak ada takdir untuk berbuat dosa tuh tidak ada. Kalau ada takdir kayak begitu, saya keluar dari Kristen. Tahu nggak? Nggak mau saya. Oh, maknanya abang boleh tanya Pak Bobo, ada nggak takdir begitu? Pak Anas, kalau di Kristen Pak Anas, justru Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Pak Anas. Itu karena Allah menyayangi kita. Kita kan udah banyak berbuat dosa nih tiap hari. Ada yang mabuk, ada yang cakap kotor, ada yang bagaimana. Nah, untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Jadi Allah menyayangi kita agar kita tidak berselimut dosa. Nah, berbanding terbalik dengan si Madia tadi. Kalau aku jadi Madia, aku tidak akan jawab Allah yang menetapkan itu. Gitu loh. Tidak mungkin. Betul, Bang Madia betul. Cuma kita salah, tak faham apa Bang Madia cakap. Sebenarnya saya faham apa Bang Madia cakap. Cuma kita mendengar tu cara kita berbeza apa keyakinan tu kan. Dia dengan Bang Madia sama satu. Saya pun mendengar daripada Bang Madia cakap ni. Cuma kita berbeza tu susah kita nak terima, betul tak? Saya faham tu. Cuma kita berbagi saja, faham tak? Kalau kami tak ada penebusan dosa macam disalib tu tak ada. Kan kami ni hidup kami ni ujian di dunia ni, ujian. Tapi abang cerita tentang takdir dia kan. Maksudnya kita tak ada takdir gitu. Maksudnya jangan kita hanya berserah. Maksud dia. Panas, jangan kau tipu kita tuh. Kita juga tahu tuh ada hadisnya berbunyi. Nasrani dan Yahudi itu penebus dosa kalian. Oh, biarpun dosa kamu segunung akan habis. Itu penebus dosa kalian itu kami. Saya tak nak ke situ sebab saya tak nak ada kontroversi. Cuma kita berbagi wawasan. Aku juga tak nak ke situ, Pak Anas. Aku juga pernah dengar itu. Sekarang aku tonton di YouTube dibuat judul Batu Menghapus Dosa. Aku tak mau ke situ. Tapi aku ingin menyampaikan juga, Pak Anas. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk Pak Anas juga. Kalau Pak Anas mau menerimanya gitu. Pak Anas, iya benar. Pertama kali aku tahu nggak Pak Anas? Pertama kali aku bicara dengan anak Batak, dia udah mengalah. Teruskan, saya tak boleh abangkan itu ke masing keimanan masing-masing. Kalau kami ini umat Islam. Haleluya, anak Batak jadi anak Tuhan. Kita terima saja. Haleluya, bro. Itu Ibu Keti yang ganti tadi. Aku tadi masuk ke sana anak Batak. Lalu Ibu Keti diganti jadi anak Tuhan. Bukan aku yang bikin itu, Ibu Keti yang ketik. Sudah kau jadi anak Tuhan sudah. Dulu anak Lucifer masih ingat Kak? Iya benar. Iya benar. Itu masa lalu. Tetapi aku yakin Tuhan itu tidak akan membuka masa lalu. Iya, aku tahu. Iya betul. Dulu mualaf dia masih ikan enggak? Yang aku promosikan tapi enggak masuk. Kan enggak masuk kan aku bilang. Aku kosongkan dulu otakku, aku bilang. Lalu ada sekitar 8 orang berdakwah. Tidak masuk juga karena aku disuruh bersaksi terhadap Rasulullah SAW. Sementara aku lihat kelakuan beliau lewat hadis-hadis, tidak mungkin aku mau bersaksi tentang dia kan dengan kelakuan yang seperti itu. Itu yang membuatnya tidak jadi. Anak Batak ini ya, tak mikir. Anak Batak ini bertobat ketika kami mendoakannya di JNAS. JNAS ya. Di JNAS bersama Pak Agape. Pak Agape ya. Agape. Enggak lah, Bu. Waktu lalu pertama saya ngomong sama dia itu di RAK. Sampai saya aku nggak muncul menjadi anak Batak. Aku nggak muncul karena aku melihat sebenarnya begini. Dia bertobat tuh karena apa, Bom? Coba tanya dia saja.
aku tidak muncul di situ, Bu. Karena begini, Bu. Aku mendengar di situ kesaksian, maaf ya Bu Keti ya, aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya. Itu yang membuat aku tak muncul di situ, Bu. Lalu dibahas di channel lain, maka aku masuk tadi ke situ, aku tanyakan langsung sama Bu Keti. Aneh-aneh, itu yang bikin aku tidak muncul. Aku nggak mau menghakimi Ibu Keti, enggak. Tapi seperti Ibu Fei, itu aneh sekali itu, Bu. Itu yang bikin aku tak muncul di situ, Bu. Nggak masalah anak Aneh Batak. sekali. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak Ingat apa-apa, nggak yang anak penting Batak? kamu sekarang jadi anak Tuhan. Ingat nggak Sekarang anak kamu jadi Batak? anak Tuhan sudah bagus. Di Jouho au nat tulang. Iya, waktu aku di diskotik itu, aku ingat Bu, aku di diskotik Ya. itu. Ah, Aku ingat. iya. Karena Kita musik, mendoakan aku kan anak nggak mungkin, Batak ini. aku kan Ketika nggak kita mungkin matikan mendoakan musik anak Batak, diskotik. ada peperangan roh. Anak Batak. Saat itu si Dibagi Keti itu kau masih pengantar ngurus ya. itu. Ya Bu, ya aku tahu Bu Keti tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Nah, sekarang Tidak sudah paham kan bagaimana dia? Karena itulah Udah, saya udah. meninggalkannya. Katakan sama Keti, ingat gak sama Winef? Winef sangat marah dengan keadaan kalian seperti ini, gituin. Saya ini admin di sana. Ah, Iya Pak. Tapi setelah ada si Feby, setelah ada si Feby, masa Feby bilang saya ini lebih percaya, masa mereka bilang saya lebih percaya juru selamat palsu daripada juru selamat asli. Marah dong saya, langsung saya tinggal. Karena saya vaksin. So buktiin dia punya asli dong, Bu. Bu Winef, so buktiin dia punya yang asli apa? Pakai itu enggak? Yang aslinya pakai cap enggak? Ya enggak lah. Sekarang jadi apologet si anak Batak. Salut saya dalam waktu beberapa, enggak sampai Salut setahun. saya. Iya, enggak sampai 2 setahun tahun. jadi apologet. Enggak hampir 2 tahun lebih, Bu, dari pertama saya ketemu dia. Di RAK saya ketemu dia. Terus saya omelin dia. Kamu masih ingat saya nggak, anak Batak? Namanya nggak ingat lagi Pak. Namanya nggak ingat lagi. Masa bodoh. Padahal dulu saya Oh masa bodoh. iya Pak. Tapi kalau sama Padahal Nantulangmu yang baik, masih ingat nggak anak Batak? Ingat dan tulang ingat. Nah, mau lihat mah bere. Itu makanya saya bilang, bere, ingat anakmu, ingat istrimu yang selalu mendoakanmu. Di sini mana? Di sini. Disitulah dia hampir menangis. Lalu benar-benar bertobat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Anak Batak, puji Tuhan. Itulah sejarahnya. Sekarang jadi apologet, jago banget. Apologetnya luar biasa. Seperti dia bilang tadi ke Madia. Apa tadi katanya Pak Mikir? Salut saya mengatakannya, berani dia mengatakannya. Haleluya. Madia ingat nggak ketika saya mengatakan Bapak Madia? Pak Madia? Halo, iya Ibu, masalah apa? Nah, yang saya dapat penglihatan. Oh iya betul, dapat penglihatan. Pada saat masih orangnya. Ya. Yes. Makanya saya katakan begitu saya sadar penglihatan itu hilang, saya langsung wah Madia akan murtad. Ingat Pak Madia, ingat kata-kata saya. Beberapa penglihatan saya itu menjadi kenyataan. Sebelum Pak KC ditangkap, saya dapat penglihatan. Dia keluar darah dari hidung. Tidak berapa lama dia ditangkap. Itu yang nyata di umum saja ya Pak Madia. Nanti yang privacy sangat banyak. Salah satunya saya sudah cerita sama Pak Bom mengenai seseorang. Itu sudah menjadi kenyataan dan banyak yang menyaksikan. Madia mau Pak saya Madia doain ketika nggak? itu mengatakan, ya, ketika itu Pak Madia mengatakan ketika saya bercerita Pak Madia ditanam, bukan dikubur ya Pak. Ditanam sama dikubur beda. Ketika Pak Madia ditanam, itu cuma kepala Pak Madianya aja yang ada, yang kelihatan. Saya melihat kepalanya tuh yang ini nih. Di gambarnya Pak Madia ini, waduh, Madia saya pikir. Itu para apologet Kristen mengelilingi Bapak.
Satu orang itu Pak siapa itu Pak yang ketawanya? Yang ketawanya gitu siapa itu? Timothy. Bapak Timothy. Pak Timothy. Tangan kanan Pak Madia itu jari kirinya ada 3 jari kirinya belum tertutup semua. Makanya saya bilang masih ada kesempatan Bapak itu bertobat. Dan penjelasan Bapak tentang agama Bapak dan agama orang lain itu sudah macam-macam, udah aneh-aneh. Itu jari kanan Pak Madia itu ada 3 lagi yang belum tertutup. Pak Timothy lah yang akan menutupnya. Sebelum tertutup, saya tersadar. Sebelum tertutup, saya tersadar. Langsung saya, aduh Madia ini bentar lagi murtad. Karena yang mengelilingi Bapak itu orang-orang Kristen, Pak. Kalau Ibu Minep ada Pak Bom Bom? Oh, enggak ada, Pak. Enggak, saya tidak bisa. Saya mau lihat Pak Bom Bom, enggak bisa, Pak. Itu mah Tapi spontan saja itu. Natulang Winep, Ibu Idep. Ya. Masih ingat Ibu suruh aku matikan musik. Mana mungkin aku matikan orang di diskotik. Aku mau matikan emang diskotik punya kita. Itu. Pamate Jo Ahami itu kan. Lao Hosiani. Pergi kamu dari situ. Iya Nantulang. Lalu dia duduk di warung-warung. Itu saya yang melihatnya. Ya ini ada teman-teman ini. Anyar, selamat pagi. Cecep. Selamat pagi Pak Bombom. Selamat pagi Pak Cecep. Iya, saya hanya bawa satu pertanyaan Pak Bombom. Di muka bumi ini dari dulu hingga detik ini ada tidak yang tidak diciptakan Tuhan? Begitu Pak Bombom. Menurutmu ada? Pertanyaannya aneh. Menurutmu ada nggak? Pakai dalil ya, pakai dalil. Tuhan tidak menciptakan dosa. Kalau saya Tuhan tidak menciptakan dosa. Dengar, kalau saya semua Tuhan diciptakan. tidak menciptakan Tuhan. Pertanyaan saya, di kitabmu ada nggak bisa menjelaskan tentang fosil-fosil yang ditemukan binatang purba? Silakan tunjukkan Al-Quran. Saya tunjukkan Alkitab. Saya tidak akan bahas itu, yang jelas Pak Bombom bisa nggak jawab pertanyaan saya? Kalau bisa Saya udah jawab, saya sudah semua diciptakan menurut Alkitab, tidak dan tidak. Kalau menurut kitab Anda gimana? Ya sama, kalau begitu berarti sama, cuma. Oke, saya tanya, Anda tolong jelaskan di Al-Quran Anda jelaskan bahwa ada binatang purba. Silakan. Di keluaran mana? Atau di mana? Silakan. Saya tidak bisa untuk jawab itu Pak Bombom. Ya udah. Karena saya belum menemukannya. Yang penting saya di sini. Nggak ada. Yang penting saya di sini udah bertanya dan udah dijawab sama Pak Bombom bahwa semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini tidak ada. Itu Alkitab. Itu menurut Alkitab saya jawab. Al-Quranmu ada nggak? Jangan kau nebeng di Alkitab, saya nggak mau. Kau jawab dulu Al-Quranmu. Ada nggak diciptakan? Wa huwa ala kulli syai'in. Ya udah, nggak ada. Ya udah. Kalau kau tanya Alkitab saya jawab. Ya udah. Itu Al-Qur'an Pak Bombom, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Al-Qur'annya. Mana? Ayatnya mana? Saya minta ayat. Kalau kau kurus saya Pak Bombom, ada nggak ayat? Saya kasih tunjuk kau 5 ayat. Barusan saya bilang ayat Al-Qur'an itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat mana? Oke, ayat berapa? Al-Qur'an berapa? Al-Qur'an berapa? Banyak Pak Bombom ayat wa huwa ala kulli syai'in. Saya nggak tahu ayatnya. Saya ingin belajar. Al-Qur'an berapa? Surat 6 ayat 101 boleh ada di situ. Banyak Pak Bombom, banyak. Al-Qur'an 6 ya. Al-Qur'an berapa? 6 ya. 6 101. 101. Ini ayat ini kan kitab kamu, saya nggak tahu. Di ini ujung ayat Pak Bombom. Di ujung ayat. Ya udah, ntar. Ini maha mengetahui. Sebelum itu sedikit itu. Segala sesuatu yang ini. Iya.
Ya, binatang purbanya mana? Alien mana? Yang jelas saya cuman menjawab hanya itu berat. Kalau Cuman menurutmu ketika binatang purba itu ada nggak? Alien ada nggak? Alien. kalau memang dia pernah di muka bumi, kata saya juga kan begitu. Kalau dia pernah di muka bumi, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Itu Pak Bom. Ya, itu kitab kamu lah, sudah protes ya, kitab kamu ya. Iya, makanya saya cuma bertanya, menurut Pak Bom yang pernah hidup di muka bumi ini, ada nggak yang tidak pernah diciptakan Tuhan? Oke, Kata Pak Bom, menurutmu tidak. kenapa kau kasih pertanyaan begitu? Maksudnya apa pertanyaannya? Iya, kan kalau kata orang lain Pak Bom, ya saya pernah ngobrol sama Rudy Yohanes juga pernah ngobrol bahwa termasuk diri kita ini, diri Pak Bom ini bukan ciptaan Tuhan kata dia, Masa sih? Kau fitnah lagi. Bukan fitnah, lihat aja di video saya sama Rudy Yohanes Pak Bom. Jadi Rudy Yohanes bilang apa? Saya pernah berdiskusi sama Rudy Yohanes 1 jam. Dia mengatakan bahwa diri kita ini bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan ibu bapak. Begitu. Keturunan kita. Dia bilang bahwa kita berarti otakmu nggak sampai. Ya terserah. Baru yang kasih nafas ibu bapak. Nafas itu yang kasih ibu bapak. Iya, Rudy Yohanes bilangnya begitu. Bohong. Nyaplak aja kau ngomong itu, nggak mungkin lah. Ntar saya kasih linknya Pak Bom ya. Kasih linknya saya. Saya udah nonton cuma otakmu nggak sampai. Saya udah nonton. Kamu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu. Saya udah nonton. Enggak, bukan Pak Bom, baru hari sekarang. Anak Batak, ya. Anak Batak. Oke, makasih ya Pak Bom ya. Kau bisa jelaskan belalai? Belalai. Gak ada ilmu. Percuma gak ada ilmu. Oke, Marban. Bagaimana Marban? Marban. Tidur lagi. Kakak Nona. Ya. Bagaimana? Sudah? Sudah lah. Tidak ada orang ya. Sudah, kita istirahat sudah. Kakak Nona pimpin doa. Oke. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi dan pencipta seluruh isi dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu tidak pernah jatuh dengan cuma-cuma, supaya firman-Mu itu berkata di dalam hati kami dan berkata di dalam hidup kami. Pimpin kami satu persatu Bapa, pimpin kami supaya hidup kami lebih dekat dengan-Mu, karena dunia sekarang ini sudah begitu banyak kotornya, begitu banyak manipulasinya, begitu banyak keadaan yang tidak benar lagi. Bapa tolong kami. Bapa kami percaya bahwa Yesus Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang sudah memberi hidup untuk kami. Berkatilah semua kami yang dari siang sampai pagi, malam ini. Tuhan kau berkati satu persatu. Berkati Pak Bom dengan keluarganya, dengan pelayanannya. Berkati Pak Marban Tuhan, karena Pak Marban juga sudah istirahat. Berkati Sis Vinep, biarlah menjadi saksimu terus menerus, menjadi anakmu yang setia di dalam hidupnya, menjadi lebih hidup denganmu Tuhan setiap hari. Untuk pemikir, tidak berpikir dengan dunia saja, tapi berpikir denganmu Tuhan, supaya pemikir semakin mencarimu, mencari jalan yang terbaik di dalam pikirannya. Tuhan, terima kasih untuk penggugat Tuhan. Biarlah penggugat selalu menjadi contoh teladan bagi setiap orang. Kau ampuni kami Tuhan. Maafkan kami jika kami ada kata-kata yang menyakitkan sesama. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan, terlebih Madia,
Pak Anas dan Cecep Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kata-kata kami Tuhan. Kami mulai lebih bijaksana untuk berkata-kata denganmu Tuhan. Berkati Pak Anas, Pak Madia, semakin hidup dengan benar di hadapanmu Tuhan. Semakin diperbaharui hatinya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang untuk semua yang ada di rumah anak Batak juga semakin dikasihi Tuhan. Semakin didekatkan dirinya di hadapanmu Tuhan. Semakin mengasihimu Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami semua yang ada di room ini Tuhan. Kami mau pamit Tuhan, berkatilah besok karena atau pagi ini untuk beribadah. Berkatilah setiap kami mau mendengarkan-Mu. Hari-Mu adalah hari yang penuh kekudusan, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan supaya menjadi lebih lagi dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berpisah tapi roh kami tetap bersama-Mu Tuhan, sehingga boleh kami nanti bisa bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Pokoknya makasih banyak semua Ya, pikir. Tuhan kita tidak menghukum kita apa yang kita lihat ya. Oke, selamat istirahat ya. Terima kasih Pak Bombom. Tuhan Yesus berkati. Salam semua. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Nona. Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak semua. Sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi sebentar malam ya. Tuhan memberkati. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi.